54 ton bantuan untuk para warga yang terdampak perang di Gaza. Adapun pesawat tentara Airbus A400M milik Angkatan Udara Prancis terlihat sebelum lepas landas untuk mengirimkan bantuan kemanusiaan di Gaza, yakni pada Sabtu 4 November 2023 di Pangkalan Udara Orleans, Prancis. Dilansir dari alarabia.net pada Minggu 6 November 2023, bantuan tersebut tiba di Mesir. Lebih lanjut, Prancis juga dikabarkan memiliki 3 kapal angkatan laut di Mediterania Timur yang siap untuk membantu dan merespons situasi yang berkembang di Gaza saat ini. Informasi tersebut diungkapkan oleh para pejabat senior Prancis pada hari Minggu. Lebih lanjut, pengumuman soal pengiriman bantuan ke Gaza itu disampaikan ketika Menteri Luar Negeri Prancis, Catherine Colonna, menyerukan segera dilakukan gencatan senjata kemanusiaan. Hal itu ia ungkapkan selama perjalanan ke Doha, Qatar, dan memperingatkan agar konflik tidak menyebar di wilayah tersebut. Seperti diketahui, hal itu menanggapi Israel yang telah berulang kali menolak seruan internasional untuk melakukan gencatan senjata dalam 4 minggu sejak berkonflik dengan Hamas. Pada 7 Oktober lalu, militan Hamas yang menguasai jalur Gaza menyerbu perbatasan Israel dan menewaskan 1.400 orang serta menyandra lebih dari 240 lainnya. Israel sejak saat itu kemudian melakukan serangan balasan ke Gaza. Serangan-serangan dilakukan baik dari udara maupun darat. Hal itu pun memicu kekhawatiran global terhadap kondisi kemanusiaan di wilayah tersebut. Bahkan menurut para pejabat Gaza pada Minggu 5 November, serangan Israel selama sebulan ini telah menewaskan lebih dari 9.770 warga Palestina. Sebagai informasi, bantuan dari Prancis ini dikirimkan pada akhir pekan dengan 2 pesawat Airbus A400M yang sebagian berlapis baja. Informasi itu diungkapkan oleh tentara Prancis di media sosial X. Menteri Pertahanan Prancis, yakni Sebastien Lecornu, kemudian mengatakan bahwa pesawat bantuan A400M ketiga juga telah tiba di Gaza. Sementara itu, menurut Angkatan Darat Prancis di media sosial X, sebuah kapal induk Prancis yakni Tonnerre yang memiliki fasilitas pendukung medis dan 2 kapal Angkatan Laut Prancis juga berada di Mediterania. Kapal-kapal tersebut disebut sebagai bagian dari perangkat kuat dan serbabisa yang mampu mengintegrasikan perkembangan situasi di wilayah konflik. Sementara pada Kamis 2 November lalu, Menteri Pertahanan Lecornu mengumumkan bahwa kapal induk helikopter kedua Dixmude akan segera dikirim. Militer Israel mengklaim telah mengepung kota Gaza dan membagi jalur wilayah Palestina yang terkepung ini menjadi 2, yakni saat Gaza mengalami pemadaman komunikasi total, yang ketiga sejak dimulainya konflik dengan militan Hamas. Adapun menurut juru bicara militer Israel, Daniel Hagari, pada Minggu 5 November 2023, wilayah tersebut dibagi menjadi 2, yakni Gaza Utara dan Gaza Selatan. Daniel Hagari menyebut hal itu sebagai tahap penting dalam perang Israel melawan militan Hamas.
Dilansir dari Al Jazeera pada Minggu 5 November, media Israel melaporkan bahwa pasukannya diperkirakan akan memasuki kota Gaza dalam waktu 48 jam. Ledakan dahsyat juga terlihat di Gaza Utara setelah malam tiba. Meski begitu, karena terputusnya komunikasi di seluruh Gaza membuat semakin rumit untuk mengkonfirmasi serangan militer Israel tersebut. Adapun terputusnya komunikasi di Gaza sebelumnya dilaporkan oleh kelompok advokasi akses internet netblocks.org dan dikonfirmasi oleh perusahaan telekomunikasi Palestina yakni Paltel. Dikabarkan pemadaman listrik Gaza pertama telah berlangsung selama 36 jam dan pemadaman yang kedua berlangsung selama beberapa jam saja. Di sisi lain, selama pemadaman listrik tersebut, dikabarkan bahwa pengeboman terus berlangsung. Pada Minggu 5 November lalu, pesawat tempur Israel menyerang 2 kamp pengungsi di Gaza Tengah. Serangan tersebut menewaskan sedikitnya 53 orang dan melukai puluhan lainnya menurut pejabat kesehatan Gaza. Sementara Israel mengatakan bahwa pihaknya akan terus melanjutkan serangan terhadap Hamas. Hal itu meskipun Amerika Serikat atau AS meminta jeda singkat untuk memberikan bantuan kepada warga sipil Palestina yang menderita di Gaza. Sebagai informasi dampak dari konflik Israel dan Hamas ini, Kementerian Kesehatan Palestina mengatakan bahwa lebih dari 9.700 warga Palestina telah tewas. Adapun lebih dari 4.000 orang diantaranya adalah anak-anak. Dikabarkan jumlah korban tewas kemudian kemungkinan juga akan meningkat, yakni ketika pasukan Israel bergerak maju ke lingkungan perkotaan yang padat penduduk di Gaza. Terlebih, serangan udara Israel juga telah menghantam kamp pengungsi Magazi pada Minggu 5 November. Serangan itu menewaskan sedikitnya 40 orang dan melukai 34 lainnya menurut Kementerian Kesehatan Gaza. Adapun diketahui, kamp tersebut berada pada zona di mana militer Israel mendesak warga sipil Palestina mengungsi untuk mencari perlindungan. Kota Sderot yang diduduki Israel tidak lagi dilindungi oleh sistem Iron Dome atau kubah besi milik Israel. Dilansir dari almayadin.net pada Senin 6 November 2023, koresponden I24 Israel melaporkan informasi tersebut. Koresponden yang tiba di pemukiman pendudukan kurang dari 1 kilometer dari jalur Gaza itu mengatakan bahwa kota Sderot sekarang telah menjadi kota hantu. Hal itu terjadi setelah otoritas pendudukan mengevakuasi para pemukimnya. Koresponden juga melaporkan pasukan Israel mengatakan kepada kru I-24 bahwa kota tersebut tidak lagi dilindungi oleh baterai Iron Dome untuk melindungi daerah sasaran. Adapun kru I-24 juga disarankan untuk tetap berada di dekat tempat perlindungan jika terjadi serangan roket. Seperti diketahui, jalur Gaza telah menjadi tempat konfrontasi yang intens dalam beberapa hari terakhir, yakni ketika militer pendudukan Israel berupaya mengepung kota Gaza, mengisolasinya dari wilayah lain di jalur Gaza. Sebagai informasi, channel 13 Israel sebelumnya juga melaporkan bahwa Iron Dome tidak efektif melawan roket perlawanan Lebanon. Bahkan ada sebuah video yang beredar di media sosial menunjukkan satu rudal pencegat Iron Dome tidak berfungsi. Rudal tersebut justru berbalik arah menargetkan daerah berpenduduk di pemukiman Rishon LeZion di selatan Tel Aviv. Channel 13 Israel juga melaporkan bahwa Iron Dome tidak efektif melawan roket-roket perlawanan Lebanon.
karena waktu reaksinya yang sangat singkat sehingga roket-roket tersebut ditembakkan dari Lebanon Selatan ke arah Kiryat Shmona yang jaraknya cukup dekat. Sebagai informasi, konflik yang terjadi di Timur Tengah antara Israel dan Hamas ini memang semakin menyebar, melibatkan pihak lain. Salah satunya kelompok militan Hizbullah di Lebanon yang mendukung Hamas ikut menyerang Israel. Konflik ini terjadi dan berlangsung selama lebih dari 1 bulan. Sejak perang meletus pada Sabtu 7 Oktober 2023, jumlah korban tewas telah mencapai 9.770. Informasi tersebut menurut Kementerian Kesehatan Palestina. Di antara korban-korban tewas itu ada 4.008 anak-anak tewas dalam pertempuran di Gaza. Menurut Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB, sedikitnya 1,5 juta orang dari total populasi 2,3 juta jiwa telah menjadi pengungsi internal di Gaza. Pasukan Israel terus berupaya untuk menembus jalur Gaza melalui segala arah, namun upaya tersebut mampu digagalkan oleh Hamas, di mana militan Palestina itu mampu menghancurkan kendaraan tempur Israel hingga ratusan prajurit IDF tewas. Dikutip dari tribunnews.com, sebelumnya pasukan Israel telah meningkatkan serangan ke kota Gaza termasuk Gaza Utara. Mereka menggunakan sejumlah pesawat tempur, artileri, dan kapal perang. Namun, serangan itu digagalkan pasukan Hamas, yakni sayap militernya Brigade Al-Qassam, dan justru telah berbalik menyerang tentara Israel. Bahkan Al-Qassam menghancurkan kendaraan militer dan tank dengan granat berpeluncur roket. Lebih lanjut di bagian selatan kota Gaza, tentara Israel terus menembaki daerah di lingkungan Al-Zaitun dan Tal Al-Hawa dengan pesawat tempur dan artileri. Di sana, pasukan Hamas mampu menghancurkan tank Israel menggunakan rudal Al-Yasin 105. Sementara itu, juru bicara Al-Qassam Abu Obeidah menyebut pejuang Hamas sedang melawan pasukan Israel di Beit Hanon, di jalur Gaza Utara dan di barat kota Gaza. Selain itu, Abu Obeidah menuturkan bahwa Hamas telah menghancurkan 24 kendaraan militer Israel dalam 2 hari terakhir. Lebih lanjut, tentara Israel juga menyebut mereka telah kehilangan 345 tentara sejak pecahnya pertempuran di jalur Gaza pada 7 Oktober lalu. Kendaraan lapis baja milik militer Israel yang rusak berat dalam perang melawan Hamas kembali bertambah. Setidaknya ada 6 tank rezim Zionis yang hancur dalam pertempuran terbarunya. Brigade Ezzedin Al-Qassam dalam pernyataan terbarunya pada Senin 6 November 2023 mengumumkan keberhasilannya menghancurkan 6 tank Israel di berbagai wilayah Gaza. Berdasarkan keterangan tersebut, pasukan Brigade Al-Qassam menghancurkan sebuah tank di barat laut Gaza. Kemudian 2 tank di Al-Hawa yang berada di selatan Gaza dan 3 tank tentara Israel di Beit Hanon dengan roket Yasin 105. Akibat hancurnya tank-tank tersebut, sejumlah besar tentara Zionis tewas. Namun hingga berita ini diturunkan, tentara rezim Zionis belum mengeluarkan pernyataan mengenai hal ini. Menanggapi berlanjutnya pemboman Gaza oleh rezim Zionis, Brigade Al-Qassam menargetkan berbagai wilayah Tel Aviv dengan serangan roket pada Minggu 5 November malam. Rudal Al-Qassam telah menghantam wilayah Al-Tel Aviv. Iron Dome pun dinilai gagal mencegatnya. Arab Saudi mengutuk keras pernyataan seorang menteri Israel yang menyerukan militer melakukan serangan nuklir di jalur Gaza Palestina. Seruan berbahaya itu disampaikan oleh Menteri Warisan Israel Amichai Eliyahu.
Kementerian Luar Negeri Arab Saudi pada Jumat 3 November lalu mengatakan bahwa komentar Eliyahu menunjukkan adanya pengaruh ekstremisme dan kebrutalan di kalangan anggota pemerintah Israel. Ia juga turut mengomentari soal langkah Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu yang membekukan Eliyahu. Menurutnya, tidak dipecatnya Eliyahu sama halnya mengabaikan semua standar dan nilai-nilai kemanusiaan. Pernyataan Eliyahu juga membuat marah Kementerian Luar Negeri Qatar dan Yordania. Qatar menyebut seruan menggunakan nuklir di Gaza sebagai hasutan serius untuk melakukan kejahatan perang dan pengabaian terhadap nilai-nilai kemanusiaan dan moral serta hukum internasional. Sementara Yordania menggambarkan komentar tersebut sebagai seruan untuk melakukan genosida dan kejahatan kebencian yang tidak dapat ditoleransi. Sebelumnya diberitakan Eliyahu mengatakan senjata nuklir bisa menjadi pilihan perang yang sedang berlangsung dengan Hamas. Ia mengaku tidak puas dengan skala pembalasan Israel setelah serangan Hamas pada 7 Oktober lalu. Buntut seruan penggunaan senjata nuklir tersebut, Eliyahu dinonaktifkan dari jabatannya. Kantor Perdana Menteri Israel mengatakan bahwa pernyataan Eliyahu tidak dapat didasari oleh kenyataannya. Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Antony Blinken diam-diam melakukan kunjungan ke Irak pada Minggu 5 November. Dalam kunjungan tidak terjadwal itu, Blinken menemui Perdana Menteri Irak Muhammad Shia al-Sudani. Blinken mendarat dan berangkat dari Kedutaan Amerika Serikat di zona hijau di Baghdad dan bukan dari bandara internasional. Dia terlihat mengenakan baju pelindung lapis baja. Dalam pertemuan itu, Muhammad Shia al-Sudani menegaskan bahwa Irak menolak agresi Zionis ke jalur Gaza. Dia juga menuntut gencatan senjata segera serta membuka perbatasan Rafah untuk menyalurkan lebih banyak bantuan kemanusiaan. Al-Sudani mengatakan dunia internasional harus bertanggung jawab atas pembantaian yang dilakukan pasukan Israel di jalur Gaza. Sementara itu, Blinken menyatakan bahwa Amerika Serikat bekerja keras untuk memastikan bahwa konflik di Gaza tidak meluas. Adapun kunjungan Blinken ke Baghdad ketika kelompok militer Irak pro-Iran menyerang sejumlah pangkalan militer Amerika Serikat di wilayah tersebut. Dalam kesempatan itu, Blinken juga berpesan kepada Irak untuk tidak menyerang personil Amerika Serikat di Timur Tengah. Blinken menegaskan bahwa Amerika Serikat tidak mencari konflik dengan Iran. Ia mengatakan Amerika Serikat akan melindungi baik pasukan maupun warga sipilnya. Militer Israel mengklaim telah mengepung total kota Gaza, Palestina pada Minggu 5 November 2023. IDF membagi wilayah kantong tersebut menjadi 2 bagian. Demikian disampaikan oleh juru bicara IDF Daniel Hagari. Dia mengklaim Gaza terbelah menjadi bagian utara dan selatan. Hagari menyatakan pasukan Israel sudah mencapai garis pantai dan menahannya. Adapun pasukan Israel dipimpin oleh unit pengintai Brigade Golani. Menurutnya IDF akan terus mengizinkan warga sipil meninggalkan Gaza Utara untuk melakukan perjalanan ke selatan. Di saat yang bersamaan, Kepala Staf IDF Gerzi Halevi mengatakan bahwa militer Israel siap untuk melancarkan serangan di bagian utara Gaza kapan saja. Ia mengklaim telah menangkis serangan roket harian dari Hizbullah Lebanon beberapa pekan terakhir. Halevi menyebut militer Israel telah menyepakati untuk memulihkan situasi keamanan yang jauh lebih baik di jalur Gaza dan juga di perbatasan. Israel menembak jatuh rudal balistik di luar angkasa untuk pertama kalinya dalam sejarah. Israel disebut menggunakan sistem rudal Arrow untuk menembak jatuh rudal balistik di luar atmosfer bumi. Demikian dilaporkan The Telegraph pada Minggu 5 November 2023. Publikasi tersebut mencatat hal ini sebagai pertempuran pertama di luar angkasa. Rudal tersebut diluncurkan dari Yaman oleh Houthi yang didukung Iran pada Rabu 1 November lalu. Disebut rudal terbang sejauh hampir 1000 mil atau 1600 km di atas semenanjung Arab dalam perjalanan menuju kota pelabuhan Israel Eilat. Dalam sebuah pernyataan, IDF mengatakan bahwa sistem IAF melacak lintasan rudal
rudal tersebut, kemudian mencegatnya pada waktu dan lokasi operasional yang paling tepat. Diketahui Angkatan Udara Israel memiliki beberapa baterai sistem Arrow 2. Sistem tersebut menggunakan pencegat hipersonik untuk menghancurkan rudal yang terbang di luar angkasa. Sementara itu dalam foto yang dipublikasi terlihat jejak asap dari pencegat Arrow di Eilat. Penduduk mengaku sempat mendengar ledakan keras di wilayah tersebut. Houthi Yaman juga merilis rekaman yang diduga menunjukkan bahwa rudal tersebut ditembakkan sebagai bagian dari rentetan pesawat berawak dan senjata jarak jauh lainnya yang ditujukan ke wilayah Israel. Perdana Menteri Israel Amichai Eliyahu dinonaktifkan setelah memberikan pernyataan kontroversial soal Gaza Palestina. Dia membahas terkait menjatuhkan bom nuklir hingga mengusulkan agar sipil Gaza tinggal di padang pasir. Sontak pernyataan berbahaya ini mendapat kecaman keras dari berbagai pihak. Lantas siapa sosok Amichai Eliyahu? Mengutip Sky News Senin 6 November, Amichai Eliyahu merupakan seorang menteri dari partai sayap kanan Itamar Ben-Gvir. Dia bukan bagian dari kabinet perang Israel yang dibentuk setelah serangan Hamas pada 7 Oktober lalu. Eliyahu disebut tidak mempunyai pengaruh dalam pengambilan keputusan pemerintah dalam perang tersebut. Namun pernyataan Eliyahu yang menghasut itu mendapat kecaman oleh anggota kabinet lainnya. Imbas pernyataannya, Menteri Muda itu terancam dipecat. Menteri Pertahanan Israel Yoav Gallant menyerukan pemecatan Eliyahu segera mungkin. Sebelumnya, kantor Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu telah menonaktifkan Eliyahu setelah pernyataannya menuai kecaman. Netanyahu menyebut komentar Eliyahu keluar dari realitas, sekaligus mengklaim pihaknya selalu menjunjung tinggi hukum internasional. Setidaknya 100 dokter Israel telah menandatangani surat terbuka yang menyerukan IDF untuk mengebom rumah sakit Al-Shifa di Gaza. Sontak seruan ini memicu kecaman dari para dokter di Palestina. Adapun surat terbuka tersebut berbahasa Ibrani dan diunggah oleh wartawan bernama Muna Omari melalui akun Twitter pribadinya pada Minggu 5 November. Dalam surat terbuka itu disebut rumah sakit terbesar di Gaza itu merupakan infrastruktur yang digunakan oleh kelompok Hamas. Para dokter Israel menuding Hamas menggunakan rumah sakit sebagai markas mereka. Surat itu menyatakan tidak ada tempat yang aman bagi siapapun yang mengacaukan rumah sakit dengan kegiatan teror. Disebut penduduk Gaza yang setuju mengubah rumah sakit menjadi markas Hamas sama halnya menghancurkan mereka sendiri. Surat tersebut mengatakan bahwa kewajiban bagi tentara Israel untuk menargetkan rumah sakit yang diduga untuk melindungi Hamas. Menanggapi surat terbuka itu, Ghazan Abu Sita, seorang ahli bedah Inggris Palestina yang saat ini berada di Gaza, memberikan kecaman. Melalui media sosial Twitternya, dia mengkritik surat itu dengan menyebut para dokter Israel mengambil sumpah Hipokrates yang sama seperti Harold Shipman. Harold Shipman merupakan dokter sadis yang membunuh 250 pasien dengan obat dosis tinggi. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mengejek pemimpin Hamas yakni Yahya Sinwar. Netanyahu menyebut Sinwar sebagai pemimpin Nazi Adolf Hitler yang bersembunyi di bunker sementara rakyatnya menderita akibat perang. Demikian disampaikan Netanyahu dalam wawancaranya di Tel Aviv sebagaimana dikutip dari Jerusalem Post pada Senin 6 November. Dia menuding pimpinan Hamas itu tidak peduli dengan rakyatnya dan menganggap Sinwar bertindak seperti Hitler kecil di dalam bunker. Netanyahu menyebut Sinwar tidak memperhatikan warga sipil di jalur Gaza. Adapun pernyataan Netanyahu ini muncul setelah Menteri Pertahanan Yoav Gallant berjanji militernya akan membunuh Sinwar selama operasi darat di Gaza. Diketahui Hamas yang didukung Iran melakukan serangan mendadak pada 7 Oktober yang menewaskan 1.400 orang dan menyandera lebih dari 240 orang Israel. Tindakan ini memicu operasi pedang besi di mana Israel bersumpah untuk mengusir kelompok Hamas dari wilayah pesisir itu. Juru bicara IDF Daniel Hagari mengungkapkan informasi intelijen terbarunya soal Hamas. Dari informasi intelijen, Hamas disebut menggunakan fasilitas medis di jalur Gaza. Hal ini disampaikan oleh Kementerian Luar Negeri Israel melalui unggahan Twitternya pada Senin 6 November. Dalam keterangan unggahan,
Disebut Hagari juga memberikan bukti video rekaman yang menunjukkan pintu masuk bawah tanah. Pintu itu disebut berada di rumah sakit Sheikh Hamad di Gaza yang terhubung langsung dengan jaringan terowongan Hamas. Inilah penampakan rumah sakit Sheikh Hamad yang diklaim Israel sebagai infrastruktur bawah tanah yang digunakan Hamas. Dalam rekaman video yang berdurasi 45 detik itu terlihat pintu bawah tanah rumah sakit di Gaza. Rekaman juga menunjukkan beberapa orang berada di sekitar rumah sakit yang dikosongkan itu. Selain itu terlihat juga kendaraan militer yang diduga milik militan Hamas. Teheran menuding Washington menjadi pemicu konflik di Timur Tengah. Menteri Pertahanan Iran memperingatkan Amerika Serikat akan sangat terpukul jika tidak ada gencatan senjata di Gaza, Palestina. Demikian disampaikan Menteri Pertahanan Iran Muhammad Reza Astiani pada Minggu 5 November lalu. Menurutnya Amerika Serikat akan menghadapi dampak besar jika konflik di Gaza tidak segera diakhiri. Iran telah menyerukan gencatan senjata di daerah kantong Palestina itu. Bahkan Iran berulang kali menuding Washington memicu ketegangan di Timur Tengah sejak perang pecah pada 7 Oktober lalu. Adapun pernyataan Astiani ini muncul setelah juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran, Nasser Kanani, mengatakan bahwa Israel melakukan kejahatan perang dan genosida. Menurutnya kejahatan ini terjadi karena dukungan penuh dari pemerintahan Joe Biden. Sementara Amerika Serikat menolak keras untuk menyerukan gencatan penuh antara Israel dengan Hamas. Menlu AS Antony Blinken memilih jeda kemanusiaan sebagai opsinya. Sebagaimana diketahui, Amerika Serikat telah mengirimkan senjata tambahan kepada pasukan Israel dan mengirim armada angkatan laut ke Mediterania Barat untuk menunjukkan dukungan ke Israel. Di sisi lain, Amerika Serikat menuding Iran mendalangi serangan-serangan Hamas terhadap sipil Israel dan memasok senjata kepada kelompok tersebut. Selain itu, Amerika Serikat juga meyakini Iran mendukung milisi-milisi yang telah melakukan serangan UAV dan roket ke pangkalan-pangkalan Amerika Serikat di Timur Tengah. Militer Israel mengklaim telah merebut benteng kelompok Hamas Palestina. Dalam waktu yang bersamaan, IDF menyerang setidaknya 450 sasaran milik Hamas selama 24 jam terakhir. Mengutip The Time of Israel Senin 6 November, benteng yang direbut IDF mencakup pos pengamatan, tempat pelatihan, dan terowongan bawah tanah Hamas. Menurut IDF, beberapa militan Hamas tewas ketika pasukan merebut fasilitas tersebut. Beberapa komandan lapangan Hamas lainnya tewas dalam pertempuran lainnya. Secara terpisah, jet tempur IDF telah menewaskan pejabat Hamas bernama Jamal Musa. Pejabat Hamas tersebut yang bertanggung jawab atas operasi keamanan khusus organisasi tersebut. Selain itu, tentara IDF membunuh komandan batalion Hamas dalam pertempuran di lapangan. Dilaporkan juga bahwa jet tempur IDF menyerang lebih dari 450 sasaran Hamas di jalur Gaza selama 24 jam terakhir, termasuk terowongan, fasilitas militer, pos pengamatan, dan posisi peluncuran rudal anti-tank. Militan Hizbullah kembali membuat Israel kocar-kacir. Pasukan Lebanon tersebut menggunakan senjata neraka roket Katyusha hingga membuat Iron Dome Israel jebol. Peluncur roket Katyusha sendiri ternyata dikenal sebagai salah satu senjata paling mematikan saat Perang Dunia II. Roket Katyusha Hizbullah kembali menghantam beberapa titik di Israel pada Minggu 5 November 2023. Roket yang memporak-porandakan Iron Dome Israel itu ternyata dulunya juga ditakuti oleh prajurit Jerman dalam Perang Dunia II. Roket dengan nama resmi BM-13 tersebut mampu diarahkan untuk menghantam berbagai wilayah yang diincar. BM sendiri berarti mesin tempur dan 13 merujuk pada kaliber rudal yang digunakan. Rudal Katyusha juga disebut memiliki efek yang sangat cepat dan menghancurkan. Hal ini disebabkan oleh tenaga Katyusha yang mampu menghasilkan beberapa ton ledakan hanya dalam beberapa detik dan mencakup area yang luas. Dalam satu tembakan, roket ini sebanding dengan 70 senjata artileri barat yang digabungkan secara serentak. Militer Israel mengklaim telah merebut benteng kelompok Hamas Palestina. Dalam waktu yang bersamaan, IDF menyerang setidaknya 450 sasaran milik Hamas selama 24 jam terakhir.
Mengutip The Time of Israel Senin 6 November, benteng yang direbut IDF mencakup pos pengamatan, tempat pelatihan, dan terowongan bawah tanah Hamas. Menurut IDF, beberapa militan Hamas tewas ketika pasukan merebut fasilitas tersebut. Beberapa komandan lapangan Hamas lainnya tewas dalam pertempuran lainnya. Secara terpisah, jet tempur IDF telah menewaskan pejabat Hamas bernama Jamal Musa. Pejabat Hamas tersebut yang bertanggung jawab atas operasi keamanan khusus organisasi tersebut. Selain itu, tentara IDF membunuh komandan batalion Hamas dalam pertempuran di lapangan. Dilaporkan juga bahwa jet tempur IDF menyerang lebih dari 450 sasaran Hamas di jalur Gaza selama 24 jam terakhir, termasuk terowongan, fasilitas militer, pos pengamatan, dan posisi peluncuran rudal anti-tank. Militer Israel mengklaim telah merebut benteng kelompok Hamas Palestina. Dalam waktu yang bersamaan, IDF menyerang setidaknya 450 sasaran milik Hamas selama 24 jam terakhir. Mengutip The Time of Israel Senin 6 November, benteng yang direbut IDF mencakup pos pengamatan, tempat pelatihan, dan terowongan bawah tanah Hamas. Menurut IDF, beberapa militan Hamas tewas ketika pasukan merebut fasilitas tersebut. Beberapa komandan lapangan Hamas lainnya tewas dalam pertempuran lainnya. Secara terpisah, jet tempur IDF telah menewaskan pejabat Hamas bernama Jamal Musa. Pejabat Hamas tersebut yang bertanggung jawab atas operasi keamanan khusus organisasi tersebut. Selain itu, tentara IDF membunuh komandan batalion Hamas dalam pertempuran di lapangan. Dilaporkan juga bahwa jet tempur IDF menyerang lebih dari 450 sasaran Hamas di jalur Gaza selama 24 jam terakhir, termasuk terowongan, fasilitas militer, pos pengamatan, dan posisi peluncuran rudal anti-tank. Di tengah konflik Israel-Hamas, sosok Ahed Tamimi menjadi sorotan. Tamimi dikenal sebagai gadis pahlawan Palestina yang saat ini kembali dipenjara oleh tentara Israel. Ia ditangkap di tepi barat setelah dituduh menghasut kekerasan dan menyerang pasukan pertahanan Israel atau IDF. Sosok Ahed Tamimi merupakan seorang aktivis terkemuka Palestina. Gadis 22 tahun tersebut menjadi ikon pejuang Palestina sejak usia 14 tahun ketika ia menggigit seorang tentara Israel, di mana saat itu ia berupaya mencegah para tentara Zionis untuk menangkap adik laki-lakinya. Beberapa tahun lalu Tamimi juga sempat viral karena mendorong, menendang, dan menampar tentara Israel yang bersenjata lengkap. Pada tahun 2018, ia juga sempat ditahan selama 4 bulan atas 4 tuduhan penyerangan terhadap tentara Israel. Ia juga disebut telah menghasut dan campur tangan terhadap pasukan tersebut. Kini ia kembali ditangkap oleh militer Israel karena dicurigai menghasut kekerasan dan kegiatan terorisme di kota Nabi Saleh. Karena berbagai aksinya itu, potret besar Tamimi pun dilukis di tembok pemisah Israel dengan tepi barat di dekat Yerusalem. Surat kabar Israel Haaretz mengecam pernyataan dari Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu yang menanggapi soal bom nuklir yang diungkapkan oleh Menteri Warisan Israel. Surat kabar itu bahkan menyebut bahwa kini Netanyahu telah meninggalkan Israel dengan lebih memprioritaskan pemerintahannya. Diketahui bahwa Menteri Warisan Amichai Eliyahu sempat menyarankan untuk menggunakan bom nuklir terhadap penduduk sipil di jalur Gaza. Namun hal itu mendapat kecaman dari Netanyahu hingga akan memecat menteri tersebut. Surat kabar Haaretz mengkritik tanggapan Netanyahu sebagai respons yang lemah. Mereka mengatakan bahwa Netanyahu memprioritaskan pelestarian pemerintahannya dibandingkan pelestarian Israel. Surat kabar itu menegaskan bahwa isu ini lebih dari sekedar pernyataan dari Menteri Warisan tersebut. Namun juga disebutkan oleh Haaretz bahwa akar permasalahan terletak pada legitimasi dan pemerintahan Israel yang dikendalikan oleh partai ekstrim milik Netanyahu. Surat kabar tersebut menambahkan bahwa kehadiran Netanyahu yang melegitimasi kelompok ekstrim kanan dan kahanisme juga merupakan sebuah masalah, mengingat bahwa di bawah pemerintahannya Israel telah menjadi lebih ekstrim. Pasukan Israel kembali melancarkan serangan darat ke Gaza dengan merangsek ke tepi barat Palestina. Kendaraan lapis baja itu pun seketika meledak karena jebakan yang dibuat oleh Hamas.
Dalam video diunggah di media sosial Telegram pada Senin 6 November memperlihatkan konvoi kendaraan lapis baja Israel merangsek ke tepi barat Palestina. Namun saat kendaraan itu melaju, secara tiba-tiba kendaraan pun meledak. Akibat ledakan itu membuat kepulan asap pekat membumbung tinggi di udara. Dikabarkan bahwa konvoi Israel itu dicegah dengan alat peledak improvisasi atau IED alias bom di tepi barat. Terlihat kendaraan lapis baja yang di belakang pun menghentikan lajunya. Tampak Israel mencoba merangsek ke tepi barat pada malam hari. Sebelumnya, Brigadir Jenderal Ido Misrahi, Kepala Insinyur Militer Israel, mengatakan bahwa Hamas telah mempersiapkan diri untuk pertempuran darat dengan Israel. Hal itu terlihat dari adanya medan tempur di Gaza yang ditanami banyak ladang ranjau dan jebakan, sehingga hal tersebut menyulitkan pasukan Zionis untuk memasuki Gaza. Hizbullah kembali melancarkan serangan di Kiryat Shmona, kota di Israel. Pasukan Lebanon dengan menggunakan roket Katyusha mampu menjebol Iron Dome milik Israel. Bahkan atas serangan itu menyebabkan kebakaran hebat di kota tersebut. Terlihat dalam video detik-detik saat kota di Israel itu dihantam menggunakan roket Katyusha milik Hizbullah. Dalam video tersebut terlihat roket Hizbullah menghantam beberapa titik di kota Kiryat. Hantaman roket itu pun mampu menciptakan ledakan hebat di kota tersebut. Bahkan ledakan itu juga membakar sejumlah titik di kota itu. Sementara itu, Al-Mayadin melaporkan bahwa Hizbullah mengaku bertanggung jawab atas serangan tersebut. Dalam pernyataannya, Hizbullah mengatakan serangan itu sebagai aksi balas dendam setelah Israel menyerang seorang wanita dan 3 cucunya. Ini bukan pertama kalinya Kiryat Shmona dihantam roket oleh Hizbullah. Pada Kamis pekan lalu, Hizbullah meluncurkan serangan roket yang sama di wilayah tersebut. Para pejuang Hizbullah menyerang secara bersamaan dengan sayap bersenjata Hamas bagian Lebanon. Mereka menyebut telah menembakkan selusin roket ke kota itu sebagai tanggapan atas pembantaian pendudukan atau Israel terhadap rakyat di Gaza. Serangan itu memicu kebakaran hebat yang mengenai sejumlah gedung di kota tersebut. Bahkan deretan mobil yang terparkir di sebelahnya juga ikut hangus. Sejumlah tentara Israel yang ada di Gaza Utara dilaporkan mundur. Hal itu terjadi seusai mereka menghadapi perlawanan sengit dari pasukan Brigade Al-Qassam. Perang panas itu menyebabkan puluhan tentara Israel tewas dan sebagian lainnya terluka. Dikutip dari Tribun News, sebelumnya pasukan Israel telah meningkatkan serangan ke kota Gaza, termasuk Gaza Utara. Para tentara Zionis itu menggunakan pesawat tempur, artileri hingga kapal perang. Di sisi lain, pasukan Hamas Brigade Al-Qassam menyatakan telah melakukan serangan balik. Bahkan pihaknya mengklaim telah menghancurkan 24 kendaraan militer dan tank milik Israel. Diketahui pasukan Israel itu mundur dari Gaza Utara pada Sabtu 4 November 2023. Mereka awalnya ditempatkan di daerah Al-Mahousi di utara kota Gaza. Sebagian lainnya ditempatkan di wilayah utara kamp pengungsi Al-Shati, barat laut kota Gaza. Kini pasukan Israel itu kembali ke utara dan ditempatkan di daerah Al-Amrikia, barat laut Beit Lahia. Itu berarti pasukan Israel mundur 2 km dari daerah yang dicapai pada hari pertama operasi darat. Tempat mundurnya pasukan militer Israel itu diketahui di kawasan pertanian yang jauh dari pemukiman warga. Jumlah tentara Israel yang tewas dalam pertempuran melawan Hamas terus bertambah. Pada Minggu 5 November kemarin, militer Israel mengonfirmasi 347 tentara tewas sejak perang dimulai. Juru bicara militer Israel, Daniel Hagari, menyebut ratusan tentara yang gugur sebagai pahlawan. Rata-rata korban masih berusia muda antara 20 hingga 30 tahun. Selain kematian tentara, Israel juga melaporkan jumlah warga sipil yang tewas sejak 7 Oktober, yakni 1.400 orang. Kemudian 240 warga masih disandra kelompok militan Hamas di jalur Gaza. Saat ini, pertempuran kedua pihak masih berlanjut melalui darat. Israel mengklaim berhasil mengepung Gaza dan membaginya menjadi 2 bagian. Tujuan utamanya adalah untuk membebaskan sandera serta membunuh para petinggi Hamas. Namun faktanya, warga sipil di Gaza yang justru kebanyakan menjadi korban. Menurut Kementerian Kesehatan Palestina, data kematian sejak 7 Oktober menembus angka 9.770 jiwa.
Perancis mengantarkan 3 pesawat yang mengangkut 54 ton bantuan untuk para perang di Gaza. Pun lihat sebelum lepas landas untuk mengirimkan bantuan kemanusiaan di Gaza, yakni pada Sabtu 4 November 2023 di Pangkalan Orleans, Prancis. Dilansir dari alarabia.net pada Minggu 6 November 2023, lebih lanjut Prancis juga dikabarkan kapal angkatan laut di Mediterania Timur yang siap untuk membantu dan merespons situasi yang berkembang di Gaza saat ini. Informasi tersebut diungkapkan oleh para pejabat senior Prancis pada hari Minggu. Lebih lanjut, pengumuman soal pengiriman bantuan ke Gaza itu disampaikan ketika Menteri Luar Negeri Prancis, Catherine, menyeru melakukan gencatan senjata kemanusiaan. Hal itu ia ungkapkan selama perjalanan ke Doha, Qatar, dan memperingatkan agar konflik tidak menyebar di wilayah tersebut. Seperti diketahui, hal itu menanggapi Israel yang telah berulang kali menolak seruan internasional untuk melakukan gencatan senjata dalam 4 minggu sejak berkonflik dengan Hamas. Pada 7 Oktober lalu, militan Hamas yang menguasai jalur Gaza menyerbu perbatasan Israel dan menewaskan 1.400 orang serta menyandra lebih dari lainnya. Serangan-serangan dilakukan baik dari udara maupun darat. Hal itu pun memicu kekhawatiran global terhadap kondisi tersebut. Bahkan menurut para pejabat Gaza pada Minggu 5 November, serangan Israel selama sebulan ini lebih dari 9.770 warga Palestina. Sebagai informasi, bantuan dari Prancis ini dikirimkan pada akhir pekan dengan 2 pesawat Airbus A400M yang sebagian berlapis baja. Informasi itu diungkapkan oleh tentara Prancis di media sosial X. Menteri Pertahanan Prancis, yakni Sébastien Lecornu, kemudian mengatakan bahwa pesawat bantuan A400M ketiga juga telah tiba di Gaza. Sementara itu, menurut Angkatan Darat Prancis di media sosial X, sebuah kapal induk Prancis yakni Tonnerre yang memiliki fasilitas pendukung medis dan 2 kapal Angkatan Laut Prancis juga berada di Mediterania. Kapal-kapal tersebut disebut sebagai bagian dari perangkat kuat dan serbabisa yang mampu mengintegrasikan perkembangan situasi di wilayah konflik. Sementara pada Kamis 2 November lalu, Menteri Pertahanan Lecornu mengumumkan bahwa kapal induk helikopter kedua Dixmude akan segera dikirim. Militer Israel mengklaim telah mengepung kota Gaza dan membagi jalur wilayah Palestina yang terkepung ini menjadi 2, yakni saat Gaza mengalami pemadaman komunikasi total, yang ketiga sejak dimulainya konflik dengan militan Hamas. Adapun menurut juru bicara militer Israel, Daniel Hagari, pada Minggu 5 November 2023, wilayah tersebut dibagi menjadi 2, yakni Gaza Utara dan Gaza Selatan. Daniel Hagari menyebut hal itu sebagai penting dalam perang Israel melawan militan Hamas. Dilansir dari Al Jazeera pada Minggu 5 November, media Israel melaporkan bahwa pasukannya diperkirakan akan memasuki kota Gaza
dalam waktu 48 jam. Akan dahsyat juga terlihat di Gaza Utara setelah seluruh Gaza membuat semakin rumit untuk mengkonfirmasi serangan militer Israel tersebut. Adapun terputusnya komunikasi di Gaza sebelumnya dilaporkan oleh kelompok advokasi akses internet netblocks.org dan dikonfirmasi oleh perusahaan telekomunikasi Palestina yakni Paltel. Dikabarkan pemadaman listrik Gaza pertama telah berlangsung selama 36 jam dan pemadaman yang kedua berlangsung selama beberapa jam saja. Di sisi lain, selama pemadaman listrik tersebut, dikabarkan bahwa pengeboman terus berlangsung. Pada Minggu 5 November lalu, pesawat tempur Israel menyerang 2 kamp pengungsi di Gaza Tengah. Serangan tersebut menewaskan sedikitnya 53 orang dan melukai puluhan lainnya menurut pejabat kesehatan Gaza. Sementara Israel mengatakan bahwa pihaknya akan terus melanjutkan serangan terhadap Hamas. Hal itu meskipun Amerika Serikat atau AS meminta jeda singkat untuk memberikan bantuan kepada warga sipil Palestina yang menderita di Gaza. Sebagai informasi dampak dari konflik Israel dan Hamas ini, Kementerian Kesehatan Palestina mengatakan bahwa lebih dari 9.700 warga Palestina telah tewas. Adapun lebih dari 4.000 orang diantaranya adalah anak-anak. Dikabarkan jumlah korban tewas kemudian kemungkinan juga akan meningkat, yakni ketika pasukan Israel bergerak maju ke lingkungan perkotaan yang padat penduduk di Gaza. Terlebih serangan udara Israel juga telah menghantam kamp pengungsi Magazi pada Minggu 5 November. Serangan itu menewaskan sedikitnya 40 orang dan melukai 34 lainnya menurut Kementerian Kesehatan Gaza. Adapun diketahui kamp tersebut berada pada zona di mana militer Israel mendesak warga sipil Palestina mengungsi untuk mencari perlindungan. Kota Sderot yang diduduki Israel tidak lagi dilindungi oleh sistem Iron Dome atau kubah besi milik Israel. Dilansir dari almayadin.net pada Senin 6 November 2023, koresponden I24 Israel melaporkan informasi tersebut. Koresponden yang tiba di pemukiman pendudukan kurang dari 1 km dari jalur Gaza itu mengatakan bahwa kota Sderot sekarang telah menjadi kota hantu. Hal itu terjadi setelah otoritas pendudukan mengevakuasi para pemukimnya. Koresponden juga melaporkan pasukan Israel mengatakan kepada kru I-24 bahwa kota tersebut tidak lagi dilindungi oleh baterai Iron Dome untuk melindungi daerah sasaran. Adapun kru I-24 juga disarankan untuk tetap berada di dekat tempat perlindungan jika terjadi serangan roket. Seperti diketahui, jalur Gaza telah menjadi tempat konfrontasi yang intens dalam beberapa hari terakhir, yakni ketika militer pendudukan Israel berupaya mengepung kota Gaza, mengisolasinya dari wilayah lain di jalur Gaza. Sebagai informasi, channel 13 Israel sebelumnya juga melaporkan bahwa Iron Dome tidak efektif melawan roket perlawanan Lebanon. Bahkan ada sebuah video yang beredar di media sosial menunjukkan satu rudal pencegat Iron Dome tidak berfungsi. Rudal tersebut justru berbalik arah menargetkan daerah berpenduduk di pemukiman Rishon LeZion di selatan Tel Aviv. Channel 13 Israel juga melaporkan bahwa Iron Dome tidak efektif melawan roket-roket perlawanan Lebanon. Karena waktu reaksinya yang sangat singkat, sehingga roket-roket tersebut ditembakkan dari Lebanon Selatan ke arah Kiryat Shmona yang jaraknya cukup dekat.
Sebagai informasi, konflik yang terjadi di Timur Tengah antara Israel dan Hamas ini memang semakin menyebar, melibatkan pihak lain. Salah satunya kelompok militan Hizbullah di Lebanon yang mendukung Hamas ikut menyerang Israel. Konflik ini terjadi dan berlangsung selama lebih dari 1 bulan. Sejak perang meletus pada Sabtu 7 Oktober 2023, jumlah korban tewas telah mencapai 9.770. Informasi tersebut menurut Kementerian Kesehatan Palestina. Di antara korban-korban tewas itu ada 4.008 anak-anak tewas dalam pertempuran di Gaza. Menurut Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB, sedikitnya 1,5 juta orang dari total populasi 2,3 juta jiwa telah menjadi pengungsi internal di Gaza. Pasukan Israel terus berupaya untuk menembus jalur Gaza melalui segala arah, namun upaya tersebut mampu digagalkan oleh Hamas, di mana militan Palestina itu mampu menghancurkan kendaraan tempur Israel hingga ratusan prajurit IDF tewas. Dikutip dari tribunnews.com, sebelumnya pasukan Israel telah meningkatkan serangan ke kota Gaza termasuk Gaza Utara. Mereka menggunakan sejumlah pesawat tempur, artileri, dan kapal perang. Namun, serangan itu digagalkan pasukan Hamas, yakni sayap militernya Brigade Al-Qassam, dan justru telah berbalik menyerang tentara Israel. Bahkan Al-Qassam menghancurkan kendaraan militer dan tank dengan granat berpeluncur roket. Lebih lanjut di bagian selatan kota Gaza, tentara Israel terus menembaki daerah di lingkungan Al-Zaitun dan Tal Al-Hawa dengan pesawat tempur dan artileri. Di sana, pasukan Hamas mampu menghancurkan tank Israel menggunakan rudal Al-Yasin 105. Sementara itu, juru bicara Al-Qassam Abu Obeidah menyebut pejuang Hamas sedang melawan pasukan Israel di Beit Hanon, di jalur Gaza Utara dan di barat kota Gaza. Selain itu, Abu Obeidah menuturkan bahwa Hamas telah menghancurkan 24 kendaraan militer Israel dalam 2 hari terakhir. Lebih lanjut, tentara Israel juga menyebut mereka telah kehilangan 345 tentara sejak pecahnya pertempuran di jalur Gaza pada 7 Oktober lalu. Kendaraan lapis baja milik militer Israel yang rusak berat dalam perang melawan Hamas kembali bertambah. Setidaknya ada 6 tank rezim Zionis yang hancur dalam pertempuran terbarunya. Brigade Ezzedin Al-Hassam dalam pernyataan terbarunya pada Senin 6 November 2023 mengumumkan keberhasilannya menghancurkan 6 tank Israel di berbagai wilayah Gaza. Berdasarkan keterangan tersebut, pasukan Brigade Al-Hassam menghancurkan sebuah tank di barat laut Gaza. Kemudian 2 tank di Al-Hawa yang berada di selatan Gaza dan 3 tank tentara Israel di Beit Hanon dengan roket Yasin 105. Akibat hancurnya tank-tank tersebut, sejumlah besar tentara Zionis tewas. Namun hingga berita ini diturunkan, tentara rezim Zionis belum mengeluarkan pernyataan mengenai hal ini. Menanggapi berlanjutnya pemboman Gaza oleh rezim Zionis, Brigade Al-Hassam menargetkan berbagai wilayah Tel Aviv dengan serangan roket pada Minggu 5 November malam. Rudal Al-Hassam telah menghantam wilayah Al-Tel Aviv. Iron Dome pun dinilai gagal mencegatnya. Arab Saudi mengutuk keras pernyataan seorang menteri Israel yang menyerukan militer melakukan serangan nuklir di jalur Gaza Palestina. Seruan berbahaya itu disampaikan oleh Menteri Warisan Israel Amichai Eliyahu.
Kementerian Luar Negeri Arab Saudi pada Jumat 3 November lalu mengatakan bahwa komentar Eliyahu menunjukkan adanya pengaruh ekstremisme dan kebrutalan di kalangan anggota pemerintah Israel. Ia juga turut mengomentari soal langkah Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu yang membekukan Eliyahu. Menurutnya, tidak dipecatnya Eliyahu sama halnya mengabaikan semua standar dan nilai-nilai kemanusiaan. Pernyataan Eliyahu juga membuat marah Kementerian Luar Negeri Qatar dan Yordania. Qatar menyebut seruan menggunakan nuklir di Gaza sebagai hasutan serius untuk melakukan kejahatan perang dan pengabaian terhadap nilai-nilai kemanusiaan dan moral serta hukum internasional. Sementara Yordania menggambarkan komentar tersebut sebagai seruan untuk melakukan genosida dan kejahatan kebencian yang tidak dapat ditoleransi. Sebelumnya diberitakan Eliyahu mengatakan senjata nuklir bisa menjadi pilihan perang yang sedang berlangsung dengan Hamas. Ia mengaku tidak puas dengan skala pembalasan Israel setelah serangan Hamas pada 7 Oktober lalu. Buntut seruan penggunaan senjata nuklir tersebut, Eliyahu dinonaktifkan dari jabatannya. Kantor Perdana Menteri Israel mengatakan bahwa pernyataan Eliyahu tidak dapat didasari oleh kenyataannya. Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Antony Blinken diam-diam melakukan kunjungan ke Irak pada Minggu 5 November. Dalam kunjungan tidak terjadwal itu, Blinken menemui Perdana Menteri Irak Muhammad Shia al-Sudani. Blinken mendarat dan berangkat dari Kedutaan Amerika Serikat di zona hijau di Baghdad dan bukan dari bandara internasional. Dia terlihat mengenakan baju pelindung lapis baja. Dalam pertemuan itu, Muhammad Shia al-Sudani menegaskan bahwa Irak menolak agresi Zionis ke jalur Gaza. Dia juga menuntut gencatan senjata segera serta membuka perbatasan Rafah untuk menyalurkan lebih banyak bantuan kemanusiaan. Al-Sudani mengatakan dunia internasional harus bertanggung jawab atas pembantaian yang dilakukan pasukan Israel di jalur Gaza. Sementara itu, Blinken menyatakan bahwa Amerika Serikat bekerja keras untuk memastikan bahwa konflik di Gaza tidak meluas. Adapun kunjungan Blinken ke Baghdad ketika kelompok militer Irak pro-Iran menyerang sejumlah pangkalan militer Amerika Serikat di wilayah tersebut. Dalam kesempatan itu, Blinken juga berpesan kepada Irak untuk tidak menyerang personil Amerika Serikat di Timur Tengah. Blinken menegaskan bahwa Amerika Serikat tidak mencari konflik dengan Iran. Ia mengatakan Amerika Serikat akan melindungi baik pasukan maupun warga sipilnya. Militer Israel mengklaim telah mengepung total kota Gaza, Palestina pada Minggu 5 November 2023. IDF membagi wilayah kantong tersebut menjadi 2 bagian. Demikian disampaikan oleh juru bicara IDF Daniel Hagari. Dia mengklaim Gaza terbelah menjadi bagian utara dan selatan. Hagari menyatakan pasukan Israel sudah mencapai garis pantai dan menahannya. Adapun pasukan Israel dipimpin oleh unit pengintai Brigade Golani. Menurutnya IDF akan terus mengizinkan warga sipil meninggalkan Gaza Utara untuk melakukan perjalanan ke selatan. Di saat yang bersamaan, Kepala Staf IDF Gerzi Halevi mengatakan bahwa militer Israel siap untuk melancarkan serangan di bagian utara Gaza kapan saja. Ia mengklaim telah menangkis serangan roket harian dari Hizbullah Lebanon beberapa pekan terakhir. Halevi menyebut militer Israel telah menyepakati untuk memulihkan situasi keamanan yang jauh lebih baik di jalur Gaza dan juga di perbatasan. Israel menembak jatuh rudal balistik di luar angkasa untuk pertama kalinya dalam sejarah. Israel disebut menggunakan sistem rudal Arrow untuk menembak jatuh rudal balistik di luar atmosfer bumi. Demikian dilaporkan The Telegraph pada Minggu 5 November 2023. Publikasi tersebut mencatat hal ini sebagai pertempuran pertama di luar angkasa. Rudal tersebut diluncurkan dari Yaman oleh Houthi yang didukung Iran pada Rabu 1 November lalu. Disebut rudal terbang sejauh hampir 1000 mil atau 1600 km di atas semenanjung Arab dalam perjalanan menuju kota pelabuhan Israel Eilat. Dalam sebuah pernyataan, IDF mengatakan bahwa sistem IAF melacak lintasan rudal
rudal tersebut, kemudian mencegatnya pada waktu dan lokasi operasional yang paling tepat. Diketahui Angkatan Udara Israel memiliki beberapa baterai sistem Arrow 2. Sistem tersebut menggunakan pencegat hipersonik untuk menghancurkan rudal yang terbang di luar angkasa. Sementara itu dalam foto yang dipublikasi terlihat jejak asap dari pencegat Arrow di Eilat. Penduduk mengaku sempat mendengar ledakan keras di wilayah tersebut. Houthi Yaman juga merilis rekaman yang diduga menunjukkan bahwa rudal tersebut ditembakkan sebagai bagian dari rentetan pesawat berawak dan senjata jarak jauh lainnya yang ditujukan ke wilayah Israel. Perdana Menteri Israel Amichai Eliyahu dinonaktifkan setelah memberikan pernyataan kontroversial soal Gaza Palestina. Dia membahas terkait menjatuhkan bom nuklir hingga mengusulkan agar sipil Gaza tinggal di padang pasir. Sontak pernyataan berbahaya ini mendapat kecaman keras dari berbagai pihak. Lantas siapa sosok Amichai Eliyahu? Mengutip Sky News Senin 6 November, Amichai Eliyahu merupakan seorang menteri dari partai sayap kanan Itamar Ben-Gvir. Dia bukan bagian dari kabinet perang Israel yang dibentuk setelah serangan Hamas pada 7 Oktober lalu. Eliyahu disebut tidak mempunyai pengaruh dalam pengambilan keputusan pemerintah dalam perang tersebut. Namun pernyataan Eliyahu yang menghasut itu mendapat kecaman oleh anggota kabinet lainnya. Imbas pernyataannya, Menteri Muda itu terancam dipecat. Menteri Pertahanan Israel Yoav Gallant menyerukan pemecatan Eliyahu segera mungkin. Sebelumnya, kantor Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu telah menonaktifkan Eliyahu setelah pernyataannya menuai kecaman. Netanyahu menyebut komentar Eliyahu keluar dari realitas, sekaligus mengklaim pihaknya selalu menjunjung tinggi hukum internasional. Setidaknya 100 dokter Israel telah menandatangani surat terbuka yang menyerukan IDF untuk mengebom rumah sakit Al-Shifa di Gaza. Sontak seruan ini memicu kecaman dari para dokter di Palestina. Adapun surat terbuka tersebut berbahasa Ibrani dan diunggah oleh wartawan bernama Muna Omari melalui akun Twitter pribadinya pada Minggu 5 November. Dalam surat terbuka itu disebut rumah sakit terbesar di Gaza itu merupakan infrastruktur yang digunakan oleh kelompok Hamas. Para dokter Israel menuding Hamas menggunakan rumah sakit sebagai markas mereka. Surat itu menyatakan tidak ada tempat yang aman bagi siapapun yang mengacaukan rumah sakit dengan kegiatan teror. Disebut penduduk Gaza yang setuju mengubah rumah sakit menjadi markas Hamas, sama halnya menghancurkan mereka sendiri. Surat tersebut mengatakan bahwa kewajiban bagi tentara Israel untuk menargetkan rumah sakit yang diduga untuk melindungi Hamas. Menanggapi surat terbuka itu, Ghazan Abu Sita, seorang ahli bedah Inggris Palestina yang saat ini berada di Gaza, memberikan kecaman. Melalui media sosial Twitternya, dia mengkritik surat itu dengan menyebut para dokter Israel mengambil sumpah Hipokrates yang sama seperti Harold Shipman. Harold Shipman merupakan dokter sadis yang membunuh 250 pasien dengan obat dosis tinggi. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mengejek pemimpin Hamas yakni Yahya Sinwar. Netanyahu menyebut Sinwar sebagai pemimpin Nazi Adolf Hitler yang bersembunyi di bunker sementara rakyatnya menderita akibat perang. Demikian disampaikan Netanyahu dalam wawancaranya di Tel Aviv sebagaimana dikutip dari Jerusalem Post pada Senin 6 November. Dia menuding pimpinan Hamas itu tidak peduli dengan rakyatnya dan menganggap Sinwar bertindak seperti Hitler kecil di dalam bunker. Netanyahu menyebut Sinwar tidak memperhatikan warga sipil di jalur Gaza. Adapun pernyataan Netanyahu ini muncul setelah Menteri Pertahanan Yoav Gallant berjanji militernya akan membunuh Sinwar selama operasi darat di Gaza. Diketahui Hamas yang didukung Iran melakukan serangan mendadak pada 7 Oktober yang menewaskan 1.400 orang dan menyandera lebih dari 240 orang Israel. Tindakan ini memicu operasi pedang besi di mana Israel bersumpah untuk mengusir kelompok Hamas dari wilayah pesisir itu. Juru bicara IDF Daniel Hagari mengungkapkan informasi intelijen terbarunya soal Hamas. Dari informasi intelijen, Hamas disebut menggunakan fasilitas medis di jalur Gaza. Hal ini disampaikan oleh Kementerian Luar Negeri Israel melalui unggahan Twitternya pada Senin 6 November. Dalam keterangan unggahan,
Disebut Hagari juga memberikan bukti video rekaman yang menunjukkan pintu masuk bawah tanah. Pintu itu disebut berada di rumah sakit Sheikh Hamad di Gaza yang terhubung langsung dengan jaringan terowongan Hamas. Inilah penampakan rumah sakit Sheikh Hamad yang diklaim Israel sebagai infrastruktur bawah tanah yang digunakan Hamas. Dalam rekaman video yang berdurasi 45 detik itu terlihat pintu bawah tanah rumah sakit di Gaza. Rekaman juga menunjukkan beberapa orang berada di sekitar rumah sakit yang dikosongkan itu. Selain itu terlihat juga kendaraan militer yang diduga milik militan Hamas. Teheran menuding Washington menjadi pemicu konflik di Timur Tengah. Menteri Pertahanan Iran memperingatkan Amerika Serikat akan sangat terpukul jika tidak ada gencatan senjata di Gaza, Palestina. Demikian disampaikan Menteri Pertahanan Iran Muhammad Reza Astiani pada Minggu 5 November lalu. Menurutnya Amerika Serikat akan menghadapi dampak besar jika konflik di Gaza tidak segera diakhiri. Iran telah menyerukan gencatan senjata di daerah kantong Palestina itu. Bahkan Iran berulang kali menuding Washington memicu ketegangan di Timur Tengah sejak perang pecah pada 7 Oktober lalu. Adapun pernyataan Astiani ini muncul setelah juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran, Nasser Kanani, mengatakan bahwa Israel melakukan kejahatan perang dan genosida. Menurutnya kejahatan ini terjadi karena dukungan penuh dari pemerintahan Joe Biden. Sementara Amerika Serikat menolak keras untuk menyerukan gencatan penuh antara Israel dengan Hamas. Menlu AS Antony Blinken memilih jeda kemanusiaan sebagai opsinya. Sebagaimana diketahui, Amerika Serikat telah mengirimkan senjata tambahan kepada pasukan Israel dan mengirim armada angkatan laut ke Mediterania Barat untuk menunjukkan dukungan ke Israel. Di sisi lain, Amerika Serikat menuding Iran mendalangi serangan-serangan Hamas terhadap sipil Israel dan memasok senjata kepada kelompok tersebut. Selain itu, Amerika Serikat juga meyakini Iran mendukung milisi-milisi yang telah melakukan serangan UAV dan roket ke pangkalan-pangkalan Amerika Serikat di Timur Tengah. Militer Israel mengklaim telah merebut benteng kelompok Hamas Palestina. Dalam waktu yang bersamaan, IDF menyerang setidaknya 450 sasaran milik Hamas selama 24 jam terakhir. Mengutip The Time of Israel Senin 6 November, benteng yang direbut IDF mencakup pos pengamatan, tempat pelatihan, dan terowongan bawah tanah Hamas. Menurut IDF, beberapa militan Hamas tewas ketika pasukan merebut fasilitas tersebut. Beberapa komandan lapangan Hamas lainnya tewas dalam pertempuran lainnya. Secara terpisah, jet tempur IDF telah menewaskan pejabat Hamas bernama Jamal Musa. Pejabat Hamas tersebut yang bertanggung jawab atas operasi keamanan khusus organisasi tersebut. Selain itu, tentara IDF membunuh komandan batalion Hamas dalam pertempuran di lapangan. Dilaporkan juga bahwa jet tempur IDF menyerang lebih dari 450 sasaran Hamas di jalur Gaza selama 24 jam terakhir, termasuk terowongan, fasilitas militer, pos pengamatan, dan posisi peluncuran rudal anti-tank. Militan Hizbullah kembali membuat Israel kocar-kacir. Pasukan Lebanon tersebut menggunakan senjata neraka roket Katyusha hingga membuat Iron Dome Israel jebol. Peluncur roket Katyusha sendiri ternyata dikenal sebagai salah satu senjata paling mematikan saat Perang Dunia II. Roket Katyusha Hizbullah kembali menghantam beberapa titik di Israel pada Minggu 5 November 2023. Roket yang memporak-porandakan Iron Dome Israel itu ternyata dulunya juga ditakuti oleh prajurit Jerman dalam Perang Dunia II. Roket dengan nama resmi BM-13 tersebut mampu diarahkan untuk menghantam berbagai wilayah yang diincar. BM sendiri berarti mesin tempur dan 13 merujuk pada kaliber rudal yang digunakan. Rudal Katyusha juga disebut memiliki efek yang sangat cepat dan menghancurkan. Hal ini disebabkan oleh tenaga Katyusha yang mampu menghasilkan beberapa ton ledakan hanya dalam beberapa detik dan mencakup area yang luas. Dalam satu tembakan, roket ini sebanding dengan 70 senjata artileri barat yang digabungkan secara serentak. Militer Israel mengklaim telah merebut benteng kelompok Hamas Palestina. Dalam waktu yang bersamaan, IDF menyerang setidaknya 450 sasaran milik Hamas selama 24 jam terakhir.
Mengutip The Time of Israel Senin 6 November, benteng yang direbut IDF mencakup pos pengamatan, tempat pelatihan, dan terowongan bawah tanah Hamas. Menurut IDF, beberapa militan Hamas tewas ketika pasukan merebut fasilitas tersebut. Beberapa komandan lapangan Hamas lainnya tewas dalam pertempuran lainnya. Secara terpisah, jet tempur IDF telah menewaskan pejabat Hamas bernama Jamal Musa. Pejabat Hamas tersebut yang bertanggung jawab atas operasi keamanan khusus organisasi tersebut. Selain itu, tentara IDF membunuh komandan batalion Hamas dalam pertempuran di lapangan. Dilaporkan juga bahwa jet tempur IDF menyerang lebih dari 450 sasaran Hamas di jalur Gaza selama 24 jam terakhir, termasuk terowongan, fasilitas militer, pos pengamatan, dan posisi peluncuran rudal anti-tank. Militer Israel mengklaim telah merebut benteng kelompok Hamas Palestina. Dalam waktu yang bersamaan, IDF menyerang setidaknya 450 sasaran milik Hamas selama 24 jam terakhir. Mengutip The Time of Israel Senin 6 November, benteng yang direbut IDF mencakup pos pengamatan, tempat pelatihan, dan terowongan bawah tanah Hamas. Menurut IDF, beberapa militan Hamas tewas ketika pasukan merebut fasilitas tersebut. Beberapa komandan lapangan Hamas lainnya tewas dalam pertempuran lainnya. Secara terpisah, jet tempur IDF telah menewaskan pejabat Hamas bernama Jamal Musa. Pejabat Hamas tersebut yang bertanggung jawab atas operasi keamanan khusus organisasi tersebut. Selain itu, tentara IDF membunuh komandan batalion Hamas dalam pertempuran di lapangan. Dilaporkan juga bahwa jet tempur IDF menyerang lebih dari 450 sasaran Hamas di jalur Gaza selama 24 jam terakhir, termasuk terowongan, fasilitas militer, pos pengamatan, dan posisi peluncuran rudal anti-tank. Di tengah konflik Israel-Hamas, sosok Ahed Tamimi menjadi sorotan. Tamimi dikenal sebagai gadis pahlawan Palestina yang saat ini kembali dipenjara oleh tentara Israel. Ia ditangkap di tepi barat setelah dituduh menghasut kekerasan dan menyerang pasukan pertahanan Israel atau IDF. Sosok Ahed Tamimi merupakan seorang aktivis terkemuka Palestina. Gadis 22 tahun tersebut menjadi ikon pejuang Palestina sejak usia 14 tahun ketika ia menggigit seorang tentara Israel, di mana saat itu ia berupaya mencegah para tentara Zionis untuk menangkap adik laki-lakinya. Beberapa tahun lalu Tamimi juga sempat viral karena mendorong, menendang, dan menampar tentara Israel yang bersenjata lengkap. Pada tahun 2018, ia juga sempat ditahan selama 4 bulan atas 4 tuduhan penyerangan terhadap tentara Israel. Ia juga disebut telah menghasut dan campur tangan terhadap pasukan tersebut. Kini ia kembali ditangkap oleh militer Israel karena dicurigai menghasut kekerasan dan kegiatan terorisme di kota Nabi Saleh. Karena berbagai aksinya itu, potret besar Tamimi pun dilukis di tembok pemisah Israel dengan tepi barat di dekat Yerusalem. Surat kabar Israel Haaretz mengecam pernyataan dari Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu yang menanggapi soal bom nuklir yang diungkapkan oleh Menteri Warisan Israel. Surat kabar itu bahkan menyebut bahwa kini Netanyahu telah meninggalkan Israel dengan lebih memprioritaskan pemerintahannya. Diketahui bahwa Menteri Warisan Amichai Eliyahu sempat menyarankan untuk menggunakan bom nuklir terhadap penduduk sipil di jalur Gaza. Namun hal itu mendapat kecaman dari Netanyahu hingga akan memecat menteri tersebut. Surat kabar Haaretz mengkritik tanggapan Netanyahu sebagai respons yang lemah. Mereka mengatakan bahwa Netanyahu memprioritaskan pelestarian pemerintahannya dibandingkan pelestarian Israel. Surat kabar itu menegaskan bahwa isu ini lebih dari sekedar pernyataan dari Menteri Warisan tersebut. Namun juga disebutkan oleh Haaretz bahwa akar permasalahan terletak pada legitimasi dan pemerintahan Israel yang dikendalikan oleh partai ekstrim milik Netanyahu. Surat kabar tersebut menambahkan bahwa kehadiran Netanyahu yang melegitimasi kelompok ekstrim kanan dan kahanisme juga merupakan sebuah masalah, mengingat bahwa di bawah pemerintahannya Israel telah menjadi lebih ekstrim. Pasukan Israel kembali melancarkan serangan darat ke Gaza dengan merangsek ke tepi barat Palestina. Kendaraan lapis baja itu pun seketika meledak karena jebakan yang dibuat oleh Hamas. Dalam video diunggah di media sosial Telegram pada Senin 6 November,
November memperlihatkan konvoi kendaraan lapis baja Israel merangsek ke tepi barat Palestina. Namun saat kendaraan itu melaju, secara tiba-tiba kendaraan pun meledak. Akibat ledakan itu membuat kepulan asap pekat membumbung tinggi di udara. Dikabarkan bahwa konvoi Israel itu dicegah dengan alat peledak improvisasi atau IED alias bom di tepi barat. Terlihat kendaraan lapis baja yang di belakang pun menghentikan lajunya. Tampak Israel mencoba merangsek ke tepi barat pada malam hari. Sebelumnya, Brigadir Jenderal Ido Misrahi, Kepala Insinyur Militer Israel, mengatakan bahwa Hamas telah mempersiapkan diri untuk pertempuran darat dengan Israel. Hal itu terlihat dari adanya medan tempur di Gaza yang ditanami banyak ladang ranjau dan jebakan, sehingga hal tersebut menyulitkan pasukan Zionis untuk memasuki Gaza. Hizbullah kembali melancarkan serangan di Kiryat Shmona, kota di Israel. Pasukan Lebanon dengan menggunakan roket Katyusha mampu menjebol Iron Dome milik Israel. Bahkan atas serangan itu menyebabkan kebakaran hebat di kota tersebut. Terlihat dalam video detik-detik saat kota di Israel itu dihantam menggunakan roket Katyusha milik Hizbullah. Dalam video tersebut terlihat roket Hizbullah menghantam beberapa titik di kota Kiryat. Hantaman roket itu pun mampu menciptakan ledakan hebat di kota tersebut. Bahkan ledakan itu juga membakar sejumlah titik di kota itu. Sementara itu, Al-Mayadin melaporkan bahwa Hizbullah mengaku bertanggung jawab atas serangan tersebut. Dalam pernyataannya, Hizbullah mengatakan serangan itu sebagai aksi balas dendam setelah Israel menyerang seorang wanita dan 3 cucunya. Ini bukan pertama kalinya Kiryat Shmona dihantam roket oleh Hizbullah. Pada Kamis pekan lalu, Hizbullah meluncurkan serangan roket yang sama di wilayah tersebut. Para pejuang Hizbullah menyerang secara bersamaan dengan sayap bersenjata Hamas bagian Lebanon. Mereka menyebut telah menembakkan selusin roket ke kota itu sebagai tanggapan atas pembantahan pendudukan atau Israel terhadap rakyat di Gaza. Serangan itu memicu kebakaran hebat yang mengenai sejumlah gedung di kota tersebut. Bahkan deretan mobil yang terparkir di sebelahnya juga ikut hangus. Sejumlah tentara Israel yang ada di Gaza Utara dilaporkan mundur. Hal itu terjadi seusai mereka menghadapi perlawanan sengit dari pasukan Brigade Al-Qassam. Perang panas itu menyebabkan puluhan tentara Israel tewas dan sebagian lainnya terluka. Dikutip dari Tribun News, sebelumnya pasukan Israel telah meningkatkan serangan ke kota Gaza, termasuk Gaza Utara. Para tentara Zionis itu menggunakan pesawat tempur, artileri hingga kapal perang. Di sisi lain, pasukan Hamas Brigade Al-Qassam menyatakan telah melakukan serangan balik. Bahkan telah menghancurkan 24 kendaraan militer dan tank milik Israel. Diketahui pasukan Israel itu mundur dari Gaza Utara pada Sabtu 4 November 2023. Mereka awalnya ditempatkan di daerah Al-Mahousi di utara kota Gaza. Sebagian lainnya ditempatkan di wilayah utara kamp pengungsi Al-Shati, barat laut kota Gaza. Kini pasukan Israel itu kembali ke utara dan ditempatkan di daerah Al-Amrikia, barat laut Beit Lahia. Itu berarti pasukan Israel mundur 2 km dari daerah yang dicapai pada hari pertama operasi darat. Tempat mundurnya pasukan militer Israel itu diketahui di kawasan pertanian yang jauh dari pemukiman warga. Saat ini, pertempuran kedua pihak masih berlanjut melalui darat. Israel mengklaim berhasil mengepung Gaza dan membaginya menjadi 2 bagian. Tujuan utamanya adalah untuk membebaskan sandera serta membunuh para petinggi Hamas. Namun faktanya, warga sipil di Gaza yang justru kebanyakan menjadi korban. Menurut Kementerian Kesehatan Palestina, data kematian sejak 7 Oktober menembus angka 9.770 jiwa. Perancis mengantarkan 3 pesawat yang mengangkut 54 ton bantuan untuk para warga yang terdampak perang di Gaza. Adapun pesawat tentara Airbus A400M milik Angkatan Udara Perancis terlihat sebelum lepas landas untuk mengirimkan bantuan kemanusiaan di Gaza, yakni pada Sabtu 4 November 2023 di Pangkalan Udara Orleans, Perancis. Dilansir dari alarabia.net pada Minggu 6 November 2023, bantuan tersebut tiba di Mesir
Lebih lanjut, Prancis juga dikabarkan memiliki 3 kapal angkatan laut di Mediterania Timur yang siap untuk membantu dan merespons situasi yang berkembang di Gaza saat ini. Informasi tersebut diungkapkan oleh para pejabat senior Prancis pada hari Minggu. Lebih lanjut, pengumuman soal pengiriman bantuan ke Gaza itu disampaikan ketika Menteri Luar Negeri Prancis, Catherine Colonna, menyerukan segera dilakukan gencatan senjata kemanusiaan. Hal itu ia ungkapkan selama perjalanan ke Doha, Qatar, dan memperingatkan agar konflik tidak menyebar di wilayah tersebut. Seperti diketahui, hal itu menanggapi Israel yang telah berulang kali menolak seruan internasional untuk melakukan gencatan senjata dalam 4 minggu sejak berkonflik dengan Hamas. Pada 7 Oktober lalu, militan Hamas yang menguasai jalur Gaza menyerbu perbatasan Israel dan menewaskan 1.400 orang serta menyandra lebih dari 240 lainnya. Israel sejak saat itu kemudian melakukan serangan balasan ke Gaza. Serangan-serangan dilakukan baik dari udara maupun darat. Hal itu pun memicu kekhawatiran global terhadap kondisi kemanusiaan di wilayah tersebut. Bahkan menurut para pejabat Gaza pada Minggu 5 November, serangan Israel selama sebulan ini telah menewaskan lebih dari 9.770 warga Palestina. Sebagai informasi, bantuan dari Prancis ini dikirimkan pada akhir pekan dengan 2 pesawat Airbus A400M yang sebagian berlapis baja. Informasi itu diungkapkan oleh tentara Prancis di media sosial X. Menteri Pertahanan Prancis, yakni Sébastien Lecornu, kemudian mengatakan bahwa pesawat bantuan A400M ketiga juga telah tiba di Gaza. Sementara itu, menurut Angkatan Darat Prancis di media sosial X, sebuah kapal induk Prancis yakni Tonnerre yang memiliki fasilitas pendukung medis dan 2 kapal Angkatan Laut Prancis juga berada di Mediterania. Kapal-kapal tersebut disebut sebagai bagian dari perangkat kuat dan serbabisa yang mampu mengintegrasikan perkembangan situasi di wilayah konflik. Sementara pada Kamis 2 November lalu, Menteri Pertahanan Lecornu mengumumkan bahwa kapal induk helikopter kedua Dixmude akan segera dikirim. Militer Israel mengklaim telah mengepung kota Gaza dan membagi jalur wilayah Palestina yang terkepung ini menjadi 2, yakni saat Gaza mengalami pemadaman komunikasi total, yang ketiga sejak dimulainya konflik dengan militan Hamas. Adapun menurut juru bicara militer Israel, Daniel Hagari, pada Minggu 5 November 2023, wilayah tersebut dibagi menjadi 2, yakni Gaza Utara dan Gaza Selatan. Daniel Hagari menyebut hal itu sebagai tahap penting dalam perang Israel melawan militan Hamas. Dilansir dari Al Jazeera pada Minggu 5 November, media Israel melaporkan bahwa pasukannya diperkirakan akan memasuki kota Gaza dalam waktu 48 jam. Ledakan dahsyat juga terlihat di Gaza Utara setelah malam tiba. Meski begitu, karena terputusnya komunikasi di seluruh Gaza membuat semakin rumit untuk mengkonfirmasi serangan militer Israel tersebut. Adapun terputusnya komunikasi di Gaza sebelumnya dilaporkan oleh kelompok advokasi akses internet netblocks.org dan dikonfirmasi oleh perusahaan telekomunikasi Palestina yakni Paltel.
Dikabarkan pemadaman listrik Gaza pertama telah berlangsung selama 36 jam dan pemadaman yang kedua berlangsung selama beberapa jam saja. Di sisi lain, selama pemadaman listrik tersebut, dikabarkan bahwa pengeboman terus berlangsung. Pada Minggu 5 November lalu, pesawat tempur Israel menyerang 2 kamp pengungsi di Gaza Tengah. Serangan tersebut menewaskan sedikitnya 53 orang dan melukai puluhan lainnya menurut pejabat kesehatan Gaza. Sementara Israel mengatakan bahwa pihaknya akan terus melanjutkan serangan terhadap Hamas. Hal itu meskipun Amerika Serikat atau AS meminta jeda singkat untuk memberikan bantuan kepada warga sipil Palestina yang menderita di Gaza. Sebagai informasi dampak dari konflik Israel dan Hamas ini, Kementerian Kesehatan Palestina mengatakan bahwa lebih dari 9.700 warga Palestina telah tewas. Adapun lebih dari 4.000 orang diantaranya adalah anak-anak. Dikabarkan jumlah korban tewas kemudian kemungkinan juga akan meningkat, yakni ketika pasukan Israel bergerak maju ke lingkungan perkotaan yang padat penduduk di Gaza. Terlebih, serangan udara Israel juga telah menghantam kamp pengungsi Magazi pada Minggu 5 November. Serangan itu menewaskan sedikitnya 40 orang dan melukai 34 lainnya menurut Kementerian Kesehatan Gaza. Adapun diketahui kamp tersebut berada pada zona di mana militer Israel mendesak warga sipil Palestina mengungsi untuk mencari perlindungan. Kota Sderot yang diduduki Israel tidak lagi dilindungi oleh sistem Iron Dome atau kubah besi milik Israel. Dilansir dari almayadin.net pada Senin 6 November 2023, koresponden I24 Israel melaporkan informasi tersebut. Koresponden yang tiba di pemukiman pendudukan kurang dari 1 km dari jalur Gaza itu mengatakan bahwa kota Sderot sekarang telah menjadi kota hantu. Hal itu terjadi setelah otoritas pendudukan mengevakuasi para pemukimnya. Koresponden juga melaporkan pasukan Israel mengatakan kepada kru I-24 bahwa kota tersebut tidak lagi dilindungi oleh baterai Iron Dome untuk melindungi daerah sasaran. Adapun kru I-24 juga disarankan untuk tetap berada di dekat tempat perlindungan jika terjadi serangan roket. Seperti diketahui, jalur Gaza telah menjadi tempat konfrontasi yang intens dalam beberapa hari terakhir, yakni ketika militer pendudukan Israel berupaya mengepung kota Gaza, mengisolasinya dari wilayah lain di jalur Gaza. Sebagai informasi, channel 13 Israel sebelumnya juga melaporkan bahwa Iron Dome tidak efektif melawan roket perlawanan Lebanon. Bahkan ada sebuah video yang beredar di media sosial menunjukkan satu rudal pencegat Iron Dome tidak berfungsi. Rudal tersebut justru berbalik arah menargetkan daerah berpenduduk di pemukiman Rishon LeZion di selatan Tel Aviv. Channel 13 Israel juga melaporkan bahwa Iron Dome tidak efektif melawan roket-roket perlawanan Lebanon. Karena waktu reaksinya yang sangat singkat, sehingga roket-roket tersebut ditembakkan dari Lebanon Selatan ke arah Kiryat Shmona yang jaraknya cukup dekat. Sebagai informasi, konflik yang terjadi di Timur Tengah antara Israel dan Hamas ini memang semakin menyebar, melibatkan pihak lain. Salah satunya kelompok militan Hizbullah di Lebanon yang mendukung Hamas ikut menyerang Israel. Konflik ini terjadi dan berlangsung selama lebih dari 1 bulan.
Sejak perang meletus pada Sabtu 7 Oktober 2023, jumlah korban tewas telah mencapai 9.770. Informasi tersebut menurut Kementerian Kesehatan Palestina. Di antara korban-korban tewas itu ada 4.008 anak-anak tewas dalam pertempuran di Gaza. Menurut Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB, sedikitnya 1,5 juta orang dari total populasi 2,3 juta jiwa telah menjadi pengungsi internal di Gaza. Pasukan Israel terus berupaya untuk menembus jalur Gaza melalui segala arah, namun upaya tersebut mampu digagalkan oleh Hamas, di mana militan Palestina itu mampu menghancurkan kendaraan tempur Israel hingga ratusan prajurit IDF tewas. Dikutip dari tribunnews.com, sebelumnya pasukan Israel telah meningkatkan serangan ke kota Gaza termasuk Gaza Utara. Mereka menggunakan sejumlah pesawat tempur, artileri, dan kapal perang. Namun, serangan itu digagalkan pasukan Hamas, yakni sayap militernya Brigade Al-Qassam, dan justru telah berbalik menyerang tentara Israel. Bahkan Al-Qassam menghancurkan kendaraan militer dan tank dengan granat berpeluncur roket. Lebih lanjut di bagian selatan kota Gaza, tentara Israel terus menembaki daerah di lingkungan Al-Zaitun dan Tal Al-Hawa dengan pesawat tempur dan artileri. Di sana, pasukan Hamas mampu menghancurkan tank Israel menggunakan rudal Al-Yasin 105. Sementara itu, juru bicara Al-Qassam Abu Obeidah menyebut pejuang Hamas sedang melawan pasukan Israel di Beit Hanon, di jalur Gaza Utara dan di barat kota Gaza. Selain itu, Abu Obeidah menuturkan bahwa Hamas telah menghancurkan 24 kendaraan militer Israel dalam 2 hari terakhir. Lebih lanjut, tentara Israel juga menyebut mereka telah kehilangan 345 tentara sejak pecahnya pertempuran di jalur Gaza pada 7 Oktober lalu. Kendaraan lapis baja milik militer Israel yang rusak berat dalam perang melawan Hamas kembali bertambah. Setidaknya ada 6 tank rezim Zionis yang hancur dalam pertempuran terbarunya. Brigade Ezzedin Al-Hassam dalam pernyataan terbarunya pada Senin 6 November 2023 mengumumkan keberhasilannya menghancurkan 6 tank Israel di berbagai wilayah Gaza. Berdasarkan keterangan tersebut, pasukan Brigade Al-Hassam menghancurkan sebuah tank di barat laut Gaza. Kemudian 2 tank di Al-Hawa yang berada di selatan Gaza dan 3 tank tentara Israel di Beit Hanon dengan roket Yasin 105. Akibat hancurnya tank-tank tersebut, sejumlah besar tentara Zionis tewas. Namun hingga berita ini diturunkan, tentara rezim Zionis belum mengeluarkan pernyataan mengenai hal ini. Menanggapi berlanjutnya pemboman Gaza oleh rezim Zionis, Brigade Al-Hassam menargetkan berbagai wilayah Tel Aviv dengan serangan roket pada Minggu 5 November malam. Rudal Al-Hassam telah menghantam wilayah Al-Tel Aviv. Iron Dome pun dinilai gagal mencegatnya. Arab Saudi mengutuk keras pernyataan seorang menteri Israel yang menyerukan militer melakukan serangan nuklir di jalur Gaza Palestina. Seruan berbahaya itu disampaikan oleh Menteri Warisan Israel Amichai Eliyahu. Kementerian Luar Negeri Arab Saudi pada Jumat 3 November lalu mengatakan bahwa komentar Eliyahu menunjukkan adanya pengaruh ekstremisme dan kebrutalan di kalangan anggota pemerintah Israel. Ia juga turut mengomentari soal langkah Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu yang membekukan Eliyahu. Menurutnya, tidak dipecatnya Eliyahu sama halnya mengabaikan semua standar dan nilai-nilai kemanusiaan. Pernyataan Eliyahu juga membuat marah Kementerian Luar Negeri Qatar dan Yordania. Qatar menyebut
seruan menggunakan nuklir di Gaza sebagai hasutan serius untuk melakukan kejahatan perang dan pengabaian terhadap nilai-nilai kemanusiaan dan moral serta hukum internasional. Sementara Yordania menggambarkan komentar tersebut sebagai seruan untuk melakukan genosida dan kejahatan kebencian yang tidak dapat ditoleransi. Sebelumnya diberitakan Eliyahu mengatakan senjata nuklir bisa menjadi pilihan perang yang sedang berlangsung dengan Hamas. Ia mengaku tidak puas dengan skala pembalasan Israel setelah serangan Hamas pada 7 Oktober lalu. Buntut seruan penggunaan senjata nuklir tersebut, Eliyahu dinonaktifkan dari jabatannya. Kantor Perdana Menteri Israel mengatakan bahwa pernyataan Eliyahu tidak dapat didasari oleh kenyataannya. Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Antony Blinken diam-diam melakukan kunjungan ke Irak pada Minggu 5 November. Dalam kunjungan tidak terjadwal itu, Blinken menemui Perdana Menteri Irak Muhammad Shia al-Sudani. Blinken mendarat dan berangkat dari Kedutaan Amerika Serikat di zona hijau di Baghdad dan bukan dari bandara internasional. Dia terlihat mengenakan baju pelindung lapis baja. Dalam pertemuan itu, Muhammad Shia al-Sudani menegaskan bahwa Irak menolak agresi Zionis ke jalur Gaza. Dia juga menuntut gencatan senjata segera serta membuka perbatasan Rafah untuk menyalurkan lebih banyak bantuan kemanusiaan. Al-Sudani mengatakan dunia internasional harus bertanggung jawab atas pembantaian yang dilakukan pasukan Israel di jalur Gaza. Sementara itu, Blinken menyatakan bahwa Amerika Serikat bekerja keras untuk memastikan bahwa konflik di Gaza tidak meluas. Adapun kunjungan Blinken ke Baghdad ketika kelompok militan Irak pro-Iran menyerang sejumlah pangkalan militer Amerika Serikat di wilayah tersebut. Dalam kesempatan itu, Blinken juga berpesan kepada Irak untuk tidak menyerang personil Amerika Serikat di Timur Tengah. Blinken menegaskan bahwa Amerika Serikat tidak mencari konflik dengan Iran. Ia mengatakan Amerika Serikat akan melindungi baik pasukan maupun warga sipilnya. Militer Israel mengklaim telah mengepung total kota Gaza, Palestina pada Minggu 5 November 2023. IDF membagi wilayah kantong tersebut menjadi 2 bagian. Demikian disampaikan oleh juru bicara IDF Daniel Hagari. Dia mengklaim Gaza terbelah menjadi bagian utara dan selatan. Hagari menyatakan pasukan Israel sudah mencapai garis pantai dan menahannya. Adapun pasukan Israel dipimpin oleh unit pengintai Brigade Golani. Menurutnya IDF akan terus mengizinkan warga sipil meninggalkan Gaza Utara untuk melakukan perjalanan ke selatan. Di saat yang bersamaan, Kepala Staf IDF Gerzi Halevi mengatakan bahwa militer Israel siap untuk melancarkan serangan di bagian utara Gaza kapan saja. Ia mengklaim telah menangkis serangan roket harian dari Hizbullah Lebanon beberapa pekan terakhir. Halevi menyebut militer Israel telah menyepakati untuk memulihkan situasi keamanan yang jauh lebih baik di jalur Gaza dan juga di perbatasan. Israel menembak jatuh rudal balistik di luar angkasa untuk pertama kalinya dalam sejarah. Israel disebut menggunakan sistem rudal Arrow untuk menembak jatuh rudal balistik di luar atmosfer bumi. Demikian dilaporkan The Telegraph pada Minggu 5 November 2023. Publikasi tersebut mencatat hal ini sebagai pertempuran pertama di luar angkasa. Rudal tersebut diluncurkan dari Yaman oleh Houthi yang didukung Iran pada Rabu 1 November lalu. Disebut rudal terbang sejauh hampir 1000 mil atau 1600 km di atas semenanjung Arab dalam perjalanan menuju kota pelabuhan Israel Eilat. Dalam sebuah pernyataan, IDF mengatakan bahwa sistem IAF melacak lintasan rudal tersebut, kemudian mencegatnya pada waktu dan lokasi operasional yang paling tepat. Diketahui Angkatan Udara Israel memiliki beberapa baterai sistem Arrow 2. Sistem tersebut menggunakan pencegat hipersonik untuk menghancurkan rudal yang terbang di luar angkasa. Sementara itu, dalam foto yang dipublikasi terlihat jejak asap dari pencegat Arrow di Eilat. Penduduk mengaku sempat mendengar ledakan keras di wilayah tersebut. Houthi Yaman juga merilis rekaman yang diduga menunjukkan bahwa rudal tersebut ditembakkan sebagai bagian dari rentetan pesawat berawak dan senjata jarak jauh lainnya yang ditujukan ke wilayah Israel.
Perdana Menteri Israel Amichai Eliyahu dinonaktifkan setelah memberikan pernyataan kontroversial soal Gaza Palestina. Dia membahas terkait menjatuhkan bom nuklir hingga mengusulkan agar sipil Gaza tinggal di padang pasir. Sontak pernyataan berbahaya ini mendapat kecaman keras dari berbagai pihak. Lantas siapa sosok Amichai Eliyahu? Mengutip Sky News Senin 6 November, Amichai Eliyahu merupakan seorang menteri dari partai sayap kanan Itamar Ben-Gvir. Dia bukan bagian dari kabinet perang Israel yang dibentuk setelah serangan Hamas pada 7 Oktober lalu. Eliyahu disebut tidak mempunyai pengaruh dalam pengambilan keputusan pemerintah dalam perang tersebut. Namun pernyataan Eliyahu yang menghasut itu mendapat kecaman oleh anggota kabinet lainnya. Imbas pernyataannya, Menteri Muda itu terancam dipecat. Menteri Pertahanan Israel Yoav Gallant menyerukan pemecatan Eliyahu segera mungkin. Sebelumnya, kantor Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu telah menonaktifkan Eliyahu setelah pernyataannya menuai kecaman. Netanyahu menyebut komentar Eliyahu keluar dari realitas, sekaligus mengklaim pihaknya selalu menjunjung tinggi hukum internasional. Setidaknya 100 dokter Israel telah menandatangani surat terbuka yang menyerukan IDF untuk mengebom rumah sakit Al-Shifa di Gaza. Sontak seruan ini memicu kecaman dari para dokter di Palestina. Adapun surat terbuka tersebut berbahasa Ibrani dan diunggah oleh wartawan bernama Muna Omari melalui akun Twitter pribadinya pada Minggu 5 November. Dalam surat terbuka itu disebut rumah sakit terbesar di Gaza itu merupakan infrastruktur yang digunakan oleh kelompok Hamas. Para dokter Israel menuding Hamas menggunakan rumah sakit sebagai markas mereka. Surat itu menyatakan tidak ada tempat yang aman bagi siapapun yang mengacaukan rumah sakit dengan kegiatan teror. Disebut penduduk Gaza yang setuju mengubah rumah sakit menjadi markas Hamas, sama halnya menghancurkan mereka sendiri. Surat tersebut mengatakan bahwa kewajiban bagi tentara Israel untuk menargetkan rumah sakit yang diduga untuk melindungi Hamas. Menanggapi surat terbuka itu, Ghazan Abu Sita, seorang ahli bedah Inggris Palestina yang saat ini berada di Gaza, memberikan kecaman. Melalui media sosial Twitternya, dia mengkritik surat itu dengan menyebut para dokter Israel mengambil sumpah Hipokrates yang sama seperti Harold Shipman. Harold Shipman merupakan dokter sadis yang membunuh 250 pasien dengan obat dosis tinggi. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mengejek pemimpin Hamas yakni Yahya Sinwar. Netanyahu menyebut Sinwar sebagai pemimpin Nazi Adolf Hitler yang bersembunyi di bunker sementara rakyatnya menderita akibat perang. Demikian disampaikan Netanyahu dalam wawancaranya di Tel Aviv sebagaimana dikutip dari Jerusalem Post pada Senin 6 November. Dia menuding pimpinan Hamas itu tidak peduli dengan rakyatnya dan menganggap Sinwar bertindak seperti Hitler kecil di dalam bunker. Netanyahu menyebut Sinwar tidak memperhatikan warga sipil di jalur Gaza. Adapun pernyataan Netanyahu ini muncul setelah Menteri Pertahanan Yoav Gallant berjanji militernya akan membunuh Sinwar selama operasi darat di Gaza. Diketahui Hamas yang didukung Iran melakukan serangan mendadak pada 7 Oktober yang menewaskan 1.400 orang dan menyandera lebih dari 240 orang Israel. Tindakan ini memicu operasi pedang besi di mana Israel bersumpah untuk mengusir kelompok Hamas dari wilayah pesisir itu. Juru bicara IDF Daniel Hagari mengungkapkan informasi intelijen terbarunya soal Hamas. Dari informasi intelijen, Hamas disebut menggunakan fasilitas medis di jalur Gaza. Hal ini disampaikan oleh Kementerian Luar Negeri Israel melalui unggahan Twitternya pada Senin 6 November. Dalam keterangan unggahan, disebut Hagari juga memberikan bukti video rekaman yang menunjukkan pintu masuk bawah tanah. Pintu itu disebut berada di rumah sakit Sheikh Hamad di Gaza yang terhubung langsung dengan jaringan terowongan Hamas. Inilah penampakan rumah sakit Sheikh Hamad yang diklaim Israel sebagai infrastruktur bawah tanah yang digunakan Hamas. Dalam rekaman video yang berdurasi 45 detik itu terlihat pintu bawah tanah rumah sakit di Gaza. Rekaman juga menunjukkan beberapa orang berada di sekitar rumah sakit yang dikosongkan itu. Selain itu terlihat juga kendaraan militer yang diduga milik militan Hamas. Teheran menuding
menuding Washington menjadi pemicu konflik di Timur Tengah. Menteri Pertahanan Iran memperingatkan Amerika Serikat akan sangat terpukul jika tidak ada gencatan senjata di Gaza, Palestina. Demikian disampaikan Menteri Pertahanan Iran Muhammad Reza Astiani pada Minggu 5 November lalu. Menurutnya Amerika Serikat akan menghadapi dampak besar jika konflik di Gaza tidak segera diakhiri. Iran telah menyerukan gencatan senjata di daerah kantong Palestina itu. Bahkan Iran berulang kali menuding Washington memicu ketegangan di Timur Tengah sejak perang pecah pada 7 Oktober lalu. Adapun pernyataan Astiani ini muncul setelah juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran, Nasser Kanani, mengatakan bahwa Israel melakukan kejahatan perang dan genosida. Menurutnya kejahatan ini terjadi karena dukungan penuh dari pemerintahan Joe Biden. Sementara Amerika Serikat menolak keras untuk menyerukan gencatan penuh antara Israel dengan Hamas. Menlu AS Antony Blinken memilih jeda kemanusiaan sebagai opsinya. Sebagaimana diketahui, Amerika Serikat telah mengirimkan senjata tambahan kepada pasukan Israel dan mengirim armada angkatan laut ke Mediterania Barat untuk menunjukkan dukungan ke Israel. Di sisi lain, Amerika Serikat menuding Iran mendalangi serangan-serangan Hamas terhadap sipil Israel dan memasok senjata kepada kelompok tersebut. Selain itu, Amerika Serikat juga meyakini Iran mendukung milisi-milisi yang telah melakukan serangan UAV dan roket ke pangkalan-pangkalan Amerika Serikat di Timur Tengah. Militer Israel mengklaim telah merebut benteng kelompok Hamas Palestina. Dalam waktu yang bersamaan, IDF menyerang setidaknya 450 sasaran milik Hamas selama 24 jam terakhir. Mengutip The Time of Israel Senin 6 November, benteng yang direbut IDF mencakup pos pengamatan, tempat pelatihan, dan terowongan bawah tanah Hamas. Menurut IDF, beberapa militan Hamas tewas ketika pasukan merebut fasilitas tersebut. Beberapa komandan lapangan Hamas lainnya tewas dalam pertempuran lainnya. Secara terpisah, jet tempur IDF telah menewaskan pejabat Hamas bernama Jamal Musa. Pejabat Hamas tersebut yang bertanggung jawab atas operasi keamanan khusus organisasi tersebut. Selain itu, tentara IDF membunuh komandan batalion Hamas dalam pertempuran di lapangan. Dilaporkan juga bahwa jet tempur IDF menyerang lebih dari 450 sasaran Hamas di jalur Gaza selama 24 jam terakhir, termasuk terowongan, fasilitas militer, pos pengamatan, dan posisi peluncuran rudal anti-tank. Militan Hizbullah kembali membuat Israel kocar-kacir. Pasukan Lebanon tersebut menggunakan senjata neraka roket Katyusha hingga membuat Iron Dome Israel jebol. Peluncur roket Katyusha sendiri ternyata dikenal sebagai salah satu senjata paling mematikan saat Perang Dunia II. Roket Katyusha Hizbullah kembali menghantam beberapa titik di Israel pada Minggu 5 November 2023. Roket yang memporak-porandakan Iron Dome Israel itu ternyata dulunya juga ditakuti oleh prajurit Jerman dalam Perang Dunia II. Roket dengan nama resmi BM-13 tersebut mampu diarahkan untuk menghantam berbagai wilayah yang diincar. BM sendiri berarti mesin tempur dan 13 merujuk pada kaliber rudal yang digunakan. Rudal Katyusha juga disebut memiliki efek yang sangat cepat dan menghancurkan. Hal ini disebabkan oleh tenaga Katyusha yang mampu menghasilkan beberapa ton ledakan hanya dalam beberapa detik dan mencakup area yang luas. Dalam satu tembakan, roket ini sebanding dengan 70 senjata artileri barat yang digabungkan secara serentak. Militer Israel mengklaim telah merebut benteng kelompok Hamas Palestina. Dalam waktu yang bersamaan, IDF menyerang setidaknya 450 sasaran milik Hamas selama 24 jam terakhir. Mengutip The Time of Israel Senin 6 November, benteng yang direbut IDF mencakup pos pengamatan, tempat pelatihan, dan terowongan bawah tanah Hamas. Menurut IDF, beberapa militan Hamas tewas ketika pasukan merebut fasilitas tersebut. Beberapa komandan lapangan Hamas lainnya tewas dalam pertempuran lainnya. Secara terpisah, jet tempur IDF telah menewaskan pejabat Hamas bernama Jamal Musa. Pejabat Hamas tersebut yang bertanggung jawab atas operasi keamanan khusus organisasi tersebut. Selain itu, tentara IDF membunuh komandan batalion Hamas dalam pertempuran di lapangan. Dilaporkan juga bahwa jet tempur IDF menyerang lebih dari 450 sasaran Hamas di jalur Gaza selama 24 jam terakhir, termasuk terowongan, fasilitas militer, pos pengamatan, dan posisi peluncuran rudal anti-tank.
Militer Israel mengklaim telah merebut benteng kelompok Hamas Palestina. Dalam waktu yang bersamaan, IDF menyerang setidaknya 450 sasaran milik Hamas selama 24 jam terakhir. Mengutip The Time of Israel Senin 6 November, benteng yang direbut IDF mencakup pos pengamatan, tempat pelatihan, dan terowongan bawah tanah Hamas. Menurut IDF, beberapa militan Hamas tewas ketika pasukan merebut fasilitas tersebut. Beberapa komandan lapangan Hamas lainnya tewas dalam pertempuran lainnya. Secara terpisah, jet tempur IDF telah menewaskan pejabat Hamas bernama Jamal Musa. Pejabat Hamas tersebut yang bertanggung jawab atas operasi keamanan khusus organisasi tersebut. Selain itu, tentara IDF membunuh komandan batalion Hamas dalam pertempuran di lapangan. Dilaporkan juga bahwa jet tempur IDF menyerang lebih dari 450 sasaran Hamas di jalur Gaza selama 24 jam terakhir, termasuk terowongan, fasilitas militer, pos pengamatan, dan posisi peluncuran rudal anti-tank. Di tengah konflik Israel-Hamas, sosok Ahed Tamimi menjadi sorotan. Tamimi dikenal sebagai gadis pahlawan Palestina yang saat ini kembali dipenjara oleh tentara Israel. Ia ditangkap di tepi barat setelah dituduh menghasut kekerasan dan menyerang pasukan pertahanan Israel atau IDF. Sosok Ahed Tamimi merupakan seorang aktivis terkemuka Palestina. Gadis 22 tahun tersebut menjadi ikon pejuang Palestina sejak usia 14 tahun ketika ia menggigit seorang tentara Israel, di mana saat itu ia berupaya mencegah para tentara Zionis untuk menangkap adik laki-lakinya. Beberapa tahun lalu Tamimi juga sempat viral karena mendorong, menendang, dan menampar tentara Israel yang bersenjata lengkap. Pada tahun 2018, ia juga sempat ditahan selama 4 bulan atas 4 tuduhan penyerangan terhadap tentara Israel. Ia juga disebut telah menghasut dan campur tangan terhadap pasukan tersebut. Kini ia kembali ditangkap oleh militer Israel karena dicurigai menghasut kekerasan dan kegiatan terorisme di kota Nabi Saleh. Karena berbagai aksinya itu, potret besar Tamimi pun dilukis di tembok pemisah Israel dengan tepi barat di dekat Yerusalem. Surat kabar Israel Haaretz mengecam pernyataan dari Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu yang menanggapi soal bom nuklir yang diungkapkan oleh Menteri Warisan Israel. Surat kabar itu bahkan menyebut bahwa kini Netanyahu telah meninggalkan Israel dengan lebih memprioritaskan pemerintahannya. Diketahui bahwa Menteri Warisan Amichai Eliyahu sempat menyarankan untuk menggunakan bom nuklir terhadap penduduk sipil di jalur Gaza. Namun hal itu mendapat kecaman dari Netanyahu hingga akan memecat menteri tersebut. Surat kabar Haaretz mengkritik tanggapan Netanyahu sebagai respons yang lemah. Mereka mengatakan bahwa Netanyahu memprioritaskan pelestarian pemerintahannya dibandingkan pelestarian Israel. Surat kabar itu menegaskan bahwa isu ini lebih dari sekedar pernyataan dari Menteri Warisan tersebut. Namun juga disebutkan oleh Haaretz bahwa akar permasalahan terletak pada legitimasi dan pemerintahan Israel yang dikendalikan oleh partai ekstrim milik Netanyahu. Surat kabar tersebut menambahkan bahwa kehadiran Netanyahu yang melegitimasi kelompok ekstrim kanan dan Kahanisme juga merupakan sebuah masalah, mengingat bahwa di bawah pemerintahannya Israel telah menjadi lebih ekstrim. Pasukan Israel kembali melancarkan serangan darat ke Gaza dengan merangsek ke tepi barat Palestina. Kendaraan lapis baja itu pun seketika meledak karena jebakan yang dibuat oleh Hamas. Dalam video yang diunggah di media sosial Telegram pada Senin 6 November memperlihatkan konvoi kendaraan lapis baja Israel merangsek ke tepi barat Palestina. Namun saat kendaraan itu melaju, secara tiba-tiba kendaraan pun meledak. Akibat ledakan itu membuat kepulan asap pekat membumbung tinggi di udara. Dikabarkan bahwa konvoi Israel itu dicegah dengan alat peledak improvisasi atau IED alias bom di tepi barat. Terlihat kendaraan lapis baja yang di belakang pun menghentikan lajunya. Tampak Israel mencoba merangsek ke tepi barat pada malam hari. Sebelumnya, Brigadir Jenderal Ido Mizrahi, Kepala Insinyur Militer Israel, mengatakan bahwa Hamas telah mempersiapkan diri untuk pertempuran darat dengan Israel. Hal itu terlihat dari adanya medan tempur di Gaza yang ditanami banyak ladang ranjau dan jebakan, sehingga hal tersebut menyulitkan pasukan Zionis untuk memasuki Gaza. Hizbullah kembali melancarkan serangan di Kiryat Shmona, kota di Israel. Pasukan Lebanon dengan menggunakan roket Katyusha mampu menjebol Iron Dome milik Israel. Bahkan atas serangan itu menyebabkan kebakaran hebat di kota tersebut.
Terlihat dalam video detik-detik saat kota di Israel itu dihantam menggunakan roket Katyusha milik Hizbullah. Dalam video tersebut terlihat roket Hizbullah menghantam beberapa titik di kota Kiryat. Hantaman roket itu pun mampu menciptakan ledakan hebat di kota tersebut. Bahkan ledakan itu juga membakar sejumlah titik di kota itu. Sementara itu, Al-Mayadin melaporkan bahwa Hizbullah mengaku bertanggung jawab atas serangan tersebut. Dalam pernyataannya, Hizbullah mengatakan serangan itu sebagai aksi balas dendam setelah Israel menyerang seorang wanita dan 3 cucunya. Ini bukan pertama kalinya Kiryat Shmona dihantam roket oleh Hizbullah. Pada Kamis pekan lalu, Hizbullah meluncurkan serangan roket yang sama di wilayah tersebut. Para pejuang Hizbullah menyerang secara bersamaan dengan sayap bersenjata Hamas bagian Lebanon. Mereka menyebut telah menembakkan selusin roket ke kota itu sebagai tanggapan atas pembantahan pendudukan atau Israel terhadap rakyat di Gaza. Serangan itu memicu kebakaran hebat yang mengenai sejumlah gedung di kota tersebut. Bahkan deretan mobil yang terparkir di sebelahnya juga ikut hangus. Sejumlah tentara Israel yang ada di Gaza Utara dilaporkan mundur. Hal itu terjadi seusai mereka menghadapi perlawanan sengit dari pasukan Brigade Al-Qassam. Perang panas itu menyebabkan puluhan tentara Israel tewas dan sebagian lainnya terluka. Dikutip dari Tribun News, sebelumnya pasukan Israel telah meningkatkan serangan ke kota Gaza, termasuk Gaza Utara. Para tentara Zionis itu menggunakan pesawat tempur, artileri hingga kapal perang. Di sisi lain, pasukan Hamas Brigade Al-Qassam menyatakan telah melakukan serangan balik. Bahkan pihaknya mengklaim telah menghancurkan 24 kendaraan militer dan tank milik Israel. Diketahui pasukan Israel itu mundur dari Gaza Utara pada Sabtu 4 November 2023. Mereka awalnya ditempatkan di daerah Al-Mahousi di utara kota Gaza. Sebagian lainnya ditempatkan di wilayah utara kamp pengungsi Al-Shati, barat laut kota Gaza. Kini pasukan Israel itu kembali ke utara dan ditempatkan di daerah Al-Amrikia, barat laut Beit Lahia. Itu berarti pasukan Israel mundur 2 km dari daerah yang dicapai pada hari pertama operasi darat. Tempat mundurnya pasukan militer Israel itu diketahui di kawasan pertanian yang jauh dari pemukiman warga. Jumlah tentara Israel yang tewas dalam pertempuran melawan Hamas terus bertambah. Pada Minggu 5 November kemarin, militer Israel mengonfirmasi 347 tentara tewas sejak perang dimulai. Juru bicara militer Israel, Daniel Hagari menyebut ratusan tentara yang gugur sebagai pahlawan. Rata-rata korban masih berusia muda antara 20 hingga 30 tahun. Selain kematian tentara, Israel juga melaporkan jumlah warga sipil yang tewas sejak 7 Oktober, yakni 1.400 orang. Kemudian 240 warga masih disandra kelompok militan Hamas di jalur Gaza. Saat ini, pertempuran kedua pihak masih berlanjut melalui darat. Israel mengklaim berhasil mengepung Gaza dan membaginya menjadi 2 bagian. Tujuan utamanya adalah untuk membebaskan sandera serta membunuh para petinggi Hamas. Namun faktanya, warga sipil di Gaza yang justru kebanyakan menjadi korban. Menurut Kementerian Kesehatan Palestina, data kematian sejak 7 Oktober menembus angka 9.770 jiwa. Perancis mengantarkan 3 pesawat yang mengangkut 54 ton bantuan untuk para warga yang terdampak perang di Gaza. Adapun pesawat tentara Airbus A400M milik Angkatan Udara Perancis terlihat sebelum lepas landas untuk mengirimkan bantuan kemanusiaan di Gaza, yakni pada Sabtu 4 November 2023 di Pangkalan Udara Orleans, Prancis. Dilansir dari alarabia.net pada Minggu 6 November 2023, bantuan tersebut tiba di Mesir. Lebih lanjut, Prancis juga dikabarkan memiliki 3 kapal angkatan laut di Mediterania Timur yang siap untuk membantu dan merespons situasi yang berkembang di Gaza saat ini. Informasi tersebut diungkapkan oleh para pejabat senior Perancis pada hari Minggu. Lebih lanjut, pengumuman soal pengiriman bantuan ke Gaza itu disampaikan ketika Menteri Luar Negeri Perancis, Catherine Colonna, menyerukan segera dilakukan gencatan senjata kemanusiaan.
Hal itu ia ungkapkan selama perjalanan ke Doha, Qatar, dan memperingatkan agar konflik tidak menyebar di wilayah tersebut. Seperti diketahui, hal itu menanggapi Israel yang telah berulang kali menolak seruan internasional untuk melakukan gencatan senjata dalam 4 minggu sejak berkonflik dengan Hamas. Pada 7 Oktober lalu, militan Hamas yang menguasai jalur Gaza menyerbu perbatasan Israel dan menewaskan 1.400 orang serta menyandra lebih dari 240 lainnya. Israel sejak saat itu kemudian melakukan serangan balasan ke Gaza. Serangan-serangan dilakukan baik dari udara maupun darat. Hal itu pun memicu kekhawatiran global terhadap kondisi kemanusiaan di wilayah tersebut. Bahkan menurut para pejabat Gaza pada Minggu 5 November, serangan Israel selama sebulan ini telah menewaskan lebih dari 9.770 warga Palestina. Sebagai informasi, bantuan dari Prancis ini dikirimkan pada akhir pekan dengan 2 pesawat Airbus A400M yang sebagian berlapis baja. Informasi itu diungkapkan oleh tentara Prancis di media sosial X. Menteri Pertahanan Prancis, yakni Sébastien Lecornu, kemudian mengatakan bahwa pesawat bantuan A400M ketiga juga telah tiba di Gaza. Sementara itu, menurut Angkatan Darat Prancis di media sosial X, sebuah kapal induk Prancis yakni Tonnerre yang memiliki fasilitas pendukung medis dan 2 kapal Angkatan Laut Prancis juga berada di Mediterania. Kapal-kapal tersebut disebut sebagai bagian dari perangkat kuat dan serbabisa yang mampu mengintegrasikan perkembangan situasi di wilayah konflik. Sementara pada Kamis 2 November lalu, Menteri Pertahanan Lecornu mengumumkan bahwa kapal induk helikopter kedua Dixmude akan segera dikirim. Militer Israel mengklaim telah mengepung kota Gaza dan membagi jalur wilayah Palestina yang terkepung ini menjadi 2, yakni saat Gaza mengalami pemadaman komunikasi total, yang ketiga sejak dimulainya konflik dengan militan Hamas. Adapun menurut juru bicara militer Israel, Daniel Hagari, pada Minggu 5 November 2023, wilayah tersebut dibagi menjadi 2, yakni Gaza Utara dan Gaza Selatan. Daniel Hagari menyebut hal itu sebagai tahap penting dalam perang Israel melawan militan Hamas. Dilansir dari Al Jazeera pada Minggu 5 November, media Israel melaporkan bahwa pasukannya diperkirakan akan memasuki kota Gaza dalam waktu 48 jam. Ledakan dahsyat juga terlihat di Gaza Utara setelah malam tiba. Meski begitu, karena terputusnya komunikasi di seluruh Gaza membuat semakin rumit untuk mengkonfirmasi serangan militer Israel tersebut. Adapun terputusnya komunikasi di Gaza sebelumnya dilaporkan oleh kelompok advokasi akses internet netblocks.org dan dikonfirmasi oleh perusahaan telekomunikasi Palestina yakni Paltel. Dikabarkan pemadaman listrik Gaza pertama telah berlangsung selama 36 jam dan pemadaman yang kedua berlangsung selama beberapa jam saja. Di sisi lain, selama pemadaman listrik tersebut, dikabarkan bahwa pengeboman terus berlangsung. Pada Minggu 5 November lalu, pesawat tempur Israel menyerang 2 kamp pengungsi di Gaza Tengah. Serangan tersebut menewaskan sedikitnya 53 orang dan melukai puluhan lainnya menurut pejabat kesehatan Gaza.
Sementara Israel mengatakan bahwa pihaknya akan terus melanjutkan serangan terhadap Hamas. Hal itu meskipun Amerika Serikat atau AS meminta jeda singkat untuk memberikan bantuan kepada warga sipil Palestina yang menderita di Gaza. Sebagai informasi dampak dari konflik Israel dan Hamas ini, Kementerian Kesehatan Palestina mengatakan bahwa lebih dari 9.700 warga Palestina telah tewas. Adapun lebih dari 4.000 orang diantaranya adalah anak-anak. Dikabarkan jumlah korban tewas kemudian kemungkinan juga akan meningkat, yakni ketika pasukan Israel bergerak maju ke lingkungan perkotaan yang padat penduduk di Gaza. Terlebih, serangan udara Israel juga telah menghantam kamp pengungsi Magazi pada Minggu 5 November. Serangan itu menewaskan sedikitnya 40 orang dan melukai 34 lainnya menurut Kementerian Kesehatan Gaza. Adapun diketahui kamp tersebut berada pada zona di mana militer Israel mendesak warga sipil Palestina mengungsi untuk mencari perlindungan. Kota Sderot yang diduduki Israel tidak lagi dilindungi oleh sistem Iron Dome atau kubah besi milik Israel. Dilansir dari almayadin.net pada Senin 6 November 2023, koresponden I24 Israel melaporkan informasi tersebut. Koresponden yang tiba di pemukiman pendudukan kurang dari 1 km dari jalur Gaza itu mengatakan bahwa kota Sderot sekarang telah menjadi kota hantu. Hal itu terjadi setelah otoritas pendudukan mengevakuasi para pemukimnya. Koresponden juga melaporkan pasukan Israel mengatakan kepada kru I-24 bahwa kota tersebut tidak lagi dilindungi oleh baterai Iron Dome untuk melindungi daerah sasaran. Adapun kru I-24 juga disarankan untuk tetap berada di dekat tempat perlindungan jika terjadi serangan roket. Seperti diketahui, jalur Gaza telah menjadi tempat konfrontasi yang intens dalam beberapa hari terakhir, yakni ketika militer pendudukan Israel berupaya mengepung kota Gaza, mengisolasinya dari wilayah lain di jalur Gaza. Sebagai informasi, channel 13 Israel sebelumnya juga melaporkan bahwa Iron Dome tidak efektif melawan roket perlawanan Lebanon. Bahkan ada sebuah video yang beredar di media sosial menunjukkan satu rudal pencegat Iron Dome tidak berfungsi. Rudal tersebut justru berbalik arah menargetkan daerah berpenduduk di pemukiman Rishon LeZion di selatan Tel Aviv. Channel 13 Israel juga melaporkan bahwa Iron Dome tidak efektif melawan roket-roket perlawanan Lebanon. Karena waktu reaksinya yang sangat singkat, sehingga roket-roket tersebut ditembakkan dari Lebanon Selatan ke arah Kiryat Shmona yang jaraknya cukup dekat. Sebagai informasi, konflik yang terjadi di Timur Tengah antara Israel dan Hamas ini memang semakin menyebar, melibatkan pihak lain. Salah satunya kelompok militan Hizbullah di Lebanon yang mendukung Hamas ikut menyerang Israel. Konflik ini terjadi dan berlangsung selama lebih dari 1 bulan. Sejak perang meletus pada Sabtu 7 Oktober 2023, jumlah korban tewas telah mencapai 9.770. Informasi tersebut menurut Kementerian Kesehatan Palestina. Di antara korban-korban tewas itu ada 4.008 anak-anak tewas dalam pertempuran di Gaza. Menurut Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB, sedikitnya 1,5 juta orang dari total populasi 2,3 juta jiwa telah menjadi pengungsi internal di Gaza.
Pasukan Israel terus berupaya untuk menembus jalur Gaza melalui segala arah, namun upaya tersebut mampu digagalkan oleh Hamas, di mana militan Palestina itu mampu menghancurkan kendaraan tempur Israel hingga ratusan prajurit IDF tewas. Dikutip dari tribunnews.com, sebelumnya pasukan Israel telah meningkatkan serangan ke kota Gaza termasuk Gaza Utara. Mereka menggunakan sejumlah pesawat tempur, artileri, dan kapal perang. Namun, serangan itu digagalkan pasukan Hamas, yakni sayap militernya Brigade Al-Qassam, dan justru telah berbalik menyerang tentara Israel. Bahkan Al-Qassam menghancurkan kendaraan militer dan tank dengan granat berpeluncur roket. Lebih lanjut di bagian selatan kota Gaza, tentara Israel terus menembaki daerah di lingkungan Al-Zaitun dan Tal Al-Hawa dengan pesawat tempur dan artileri. Di sana, pasukan Hamas mampu menghancurkan tank Israel menggunakan rudal Al-Yasin 105. Sementara itu, juru bicara Al-Qassam Abu Obeidah menyebut pejuang Hamas sedang melawan pasukan Israel di Beit Hanon, di jalur Gaza Utara, dan di barat kota Gaza. Selain itu, Abu Obeidah menuturkan bahwa Hamas telah menghancurkan 24 kendaraan militer Israel dalam 2 hari terakhir. Lebih lanjut, tentara Israel juga menyebut mereka telah kehilangan 345 tentara sejak pecahnya pertempuran di jalur Gaza pada 7 Oktober lalu. Kendaraan lapis baja milik militer Israel yang rusak berat dalam perang melawan Hamas kembali bertambah. Setidaknya ada 6 tank rezim Zionis yang hancur dalam pertempuran terbarunya. Brigade Ezzedin Al-Hassam dalam pernyataan terbarunya pada Senin 6 November 2023 mengumumkan keberhasilannya menghancurkan 6 tank Israel di berbagai wilayah Gaza. Berdasarkan keterangan tersebut, pasukan Brigade Al-Hassam menghancurkan sebuah tank di barat laut Gaza. Kemudian 2 tank di Al-Hawa yang berada di selatan Gaza dan 3 tank tentara Israel di Beit Hanon dengan roket Yasin 105. Akibat hancurnya tank-tank tersebut, sejumlah besar tentara Zionis tewas. Namun hingga berita ini diturunkan, tentara rezim Zionis belum mengeluarkan pernyataan mengenai hal ini. Menanggapi berlanjutnya pemboman Gaza oleh rezim Zionis, Brigade Al-Hassam menargetkan berbagai wilayah Tel Aviv dengan serangan roket pada Minggu 5 November malam. Rudal Al-Hassam telah menghantam wilayah Al-Tel Aviv. Iron Dome pun dinilai gagal mencegatnya. Arab Saudi mengutuk keras pernyataan seorang menteri Israel yang menyerukan militer melakukan serangan nuklir di jalur Gaza, Palestina. Seruan berbahaya itu disampaikan oleh Menteri Warisan Israel Amichai Eliyahu. Kementerian Luar Negeri Arab Saudi pada Jumat 3 November lalu mengatakan bahwa komentar Eliyahu menunjukkan adanya pengaruh ekstremisme dan kebrutalan di kalangan anggota pemerintah Israel. Ia juga turut mengomentari soal langkah Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu yang membekukan Eliyahu. Menurutnya, tidak dipecatnya Eliyahu sama halnya mengabaikan semua standar dan nilai-nilai kemanusiaan. Pernyataan Eliyahu juga membuat marah Kementerian Luar Negeri Qatar dan Yordania. Qatar menyebut seruan menggunakan nuklir di Gaza sebagai hasutan serius untuk melakukan kejahatan perang dan pengabaian terhadap nilai-nilai kemanusiaan dan moral serta hukum internasional. Sementara Yordania menggambarkan komentar tersebut sebagai seruan untuk melakukan genosida dan kejahatan kebencian yang tidak dapat ditoleransi. Sebelumnya diberitakan Eliyahu mengatakan senjata nuklir bisa menjadi pilihan perang yang sedang berlangsung dengan Hamas. Ia mengaku tidak puas dengan skala pembalasan Israel setelah serangan Hamas pada 7 Oktober lalu. Buntut seruan penggunaan senjata nuklir tersebut, Eliyahu dinonaktifkan dari jabatannya. Kantor Perdana Menteri Israel mengatakan bahwa pernyataan Eliyahu tidak dapat didasari oleh kenyataannya. Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Antony Blinken diam-diam melakukan kunjungan ke Irak pada Minggu 5 November. Dalam kunjungan tidak terjadwal itu, Blinken menemui Perdana Menteri Irak Muhammad Shia al-Sudani.
Blinken mendarat dan berangkat dari kedutaan Amerika Serikat di zona hijau di Baghdad dan bukan dari bandara internasional. Dia terlihat mengenakan baju pelindung lapis baja. Dalam pertemuan itu, Muhammad Syia al-Sudani menegaskan bahwa Irak menolak agresi Zionis ke jalur Gaza. Dia juga menuntut gencatan senjata segera serta membuka perbatasan Rafah untuk menyalurkan lebih banyak bantuan kemanusiaan. Al-Sudani mengatakan dunia internasional harus bertanggung jawab atas pembantaian yang dilakukan pasukan Israel di jalur Gaza. Sementara itu, Blinken menyatakan bahwa Amerika Serikat bekerja keras untuk memastikan bahwa konflik di Gaza tidak meluas. Adapun kunjungan Blinken ke Baghdad ketika kelompok militan Irak pro-Iran menyerang sejumlah pangkalan militer Amerika Serikat di wilayah tersebut. Dalam kesempatan itu, Blinken juga berpesan kepada Irak untuk tidak menyerang personil Amerika Serikat di Timur Tengah. Blinken menegaskan bahwa Amerika Serikat tidak mencari konflik dengan Iran. Ia mengatakan Amerika Serikat akan melindungi baik pasukan maupun warga sipilnya. Militer Israel mengklaim telah mengepung total kota Gaza, Palestina pada Minggu 5 November 2023. IDF membagi wilayah kantong tersebut menjadi dua bagian. Demikian disampaikan oleh juru bicara IDF Daniel Hagari. Dia mengklaim Gaza terbelah menjadi bagian utara dan selatan. Hagari menyatakan pasukan Israel sudah mencapai garis pantai dan menahannya. Adapun pasukan Israel dipimpin oleh unit pengintai Brigade Golani. Menurutnya IDF akan terus mengizinkan warga sipil meninggalkan Gaza Utara untuk melakukan perjalanan ke selatan. Di saat yang bersamaan, Kepala Staf IDF Gerzi Halevi mengatakan bahwa militer Israel siap untuk melancarkan serangan di bagian utara Gaza kapan saja. Ia mengklaim telah menangkis serangan roket harian dari Hizbullah Lebanon beberapa pekan terakhir. Halevi menyebut militer Israel telah menyepakati untuk memulihkan situasi keamanan yang jauh lebih baik di jalur Gaza dan juga di perbatasan. Israel menembak jatuh rudal balistik di luar angkasa untuk pertama kalinya dalam sejarah. Israel disebut menggunakan sistem rudal Arrow untuk menembak jatuh rudal balistik di luar atmosfer bumi. Demikian dilaporkan The Telegraph pada Minggu 5 November 2023. Publikasi tersebut mencatat hal ini sebagai pertempuran pertama di luar angkasa. Rudal tersebut diluncurkan dari Yaman oleh Houthi yang didukung Iran pada Rabu 1 November lalu. Disebut rudal terbang sejauh hampir 1000 mil atau 1600 km di atas semenanjung Arab dalam perjalanan menuju kota pelabuhan Israel Eilat. Dalam sebuah pernyataan, IDF mengatakan bahwa sistem IAF melacak lintasan rudal tersebut, kemudian mencegatnya pada waktu dan lokasi operasional yang paling tepat. Diketahui Angkatan Udara Israel memiliki beberapa baterai sistem Arrow 2. Sistem tersebut menggunakan pencegat hipersonik untuk menghancurkan rudal yang terbang di luar angkasa. Sementara itu dalam foto yang dipublikasi terlihat jejak asap dari pencegat Arrow di Eilat. Penduduk mengaku sempat mendengar ledakan keras di wilayah tersebut. Houthi Yaman juga merilis rekaman yang diduga menunjukkan bahwa rudal tersebut ditembakkan sebagai bagian dari rentetan pesawat berawak dan senjata jarak jauh lainnya yang ditujukan ke wilayah Israel. Perdana Menteri Israel Amichai Eliyahu dinonaktifkan setelah memberikan pernyataan kontroversial soal Gaza Palestina. Dia membahas terkait menjatuhkan bom nuklir hingga mengusulkan agar sipil Gaza tinggal di padang pasir. Sontak pernyataan berbahaya ini mendapat kecaman keras dari berbagai pihak. Lantas siapa sosok Amichai Eliyahu? Mengutip Sky News Senin 6 November, Amichai Eliyahu merupakan seorang menteri dari partai sayap kanan Itamar Ben-Gvir. Dia bukan bagian dari kabinet perang Israel yang dibentuk setelah serangan Hamas pada 7 Oktober lalu. Eliyahu disebut tidak mempunyai pengaruh dalam pengambilan keputusan pemerintah dalam perang tersebut. Namun pernyataan Eliyahu yang menghasut itu mendapat kecaman oleh anggota kabinet lainnya. Imbas pernyataannya, menteri muda itu terancam dipecat. Menteri Pertahanan Israel Yoav Gallant menyerukan pemecatan Eliyahu segera mungkin.
Sebelumnya, kantor Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu telah menonaktifkan Eliyahu setelah pernyataannya menuai kecaman. Netanyahu menyebut komentar Eliyahu keluar dari realitas, sekaligus mengklaim pihaknya selalu menjunjung tinggi hukum internasional. Setidaknya 100 dokter Israel telah menandatangani surat terbuka yang menyerukan IDF untuk mengebom rumah sakit Al-Shifa di Gaza. Sontak seruan ini memicu kecaman dari para dokter di Palestina. Adapun surat terbuka tersebut berbahasa Ibrani dan diunggah oleh wartawan bernama Muna Omari melalui akun Twitter pribadinya pada Minggu 5 November. Dalam surat terbuka itu disebut rumah sakit terbesar di Gaza itu merupakan infrastruktur yang digunakan oleh kelompok Hamas. Para dokter Israel menuding Hamas menggunakan rumah sakit sebagai markas mereka. Surat itu menyatakan tidak ada tempat yang aman bagi siapapun yang mengacaukan rumah sakit dengan kegiatan teror. Disebut penduduk Gaza yang setuju mengubah rumah sakit menjadi markas Hamas, sama halnya menghancurkan mereka sendiri. Surat tersebut mengatakan bahwa kewajiban bagi tentara Israel untuk menargetkan rumah sakit yang diduga untuk melindungi Hamas. Menanggapi surat terbuka itu, Ghazan Abu Sita, seorang ahli bedah Inggris Palestina yang saat ini berada di Gaza, memberikan kecaman. Melalui media sosial Twitternya, dia mengkritik surat itu dengan menyebut para dokter Israel mengambil sumpah Hipokrates yang sama seperti Harold Shipman. Harold Shipman merupakan dokter sadis yang membunuh 250 pasien dengan obat dosis tinggi. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mengejek pemimpin Hamas yakni Yahya Sinwar. Netanyahu menyebut Sinwar sebagai pemimpin Nazi Adolf Hitler yang bersembunyi di bunker sementara rakyatnya menderita akibat perang. Demikian disampaikan Netanyahu dalam wawancaranya di Tel Aviv sebagaimana dikutip dari Jerusalem Post pada Senin 6 November. Dia menuding pimpinan Hamas itu tidak peduli dengan rakyatnya dan menganggap Sinwar bertindak seperti Hitler kecil di dalam bunker. Netanyahu menyebut Sinwar tidak memperhatikan warga sipil di jalur Gaza. Adapun pernyataan Netanyahu ini muncul setelah Menteri Pertahanan Yoav Gallant berjanji militernya akan membunuh Sinwar selama operasi darat di Gaza. Diketahui Hamas yang didukung Iran melakukan serangan mendadak pada 7 Oktober yang menewaskan 1.400 orang dan menyandera lebih dari 240 orang Israel. Tindakan ini memicu operasi pedang besi di mana Israel bersumpah untuk mengusir kelompok Hamas dari wilayah pesisir itu. Juru bicara IDF Daniel Hagari mengungkapkan informasi intelijen terbarunya soal Hamas. Dari informasi intelijen, Hamas disebut menggunakan fasilitas medis di jalur Gaza. Hal ini disampaikan oleh Kementerian Luar Negeri Israel melalui unggahan Twitternya pada Senin 6 November. Dalam keterangan unggahan, disebut Hagari juga memberikan bukti video rekaman yang menunjukkan pintu masuk bawah tanah. Pintu itu disebut berada di rumah sakit Sheikh Hamad di Gaza yang terhubung langsung dengan jaringan terowongan Hamas. Inilah penampakan rumah sakit Sheikh Hamad yang diklaim Israel sebagai infrastruktur bawah tanah yang digunakan Hamas. Dalam rekaman video yang berdurasi 45 detik itu terlihat pintu bawah tanah rumah sakit di Gaza. Rekaman juga menunjukkan beberapa orang berada di sekitar rumah sakit yang dikosongkan itu. Selain itu terlihat juga kendaraan militer yang diduga milik militan Hamas. Teheran menuding Washington menjadi pemicu konflik di Timur Tengah. Menteri Pertahanan Iran memperingatkan Amerika Serikat akan sangat terpukul jika tidak ada gencatan senjata di Gaza, Palestina. Demikian disampaikan Menteri Pertahanan Iran Muhammad Reza Astiani pada Minggu 5 November lalu. Menurutnya Amerika Serikat akan menghadapi dampak besar jika konflik di Gaza tidak segera diakhiri. Iran telah menyerukan gencatan senjata di daerah kantong Palestina itu. Bahkan Iran berulang kali menuding Washington memicu ketegangan di Timur Tengah sejak perang pecah pada 7 Oktober lalu. Adapun pernyataan Astiani ini muncul setelah juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran, Nasser Kanani, mengatakan bahwa Israel melakukan kejahatan perang dan genosida. Menurutnya kejahatan ini terjadi karena dukungan penuh dari pemerintahan Joe Biden. Sementara Amerika Serikat menolak keras untuk menyerukan gencatan penuh antara Israel dengan Hamas. Menlu AS Antony Blinken memilih jeda kemanusiaan sebagai opsinya.
Sebagaimana diketahui, Amerika Serikat telah mengirimkan senjata tambahan kepada pasukan Israel dan mengirim armada Angkatan Laut ke Mediterania Barat untuk menunjukkan dukungan ke Israel. Di sisi lain, Amerika Serikat menuding Iran mendalangi serangan-serangan Hamas terhadap sipil Israel dan memasok senjata kepada kelompok tersebut. Selain itu, Amerika Serikat juga meyakini Iran mendukung milisi-milisi yang telah melakukan serangan UAV dan roket ke pangkalan-pangkalan Amerika Serikat di Timur Tengah. Militer Israel mengklaim telah merebut benteng kelompok Hamas Palestina. Dalam waktu yang bersamaan, IDF menyerang setidaknya 450 sasaran milik Hamas selama 24 jam terakhir. Mengutip The Time of Israel Senin 6 November, benteng yang direbut IDF mencakup pos pengamatan, tempat pelatihan, dan terowongan bawah tanah Hamas. Menurut IDF, beberapa militan Hamas tewas ketika pasukan merebut fasilitas tersebut. Beberapa komandan lapangan Hamas lainnya tewas dalam pertempuran lainnya. Secara terpisah, jet tempur IDF telah menewaskan pejabat Hamas bernama Jamal Musa. Pejabat Hamas tersebut yang bertanggung jawab atas operasi keamanan khusus organisasi tersebut. Selain itu, tentara IDF membunuh komandan batalion Hamas dalam pertempuran di lapangan. Dilaporkan juga bahwa jet tempur IDF menyerang lebih dari 450 sasaran Hamas di jalur Gaza selama 24 jam terakhir, termasuk terowongan, fasilitas militer, pos pengamatan, dan posisi peluncuran rudal anti-tank. Militan Hizbullah kembali membuat Israel kocar-kacir. Pasukan Lebanon tersebut menggunakan senjata neraka roket Katyusha hingga membuat Iron Dome Israel jebol. Peluncur roket Katyusha sendiri ternyata dikenal sebagai salah satu senjata paling mematikan saat Perang Dunia II. Roket Katyusha Hizbullah kembali menghantam beberapa titik di Israel pada Minggu 5 November 2023. Roket yang memporak-porandakan Iron Dome Israel itu ternyata dulunya juga ditakuti oleh prajurit Jerman dalam Perang Dunia II. Roket dengan nama resmi BM-13 tersebut mampu diarahkan untuk menghantam berbagai wilayah yang diincar. BM sendiri berarti mesin tempur dan 13 merujuk pada kaliber rudal yang digunakan. Rudal Katyusha juga disebut memiliki efek yang sangat cepat dan menghancurkan. Hal ini disebabkan oleh tenaga Katyusha yang mampu menghasilkan beberapa ton ledakan hanya dalam beberapa detik dan mencakup area yang luas. Dalam satu tembakan, roket ini sebanding dengan 70 senjata artileri barat yang digabungkan secara serentak. Militer Israel mengklaim telah merebut benteng kelompok Hamas Palestina. Dalam waktu yang bersamaan, IDF menyerang setidaknya 450 sasaran milik Hamas selama 24 jam terakhir. Mengutip The Time of Israel Senin 6 November, benteng yang direbut IDF mencakup pos pengamatan, tempat pelatihan, dan terowongan bawah tanah Hamas. Menurut IDF, beberapa militan Hamas tewas ketika pasukan merebut fasilitas tersebut. Beberapa komandan lapangan Hamas lainnya tewas dalam pertempuran lainnya. Secara terpisah, jet tempur IDF telah menewaskan pejabat Hamas bernama Jamal Musa. Pejabat Hamas tersebut yang bertanggung jawab atas operasi keamanan khusus organisasi tersebut. Selain itu, tentara IDF membunuh komandan batalion Hamas dalam pertempuran di lapangan. Dilaporkan juga bahwa jet tempur IDF menyerang lebih dari 450 sasaran Hamas di jalur Gaza selama 24 jam terakhir, termasuk terowongan, fasilitas militer, pos pengamatan, dan posisi peluncuran rudal anti-tank. Militer Israel mengklaim telah merebut benteng kelompok Hamas Palestina. Dalam waktu yang bersamaan, IDF menyerang setidaknya 450 sasaran milik Hamas selama 24 jam terakhir. Mengutip The Time of Israel Senin 6 November, benteng yang direbut IDF mencakup pos pengamatan, tempat pelatihan, dan terowongan bawah tanah Hamas. Menurut IDF, beberapa militan Hamas tewas ketika pasukan merebut fasilitas tersebut. Beberapa komandan lapangan Hamas lainnya tewas dalam pertempuran lainnya. Secara terpisah, jet tempur IDF telah menewaskan pejabat Hamas bernama Jamal Musa. Pejabat Hamas tersebut yang bertanggung jawab atas operasi keamanan khusus organisasi tersebut. Selain itu, tentara IDF membunuh komandan batalion Hamas dalam pertempuran di lapangan. Dilaporkan juga bahwa jet tempur IDF menyerang lebih dari 450 sasaran Hamas di jalur Gaza selama 24 jam terakhir, termasuk terowongan, fasilitas militer, pos pengamatan, dan posisi peluncuran rudal anti-tank.
Di tengah konflik Israel-Hamas, sosok Ahed Tamimi menjadi sorotan. Tamimi dikenal sebagai gadis pahlawan Palestina yang saat ini kembali dipenjara oleh tentara Israel. Ia ditangkap di tepi barat setelah dituduh menghasut kekerasan dan menyerang pasukan pertahanan Israel atau IDF. Sosok Ahed Tamimi merupakan seorang aktivis terkemuka Palestina. Gadis 22 tahun tersebut menjadi ikon pejuang Palestina sejak usia 14 tahun ketika ia menggigit seorang tentara Israel, di mana saat itu ia berupaya mencegah para tentara Zionis untuk menangkap adik laki-lakinya. Beberapa tahun lalu Tamimi juga sempat viral karena mendorong, menendang, dan menampar tentara Israel yang bersenjata lengkap. Pada tahun 2018, ia juga sempat ditahan selama 4 bulan atas 4 tuduhan penyerangan terhadap tentara Israel. Ia juga disebut telah menghasut dan campur tangan terhadap pasukan tersebut. Kini ia kembali ditangkap oleh militer Israel karena dicurigai menghasut kekerasan dan kegiatan terorisme di kota Nabi Saleh. Karena berbagai aksinya itu, potret besar Tamimi pun dilukis di tembok pemisah Israel dengan tepi barat di dekat Yerusalem. Surat kabar Israel Haaretz mengecam pernyataan dari Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu yang menanggapi soal bom nuklir yang diungkapkan oleh Menteri Warisan Israel. Surat kabar itu bahkan menyebut bahwa kini Netanyahu telah meninggalkan Israel dengan lebih memprioritaskan pemerintahannya. Diketahui bahwa Menteri Warisan Amichai Eliyahu sempat menyarankan untuk menggunakan bom nuklir terhadap penduduk sipil di jalur Gaza. Namun hal itu mendapat kecaman dari Netanyahu hingga akan memecat menteri tersebut. Surat kabar Haaretz mengkritik tanggapan Netanyahu sebagai respons yang lemah. Mereka mengatakan bahwa Netanyahu memprioritaskan pelestarian pemerintahannya dibandingkan pelestarian Israel. Surat kabar itu menegaskan bahwa isu ini lebih dari sekedar pernyataan dari Menteri Warisan tersebut. Namun juga disebutkan oleh Haaretz bahwa akar permasalahan terletak pada legitimasi dan pemerintahan Israel yang dikendalikan oleh partai ekstrim milik Netanyahu. Surat kabar tersebut menambahkan bahwa kehadiran Netanyahu yang melegitimasi kelompok ekstrim kanan dan Kahanisme juga merupakan sebuah masalah, mengingat bahwa di bawah pemerintahannya Israel telah menjadi lebih ekstrim. Pasukan Israel kembali melancarkan serangan darat ke Gaza dengan merangsek ke tepi barat Palestina. Kendaraan lapis baja itu pun seketika meledak karena jebakan yang dibuat oleh Hamas. Dalam video yang diunggah di media sosial Telegram pada Senin 6 November memperlihatkan konvoi kendaraan lapis baja Israel merangsek ke tepi barat Palestina. Namun saat kendaraan itu melaju, secara tiba-tiba kendaraan pun meledak. Akibat ledakan itu membuat kepulan asap pekat membumbung tinggi di udara. Dikabarkan bahwa konvoi Israel itu dicegah dengan alat peledak improvisasi atau IED alias bom di tepi barat. Terlihat kendaraan lapis baja yang di belakang pun menghentikan lajunya. Tampak Israel mencoba merangsek ke tepi barat pada malam hari. Sebelumnya, Brigadir Jenderal Ido Misrahi, Kepala Insinyur Militer Israel, mengatakan bahwa Hamas telah mempersiapkan diri untuk pertempuran darat dengan Israel. Hal itu terlihat dari adanya medan tempur di Gaza yang ditanami banyak ladang ranjau dan jebakan, sehingga hal tersebut menyulitkan pasukan Zionis untuk memasuki Gaza. Hizbullah kembali melancarkan serangan di Kiryat Shmona, kota di Israel. Pasukan Lebanon dengan menggunakan roket Katyusha mampu menjebol Iron Dome milik Israel. Bahkan atas serangan itu menyebabkan kebakaran hebat di kota tersebut. Terlihat dalam video detik-detik saat kota di Israel itu dihantam menggunakan roket Katyusha milik Hizbullah. Dalam video tersebut terlihat roket Hizbullah menghantam beberapa titik di kota Kiryat. Hantaman roket itu pun mampu menciptakan ledakan hebat di kota tersebut. Bahkan ledakan itu juga membakar sejumlah titik di kota itu. Sementara itu, Al-Mayadin melaporkan bahwa Hizbullah mengaku bertanggung jawab atas serangan tersebut. Dalam pernyataannya, Hizbullah mengatakan serangan itu sebagai aksi balas dendam setelah Israel menyerang seorang wanita dan 3 cucunya. Ini bukan pertama kalinya Kiryat Shmona dihantam roket oleh Hizbullah. Pada Kamis pekan lalu, Hizbullah meluncurkan serangan roket yang sama di wilayah tersebut. Para pejuang Hizbullah menyerang secara bersamaan dengan sayap bersenjata Hamas bagian Lebanon. Mereka menyebut telah menembakkan selusin roket ke kota itu sebagai tanggapan atas pembantaian pendudukan atau Israel terhadap rakyat di Gaza. Serangan itu memicu kebakaran hebat yang mengenai sejumlah gedung di kota tersebut. Bahkan deretan mobil yang terparkir di sebelahnya juga ikut hangus.
Sejumlah tentara Israel yang ada di Gaza Utara dilaporkan mundur. Hal itu terjadi seusai mereka menghadapi perlawanan sengit dari pasukan Brigade Al-Qassam. Perang panas itu menyebabkan puluhan tentara Israel tewas dan sebagian lainnya terluka. Dikutip dari Tribun News, sebelumnya pasukan Israel telah meningkatkan serangan ke kota Gaza, termasuk Gaza Utara. Para tentara Zionis itu menggunakan pesawat tempur, artileri hingga kapal perang. Di sisi lain, pasukan Hamas Brigade Al-Qassam menyatakan telah melakukan serangan balik. Bahkan pihaknya mengklaim telah menghancurkan 24 kendaraan militer dan tank milik Israel. Diketahui pasukan Israel itu mundur dari Gaza Utara pada Sabtu 4 November 2023. Mereka awalnya ditempatkan di daerah Al-Mahousi di utara kota Gaza. Sebagian lainnya ditempatkan di wilayah utara kamp pengungsi Al-Shati, barat laut kota Gaza. Kini pasukan Israel itu kembali ke utara dan ditempatkan di daerah Al-Amrikia, barat laut Beit Lahia. Itu berarti pasukan Israel mundur 2 km dari daerah yang dicapai pada hari pertama operasi darat. Tempat mundurnya pasukan militer Israel itu diketahui di kawasan pertanian yang jauh dari pemukiman warga. Jumlah tentara Israel yang tewas dalam pertempuran melawan Hamas terus bertambah. Pada Minggu 5 November kemarin, militer Israel mengonfirmasi 347 tentara tewas sejak perang dimulai. Juru bicara militer Israel, Daniel Hagari menyebut ratusan tentara yang gugur sebagai pahlawan. Rata-rata korban masih berusia muda antara 20 hingga 30 tahun. Selain kematian tentara, Israel juga melaporkan jumlah warga sipil yang tewas sejak 7 Oktober, yakni 1.400 orang. Kemudian 240 warga masih disandra kelompok militan Hamas di jalur Gaza. Saat ini, pertempuran kedua pihak masih berlanjut melalui darat. Israel mengklaim berhasil mengepung Gaza dan membaginya menjadi 2 bagian. Tujuan utamanya adalah untuk membebaskan sandera serta membunuh para petinggi Hamas. Namun faktanya, warga sipil di Gaza yang justru kebanyakan menjadi korban. Menurut Kementerian Kesehatan Palestina, data kematian sejak 7 Oktober menembus angka 9.770 jiwa. Perancis mengantarkan 3 pesawat yang mengangkut 54 ton bantuan untuk para warga yang terdampak perang di Gaza. Adapun pesawat tentara Airbus A400M milik Angkatan Udara Perancis terlihat sebelum lepas landas untuk mengirimkan bantuan kemanusiaan di Gaza, yakni pada Sabtu 4 November 2023 di Pangkalan Udara Orleans, Prancis. Dilansir dari alarabia.net pada Minggu 6 November 2023, bantuan tersebut tiba di Mesir. Lebih lanjut, Prancis juga dikabarkan memiliki 3 kapal angkatan laut di Mediterania Timur yang siap untuk membantu dan merespons situasi yang berkembang di Gaza saat ini. Informasi tersebut diungkapkan oleh para pejabat senior Perancis pada hari Minggu. Lebih lanjut, pengumuman soal pengiriman bantuan ke Gaza itu disampaikan ketika Menteri Luar Negeri Perancis, Catherine Colonna, menyerukan segera dilakukan gencatan senjata kemanusiaan. Hal itu ia ungkapkan selama perjalanan ke Doha, Qatar, dan memperingatkan agar konflik tidak menyebar di wilayah tersebut. Seperti diketahui, hal itu menanggapi Israel yang telah berulang kali menolak seruan internasional untuk melakukan gencatan senjata dalam 4 minggu sejak berkonflik dengan Hamas. Pada 7 Oktober lalu, militan Hamas yang menguasai jalur Gaza menyerbu perbatasan Israel dan menewaskan 1.400 orang serta menyandra lebih dari 240 lainnya. Israel sejak saat itu kemudian melakukan serangan balasan ke Gaza. Serangan-serangan dilakukan baik dari udara maupun darat. Hal itu pun memicu kekhawatiran global terhadap kondisi kemanusiaan di wilayah tersebut. Bahkan menurut para pejabat Gaza pada Minggu 5 November, serangan Israel selama sebulan ini telah menewaskan lebih dari 9.770 warga Palestina. Sebagai informasi, bantuan dari Prancis ini dikirimkan pada akhir pekan dengan 2 pesawat Airbus
A400M yang sebagian berlapis baja. Informasi itu diungkapkan oleh tentara Prancis di media sosial X. Menteri Pertahanan Prancis, yakni Sebastien Lecornu, kemudian mengatakan bahwa pesawat bantuan A400M ketiga juga telah tiba di Gaza. Sementara itu, menurut Angkatan Darat Prancis di media sosial X, sebuah kapal induk Prancis yakni Tonnerre yang memiliki fasilitas pendukung medis dan 2 kapal Angkatan Laut Prancis juga berada di Mediterania. Kapal-kapal tersebut disebut sebagai bagian dari perangkat kuat dan serbabisa yang mampu mengintegrasikan perkembangan situasi di wilayah konflik. Sementara pada Kamis 2 November lalu, Menteri Pertahanan Lecornu mengumumkan bahwa kapal induk helikopter kedua Dixmude akan segera dikirim. Militer Israel mengklaim telah mengepung kota Gaza dan membagi jalur wilayah Palestina yang terkepung ini menjadi 2, yakni saat Gaza mengalami pemadaman komunikasi total, yang ketiga sejak dimulainya konflik dengan militan Hamas. Adapun menurut juru bicara militer Israel, Daniel Hagari, pada Minggu 5 November 2023, wilayah tersebut dibagi menjadi 2, yakni Gaza Utara dan Gaza Selatan. Daniel Hagari menyebut hal itu sebagai tahap penting dalam perang Israel melawan militan Hamas. Dilansir dari Al Jazeera pada Minggu 5 November, media Israel melaporkan bahwa pasukannya diperkirakan akan memasuki kota Gaza dalam waktu 48 jam. Ledakan dahsyat juga terlihat di Gaza Utara setelah malam tiba. Meski begitu, karena terputusnya komunikasi di seluruh Gaza membuat semakin rumit untuk mengkonfirmasi serangan militer Israel tersebut. Adapun terputusnya komunikasi di Gaza sebelumnya dilaporkan oleh kelompok advokasi akses internet netblocks.org dan dikonfirmasi oleh perusahaan telekomunikasi Palestina yakni Paltel. Dikabarkan pemadaman listrik Gaza pertama telah berlangsung selama 36 jam dan pemadaman yang kedua berlangsung selama beberapa jam saja. Di sisi lain, selama pemadaman listrik tersebut, dikabarkan bahwa pengeboman terus berlangsung. Pada Minggu 5 November lalu, pesawat tempur Israel menyerang 2 kamp pengungsi di Gaza Tengah. Serangan tersebut menewaskan sedikitnya 53 orang dan melukai puluhan lainnya menurut pejabat kesehatan Gaza. Sementara Israel mengatakan bahwa pihaknya akan terus melanjutkan serangan terhadap Hamas. Hal itu meskipun Amerika Serikat atau AS meminta jeda singkat untuk memberikan bantuan kepada warga sipil Palestina yang menderita di Gaza. Sebagai informasi dampak dari konflik Israel dan Hamas ini, Kementerian Kesehatan Palestina mengatakan bahwa lebih dari 9.700 warga Palestina telah tewas. Adapun lebih dari 4.000 orang diantaranya adalah anak-anak. Dikabarkan jumlah korban tewas kemudian kemungkinan juga akan meningkat, yakni ketika pasukan Israel bergerak maju ke lingkungan perkotaan yang padat penduduk di Gaza. Terlebih, serangan udara Israel juga telah menghantam kamp pengungsi Magazi pada Minggu 5 November. Serangan itu menewaskan sedikitnya 40 orang dan melukai 34 lainnya menurut Kementerian Kesehatan Gaza. Adapun diketahui kamp tersebut berada pada zona di mana militer Israel mendesak warga sipil Palestina mengungsi untuk mencari perlindungan.
Kota Sderot yang diduduki Israel tidak lagi dilindungi oleh sistem Iron Dome atau kubah besi milik Israel. Dilansir dari almayadin.net pada Senin 6 November 2023, koresponden I24 Israel melaporkan informasi tersebut. Koresponden yang tiba di pemukiman pendudukan kurang dari 1 km dari jalur Gaza itu mengatakan bahwa kota Sderot sekarang telah menjadi kota hantu. Hal itu terjadi setelah otoritas pendudukan mengevakuasi para pemukimnya. Koresponden juga melaporkan pasukan Israel mengatakan kepada kru I-24 bahwa kota tersebut tidak lagi dilindungi oleh baterai Iron Dome untuk melindungi daerah sasaran. Adapun kru I-24 juga disarankan untuk tetap berada di dekat tempat perlindungan jika terjadi serangan roket. Seperti diketahui, jalur Gaza telah menjadi tempat konfrontasi yang intens dalam beberapa hari terakhir, yakni ketika militer pendudukan Israel berupaya mengepung kota Gaza, mengisolasinya dari wilayah lain di jalur Gaza. Sebagai informasi, channel 13 Israel sebelumnya juga melaporkan bahwa Iron Dome tidak efektif melawan roket perlawanan Lebanon. Bahkan ada sebuah video yang beredar di media sosial menunjukkan satu rudal pencegat Iron Dome tidak berfungsi. Rudal tersebut justru berbalik arah menargetkan daerah berpenduduk di pemukiman Rishon LeZion di selatan Tel Aviv. Channel 13 Israel juga melaporkan bahwa Iron Dome tidak efektif melawan roket-roket perlawanan Lebanon. Karena waktu reaksinya yang sangat singkat, sehingga roket-roket tersebut ditembakkan dari Lebanon Selatan ke arah Kiryat Shmona yang jaraknya cukup dekat. Sebagai informasi, konflik yang terjadi di Timur Tengah antara Israel dan Hamas ini memang semakin menyebar, melibatkan pihak lain. Salah satunya kelompok militan Hizbullah di Lebanon yang mendukung Hamas ikut menyerang Israel. Konflik ini terjadi dan berlangsung selama lebih dari 1 bulan. Sejak perang meletus pada Sabtu 7 Oktober 2023, jumlah korban tewas telah mencapai 9.770. Informasi tersebut menurut Kementerian Kesehatan Palestina. Di antara korban-korban tewas itu ada 4.008 anak-anak tewas dalam pertempuran di Gaza. Menurut Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB, sedikitnya 1,5 juta orang dari total populasi 2,3 juta jiwa telah menjadi pengungsi internal di Gaza. Sebelum lepas landas untuk mengirimkan bantuan kemanusiaan di Gaza, yakni pada Sabtu 4 November 2023 di Pangkalan Udara Orleans, Prancis. Dilansir dari alarabia.net pada Minggu 6 November 2023, bantuan tersebut tiba di Mesir. Lebih lanjut, Prancis juga dikabarkan memiliki 3 kapal angkatan laut di Mediterania Timur yang siap untuk membantu dan merespons situasi yang berkembang di Gaza saat ini. Informasi tersebut diungkapkan oleh para pejabat senior Prancis pada hari Minggu. Lebih lanjut, pengumuman soal pengiriman bantuan ke Gaza itu disampaikan ketika Menteri Luar Negeri Prancis, Catherine Colonna, menyerukan segera dilakukan gencatan senjata kemanusiaan. Hal itu ia ungkapkan selama perjalanan ke Doha, Qatar, dan memperingatkan agar konflik tidak menyebar di wilayah tersebut. Seperti diketahui, hal itu menanggapi Israel yang telah berulang kali menolak seruan internasional untuk melakukan gencatan senjata dalam 4 minggu sejak berkonflik dengan Hamas. Pada 7 Oktober lalu, militan Hamas yang menguasai jalur Gaza menyerbu perbatasan Israel dan menewaskan 1.400 orang serta menyandra lebih dari 240 lainnya. Israel sejak saat itu kemudian melakukan serangan balasan ke Gaza. Serangan-serangan dilakukan baik dari udara maupun darat. Hal itu pun memicu kekhawatiran global terhadap kondisi kemanusiaan di wilayah tersebut. Bahkan menurut para pejabat Gaza pada Minggu 5 November, serangan Israel selama sebulan ini telah menewaskan lebih dari 9.770 warga Palestina. Sebagai informasi, bantuan dari Prancis ini dikirimkan pada akhir pekan dengan 2 pesawat Airbus
A400M yang sebagian berlapis baja. Informasi itu diungkapkan oleh tentara Prancis di media sosial X. Menteri Pertahanan Prancis, yakni Sebastien Lecornu, kemudian mengatakan bahwa pesawat bantuan A400M ketiga juga telah tiba di Gaza. Sementara itu, menurut Angkatan Darat Prancis di media sosial X, sebuah kapal induk Prancis yakni Tonnerre yang memiliki fasilitas pendukung medis dan 2 kapal Angkatan Laut Prancis juga berada di Mediterania. Kapal-kapal tersebut disebut sebagai bagian dari perangkat kuat dan serbabisa yang mampu mengintegrasikan perkembangan situasi di wilayah konflik. Sementara pada Kamis 2 November lalu, Menteri Pertahanan Lecornu mengumumkan bahwa kapal induk helikopter kedua Dixmude akan segera dikirim. Militer Israel mengklaim telah mengepung kota Gaza dan membagi jalur wilayah Palestina yang terkepung ini menjadi 2, yakni saat Gaza mengalami pemadaman komunikasi total, yang ketiga sejak dimulainya konflik dengan militan Hamas. Adapun menurut juru bicara militer Israel, Daniel Hagari, pada Minggu 5 November 2023, wilayah tersebut dibagi menjadi 2, yakni Gaza Utara dan Gaza Selatan. Daniel Hagari menyebut hal itu sebagai tahap penting dalam perang Israel melawan militan Hamas. Dilansir dari Al Jazeera pada Minggu 5 November, media Israel melaporkan bahwa pasukannya diperkirakan akan memasuki kota Gaza dalam waktu 48 jam. Ledakan dahsyat juga terlihat di Gaza Utara setelah malam tiba. Meski begitu, karena terputusnya komunikasi di seluruh Gaza membuat semakin rumit untuk mengkonfirmasi serangan militer Israel tersebut. Adapun terputusnya komunikasi di Gaza sebelumnya dilaporkan oleh kelompok advokasi akses internet netblocks.org dan dikonfirmasi oleh perusahaan telekomunikasi Palestina yakni Paltel. Dikabarkan pemadaman listrik Gaza pertama telah berlangsung selama 36 jam dan pemadaman yang kedua berlangsung selama beberapa jam saja. Di sisi lain, selama pemadaman listrik tersebut, dikabarkan bahwa pengeboman terus berlangsung. Pada Minggu 5 November lalu, pesawat tempur Israel menyerang 2 kamp pengungsi di Gaza Tengah. Serangan tersebut menewaskan sedikitnya 53 orang dan melukai puluhan lainnya menurut pejabat kesehatan Gaza. Sementara Israel mengatakan bahwa pihaknya akan terus melanjutkan serangan terhadap Hamas. Hal itu meskipun Amerika Serikat atau AS meminta jeda singkat untuk memberikan bantuan kepada warga sipil Palestina yang menderita di Gaza. Sebagai informasi dampak dari konflik Israel dan Hamas ini, Kementerian Kesehatan Palestina mengatakan bahwa lebih dari 9.700 warga Palestina telah tewas. Adapun lebih dari 4.000 orang diantaranya adalah anak-anak. Dikabarkan jumlah korban tewas kemudian kemungkinan juga akan meningkat, yakni ketika pasukan Israel bergerak maju ke lingkungan perkotaan yang padat penduduk di Gaza. Terlebih, serangan udara Israel juga telah menghantam kamp pengungsi Magazi pada Minggu 5 November. Serangan itu menewaskan sedikitnya 40 orang dan melukai 34 lainnya menurut Kementerian Kesehatan Gaza. Adapun diketahui kamp tersebut berada pada zona di mana militer Israel mendesak warga sipil Palestina mengungsi untuk mencari perlindungan.
Kota Sderot yang diduduki Israel tidak lagi dilindungi oleh sistem Iron Dome atau kubah besi milik Israel. Dilansir dari almayadin.net pada Senin 6 November 2023, koresponden I24 Israel melaporkan informasi tersebut. Koresponden yang tiba di pemukiman pendudukan kurang dari 1 kilometer dari jalur Gaza itu mengatakan bahwa kota Sderot sekarang telah menjadi kota hantu. Hal itu terjadi setelah otoritas pendudukan mengevakuasi para pemukimnya. Koresponden juga melaporkan pasukan Israel mengatakan kepada kru I-24 bahwa kota tersebut tidak lagi dilindungi oleh baterai Iron Dome untuk melindungi daerah sasaran. Adapun kru I-24 juga disarankan untuk tetap berada di dekat tempat perlindungan jika terjadi serangan roket. Seperti diketahui, jalur Gaza telah menjadi tempat konfrontasi yang intens dalam beberapa hari terakhir, yakni ketika militer pendudukan Israel berupaya mengepung kota Gaza, mengisolasinya dari wilayah lain di jalur Gaza. Sebagai informasi, channel 13 Israel sebelumnya juga melaporkan bahwa Iron Dome tidak efektif melawan roket perlawanan Lebanon. Bahkan ada sebuah video yang beredar di media sosial menunjukkan satu rudal pencegat Iron Dome tidak berfungsi. Rudal tersebut justru berbalik arah menargetkan daerah berpenduduk di pemukiman Rishon LeZion di selatan Tel Aviv. Channel 13 Israel juga melaporkan bahwa Iron Dome tidak efektif melawan roket-roket perlawanan Lebanon. Karena waktu reaksinya yang sangat singkat, sehingga roket-roket tersebut ditembakkan dari Lebanon Selatan ke arah Kiryat Shmona yang jaraknya cukup dekat. Sebagai informasi, konflik yang terjadi di Timur Tengah antara Israel dan Hamas ini memang semakin menyebar, melibatkan pihak lain. Salah satunya kelompok militan Hizbullah di Lebanon yang mendukung Hamas ikut menyerang Israel. Konflik ini terjadi dan berlangsung selama lebih dari 1 bulan. Sejak perang meletus pada Sabtu 7 Oktober 2023, jumlah korban tewas telah mencapai 9.770. Informasi tersebut menurut Kementerian Kesehatan Palestina. Di antara korban-korban tewas itu ada 4.008 anak-anak tewas dalam pertempuran di Gaza. Menurut Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB, sedikitnya 1,5 juta orang dari total populasi 2,3 juta jiwa telah menjadi pengungsi internal di Gaza. Pasukan Israel terus berupaya untuk menembus jalur Gaza melalui segala arah, namun upaya tersebut mampu digagalkan oleh Hamas, di mana militan Palestina itu mampu menghancurkan kendaraan tempur Israel hingga ratusan prajurit IDF tewas. Dikutip dari tribunnews.com, sebelumnya pasukan Israel telah meningkatkan serangan ke kota Gaza termasuk Gaza Utara. Mereka menggunakan sejumlah pesawat tempur, artileri, dan kapal perang. Namun, serangan itu digagalkan pasukan Hamas, yakni sayap militernya Brigade Al-Qassam, dan justru telah berbalik menyerang tentara Israel. Bahkan Al-Qassam menghancurkan kendaraan militer dan tank dengan granat berpeluncur roket. Lebih lanjut di bagian selatan kota Gaza, tentara Israel terus menembaki daerah di lingkungan Al-Zaitun dan Tal Al-Hawa dengan pesawat tempur dan artileri. Di sana, pasukan Hamas mampu menghancurkan tank Israel menggunakan rudal Al-Yasin 105. Sementara itu, juru bicara Al-Qassam Abu Obeidah menyebut pejuang Hamas sedang melawan pasukan Israel di Beit Hanon, di jalur Gaza Utara dan di barat kota Gaza. Selain itu, Abu Obeidah menuturkan bahwa Hamas telah menghancurkan 24 kendaraan militer Israel dalam 2 hari terakhir. Lebih lanjut,
lanjut, tentara Israel juga menyebut mereka telah kehilangan 345 tentara sejak pecahnya pertempuran di jalur Gaza pada 7 Oktober lalu. Kendaraan lapis baja milik militer Israel yang rusak berat dalam perang melawan Hamas kembali bertambah. Setidaknya ada 6 tank rezim Zionis yang hancur dalam pertempuran terbarunya. Brigade Ezzedin Al-Hassam dalam pernyataan terbarunya pada Senin 6 November 2023 mengumumkan keberhasilannya menghancurkan 6 tank Israel di berbagai wilayah Gaza. Berdasarkan keterangan tersebut, pasukan Brigade Al-Hassam menghancurkan sebuah tank di barat laut Gaza. Kemudian 2 tank di Al-Hawa yang berada di selatan Gaza dan 3 tank tentara Israel di Beit Hanoun dengan roket Yasin 105. Akibat hancurnya tank-tank tersebut, sejumlah besar tentara Zionis tewas. Namun hingga berita ini diturunkan, tentara rezim Zionis belum mengeluarkan pernyataan mengenai hal ini. Menanggapi berlanjutnya pemboman Gaza oleh rezim Zionis, Brigade Al-Hassam menargetkan berbagai wilayah Tel Aviv dengan serangan roket pada Minggu 5 November malam. Rudal Al-Hassam telah menghantam wilayah Al-Tel Aviv. Iron Dome pun dinilai gagal mencegatnya. Arab Saudi mengutuk keras pernyataan seorang menteri Israel yang menyerukan militer melakukan serangan nuklir di jalur Gaza, Palestina. Seruan berbahaya itu disampaikan oleh Menteri Warisan Israel Amichai Eliyahu. Kementerian Luar Negeri Arab Saudi pada Jumat 3 November lalu mengatakan bahwa komentar Eliyahu menunjukkan adanya pengaruh ekstremisme dan kebrutalan di kalangan anggota pemerintah Israel. Ia juga turut mengomentari soal langkah Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu yang membekukan Eliyahu. Menurutnya, tidak dipecatnya Eliyahu sama halnya mengabaikan semua standar dan nilai-nilai kemanusiaan. Pernyataan Eliyahu juga membuat marah Kementerian Luar Negeri Qatar dan Yordania. Qatar menyebut seruan menggunakan nuklir di Gaza sebagai hasutan serius untuk melakukan kejahatan perang dan pengabaian terhadap nilai-nilai kemanusiaan dan moral serta hukum internasional. Sementara Yordania menggambarkan komentar tersebut sebagai seruan untuk melakukan genosida dan kejahatan kebencian yang tidak dapat ditoleransi. Sebelumnya diberitakan Eliyahu mengatakan senjata nuklir bisa menjadi pilihan perang yang sedang berlangsung dengan Hamas. Ia mengaku tidak puas dengan skala pembalasan Israel setelah serangan Hamas pada 7 Oktober lalu. Buntut seruan penggunaan senjata nuklir tersebut, Eliyahu dinonaktifkan dari jabatannya. Kantor Perdana Menteri Israel mengatakan bahwa pernyataan Eliyahu tidak dapat didasari oleh kenyataannya. Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Antony Blinken diam-diam melakukan kunjungan ke Irak pada Minggu 5 November. Dalam kunjungan tidak terjadwal itu, Blinken menemui Perdana Menteri Irak Muhammad Shia al-Sudani. Blinken mendarat dan berangkat dari Kedutaan Amerika Serikat di zona hijau di Baghdad dan bukan dari bandara internasional. Dia terlihat mengenakan baju pelindung lapis baja. Dalam pertemuan itu, Muhammad Shia al-Sudani menegaskan bahwa Irak menolak agresi Zionis ke jalur Gaza. Dia juga menuntut gencatan senjata segera serta membuka perbatasan Rafah untuk menyalurkan lebih banyak bantuan kemanusiaan. Al-Sudani mengatakan dunia internasional harus bertanggung jawab atas pembantaian yang dilakukan pasukan Israel di jalur Gaza. Sementara itu, Blinken menyatakan bahwa Amerika Serikat bekerja keras untuk memastikan bahwa konflik di Gaza tidak meluas. Adapun kunjungan Blinken ke Baghdad ketika kelompok militan Irak pro-Iran menyerang sejumlah pangkalan militer Amerika Serikat di wilayah tersebut. Dalam kesempatan itu, Blinken juga berpesan kepada Irak untuk tidak menyerang personil Amerika Serikat di Timur Tengah. Blinken menegaskan bahwa Amerika Serikat tidak mencari konflik dengan Iran. Ia mengatakan Amerika Serikat akan melindungi baik pasukan maupun warga sipilnya. Militer Israel mengklaim telah mengepung total kota Gaza, Palestina pada Minggu 5 November 2023. IDF membagi wilayah kantong tersebut menjadi 2 bagian.
Demikian disampaikan oleh juru bicara IDF Daniel Hagari. Dia mengklaim Gaza terbelah menjadi bagian utara dan selatan. Hagari menyatakan pasukan Israel sudah mencapai garis pantai dan menahannya. Adapun pasukan Israel dipimpin oleh unit pengintai Brigade Golani. Menurutnya IDF akan terus mengizinkan warga sipil meninggalkan Gaza Utara untuk melakukan perjalanan ke selatan. Di saat yang bersamaan, Kepala Staf IDF Gerzi Halevi mengatakan bahwa militer Israel siap untuk melancarkan serangan di bagian utara Gaza kapan saja. Ia mengklaim telah menangkis serangan roket harian dari Hizbullah Lebanon beberapa pekan terakhir. Halevi menyebut militer Israel telah menyepakati untuk memulihkan situasi keamanan yang jauh lebih baik di jalur Gaza dan juga di perbatasan. Israel menembak jatuh rudal balistik di luar angkasa untuk pertama kalinya dalam sejarah. Israel disebut menggunakan sistem rudal Arrow untuk menembak jatuh rudal balistik di luar atmosfer bumi. Demikian dilaporkan The Telegraph pada Minggu 5 November 2023. Publikasi tersebut mencatat hal ini sebagai pertempuran pertama di luar angkasa. Rudal tersebut diluncurkan dari Yaman oleh Houthi yang didukung Iran pada Rabu 1 November lalu. Disebut rudal terbang sejauh hampir 1000 mil atau 1600 km di atas semenanjung Arab dalam perjalanan menuju kota pelabuhan Israel Eilat. Dalam sebuah pernyataan, IDF mengatakan bahwa sistem IAF melacak lintasan rudal tersebut, kemudian mencegatnya pada waktu dan lokasi operasional yang paling tepat. Diketahui Angkatan Udara Israel memiliki beberapa baterai sistem Arrow 2. Sistem tersebut menggunakan pencegat hipersonik untuk menghancurkan rudal yang terbang di luar angkasa. Sementara itu dalam foto yang dipublikasi terlihat jejak asap dari pencegat Arrow di Eilat. Penduduk mengaku sempat mendengar ledakan keras di wilayah tersebut. Houthi Yaman juga merilis rekaman yang diduga menunjukkan bahwa rudal tersebut ditembakkan sebagai bagian dari rentetan pesawat berawak dan senjata jarak jauh lainnya yang ditujukan ke wilayah Israel. Perdana Menteri Israel Amichai Eliyahu dinonaktifkan setelah memberikan pernyataan kontroversial soal Gaza Palestina. Dia membahas terkait menjatuhkan bom nuklir hingga mengusulkan agar sipil Gaza tinggal di padang pasir. Sontak pernyataan berbahaya ini mendapat kecaman keras dari berbagai pihak. Lantas siapa sosok Amichai Eliyahu? Mengutip Sky News Senin 6 November, Amichai Eliyahu merupakan seorang menteri dari partai sayap kanan Itamar Ben-Gvir. Dia bukan bagian dari kabinet perang Israel yang dibentuk setelah serangan Hamas pada 7 Oktober lalu. Eliyahu disebut tidak mempunyai pengaruh dalam pengambilan keputusan pemerintah dalam perang tersebut. Namun pernyataan Eliyahu yang menghasut itu mendapat kecaman oleh anggota kabinet lainnya. Imbas pernyataannya, Menteri Muda itu terancam dipecat. Menteri Pertahanan Israel Yoav Gallant menyerukan pemecatan Eliyahu segera mungkin. Sebelumnya, kantor Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu telah menonaktifkan Eliyahu setelah pernyataannya menuai kecaman. Netanyahu menyebut komentar Eliyahu keluar dari realitas, sekaligus mengklaim pihaknya selalu menjunjung tinggi hukum internasional. Setidaknya 100 dokter Israel telah menandatangani surat terbuka yang menyerukan IDF untuk mengebom rumah sakit Al-Shifa di Gaza. Sontak seruan ini memicu kecaman dari para dokter di Palestina. Adapun surat terbuka tersebut berbahasa Ibrani dan diunggah oleh wartawan bernama Muna Omari melalui akun Twitter pribadinya pada Minggu 5 November. Dalam surat terbuka itu disebut rumah sakit terbesar di Gaza itu merupakan infrastruktur yang digunakan oleh kelompok Hamas. Para dokter Israel menuding Hamas menggunakan rumah sakit sebagai markas mereka. Surat itu menyatakan tidak ada tempat yang aman bagi siapapun yang mengacaukan rumah sakit dengan kegiatan teror. Disebut penduduk Gaza yang setuju mengubah rumah sakit menjadi markas Hamas sama halnya menghancurkan mereka sendiri.
Surat tersebut mengatakan bahwa kewajiban bagi tentara Israel untuk menargetkan rumah sakit yang diduga untuk melindungi Hamas. Menanggapi surat terbuka itu, Ghazan Abu Sita, seorang ahli bedah Inggris Palestina yang saat ini berada di Gaza, memberikan kecaman. Melalui media sosial Twitternya, dia mengkritik surat itu dengan menyebut para dokter Israel mengambil sumpah Hipokrates yang sama seperti Harold Shipman. Harold Shipman merupakan dokter sadis yang membunuh 250 pasien dengan obat dosis tinggi. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mengejek pemimpin Hamas yakni Yahya Sinwar. Netanyahu menyebut Sinwar sebagai pemimpin Nazi Adolf Hitler yang bersembunyi di bunker sementara rakyatnya menderita akibat perang. Demikian disampaikan Netanyahu dalam wawancaranya di Tel Aviv sebagaimana dikutip dari Jerusalem Post pada Senin 6 November. Dia menuding pimpinan Hamas itu tidak peduli dengan rakyatnya dan menganggap Sinwar bertindak seperti Hitler kecil di dalam bunker. Netanyahu menyebut Sinwar tidak memperhatikan warga sipil di jalur Gaza. Adapun pernyataan Netanyahu ini muncul setelah Menteri Pertahanan Yoav Gallant berjanji militernya akan membunuh Sinwar selama operasi darat di Gaza. Diketahui Hamas yang didukung Iran melakukan serangan mendadak pada 7 Oktober yang menewaskan 1.400 orang dan menyandera lebih dari 240 orang Israel. Tindakan ini memicu operasi pedang besi di mana Israel bersumpah untuk mengusir kelompok Hamas dari wilayah pesisir itu. Juru bicara IDF Daniel Hagari mengungkapkan informasi intelijen terbarunya soal Hamas. Dari informasi intelijen, Hamas disebut menggunakan fasilitas medis di jalur Gaza. Hal ini disampaikan oleh Kementerian Luar Negeri Israel melalui unggahan Twitternya pada Senin 6 November. Dalam keterangan unggahan, disebut Hagari juga memberikan bukti video rekaman yang menunjukkan pintu masuk bawah tanah. Pintu itu disebut berada di rumah sakit Sheikh Hamad di Gaza yang terhubung langsung dengan jaringan terowongan Hamas. Inilah penampakan rumah sakit Sheikh Hamad yang diklaim Israel sebagai infrastruktur bawah tanah yang digunakan Hamas. Dalam rekaman video yang berdurasi 45 detik itu terlihat pintu bawah tanah rumah sakit di Gaza. Rekaman juga menunjukkan beberapa orang berada di sekitar rumah sakit yang dikosongkan itu. Selain itu terlihat juga kendaraan militer yang diduga milik militan Hamas. Teheran menuding Washington menjadi pemicu konflik di Timur Tengah. Menteri Pertahanan Iran memperingatkan Amerika Serikat akan sangat terpukul jika tidak ada gencatan senjata di Gaza, Palestina. Demikian disampaikan Menteri Pertahanan Iran Muhammad Reza Astiani pada Minggu 5 November lalu. Menurutnya Amerika Serikat akan menghadapi dampak besar jika konflik di Gaza tidak segera diakhiri. Iran telah menyerukan gencatan senjata di daerah kantong Palestina itu. Bahkan Iran berulang kali menuding Washington memicu ketegangan di Timur Tengah sejak perang pecah pada 7 Oktober lalu. Adapun pernyataan Astiani ini muncul setelah juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran, Nasser Kanani, mengatakan bahwa Israel melakukan kejahatan perang dan genosida. Menurutnya kejahatan ini terjadi karena dukungan penuh dari pemerintahan Joe Biden. Sementara Amerika Serikat menolak keras untuk menyerukan gencatan penuh antara Israel dengan Hamas. Menlu AS Antony Blinken memilih jeda kemanusiaan sebagai opsinya. Sebagaimana diketahui, Amerika Serikat telah mengirimkan senjata tambahan kepada pasukan Israel dan mengirim armada angkatan laut ke Mediterania Barat untuk menunjukkan dukungan ke Israel. Di sisi lain, Amerika Serikat menuding Iran mendalangi serangan-serangan Hamas terhadap sipil Israel dan memasok senjata kepada kelompok tersebut. Selain itu, Amerika Serikat juga meyakini Iran mendukung milisi-milisi yang telah melakukan serangan UAV dan roket ke pangkalan-pangkalan Amerika Serikat di Timur Tengah. Militer Israel mengklaim telah merebut benteng kelompok Hamas Palestina. Dalam waktu yang bersamaan, IDF menyerang setidaknya 450 sasaran milik Hamas selama 24 jam terakhir.
Mengutip The Time of Israel Senin 6 November, benteng yang direbut IDF mencakup pos pengamatan, tempat pelatihan, dan terowongan bawah tanah Hamas. Menurut IDF, beberapa militan Hamas tewas ketika pasukan merebut fasilitas tersebut. Beberapa komandan lapangan Hamas lainnya tewas dalam pertempuran lainnya. Secara terpisah, jet tempur IDF telah menewaskan pejabat Hamas bernama Jamal Musa. Pejabat Hamas tersebut yang bertanggung jawab atas operasi keamanan khusus organisasi tersebut. Selain itu, tentara IDF membunuh komandan batalion Hamas dalam pertempuran di lapangan. Dilaporkan juga bahwa jet tempur IDF menyerang lebih dari 450 sasaran Hamas di jalur Gaza selama 24 jam terakhir, termasuk terowongan, fasilitas militer, pos pengamatan, dan posisi peluncuran rudal anti-tank. Militan Hizbullah kembali membuat Israel kocar-kacir. Pasukan Lebanon tersebut menggunakan senjata neraka roket Katyusha hingga membuat Iron Dome Israel jebol. Peluncur roket Katyusha sendiri ternyata dikenal sebagai salah satu senjata paling mematikan saat Perang Dunia II. Roket Katyusha Hizbullah kembali menghantam beberapa titik di Israel pada Minggu 5 November 2023. Roket yang memporak-porandakan Iron Dome Israel itu ternyata dulunya juga ditakuti oleh prajurit Jerman dalam Perang Dunia II. Roket dengan nama resmi BM-13 tersebut mampu diarahkan untuk menghantam berbagai wilayah yang diincar. BM sendiri berarti mesin tempur dan 13 merujuk pada kaliber rudal yang digunakan. Rudal Katyusha juga disebut memiliki efek yang sangat cepat dan menghancurkan. Hal ini disebabkan oleh tenaga Katyusha yang mampu menghasilkan beberapa ton ledakan hanya dalam beberapa detik dan mencakup area yang luas. Dalam satu tembakan, roket ini sebanding dengan 70 senjata artileri barat yang digabungkan secara serentak. Militer Israel mengklaim telah merebut benteng kelompok Hamas Palestina. Dalam waktu yang bersamaan, IDF menyerang setidaknya 450 sasaran milik Hamas selama 24 jam terakhir. Mengutip The Time of Israel Senin 6 November, benteng yang direbut IDF mencakup pos pengamatan, tempat pelatihan, dan terowongan bawah tanah Hamas. Menurut IDF, beberapa militan Hamas tewas ketika pasukan merebut fasilitas tersebut. Beberapa komandan lapangan Hamas lainnya tewas dalam pertempuran lainnya. Secara terpisah, jet tempur IDF telah menewaskan pejabat Hamas bernama Jamal Musa. Pejabat Hamas tersebut yang bertanggung jawab atas operasi keamanan khusus organisasi tersebut. Selain itu, tentara IDF membunuh komandan batalion Hamas dalam pertempuran di lapangan. Dilaporkan juga bahwa jet tempur IDF menyerang lebih dari 450 sasaran Hamas di jalur Gaza selama 24 jam terakhir, termasuk terowongan, fasilitas militer, pos pengamatan, dan posisi peluncuran rudal anti-tank. Militer Israel mengklaim telah merebut benteng kelompok Hamas Palestina. Dalam waktu yang bersamaan, IDF menyerang setidaknya 450 sasaran milik Hamas selama 24 jam terakhir. Mengutip The Time of Israel Senin 6 November, benteng yang direbut IDF mencakup pos pengamatan, tempat pelatihan, dan terowongan bawah tanah Hamas. Menurut IDF, beberapa militan Hamas tewas ketika pasukan merebut fasilitas tersebut. Beberapa komandan lapangan Hamas lainnya tewas dalam pertempuran lainnya. Secara terpisah, jet tempur IDF telah menewaskan pejabat Hamas bernama Jamal Musa. Pejabat Hamas tersebut yang bertanggung jawab atas operasi keamanan khusus organisasi tersebut. Selain itu, tentara IDF membunuh komandan batalion Hamas dalam pertempuran di lapangan. Dilaporkan juga bahwa jet tempur IDF menyerang lebih dari 450 sasaran Hamas di jalur Gaza selama 24 jam terakhir, termasuk terowongan, fasilitas militer, pos pengamatan, dan posisi peluncuran rudal anti-tank. Di tengah konflik Israel-Hamas, sosok Ahed Tamimi menjadi sorotan. Tamimi dikenal sebagai gadis pahlawan Palestina yang saat ini kembali dipenjara oleh tentara Israel. Ia ditangkap di tepi barat setelah dituduh menghasut kekerasan dan menyerang pasukan pertahanan Israel atau IDF. Sosok Ahed Tamimi merupakan seorang aktivis terkemuka Palestina. Gadis 22 tahun tersebut menjadi ikon pejuang Palestina sejak usia 14 tahun ketika ia menggigit seorang tentara Israel, di mana saat itu ia berupaya mencegah para tentara Zionis untuk menangkap adik laki-lakinya. Beberapa tahun lalu Tamimi juga sempat viral karena mendorong, menendang, dan menampar tentara Israel yang bersenjata lengkap.
Pada tahun 2018, ia juga sempat ditahan selama 4 bulan atas 4 tuduhan penyerangan terhadap tentara Israel. Ia juga disebut telah menghasut dan campur tangan terhadap pasukan tersebut. Kini ia kembali ditangkap oleh militer Israel karena dicurigai menghasut kekerasan dan kegiatan terorisme di kota Nabi Saleh. Karena berbagai aksinya itu, potret besar Tamimi pun dilukis di tembok pemisah Israel dengan tepi barat di dekat Yerusalem. Surat kabar Israel Haaretz mengecam pernyataan dari Perdana Menteri Israel Benyamin Netanyahu yang menanggapi soal bom nuklir yang diungkapkan oleh Menteri Warisan Israel. Surat kabar itu bahkan menyebut bahwa kini Netanyahu telah meninggalkan Israel dengan lebih memprioritaskan pemerintahannya. Diketahui bahwa Menteri Warisan Amichai Eliyahu sempat menyarankan untuk menggunakan bom nuklir terhadap penduduk sipil di jalur Gaza. Namun hal itu mendapat kecaman dari Netanyahu hingga akan memecat menteri tersebut. Surat kabar Haaretz mengkritik tanggapan Netanyahu sebagai respons yang lemah. Mereka mengatakan bahwa Netanyahu memprioritaskan pelestarian pemerintahannya dibandingkan pelestarian Israel. Surat kabar itu menegaskan bahwa isu ini lebih dari sekedar pernyataan dari Menteri Warisan tersebut. Namun juga disebutkan oleh Haaretz bahwa akar permasalahan terletak pada legitimasi dan pemerintahan Israel yang dikendalikan oleh partai ekstrim milik Netanyahu. Surat kabar tersebut menambahkan bahwa kehadiran Netanyahu yang melegitimasi kelompok ekstrim kanan dan kahanisme juga merupakan sebuah masalah, mengingat bahwa di bawah pemerintahannya Israel telah menjadi lebih ekstrim. Pasukan Israel kembali melancarkan serangan darat ke Gaza dengan merangsek ke tepi barat Palestina. Kendaraan lapis baja itu pun seketika meledak karena jebakan yang dibuat oleh Hamas. Dalam video diunggah di media sosial Telegram pada Senin 6 November memperlihatkan konvoi kendaraan lapis baja Israel merangsek ke tepi barat Palestina. Namun saat kendaraan itu melaju, secara tiba-tiba kendaraan pun meledak. Akibat ledakan itu membuat kepulan asap pekat membumbung tinggi di udara. Dikabarkan bahwa konvoi Israel itu dicegah dengan alat peledak improvisasi atau IED alias bom di tepi barat. Terlihat kendaraan lapis baja yang di belakang pun menghentikan lajunya. Tampak Israel mencoba merangsek ke tepi barat pada malam hari. Sebelumnya, Brigadir Jenderal Ido Mizrahi, Kepala Insinyur Militer Israel, mengatakan bahwa Hamas telah mempersiapkan diri untuk pertempuran darat dengan Israel. Hal itu terlihat dari adanya medan tempur di Gaza yang ditanami banyak ladang ranjau dan jebakan, sehingga hal tersebut menyulitkan pasukan Zionis untuk memasuki Gaza. Hizbullah kembali melancarkan serangan di Kiryat Shmona, kota di Israel. Pasukan Lebanon dengan menggunakan roket Katyusha mampu menjebol Iron Dome milik Israel. Bahkan atas serangan itu menyebabkan kebakaran hebat di kota tersebut. Terlihat dalam video detik-detik saat kota di Israel itu dihantam menggunakan roket Katyusha milik Hizbullah. Dalam video tersebut terlihat roket Hizbullah menghantam beberapa titik di kota Kiryat. Hantaman roket itu pun mampu menciptakan ledakan hebat di kota tersebut. Bahkan ledakan itu juga membakar sejumlah titik di kota itu. Sementara itu, Al-Mayadin melaporkan bahwa Hizbullah mengaku bertanggung jawab atas serangan tersebut. Dalam pernyataannya, Hizbullah mengatakan serangan itu sebagai aksi balas dendam setelah Israel menyerang seorang wanita dan 3 cucunya. Ini bukan pertama kalinya Kiryat Shmona dihantam roket oleh Hizbullah. Pada Kamis pekan lalu, Hizbullah meluncurkan serangan roket yang sama di wilayah tersebut. Para pejuang Hizbullah menyerang secara bersamaan dengan sayap bersenjata Hamas bagian Lebanon. Mereka menyebut telah menembakkan selusin roket ke kota itu sebagai tanggapan atas pembantahan pendudukan atau Israel terhadap rakyat di Gaza. Serangan itu memicu kebakaran hebat yang mengenai sejumlah gedung di kota tersebut. Bahkan deretan mobil yang terparkir di sebelahnya juga ikut hangus. Sejumlah tentara Israel yang ada di Gaza Utara dilaporkan mundur. Hal itu terjadi seusai mereka menghadapi perlawanan sengit dari pasukan Brigade Al-Qassam. Perang panas itu menyebabkan puluhan tentara Israel tewas dan sebagian lainnya terluka. Dikutip dari Tribun News, sebelumnya pasukan Israel telah meningkatkan serangan ke kota Gaza, termasuk Gaza Utara. Para tentara Zionis itu menggunakan pesawat tempur, artileri hingga kapal perang. Di sisi lain, pasukan Hamas Brigade Al-Qassam menyatakan telah melakukan serangan balik.
Bahkan pihaknya mengklaim telah menghancurkan 24 kendaraan militer dan tank milik Israel. Diketahui pasukan Israel itu mundur dari Gaza Utara pada Sabtu 4 November 2023. Mereka awalnya ditempatkan di daerah Al-Mahouzi di utara kota Gaza. Sebagian lainnya ditempatkan di wilayah utara kamp pengungsi Al-Shati, barat laut kota Gaza. Kini pasukan Israel itu kembali ke utara dan ditempatkan di daerah Al-Amrikia, barat laut Beit Lahia. Itu berarti pasukan Israel mundur 2 km dari daerah yang dicapai pada hari pertama operasi darat. Tempat mundurnya pasukan militer Israel itu diketahui di kawasan pertanian yang jauh dari pemukiman warga. Jumlah tentara Israel yang tewas dalam pertempuran melawan Hamas terus bertambah. Pada Minggu 5 November kemarin, militer Israel mengonfirmasi 347 tentara tewas sejak perang dimulai. Juru bicara militer Israel, Daniel Hagari menyebut ratusan tentara yang gugur sebagai pahlawan. Rata-rata korban masih berusia muda antara 20 hingga 30 tahun. Selain kematian tentara, Israel juga melaporkan jumlah warga sipil yang tewas sejak 7 Oktober, yakni 1.400 orang. Kemudian 240 warga masih disandra kelompok militan Hamas di jalur Gaza. Saat ini, pertempuran kedua pihak masih berlanjut melalui darat. Israel mengklaim berhasil mengepung Gaza dan membaginya menjadi 2 bagian. Tujuan utamanya adalah untuk membebaskan sandera serta membunuh para petinggi Hamas. Namun faktanya, warga sipil di Gaza yang justru kebanyakan menjadi korban. Menurut Kementerian Kesehatan Palestina, data kematian sejak 7 Oktober menembus angka 9.770 jiwa. Perancis mengantarkan 3 pesawat yang mengangkut 54 ton bantuan untuk para perang di Gaza. Pun lihat sebelum lepas landas untuk mengirimkan bantuan kemanusiaan di Gaza, yakni pada Sabtu 4 November 2023 di Pangkalan Orleans, Prancis. Dilansir dari alarabia.net pada Minggu 6 November 2023, lebih lanjut Prancis juga dikabarkan kapal angkatan laut di Mediterania Timur yang siap untuk membantu dan merespons situasi yang berkembang di Gaza saat ini. Informasi tersebut diungkapkan oleh para pejabat senior Perancis pada hari Minggu. Lebih lanjut, pengumuman soal pengiriman bantuan ke Gaza itu disampaikan ketika Menteri Luar Negeri Perancis, Catherine, menyeru melakukan gencatan senjata kemanusiaan. Hal itu ia ungkapkan selama perjalanan ke Doha, Qatar, dan memperingatkan agar konflik tidak menyebar di wilayah tersebut. Seperti diketahui, hal itu menanggapi Israel yang telah berulang kali menolak seruan internasional untuk melakukan gencatan senjata dalam 4 minggu sejak berkonflik dengan Hamas. Pada 7 Oktober lalu, militan Hamas yang menguasai jalur Gaza menyerbu perbatasan Israel dan menewaskan 1.400 orang serta menyandra lebih dari lainnya. Serangan-serangan dilakukan baik dari udara maupun darat. Hal itu pun memicu kekhawatiran global terhadap kondisi tersebut. Bahkan menurut para pejabat Gaza pada Minggu 5 November, serangan Israel selama sebulan ini lebih dari 9.770 warga Palestina. Sebagai informasi, bantuan dari Prancis ini dikirimkan pada akhir pekan dengan 2 pesawat Airbus A400M yang sebagian berlapis baja. Informasi itu diungkapkan oleh tentara Prancis di media sosial X. Menteri Pertahanan Prancis, yakni Sébastien Lecornu, kemudian mengatakan bahwa pesawat bantuan A400M ketiga juga telah tiba di Gaza. Sementara itu, menurut Angkatan Darat Prancis di media sosial X, sebuah kapal induk Prancis yakni Tonnerre yang memiliki fasilitas pendukung medis dan 2 kapal Angkatan Laut Prancis juga berada di Mediterania.
Kapal-kapal tersebut disebut sebagai bagian dari perangkat kuat dan serbabisa yang mampu mengintegrasikan perkembangan situasi di wilayah konflik. Sementara pada Kamis 2 November lalu, Menteri Pertahanan Lekornu mengumumkan bahwa kapal induk helikopter kedua Dixmude akan segera dikirim. Militer Israel mengklaim telah mengepung kota Gaza dan membagi jalur wilayah Palestina yang terkepung ini menjadi dua, yakni saat Gaza mengalami pemadaman komunikasi total, yang ketiga sejak dimulainya konflik dengan militan Hamas. Adapun menurut juru bicara militer Israel, Daniel Hagari, pada Minggu 5 November 2023, wilayah tersebut dibagi menjadi dua, yakni Gaza Utara dan Gaza Selatan. Daniel Hagari menyebut hal itu sebagai penting dalam perang Israel melawan militan Hamas. Dilansir dari Al Jazeera pada Minggu 5 November, media Israel melaporkan bahwa pasukannya diperkirakan akan memasuki kota Gaza dalam waktu 48 jam. Akan dahsyat juga terlihat di Gaza Utara setelah seluruh Gaza membuat semakin rumit untuk mengkonfirmasi serangan militer Israel tersebut. Adapun terputusnya komunikasi di Gaza sebelumnya dilaporkan oleh kelompok advokasi akses internet netblocks.org dan dikonfirmasi oleh perusahaan telekomunikasi Palestina yakni Paltel. Dikabarkan pemadaman listrik Gaza pertama telah berlangsung selama 36 jam dan pemadaman yang kedua berlangsung selama beberapa jam saja. Di sisi lain, selama pemadaman listrik tersebut, dikabarkan bahwa pengeboman terus berlangsung. Pada Minggu 5 November lalu, pesawat tempur Israel menyerang 2 kamp pengungsi di Gaza Tengah. Serangan tersebut menewaskan sedikitnya 53 orang dan melukai puluhan lainnya menurut pejabat kesehatan Gaza. Sementara Israel mengatakan bahwa pihaknya akan terus melanjutkan serangan terhadap Hamas. Hal itu meskipun Amerika Serikat atau AS meminta jeda singkat untuk memberikan bantuan kepada warga sipil Palestina yang menderita di Gaza. Sebagai informasi dampak dari konflik Israel dan Hamas ini, Kementerian Kesehatan Palestina mengatakan bahwa lebih dari 9.700 warga Palestina telah tewas. Adapun lebih dari 4.000 orang diantaranya adalah anak-anak. Dikabarkan jumlah korban tewas kemudian kemungkinan juga akan meningkat, yakni ketika pasukan Israel bergerak maju ke lingkungan perkotaan yang padat penduduk di Gaza. Terlebih, serangan udara Israel juga telah menghantam kamp pengungsi Magazi pada Minggu 5 November. Serangan itu menewaskan sedikitnya 40 orang dan melukai 34 lainnya menurut Kementerian Kesehatan Gaza. Adapun diketahui kamp tersebut berada pada zona di mana militer Israel mendesak warga sipil Palestina mengungsi untuk mencari perlindungan.
Kota Sderot yang diduduki Israel tidak lagi dilindungi oleh sistem Iron Dome atau kubah besi milik Israel. Dilansir dari almayadin.net pada Senin 6 November 2023, koresponden I24 Israel melaporkan informasi tersebut. Koresponden yang tiba di pemukiman pendudukan kurang dari 1 kilometer dari jalur Gaza itu mengatakan bahwa kota Sderot sekarang telah menjadi kota hantu. Hal itu terjadi setelah otoritas pendudukan mengevakuasi para pemukimnya. Koresponden juga melaporkan pasukan Israel mengatakan kepada kru I-24 bahwa kota tersebut tidak lagi dilindungi oleh baterai Iron Dome untuk melindungi daerah sasaran. Adapun kru I-24 juga disarankan untuk tetap berada di dekat tempat perlindungan jika terjadi serangan roket. Seperti diketahui, jalur Gaza telah menjadi tempat konfrontasi yang intens dalam beberapa hari terakhir, yakni ketika militer pendudukan Israel berupaya mengepung kota Gaza, mengisolasinya dari wilayah lain di jalur Gaza. Sebagai informasi, channel 13 Israel sebelumnya juga melaporkan bahwa Iron Dome tidak efektif melawan roket perlawanan Lebanon. Bahkan ada sebuah video yang beredar di media sosial menunjukkan satu rudal pencegat Iron Dome tidak berfungsi. Rudal tersebut justru berbalik arah menargetkan daerah berpenduduk di pemukiman Rishon LeZion di selatan Tel Aviv. Channel 13 Israel juga melaporkan bahwa Iron Dome tidak efektif melawan roket-roket perlawanan Lebanon. Karena waktu reaksinya yang sangat singkat, sehingga roket-roket tersebut ditembakkan dari Lebanon Selatan ke arah Kiryat Shmona yang jaraknya cukup dekat. Sebagai informasi, konflik yang terjadi di Timur Tengah antara Israel dan Hamas ini memang semakin menyebar, melibatkan pihak lain. Salah satunya kelompok militan Hizbullah di Lebanon yang mendukung Hamas ikut menyerang Israel. Konflik ini terjadi dan berlangsung selama lebih dari 1 bulan. Sejak perang meletus pada Sabtu 7 Oktober 2023, jumlah korban tewas telah mencapai 9.770. Informasi tersebut menurut Kementerian Kesehatan Palestina. Di antara korban-korban tewas itu ada 4.008 anak-anak tewas dalam pertempuran di Gaza. Menurut Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB, sedikitnya 1,5 juta orang dari total populasi 2,3 juta jiwa telah menjadi pengungsi internal di Gaza. Pasukan Israel terus berupaya untuk menembus jalur Gaza melalui segala arah, namun upaya tersebut mampu digagalkan oleh Hamas, di mana militan Palestina itu mampu menghancurkan kendaraan tempur Israel hingga ratusan prajurit IDF tewas. Dikutip dari tribunnews.com, sebelumnya pasukan Israel telah meningkatkan serangan ke kota Gaza termasuk Gaza Utara. Mereka menggunakan sejumlah pesawat tempur, artileri, dan kapal perang. Namun, serangan itu digagalkan pasukan Hamas, yakni sayap militernya Brigade Al-Qassam, dan justru telah berbalik menyerang tentara Israel. Bahkan Al-Qassam menghancurkan kendaraan militer dan tank dengan granat berpeluncur roket. Lebih lanjut di bagian selatan kota Gaza, tentara Israel terus menembaki daerah di lingkungan Al-Zaitun dan Tal Al-Hawa dengan pesawat tempur dan artileri. Di sana, pasukan Hamas mampu menghancurkan tank Israel menggunakan rudal Al-Yasin 105. Sementara itu, juru bicara Al-Qassam Abu Obeidah menyebut pejuang Hamas sedang melawan pasukan Israel di Beit Hanon, di jalur Gaza Utara dan di barat kota Gaza. Selain itu, Abu Obeidah menuturkan bahwa Hamas telah menghancurkan 24 kendaraan militer Israel dalam 2 hari terakhir. Lebih lanjut, tentara Israel juga menyebut mereka telah kehilangan 345 tentara sejak pecahnya pertempuran di jalur Gaza pada 7 Oktober lalu.
Kendaraan lapis baja milik militer Israel yang rusak berat dalam perang melawan Hamas kembali bertambah. Setidaknya ada 6 tank rezim Zionis yang hancur dalam pertempuran terbarunya. Brigade Ezzedin Al-Hassam dalam pernyataan terbarunya pada Senin 6 November 2023 mengumumkan keberhasilannya menghancurkan 6 tank Israel di berbagai wilayah Gaza. Berdasarkan keterangan tersebut, pasukan Brigade Al-Hassam menghancurkan sebuah tank di barat laut Gaza. Kemudian 2 tank di Al-Hawa yang berada di selatan Gaza dan 3 tank tentara Israel di Beit Hanon dengan roket Yasin 105. Akibat hancurnya tank-tank tersebut, sejumlah besar tentara Zionis tewas. Namun hingga berita ini diturunkan, tentara rezim Zionis belum mengeluarkan pernyataan mengenai hal ini. Menanggapi berlanjutnya pemboman Gaza oleh rezim Zionis, Brigade Al-Hassam menargetkan berbagai wilayah Tel Aviv dengan serangan roket pada Minggu 5 November malam. Rudal Al-Hassam telah menghantam wilayah Al-Tel Aviv. Iron Dome pun dinilai gagal mencegatnya. Arab Saudi mengutuk keras pernyataan seorang menteri Israel yang menyerukan militer melakukan serangan nuklir di jalur Gaza, Palestina. Seruan berbahaya itu disampaikan oleh Menteri Warisan Israel Amichai Eliyahu. Kementerian Luar Negeri Arab Saudi pada Jumat 3 November lalu mengatakan bahwa komentar Eliyahu menunjukkan adanya pengaruh ekstremisme dan kebrutalan di kalangan anggota pemerintah Israel. Ia juga turut mengomentari soal langkah Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu yang membekukan Eliyahu. Menurutnya, tidak dipecatnya Eliyahu sama halnya mengabaikan semua standar dan nilai-nilai kemanusiaan. Pernyataan Eliyahu juga membuat marah Kementerian Luar Negeri Qatar dan Yordania. Qatar menyebut seruan menggunakan nuklir di Gaza sebagai hasutan serius untuk melakukan kejahatan perang dan pengabaian terhadap nilai-nilai kemanusiaan dan moral serta hukum internasional. Sementara Yordania menggambarkan komentar tersebut sebagai seruan untuk melakukan genosida dan kejahatan kebencian yang tidak dapat ditoleransi. Sebelumnya diberitakan Eliyahu mengatakan senjata nuklir bisa menjadi pilihan perang yang sedang berlangsung dengan Hamas. Ia mengaku tidak puas dengan skala pembalasan Israel setelah serangan Hamas pada 7 Oktober lalu. Buntut seruan penggunaan senjata nuklir tersebut, Eliyahu dinonaktifkan dari jabatannya. Kantor Perdana Menteri Israel mengatakan bahwa pernyataan Eliyahu tidak dapat didasari oleh kenyataannya. Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Antony Blinken diam-diam melakukan kunjungan ke Irak pada Minggu 5 November. Dalam kunjungan tidak terjadwal itu, Blinken menemui Perdana Menteri Irak Muhammad Shia al-Sudani. Blinken mendarat dan berangkat dari Kedutaan Amerika Serikat di zona hijau di Baghdad dan bukan dari bandara internasional. Dia terlihat mengenakan baju pelindung lapis baja. Dalam pertemuan itu, Muhammad Shia al-Sudani menegaskan bahwa Irak menolak agresi Zionis ke jalur Gaza. Dia juga menuntut gencatan senjata segera serta membuka perbatasan Rafah untuk menyalurkan lebih banyak bantuan kemanusiaan. Al-Sudani mengatakan dunia internasional harus bertanggung jawab atas pembantaian yang dilakukan pasukan Israel di jalur Gaza. Sementara itu, Blinken menyatakan bahwa Amerika Serikat bekerja keras untuk memastikan bahwa konflik di Gaza tidak meluas. Adapun kunjungan Blinken ke Baghdad ketika kelompok militer Irak pro-Iran menyerang sejumlah pangkalan militer Amerika Serikat di wilayah tersebut. Dalam kesempatan itu, Blinken juga berpesan kepada Irak untuk tidak menyerang personil Amerika Serikat di Timur Tengah. Blinken menegaskan bahwa Amerika Serikat tidak mencari konflik dengan Iran. Ia mengatakan Amerika Serikat akan melindungi baik pasukan maupun warga sipilnya. Militer Israel mengklaim telah mengepung total kota Gaza, Palestina pada Minggu 5 November 2023. IDF membagi wilayah kantong tersebut menjadi 2 bagian. Demikian disampaikan oleh juru bicara IDF Daniel Hagari. Dia mengklaim Gaza terbelah menjadi bagian utara dan selatan. Hagari menyatakan pasukan Israel sudah mencapai garis pantai dan menahannya. Adapun pasukan Israel dipimpin oleh unit pengintai Brigade Golani. Menurutnya IDF akan terus mengizinkan warga sipil meninggalkan Gaza Utara untuk melakukan perjalanan ke selatan.
Di saat yang bersamaan, Kepala Staf IDF Gerzi Halevi mengatakan bahwa militer Israel siap untuk melancarkan serangan di bagian utara Gaza kapan saja. Ia mengklaim telah menangkis serangan roket harian dari Hizbullah Lebanon beberapa pekan terakhir. Halevi menyebut militer Israel telah menyepakati untuk memulihkan situasi keamanan yang jauh lebih baik di jalur Gaza dan juga di perbatasan. Israel menembak jatuh rudal balistik di luar angkasa untuk pertama kalinya dalam sejarah. Israel disebut menggunakan sistem rudal Arrow untuk menembak jatuh rudal balistik di luar atmosfer bumi. Demikian dilaporkan The Telegraph pada Minggu 5 November 2023. Publikasi tersebut mencatat hal ini sebagai pertempuran pertama di luar angkasa. Rudal tersebut diluncurkan dari Yaman oleh Houthi yang didukung Iran pada Rabu 1 November lalu. Disebut rudal terbang sejauh hampir 1000 mil atau 1600 km di atas semenanjung Arab dalam perjalanan menuju kota pelabuhan Israel Eilat. Dalam sebuah pernyataan, IDF mengatakan bahwa sistem IAF melacak lintasan rudal tersebut, kemudian mencegatnya pada waktu dan lokasi operasional yang paling tepat. Diketahui Angkatan Udara Israel memiliki beberapa baterai sistem Arrow 2. Sistem tersebut menggunakan pencegat hipersonik untuk menghancurkan rudal yang terbang di luar angkasa. Sementara itu dalam foto yang dipublikasi terlihat jejak asap dari pencegat Arrow di Eilat. Penduduk mengaku sempat mendengar ledakan keras di wilayah tersebut. Houthi Yaman juga merilis rekaman yang diduga menunjukkan bahwa rudal tersebut ditembakkan sebagai bagian dari rentetan pesawat berawak dan senjata jarak jauh lainnya yang ditujukan ke wilayah Israel. Perdana Menteri Israel Amichai Eliyahu dinonaktifkan setelah memberikan pernyataan kontroversial soal Gaza Palestina. Dia membahas terkait menjatuhkan bom nuklir hingga mengusulkan agar sipil Gaza tinggal di padang pasir. Sontak pernyataan berbahaya ini mendapat kecaman keras dari berbagai pihak. Lantas siapa sosok Amichai Eliyahu? Mengutip Sky News Senin 6 November, Amichai Eliyahu merupakan seorang menteri dari partai sayap kanan Itamar Ben-Gvir. Dia bukan bagian dari kabinet perang Israel yang dibentuk setelah serangan Hamas pada 7 Oktober lalu. Eliyahu disebut tidak mempunyai pengaruh dalam pengambilan keputusan pemerintah dalam perang tersebut. Namun pernyataan Eliyahu yang menghasut itu mendapat kecaman oleh anggota kabinet lainnya. Imbas pernyataannya, Menteri Muda itu terancam dipecat. Menteri Pertahanan Israel Yoav Gallant menyerukan pemecatan Eliyahu segera mungkin. Sebelumnya, kantor Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu telah menonaktifkan Eliyahu setelah pernyataannya menuai kecaman. Netanyahu menyebut komentar Eliyahu keluar dari realitas, sekaligus mengklaim pihaknya selalu menjunjung tinggi hukum internasional. Setidaknya 100 dokter Israel telah menandatangani surat terbuka yang menyerukan IDF untuk mengebom rumah sakit Al-Shifa di Gaza. Sontak seruan ini memicu kecaman dari para dokter di Palestina. Adapun surat terbuka tersebut berbahasa Ibrani dan diunggah oleh wartawan bernama Muna Omari melalui akun Twitter pribadinya pada Minggu 5 November. Dalam surat terbuka itu disebut rumah sakit terbesar di Gaza itu merupakan infrastruktur yang digunakan oleh kelompok Hamas. Para dokter Israel menuding Hamas menggunakan rumah sakit sebagai markas mereka. Surat itu menyatakan tidak ada tempat yang aman bagi siapapun yang mengacaukan rumah sakit dengan kegiatan teror. Disebut penduduk Gaza yang setuju mengubah rumah sakit menjadi markas Hamas, sama halnya menghancurkan mereka sendiri. Surat tersebut mengatakan bahwa kewajiban bagi tentara Israel untuk menargetkan rumah sakit yang diduga untuk melindungi Hamas. Menanggapi surat terbuka itu, Ghazan Abu Sita, seorang ahli bedah Inggris Palestina yang saat ini berada di Gaza, memberikan kecaman. Melalui media sosial Twitternya, dia mengkritik surat itu dengan menyebut para dokter Israel mengambil sumpah Hipokrates yang sama seperti Harold Shipman. Harold Shipman merupakan dokter sadis yang membunuh 250 pasien dengan obat dosis tinggi.
Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mengejek pemimpin Hamas yakni Yahya Sinwar. Netanyahu menyebut Sinwar sebagai pemimpin Nazi Adolf Hitler yang bersembunyi di bunker sementara rakyatnya menderita akibat perang. Demikian disampaikan Netanyahu dalam wawancaranya di Tel Aviv sebagaimana dikutip dari Jerusalem Post pada Senin 6 November. Dia menuding pimpinan Hamas itu tidak peduli dengan rakyatnya dan menganggap Sinwar bertindak seperti Hitler kecil di dalam bunker. Netanyahu menyebut Sinwar tidak memperhatikan warga sipil di jalur Gaza. Adapun pernyataan Netanyahu ini muncul setelah Menteri Pertahanan Yoav Gallant berjanji militernya akan membunuh Sinwar selama operasi darat di Gaza. Diketahui Hamas yang didukung Iran melakukan serangan mendadak pada 7 Oktober yang menewaskan 1.400 orang dan menyandera lebih dari 240 orang Israel. Tindakan ini memicu operasi pedang besi di mana Israel bersumpah untuk mengusir kelompok Hamas dari wilayah pesisir itu. Juru bicara IDF Daniel Hagari mengungkapkan informasi intelijen terbarunya soal Hamas. Dari informasi intelijen, Hamas disebut menggunakan fasilitas medis di jalur Gaza. Hal ini disampaikan oleh Kementerian Luar Negeri Israel melalui unggahan Twitternya pada Senin 6 November. Dalam keterangan unggahan, disebut Hagari juga memberikan bukti video rekaman yang menunjukkan pintu masuk bawah tanah. Pintu itu disebut berada di rumah sakit Sheikh Hamad di Gaza yang terhubung langsung dengan jaringan terowongan Hamas. Inilah penampakan rumah sakit Sheikh Hamad yang diklaim Israel sebagai infrastruktur bawah tanah yang digunakan Hamas. Dalam rekaman video yang berdurasi 45 detik itu terlihat pintu bawah tanah rumah sakit di Gaza. Rekaman juga menunjukkan beberapa orang berada di sekitar rumah sakit yang dikosongkan itu. Selain itu terlihat juga kendaraan militer yang diduga milik militan Hamas. Teheran menuding Washington menjadi pemicu konflik di Timur Tengah. Menteri Pertahanan Iran memperingatkan Amerika Serikat akan sangat terpukul jika tidak ada gencatan senjata di Gaza, Palestina. Demikian disampaikan Menteri Pertahanan Iran Muhammad Reza Astiani pada Minggu 5 November lalu. Menurutnya Amerika Serikat akan menghadapi dampak besar jika konflik di Gaza tidak segera diakhiri. Iran telah menyerukan gencatan senjata di daerah kantong Palestina itu. Bahkan Iran berulang kali menuding Washington memicu ketegangan di Timur Tengah sejak perang pecah pada 7 Oktober lalu. Adapun pernyataan Astiani ini muncul setelah juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran, Nasser Kanani, mengatakan bahwa Israel melakukan kejahatan perang dan genosida. Menurutnya kejahatan ini terjadi karena dukungan penuh dari pemerintahan Joe Biden. Sementara Amerika Serikat menolak keras untuk menyerukan gencatan penuh antara Israel dengan Hamas. Menlu AS Antony Blinken memilih jeda kemanusiaan sebagai opsinya. Sebagaimana diketahui, Amerika Serikat telah mengirimkan senjata tambahan kepada pasukan Israel dan mengirim armada angkatan laut ke Mediterania Barat untuk menunjukkan dukungan ke Israel. Di sisi lain, Amerika Serikat menuding Iran mendalangi serangan-serangan Hamas terhadap sipil Israel dan memasok senjata kepada kelompok tersebut. Selain itu, Amerika Serikat juga meyakini Iran mendukung milisi-milisi yang telah melakukan serangan UAV dan roket ke pangkalan-pangkalan Amerika Serikat di Timur Tengah. Militer Israel mengklaim telah merebut benteng kelompok Hamas Palestina. Dalam waktu yang bersamaan, IDF menyerang setidaknya 450 sasaran milik Hamas selama 24 jam terakhir. Mengutip The Time of Israel Senin 6 November, benteng yang direbut IDF mencakup pos pengamatan, tempat pelatihan, dan terowongan bawah tanah Hamas. Menurut IDF, beberapa militan Hamas tewas ketika pasukan merebut fasilitas tersebut. Beberapa komandan lapangan Hamas lainnya tewas dalam pertempuran lainnya. Secara terpisah, jet tempur IDF telah menewaskan pejabat Hamas bernama Jamal Musa. Pejabat Hamas tersebut yang bertanggung jawab atas operasi keamanan khusus organisasi tersebut. Selain itu, tentara IDF membunuh komandan batalion Hamas dalam pertempuran di lapangan. Dilaporkan juga bahwa jet tempur IDF menyerang lebih dari 450 sasaran Hamas di jalur Gaza selama 24 jam terakhir, termasuk terowongan, fasilitas militer, pos pengamatan, dan posisi peluncuran rudal anti-tank. Militan Hizbullah kembali membuat Israel kocar-kacir. Pasukan Lebanon tersebut menggunakan senjata neraka roket Katyusha hingga membuat Iron Dome Israel jebol.
Peluncur roket Katyusha sendiri ternyata dikenal sebagai salah satu senjata paling mematikan saat Perang Dunia II. Roket Katyusha Hezbollah kembali menghantam beberapa titik di Israel pada Minggu 5 November 2023. Roket yang memporak-porandakan Iron Dome Israel itu ternyata dulunya juga ditakuti oleh prajurit Jerman dalam Perang Dunia II. Roket dengan nama resmi BM-13 tersebut mampu diarahkan untuk menghantam berbagai wilayah yang diincar. BM sendiri berarti mesin tempur dan 13 merujuk pada kaliber rudal yang digunakan. Rudal Katyusha juga disebut memiliki efek yang sangat cepat dan menghancurkan. Hal ini disebabkan oleh tenaga Katyusha yang mampu menghasilkan beberapa ton ledakan hanya dalam beberapa detik dan mencakup area yang luas. Dalam satu tembakan, roket ini sebanding dengan 70 senjata artileri barat yang digabungkan secara serentak. Militer Israel mengklaim telah merebut benteng kelompok Hamas Palestina. Dalam waktu yang bersamaan, IDF menyerang setidaknya 450 sasaran milik Hamas selama 24 jam terakhir. Mengutip The Time of Israel Senin 6 November, benteng yang direbut IDF mencakup pos pengamatan, tempat pelatihan, dan terowongan bawah tanah Hamas. Menurut IDF, beberapa militan Hamas tewas ketika pasukan merebut fasilitas tersebut. Beberapa komandan lapangan Hamas lainnya tewas dalam pertempuran lainnya. Secara terpisah, jet tempur IDF telah menewaskan pejabat Hamas bernama Jamal Musa. Pejabat Hamas tersebut yang bertanggung jawab atas operasi keamanan khusus organisasi tersebut. Selain itu, tentara IDF membunuh komandan batalion Hamas dalam pertempuran di lapangan. Dilaporkan juga bahwa jet tempur IDF menyerang lebih dari 450 sasaran Hamas di jalur Gaza selama 24 jam terakhir, termasuk terowongan, fasilitas militer, pos pengamatan, dan posisi peluncuran rudal anti-tank. Militer Israel mengklaim telah merebut benteng kelompok Hamas Palestina. Dalam waktu yang bersamaan, IDF menyerang setidaknya 450 sasaran milik Hamas selama 24 jam terakhir. Mengutip The Time of Israel Senin 6 November, benteng yang direbut IDF mencakup pos pengamatan, tempat pelatihan, dan terowongan bawah tanah Hamas. Menurut IDF, beberapa militan Hamas tewas ketika pasukan merebut fasilitas tersebut. Beberapa komandan lapangan Hamas lainnya tewas dalam pertempuran lainnya. Secara terpisah, jet tempur IDF telah menewaskan pejabat Hamas bernama Jamal Musa. Pejabat Hamas tersebut yang bertanggung jawab atas operasi keamanan khusus organisasi tersebut. Selain itu, tentara IDF membunuh komandan batalion Hamas dalam pertempuran di lapangan. Dilaporkan juga bahwa jet tempur IDF menyerang lebih dari 450 sasaran Hamas di jalur Gaza selama 24 jam terakhir, termasuk terowongan, fasilitas militer, pos pengamatan, dan posisi peluncuran rudal anti-tank. Di tengah konflik Israel-Hamas, sosok Ahed Tamimi menjadi sorotan. Tamimi dikenal sebagai gadis pahlawan Palestina yang saat ini kembali dipenjara oleh tentara Israel. Ia ditangkap di tepi barat setelah dituduh menghasut kekerasan dan menyerang pasukan pertahanan Israel atau IDF. Sosok Ahed Tamimi merupakan seorang aktivis terkemuka Palestina. Gadis 22 tahun tersebut menjadi ikon pejuang Palestina sejak usia 14 tahun ketika ia menggigit seorang tentara Israel, di mana saat itu ia berupaya mencegah para tentara Zionis untuk menangkap adik laki-lakinya. Beberapa tahun lalu Tamimi juga sempat viral karena mendorong, menendang, dan menampar tentara Israel yang bersenjata lengkap. Pada tahun 2018, ia juga sempat ditahan selama 4 bulan atas 4 tuduhan penyerangan terhadap tentara Israel. Ia juga disebut telah menghasut dan campur tangan terhadap pasukan tersebut. Kini ia kembali ditangkap oleh militer Israel karena dicurigai menghasut kekerasan dan kegiatan terorisme di kota Nabi Saleh. Karena berbagai aksinya itu, potret besar Tamimi pun dilukis di tembok pemisah Israel dengan tepi barat di dekat Yerusalem. Surat kabar Israel Haaretz mengecam pernyataan dari Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu yang menanggapi soal bom nuklir yang diungkapkan oleh Menteri Warisan Israel. Surat kabar itu bahkan menyebut bahwa kini Netanyahu telah meninggalkan Israel dengan lebih memprioritaskan pemerintahannya.
Diketahui bahwa Menteri Warisan Amichai Eliyahu sempat menyarankan untuk menggunakan bom nuklir terhadap penduduk sipil di jalur Gaza. Namun hal itu mendapat kecaman dari Netanyahu hingga akan memecat menteri tersebut. Surat kabar Haaretz mengkritik tanggapan Netanyahu sebagai respons yang lemah. Mereka mengatakan bahwa Netanyahu memprioritaskan pelestarian pemerintahannya dibandingkan pelestarian Israel. Surat kabar itu menegaskan bahwa isu ini lebih dari sekedar pernyataan dari Menteri Warisan tersebut. Namun juga disebutkan oleh Haaretz bahwa akar permasalahan terletak pada legitimasi dan pemerintahan Israel yang dikendalikan oleh partai ekstrim milik Netanyahu. Surat kabar tersebut menambahkan bahwa kehadiran Netanyahu yang melegitimasi kelompok ekstrim kanan dan kahanisme juga merupakan sebuah masalah, mengingat bahwa di bawah pemerintahannya Israel telah menjadi lebih ekstrim. Pasukan Israel kembali melancarkan serangan darat ke Gaza dengan merangsek ke tepi barat Palestina. Kendaraan lapis baja itu pun seketika meledak karena jebakan yang dibuat oleh Hamas. Dalam video yang diunggah di media sosial Telegram pada Senin 6 November memperlihatkan konvoi kendaraan lapis baja Israel merangsek ke tepi barat Palestina. Namun saat kendaraan itu melaju, secara tiba-tiba kendaraan pun meledak. Akibat ledakan itu membuat kepulan asap pekat membumbung tinggi di udara. Dikabarkan bahwa konvoi Israel itu dicegah dengan alat peledak improvisasi atau IED alias bom di tepi barat. Terlihat kendaraan lapis baja yang di belakang pun menghentikan lajunya. Tampak Israel mencoba merangsek ke tepi barat pada malam hari. Sebelumnya, Brigadir Jenderal Ido Mizrahi, Kepala Insinyur Militer Israel mengatakan bahwa Hamas telah mempersiapkan diri untuk pertempuran darat dengan Israel. Hal itu terlihat dari adanya medan tempur di Gaza yang ditanami banyak ladang ranjau dan jebakan, sehingga hal tersebut menyulitkan pasukan Zionis untuk memasuki Gaza. Hizbullah kembali melancarkan serangan di Kiryat Shmona, kota di Israel. Pasukan Lebanon dengan menggunakan roket Katyusha mampu menjebol Iron Dome milik Israel. Bahkan atas serangan itu menyebabkan kebakaran hebat di kota tersebut. Terlihat dalam video detik-detik saat kota di Israel itu dihantam menggunakan roket Katyusha milik Hizbullah. Dalam video tersebut terlihat roket Hizbullah menghantam beberapa titik di kota Kiryat. Hantaman roket itu pun mampu menciptakan ledakan hebat di kota tersebut. Bahkan ledakan itu juga membakar sejumlah titik di kota itu. Sementara itu, Al-Mayadin melaporkan bahwa Hizbullah mengaku bertanggung jawab atas serangan tersebut. Dalam pernyataannya, Hizbullah mengatakan serangan itu sebagai aksi balas dendam setelah Israel menyerang seorang wanita dan 3 cucunya. Ini bukan pertama kalinya Kiryat Shmona dihantam roket oleh Hizbullah. Pada Kamis pekan lalu, Hizbullah meluncurkan serangan roket yang sama di wilayah tersebut. Para pejuang Hizbullah menyerang secara bersamaan dengan sayap bersenjata Hamas bagian Lebanon. Mereka menyebut telah menembakkan selusin roket ke kota itu sebagai tanggapan atas pembantaian pendudukan atau Israel terhadap rakyat di Gaza. Serangan itu memicu kebakaran hebat yang mengenai sejumlah gedung di kota tersebut. Bahkan deretan mobil yang terparkir di sebelahnya juga ikut hangus. Sejumlah tentara Israel yang ada di Gaza Utara dilaporkan mundur. Hal itu terjadi seusai mereka menghadapi perlawanan sengit dari pasukan Brigade Al-Qassam. Perang panas itu menyebabkan puluhan tentara Israel tewas dan sebagian lainnya terluka. Dikutip dari Tribun News, sebelumnya pasukan Israel telah meningkatkan serangan ke kota Gaza, termasuk Gaza Utara. Para tentara Zionis itu menggunakan pesawat tempur, artileri, hingga kapal perang. Di sisi lain, pasukan Hamas Brigade Al-Qassam menyatakan telah melakukan serangan balik. Bahkan telah menghancurkan 24 kendaraan militer dan tank milik Israel. Diketahui pasukan Israel itu mundur dari Gaza Utara pada Sabtu 4 November 2023. Mereka awalnya ditempatkan di daerah Al-Mahousi di utara kota Gaza. Sebagian lainnya ditempatkan di wilayah utara kamp pengungsi Al-Shati, barat laut kota Gaza. Kini pasukan Israel itu kembali ke utara dan ditempatkan di daerah Al-Amrikia, barat laut Beit Lahia. Itu berarti pasukan Israel mundur 2 km dari daerah yang dicapai pada hari pertama operasi darat. Tempat mundurnya pasukan militer Israel itu diketahui di kawasan pertanian yang jauh dari pemukiman warga.
Jumlah tentara Israel yang tewas dalam pertempuran melawan Hamas terus bertambah. Pada Minggu 5 November kemarin, militer Israel mengonfirmasi 347 tentara tewas sejak perang dimulai. Juru bicara militer Israel, Daniel Hagari, menyebut ratusan tentara yang gugur sebagai pahlawan. Rata-rata korban masih berusia muda antara 20 hingga 30 tahun. Selain kematian tentara, Israel juga melaporkan jumlah warga sipil yang tewas sejak 7 Oktober, yakni 1.400 orang. Kemudian 240 warga masih disandra kelompok militan Hamas di jalur Gaza. Saat ini, pertempuran kedua pihak masih berlanjut melalui darat. Israel mengklaim berhasil mengepung Gaza dan membaginya menjadi 2 bagian. Tujuan utamanya adalah untuk membebaskan sandera serta membunuh para petinggi Hamas. Namun faktanya, warga sipil di Gaza yang justru kebanyakan menjadi korban. Menurut Kementerian Kesehatan Palestina, data kematian sejak 7 Oktober menembus angka 9.770 jiwa. Perancis mengantarkan 3 pesawat yang mengangkut 54 ton bantuan untuk para warga yang terdampak perang di Gaza. Adapun pesawat tentara Airbus A400M milik Angkatan Udara Perancis terlihat sebelum lepas landas untuk mengirimkan bantuan kemanusiaan di Gaza, yakni pada Sabtu 4 November 2023 di Pangkalan Udara Orleans, Perancis. Dilansir dari alarabia.net pada Minggu 6 November 2023, bantuan tersebut tiba di Mesir. Lebih lanjut, Prancis juga dikabarkan memiliki 3 kapal angkatan laut di Mediterania Timur yang siap untuk membantu dan merespons situasi yang berkembang di Gaza saat ini. Informasi tersebut diungkapkan oleh para pejabat senior Prancis pada hari Minggu. Lebih lanjut, pengumuman soal pengiriman bantuan ke Gaza itu disampaikan ketika Menteri Luar Negeri Prancis, Catherine Colonna, menyerukan segera dilakukan gencatan senjata kemanusiaan. Hal itu ia ungkapkan selama perjalanan ke Doha, Qatar, dan memperingatkan agar konflik tidak menyebar di wilayah tersebut. Seperti diketahui, hal itu menanggapi Israel yang telah berulang kali menolak seruan internasional untuk melakukan gencatan senjata dalam 4 minggu sejak berkonflik dengan Hamas. Pada 7 Oktober lalu, militan Hamas yang menguasai jalur Gaza menyerbu perbatasan Israel dan menewaskan 1.400 orang serta menyandra lebih dari 240 lainnya. Israel sejak saat itu kemudian melakukan serangan balasan ke Gaza. Serangan-serangan dilakukan baik dari udara maupun darat. Hal itu pun memicu kekhawatiran global terhadap kondisi kemanusiaan di wilayah tersebut. Bahkan menurut para pejabat Gaza pada Minggu 5 November, serangan Israel selama sebulan ini telah menewaskan lebih dari 9.770 warga Palestina. Sebagai informasi, bantuan dari Prancis ini dikirimkan pada akhir pekan dengan 2 pesawat Airbus A400M yang sebagian berlapis baja. Informasi itu diungkapkan oleh tentara Prancis di media sosial X. Menteri Pertahanan Prancis, yakni Sébastien Lecornu, kemudian mengatakan bahwa pesawat bantuan A400M ketiga juga telah tiba di Gaza. Sementara itu, menurut Angkatan Darat Prancis di media sosial X, sebuah kapal induk Prancis yakni Tonnerre yang memiliki fasilitas pendukung medis dan 2 kapal Angkatan Laut Prancis juga berada di Mediterania. Kapal-kapal tersebut disebut sebagai bagian dari perangkat kuat dan serbabisa yang mampu mengintegrasikan perkembangan situasi di wilayah konflik. Sementara pada Kamis 2 November lalu, Menteri Pertahanan Lecornu mengumumkan bahwa kapal induk helikopter kedua Dixmude akan segera dikirim.
Militer Israel mengklaim telah mengepung kota Gaza dan membagi jalur wilayah Palestina yang terkepung ini menjadi dua, yakni saat Gaza mengalami pemadaman komunikasi total, yang ketiga sejak dimulainya konflik dengan militan Hamas. Adapun menurut juru bicara militer Israel, Daniel Hagari, pada Minggu 5 November 2023, wilayah tersebut dibagi menjadi dua, yakni Gaza Utara dan Gaza Selatan. Daniel Hagari menyebut hal itu sebagai tahap penting dalam perang Israel melawan militan Hamas. Dilansir dari Al Jazeera pada Minggu 5 November, media Israel melaporkan bahwa pasukannya diperkirakan akan memasuki kota Gaza dalam waktu 48 jam. Ledakan dahsyat juga terlihat di Gaza Utara setelah malam tiba. Meski begitu, karena terputusnya komunikasi di seluruh Gaza membuat semakin rumit untuk mengkonfirmasi serangan militer Israel tersebut. Adapun terputusnya komunikasi di Gaza sebelumnya dilaporkan oleh kelompok advokasi akses internet netblocks.org dan dikonfirmasi oleh perusahaan telekomunikasi Palestina yakni Paltel. Dikabarkan pemadaman listrik Gaza pertama telah berlangsung selama 36 jam dan pemadaman yang kedua berlangsung selama beberapa jam saja. Di sisi lain, selama pemadaman listrik tersebut, dikabarkan bahwa pengeboman terus berlangsung. Pada Minggu 5 November lalu, pesawat tempur Israel menyerang 2 kamp pengungsi di Gaza Tengah. Serangan tersebut menewaskan sedikitnya 53 orang dan melukai puluhan lainnya menurut pejabat kesehatan Gaza. Sementara Israel mengatakan bahwa pihaknya akan terus melanjutkan serangan terhadap Hamas. Hal itu meskipun Amerika Serikat atau AS meminta jeda singkat untuk memberikan bantuan kepada warga sipil Palestina yang menderita di Gaza. Sebagai informasi dampak dari konflik Israel dan Hamas ini, Kementerian Kesehatan Palestina mengatakan bahwa lebih dari 9.700 warga Palestina telah tewas. Adapun lebih dari 4.000 orang diantaranya adalah anak-anak. Dikabarkan jumlah korban tewas kemudian kemungkinan juga akan meningkat, yakni ketika pasukan Israel bergerak maju ke lingkungan perkotaan yang padat penduduk di Gaza. Terlebih, serangan udara Israel juga telah menghantam kamp pengungsi Magazi pada Minggu 5 November. Serangan itu menewaskan sedikitnya 40 orang dan melukai 34 lainnya menurut Kementerian Kesehatan Gaza. Adapun diketahui kamp tersebut berada pada zona di mana militer Israel mendesak warga sipil Palestina mengungsi untuk mencari perlindungan. Kota Sderot yang diduduki Israel tidak lagi dilindungi oleh sistem Iron Dome atau kubah besi milik Israel. Dilansir dari almayadin.net pada Senin 6 November 2023, koresponden I24 Israel melaporkan informasi tersebut. Koresponden yang tiba di pemukiman pendudukan kurang dari 1 km dari jalur Gaza itu mengatakan bahwa kota Sderot sekarang telah menjadi kota hantu. Hal itu terjadi setelah otoritas pendudukan mengevakuasi para pemukimnya. Koresponden juga melaporkan pasukan Israel mengatakan kepada kru I24 bahwa kota tersebut tidak lagi dilindungi oleh baterai Iron Dome untuk melindungi daerah sasaran. Adapun kru I24 juga disarankan untuk tetap berada di dekat tempat perlindungan jika terjadi serangan roket. Seperti diketahui, jalur Gaza telah menjadi tempat konfrontasi yang intens dalam beberapa hari terakhir, yakni ketika militer pendudukan Israel berupaya mengepung kota Gaza, mengisolasinya dari wilayah lain di jalur Gaza.
Sebagai informasi, channel 13 Israel sebelumnya juga melaporkan bahwa Iron Dome tidak efektif melawan roket perlawanan Lebanon. Bahkan ada sebuah video yang beredar di media sosial menunjukkan satu rudal pencegat Iron Dome tidak berfungsi. Rudal tersebut justru berbalik arah menargetkan daerah berpenduduk di pemukiman Rishon LeZion di selatan Tel Aviv. Channel 13 Israel juga melaporkan bahwa Iron Dome tidak efektif melawan roket-roket perlawanan Lebanon karena waktu reaksinya yang sangat singkat sehingga roket-roket tersebut ditembakkan dari Lebanon Selatan ke arah Kiryat Shmona yang jaraknya cukup dekat. Sebagai informasi, konflik yang terjadi di Timur Tengah antara Israel dan Hamas ini memang semakin menyebar melibatkan pihak lain. Salah satunya kelompok militan Hizbullah di Lebanon yang mendukung Hamas ikut menyerang Israel. Konflik ini terjadi dan berlangsung selama lebih dari 1 bulan. Sejak perang meletus pada Sabtu 7 Oktober 2023, jumlah korban tewas telah mencapai 9.770. Informasi tersebut menurut Kementerian Kesehatan Palestina. Di antara korban-korban tewas itu ada 4.008 anak-anak tewas dalam pertempuran di Gaza. Menurut Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB, sedikitnya 1,5 juta orang dari total populasi 2,3 juta jiwa telah menjadi pengungsi internal di Gaza. Pasukan Israel terus berupaya untuk menembus jalur Gaza melalui segala arah, namun upaya tersebut mampu digagalkan oleh Hamas, di mana militan Palestina itu mampu menghancurkan kendaraan tempur Israel hingga ratusan prajurit IDF tewas. Dikutip dari tribunnews.com, sebelumnya pasukan Israel telah meningkatkan serangan ke kota Gaza termasuk Gaza Utara. Mereka menggunakan sejumlah pesawat tempur, artileri, dan kapal perang. Namun, serangan itu digagalkan pasukan Hamas, yakni sayap militernya Brigade Al-Qassam, dan justru telah berbalik menyerang tentara Israel. Bahkan Al-Qassam menghancurkan kendaraan militer dan tank dengan granat berpeluncur roket. Lebih lanjut di bagian selatan kota Gaza, tentara Israel terus menembaki daerah di lingkungan Al-Zaitun dan Tal Al-Hawa dengan pesawat tempur dan artileri. Di sana, pasukan Hamas mampu menghancurkan tank Israel menggunakan rudal Al-Yasin 105. Sementara itu, juru bicara Al-Qassam Abu Obeidah menyebut pejuang Hamas sedang melawan pasukan Israel di Beit Hanon, di jalur Gaza Utara dan di barat kota Gaza. Selain itu, Abu Obeidah menuturkan bahwa Hamas telah menghancurkan 24 kendaraan militer Israel dalam 2 hari terakhir. Lebih lanjut, tentara Israel juga menyebut mereka telah kehilangan 345 tentara sejak pecahnya pertempuran di jalur Gaza pada 7 Oktober lalu. Kendaraan lapis baja milik militer Israel yang rusak berat dalam perang melawan Hamas kembali bertambah. Setidaknya ada 6 tank rezim Zionis yang hancur dalam pertempuran terbarunya. Brigade Ezzedin Al-Hassam dalam pernyataan terbarunya pada Senin 6 November 2023 mengumumkan keberhasilannya menghancurkan 6 tank Israel di berbagai wilayah Gaza. Berdasarkan keterangan tersebut, pasukan Brigade Al-Hassam menghancurkan sebuah tank di barat laut Gaza. Kemudian 2 tank di Al-Hawa yang berada di selatan Gaza dan 3 tank tentara Israel di Beit Hanon dengan roket Yasin 105. Akibat hancurnya tank-tank tersebut, sejumlah besar tentara Zionis tewas. Namun hingga berita ini diturunkan, tentara rezim Zionis belum mengeluarkan pernyataan mengenai hal ini. Menanggapi berlanjutnya pemboman Gaza oleh rezim Zionis, Brigade Al-Hassam menargetkan berbagai wilayah Tel Aviv dengan serangan roket pada Minggu 5 November malam. Rudal Al-Hassam telah menghantam wilayah Al-Tel Aviv. Iron Dome pun dinilai gagal mencegatnya.
Arab Saudi mengutuk keras pernyataan seorang menteri Israel yang menyerukan militer melakukan serangan nuklir di jalur Gaza, Palestina. Seruan berbahaya itu disampaikan oleh Menteri Warisan Israel Amichai Eliyahu. Kementerian Luar Negeri Arab Saudi pada Jumat 3 November lalu mengatakan bahwa komentar Eliyahu menunjukkan adanya pengaruh ekstremisme dan kebrutalan di kalangan anggota pemerintah Israel. Ia juga turut mengomentari soal langkah Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu yang membekukan Eliyahu. Menurutnya, tidak dipecatnya Eliyahu sama halnya mengabaikan semua standar dan nilai-nilai kemanusiaan. Pernyataan Eliyahu juga membuat marah Kementerian Luar Negeri Qatar dan Yordania. Qatar menyebut seruan menggunakan nuklir di Gaza sebagai hasutan serius untuk melakukan kejahatan perang dan pengabaian terhadap nilai-nilai kemanusiaan dan moral serta hukum internasional. Sementara Yordania menggambarkan komentar tersebut sebagai seruan untuk melakukan genosida dan kejahatan kebencian yang tidak dapat ditoleransi. Sebelumnya diberitakan Eliyahu mengatakan senjata nuklir bisa menjadi pilihan perang yang sedang berlangsung dengan Hamas. Ia mengaku tidak puas dengan skala pembalasan Israel setelah serangan Hamas pada 7 Oktober lalu. Buntut seruan penggunaan senjata nuklir tersebut, Eliyahu dinonaktifkan dari jabatannya. Kantor Perdana Menteri Israel mengatakan bahwa pernyataan Eliyahu tidak dapat didasari oleh kenyataannya. Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Antony Blinken diam-diam melakukan kunjungan ke Irak pada Minggu 5 November. Dalam kunjungan tidak terjadwal itu, Blinken menemui Perdana Menteri Irak Muhammad Shia al-Sudani. Blinken mendarat dan berangkat dari Kedutaan Amerika Serikat di zona hijau di Baghdad dan bukan dari bandara internasional. Dia terlihat mengenakan baju pelindung lapis baja. Dalam pertemuan itu, Muhammad Shia al-Sudani menegaskan bahwa Irak menolak agresi Zionis ke jalur Gaza. Dia juga menuntut gencatan senjata segera serta membuka perbatasan Rafah untuk menyalurkan lebih banyak bantuan kemanusiaan. Al-Sudani mengatakan dunia internasional harus bertanggung jawab atas pembantaian yang dilakukan pasukan Israel di jalur Gaza. Sementara itu, Blinken menyatakan bahwa Amerika Serikat bekerja keras untuk memastikan bahwa konflik di Gaza tidak meluas. Adapun kunjungan Blinken ke Baghdad ketika kelompok militer Irak pro-Iran menyerang sejumlah pangkalan militer Amerika Serikat di wilayah tersebut. Dalam kesempatan itu, Blinken juga berpesan kepada Irak untuk tidak menyerang personil Amerika Serikat di Timur Tengah. Blinken menegaskan bahwa Amerika Serikat tidak mencari konflik dengan Iran. Ia mengatakan Amerika Serikat akan melindungi baik pasukan maupun warga sipilnya. Militer Israel mengklaim telah mengepung total kota Gaza, Palestina pada Minggu 5 November 2023. IDF membagi wilayah kantong tersebut menjadi 2 bagian. Demikian disampaikan oleh juru bicara IDF Daniel Hagari. Dia mengklaim Gaza terbelah menjadi bagian utara dan selatan. Hagari menyatakan pasukan Israel sudah mencapai garis pantai dan menahannya. Adapun pasukan Israel dipimpin oleh unit pengintai Brigade Golani. Menurutnya IDF akan terus mengizinkan warga sipil meninggalkan Gaza Utara untuk melakukan perjalanan ke selatan. Di saat yang bersamaan, Kepala Staf IDF Gerzi Halevi mengatakan bahwa militer Israel siap untuk melancarkan serangan di bagian utara Gaza kapan saja. Ia mengklaim telah menangkis serangan roket harian dari Hizbullah Lebanon beberapa pekan terakhir. Halevi menyebut militer Israel telah menyepakati untuk memulihkan situasi keamanan yang jauh lebih baik di jalur Gaza dan juga di perbatasan. Israel menembak jatuh rudal balistik di luar angkasa untuk pertama kalinya dalam sejarah. Israel disebut menggunakan sistem rudal Arrow untuk menembak jatuh rudal balistik di luar atmosfer bumi. Demikian dilaporkan The Telegraph pada Minggu 5 November 2023. Publikasi tersebut mencatat hal ini sebagai pertempuran pertama di luar angkasa. Rudal tersebut diluncurkan dari Yaman oleh Houthi yang didukung Iran pada Rabu 1 November lalu. Disebut rudal terbang sejauh hampir 1000 mil atau 1600 km di atas semenanjung Arab dalam perjalanan menuju kota pelabuhan Israel Eilat. Dalam sebuah pernyataan, IDF mengatakan bahwa sistem IAF melacak lintasan
rudal tersebut, kemudian mencegatnya pada waktu dan lokasi operasional yang paling tepat. Diketahui Angkatan Udara Israel memiliki beberapa baterai sistem Arrow 2. Sistem tersebut menggunakan pencegat hipersonik untuk menghancurkan rudal yang terbang di luar angkasa. Sementara itu dalam foto yang dipublikasi terlihat jejak asap dari pencegat Arrow di Eilat. Penduduk mengaku sempat mendengar ledakan keras di wilayah tersebut. Houthi Yaman juga merilis rekaman yang diduga menunjukkan bahwa rudal tersebut ditembakkan sebagai bagian dari rentetan pesawat berawak dan senjata jarak jauh lainnya yang ditujukan ke wilayah Israel. Perdana Menteri Israel Amichai Eliyahu dinonaktifkan setelah memberikan pernyataan kontroversial soal Gaza Palestina. Dia membahas terkait menjatuhkan bom nuklir hingga mengusulkan agar sipil Gaza tinggal di padang pasir. Sontak pernyataan berbahaya ini mendapat kecaman keras dari berbagai pihak. Lantas siapa sosok Amichai Eliyahu? Mengutip Sky News Senin 6 November, Amichai Eliyahu merupakan seorang menteri dari partai sayap kanan Itamar Ben-Gvir. Dia bukan bagian dari kabinet perang Israel yang dibentuk setelah serangan Hamas pada 7 Oktober lalu. Eliyahu disebut tidak mempunyai pengaruh dalam pengambilan keputusan pemerintah dalam perang tersebut. Namun pernyataan Eliyahu yang menghasut itu mendapat kecaman oleh anggota kabinet lainnya. Imbas pernyataannya, menteri muda itu terancam dipecat. Menteri Pertahanan Israel Yoav Gallant menyerukan pemecatan Eliyahu segera mungkin. Sebelumnya, kantor Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu telah menonaktifkan Eliyahu setelah pernyataannya menuai kecaman. Netanyahu menyebut komentar Eliyahu keluar dari realitas, sekaligus mengklaim pihaknya selalu menjunjung tinggi hukum internasional. Setidaknya 100 dokter Israel telah menandatangani surat terbuka yang menyerukan IDF untuk mengebom rumah sakit Al-Shifa di Gaza. Sontak seruan ini memicu kecaman dari para dokter di Palestina. Adapun surat terbuka tersebut berbahasa Ibrani dan diunggah oleh wartawan bernama Muna Omari melalui akun Twitter pribadinya pada Minggu 5 November. Dalam surat terbuka itu disebut rumah sakit terbesar di Gaza itu merupakan infrastruktur yang digunakan oleh kelompok Hamas. Para dokter Israel menuding Hamas menggunakan rumah sakit sebagai markas mereka. Surat itu menyatakan tidak ada tempat yang aman bagi siapapun yang mengacaukan rumah sakit dengan kegiatan teror. Disebut penduduk Gaza yang setuju mengubah rumah sakit menjadi markas Hamas, sama halnya menghancurkan mereka sendiri. Surat tersebut mengatakan bahwa kewajiban bagi tentara Israel untuk menargetkan rumah sakit yang diduga untuk melindungi Hamas. Menanggapi surat terbuka itu, Ghazan Abu Sita, seorang ahli bedah Inggris Palestina yang saat ini berada di Gaza, memberikan kecaman. Melalui media sosial Twitternya, dia mengkritik surat itu dengan menyebut para dokter Israel mengambil sumpah Hipokrates yang sama seperti Harold Shipman. Harold Shipman merupakan dokter sadis yang membunuh 250 pasien dengan obat dosis tinggi. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mengejek pemimpin Hamas yakni Yahya Sinwar. Netanyahu menyebut Sinwar sebagai pemimpin Nazi Adolf Hitler yang bersembunyi di bunker sementara rakyatnya menderita akibat perang. Demikian disampaikan Netanyahu dalam wawancaranya di Tel Aviv sebagaimana dikutip dari Jerusalem Post pada Senin 6 November. Dia menuding pimpinan Hamas itu tidak peduli dengan rakyatnya dan menganggap Sinwar bertindak seperti Hitler kecil di dalam bunker. Netanyahu menyebut Sinwar tidak memperhatikan warga sipil di jalur Gaza. Adapun pernyataan Netanyahu ini muncul setelah Menteri Pertahanan Yoav Gallant berjanji militernya akan membunuh Sinwar selama operasi darat di Gaza. Diketahui Hamas yang didukung Iran melakukan serangan mendadak pada 7 Oktober yang menewaskan 1.400 orang dan menyandera lebih dari 240 orang Israel. Tindakan ini memicu operasi pedang besi di mana Israel bersumpah untuk mengusir kelompok Hamas dari wilayah pesisir itu. Juru bicara IDF Daniel Hagari mengungkapkan informasi intelijen terbarunya soal Hamas. Dari informasi intelijen, Hamas disebut menggunakan fasilitas medis di jalur Gaza. Hal ini disampaikan oleh Kementerian Luar Negeri Israel melalui unggahan Twitternya pada Senin 6 November. Dalam keterangan unggahan,
Disebut Hagari juga memberikan bukti video rekaman yang menunjukkan pintu masuk bawah tanah. Pintu itu disebut berada di rumah sakit Sheikh Hamad di Gaza yang terhubung langsung dengan jaringan terowongan Hamas. Inilah penampakan rumah sakit Sheikh Hamad yang diklaim Israel sebagai infrastruktur bawah tanah yang digunakan Hamas. Dalam rekaman video yang berdurasi 45 detik itu terlihat pintu bawah tanah rumah sakit di Gaza. Rekaman juga menunjukkan beberapa orang berada di sekitar rumah sakit yang dikosongkan itu. Selain itu terlihat juga kendaraan militer yang diduga milik militan Hamas. Teheran menuding Washington menjadi pemicu konflik di Timur Tengah. Menteri Pertahanan Iran memperingatkan Amerika Serikat akan sangat terpukul jika tidak ada gencatan senjata di Gaza, Palestina. Demikian disampaikan Menteri Pertahanan Iran Muhammad Reza Astiani pada Minggu 5 November lalu. Menurutnya Amerika Serikat akan menghadapi dampak besar jika konflik di Gaza tidak segera diakhiri. Iran telah menyerukan gencatan senjata di daerah kantong Palestina itu. Bahkan Iran berulang kali menuding Washington memicu ketegangan di Timur Tengah sejak perang pecah pada 7 Oktober lalu. Adapun pernyataan Astiani ini muncul setelah juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran, Nasser Kanani, mengatakan bahwa Israel melakukan kejahatan perang dan genosida. Menurutnya kejahatan ini terjadi karena dukungan penuh dari pemerintahan Joe Biden. Sementara Amerika Serikat menolak keras untuk menyerukan gencatan penuh antara Israel dengan Hamas. Menlu AS Antony Blinken memilih jeda kemanusiaan sebagai opsinya. Sebagaimana diketahui, Amerika Serikat telah mengirimkan senjata tambahan kepada pasukan Israel dan mengirim armada angkatan laut ke Mediterania Barat untuk menunjukkan dukungan ke Israel. Di sisi lain, Amerika Serikat menuding Iran mendalangi serangan-serangan Hamas terhadap sipil Israel dan memasok senjata kepada kelompok tersebut. Selain itu, Amerika Serikat juga meyakini Iran mendukung milisi-milisi yang telah melakukan serangan UAV dan roket ke pangkalan-pangkalan Amerika Serikat di Timur Tengah. Militer Israel mengklaim telah merebut benteng kelompok Hamas Palestina. Dalam waktu yang bersamaan, IDF menyerang setidaknya 450 sasaran milik Hamas selama 24 jam terakhir. Mengutip The Time of Israel Senin 6 November, benteng yang direbut IDF mencakup pos pengamatan, tempat pelatihan, dan terowongan bawah tanah Hamas. Menurut IDF, beberapa militan Hamas tewas ketika pasukan merebut fasilitas tersebut. Beberapa komandan lapangan Hamas lainnya tewas dalam pertempuran lainnya. Secara terpisah, jet tempur IDF telah menewaskan pejabat Hamas bernama Jamal Musa. Pejabat Hamas tersebut yang bertanggung jawab atas operasi keamanan khusus organisasi tersebut. Selain itu, tentara IDF membunuh komandan batalion Hamas dalam pertempuran di lapangan. Dilaporkan juga bahwa jet tempur IDF menyerang lebih dari 450 sasaran Hamas di jalur Gaza selama 24 jam terakhir, termasuk terowongan, fasilitas militer, pos pengamatan, dan posisi peluncuran rudal anti-tank. Militan Hizbullah kembali membuat Israel kocar-kacir. Pasukan Lebanon tersebut menggunakan senjata neraka roket Katyusha hingga membuat Iron Dome Israel jebol. Peluncur roket Katyusha sendiri ternyata dikenal sebagai salah satu senjata paling mematikan saat Perang Dunia II. Roket Katyusha Hizbullah kembali menghantam beberapa titik di Israel pada Minggu 5 November 2023. Roket yang memporak-porandakan Iron Dome Israel itu ternyata dulunya juga ditakuti oleh prajurit Jerman dalam Perang Dunia II. Roket dengan nama resmi BM-13 tersebut mampu diarahkan untuk menghantam berbagai wilayah yang diincar. BM sendiri berarti mesin tempur dan 13 merujuk pada kaliber rudal yang digunakan. Rudal Katyusha juga disebut memiliki efek yang sangat cepat dan menghancurkan. Hal ini disebabkan oleh tenaga Katyusha yang mampu menghasilkan beberapa ton ledakan hanya dalam beberapa detik dan mencakup area yang luas. Dalam satu tembakan, roket ini sebanding dengan 70 senjata artileri barat yang digabungkan secara serentak. Militer Israel mengklaim telah merebut benteng kelompok Hamas Palestina. Dalam waktu yang bersamaan, IDF menyerang setidaknya 450 sasaran milik Hamas selama 24 jam terakhir.
Mengutip The Time of Israel Senin 6 November, benteng yang direbut IDF mencakup pos pengamatan, tempat pelatihan, dan terowongan bawah tanah Hamas. Menurut IDF, beberapa militan Hamas tewas ketika pasukan merebut fasilitas tersebut. Beberapa komandan lapangan Hamas lainnya tewas dalam pertempuran lainnya. Secara terpisah, jet tempur IDF telah menewaskan pejabat Hamas bernama Jamal Musa. Pejabat Hamas tersebut yang bertanggung jawab atas operasi keamanan khusus organisasi tersebut. Selain itu, tentara IDF membunuh komandan batalion Hamas dalam pertempuran di lapangan. Dilaporkan juga bahwa jet tempur IDF menyerang lebih dari 450 sasaran Hamas di jalur Gaza selama 24 jam terakhir, termasuk terowongan, fasilitas militer, pos pengamatan, dan posisi peluncuran rudal anti-tank. Militer Israel mengklaim telah merebut benteng kelompok Hamas Palestina. Dalam waktu yang bersamaan, IDF menyerang setidaknya 450 sasaran milik Hamas selama 24 jam terakhir. Mengutip The Time of Israel Senin 6 November, benteng yang direbut IDF mencakup pos pengamatan, tempat pelatihan, dan terowongan bawah tanah Hamas. Menurut IDF, beberapa militan Hamas tewas ketika pasukan merebut fasilitas tersebut. Beberapa komandan lapangan Hamas lainnya tewas dalam pertempuran lainnya. Secara terpisah, jet tempur IDF telah menewaskan pejabat Hamas bernama Jamal Musa. Pejabat Hamas tersebut yang bertanggung jawab atas operasi keamanan khusus organisasi tersebut. Selain itu, tentara IDF membunuh komandan batalion Hamas dalam pertempuran di lapangan. Dilaporkan juga bahwa jet tempur IDF menyerang lebih dari 450 sasaran Hamas di jalur Gaza selama 24 jam terakhir, termasuk terowongan, fasilitas militer, pos pengamatan, dan posisi peluncuran rudal anti-tank. Di tengah konflik Israel-Hamas, sosok Ahed Tamimi menjadi sorotan. Tamimi dikenal sebagai gadis pahlawan Palestina yang saat ini kembali dipenjara oleh tentara Israel. Ia ditangkap di tepi barat setelah dituduh menghasut kekerasan dan menyerang pasukan pertahanan Israel atau IDF. Sosok Ahed Tamimi merupakan seorang aktivis terkemuka Palestina. Gadis 22 tahun tersebut menjadi ikon pejuang Palestina sejak usia 14 tahun ketika ia menggigit seorang tentara Israel, di mana saat itu ia berupaya mencegah para tentara Zionis untuk menangkap adik laki-lakinya. Beberapa tahun lalu Tamimi juga sempat viral karena mendorong, menendang, dan menampar tentara Israel yang bersenjata lengkap. Pada tahun 2018, ia juga sempat ditahan selama 4 bulan atas 4 tuduhan penyerangan terhadap tentara Israel. Ia juga disebut telah menghasut dan campur tangan terhadap pasukan tersebut. Kini ia kembali ditangkap oleh militer Israel karena dicurigai menghasut kekerasan dan kegiatan terorisme di kota Nabi Saleh. Karena berbagai aksinya itu, potret besar Tamimi pun dilukis di tembok pemisah Israel dengan tepi barat di dekat Yerusalem. Surat kabar Israel Haaretz mengecam pernyataan dari Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu yang menanggapi soal bom nuklir yang diungkapkan oleh Menteri Warisan Israel. Surat kabar itu bahkan menyebut bahwa kini Netanyahu telah meninggalkan Israel dengan lebih memprioritaskan pemerintahannya. Diketahui bahwa Menteri Warisan Amichai Eliyahu sempat menyarankan untuk menggunakan bom nuklir terhadap penduduk sipil di jalur Gaza. Namun hal itu mendapat kecaman dari Netanyahu hingga akan memecat menteri tersebut. Surat kabar Haaretz mengkritik tanggapan Netanyahu sebagai respons yang lemah. Mereka mengatakan bahwa Netanyahu memprioritaskan pelestarian pemerintahannya dibandingkan pelestarian Israel. Surat kabar itu menegaskan bahwa isu ini lebih dari sekedar pernyataan dari Menteri Warisan tersebut. Namun juga disebutkan oleh Haaretz bahwa akar permasalahan terletak pada legitimasi dan pemerintahan Israel yang dikendalikan oleh partai ekstrim milik Netanyahu. Surat kabar tersebut menambahkan bahwa kehadiran Netanyahu yang melegitimasi kelompok ekstrim kanan dan Kahanisme juga merupakan sebuah masalah, mengingat bahwa di bawah pemerintahannya Israel telah menjadi lebih ekstrim. Pasukan Israel kembali melancarkan serangan darat ke Gaza dengan merangsek ke tepi barat Palestina. Kendaraan lapis baja itu pun seketika meledak karena jebakan yang dibuat oleh Hamas.
Dalam video yang diunggah di media sosial Telegram pada Senin 6 November memperlihatkan konvoi kendaraan lapis baja Israel merangsek ke tepi barat Palestina. Namun saat kendaraan itu melaju, secara tiba-tiba kendaraan pun meledak. Akibat ledakan itu membuat kepulan asap pekat membumbung tinggi di udara. Dikabarkan bahwa konvoi Israel itu dicegah dengan alat peledak improvisasi atau IED alias bom di tepi barat. Terlihat kendaraan lapis baja yang di belakang pun menghentikan lajunya. Tampak Israel mencoba merangsek ke tepi barat pada malam hari. Sebelumnya, Brigadir Jenderal Ido Misrahi, Kepala Insinyur Militer Israel mengatakan bahwa Hamas telah mempersiapkan diri untuk pertempuran darat dengan Israel. Hal itu terlihat dari adanya medan tempur di Gaza yang ditanami banyak ladang ranjau dan jebakan, sehingga hal tersebut menyulitkan pasukan Zionis untuk memasuki Gaza. Hizbullah kembali melancarkan serangan di Kiryat Shmona, kota di Israel. Pasukan Lebanon dengan menggunakan roket Katyusha mampu menjebol Iron Dome milik Israel. Bahkan atas serangan itu menyebabkan kebakaran hebat di kota tersebut. Terlihat dalam video detik-detik saat kota di Israel itu dihantam menggunakan roket Katyusha milik Hizbullah. Dalam video tersebut terlihat roket Hizbullah menghantam beberapa titik di kota Kiryat. Hantaman roket itu pun mampu menciptakan ledakan hebat di kota tersebut. Bahkan ledakan itu juga membakar sejumlah titik di kota itu. Sementara itu, Al-Mayadin melaporkan bahwa Hizbullah mengaku bertanggung jawab atas serangan tersebut. Dalam pernyataannya, Hizbullah mengatakan serangan itu sebagai aksi balas dendam setelah Israel menyerang seorang wanita dan 3 cucunya. Ini bukan pertama kalinya Kiryat Shmona dihantam roket oleh Hizbullah. Pada Kamis pekan lalu, Hizbullah meluncurkan serangan roket yang sama di wilayah tersebut. Para pejuang Hizbullah menyerang secara bersamaan dengan sayap bersenjata Hamas bagian Lebanon. Mereka menyebut telah menembakkan selusin roket ke kota itu sebagai tanggapan atas pembantahan pendudukan atau Israel terhadap rakyat di Gaza. Serangan itu memicu kebakaran hebat yang mengenai sejumlah gedung di kota tersebut. Bahkan deretan mobil yang terparkir di sebelahnya juga ikut hangus. Sejumlah tentara Israel yang ada di Gaza Utara dilaporkan mundur. Hal itu terjadi seusai mereka menghadapi perlawanan sengit dari pasukan Brigade Al-Qassam. Perang panas itu menyebabkan puluhan tentara Israel tewas dan sebagian lainnya terluka. Dikutip dari Tribunnews, sebelumnya pasukan Israel telah meningkatkan serangan ke kota Gaza, termasuk Gaza Utara. Para tentara Zionis itu menggunakan pesawat tempur, artileri hingga kapal perang. Di sisi lain, pasukan Hamas Brigade Al-Qassam menyatakan telah melakukan serangan balik. Bahkan pihaknya mengklaim telah menghancurkan 24 kendaraan militer dan tank milik Israel. Diketahui pasukan Israel itu mundur dari Gaza Utara pada Sabtu 4 November 2023. Mereka awalnya ditempatkan di daerah Al-Mahousi di utara kota Gaza. Sebagian lainnya ditempatkan di wilayah utara kamp pengungsi Al-Shati, barat laut kota Gaza. Kini pasukan Israel itu kembali ke utara dan ditempatkan di daerah Al-Amrikia, barat laut Beit Lahia. Itu berarti pasukan Israel mundur 2 km dari daerah yang dicapai pada hari pertama operasi darat. Tempat mundurnya pasukan militer Israel itu diketahui di kawasan pertanian yang jauh dari pemukiman warga. Jumlah tentara Israel yang tewas dalam pertempuran melawan Hamas terus bertambah. Pada Minggu 5 November kemarin, militer Israel mengonfirmasi 347 tentara tewas sejak perang dimulai. Juru bicara militer Israel, Daniel Hagari menyebut ratusan tentara yang gugur sebagai pahlawan. Rata-rata korban masih berusia muda antara 20 hingga 30 tahun. Selain kematian tentara, Israel juga melaporkan jumlah warga sipil yang tewas sejak 7 Oktober, yakni 1.400 orang. Kemudian 240 warga masih disandra kelompok militan Hamas di jalur Gaza. Saat ini, pertempuran kedua pihak masih berlanjut melalui darat. Israel mengklaim berhasil mengepung Gaza dan membaginya menjadi 2 bagian. Tujuan utamanya adalah untuk membebaskan sandera serta membunuh para petinggi Hamas. Namun faktanya, warga sipil di Gaza yang justru kebanyakan menjadi korban. Menurut Kementerian Kesehatan Palestina, data kematian sejak 7 Oktober menembus angka 9.770 jiwa.
Perancis mengantarkan 3 pesawat yang mengangkut 54 ton bantuan untuk para warga yang terdampak perang di Gaza. Adapun pesawat tentara Airbus A400M milik Angkatan Udara Perancis terlihat sebelum lepas landas untuk mengirimkan bantuan kemanusiaan di Gaza, yakni pada Sabtu 4 November 2023 di Pangkalan Udara Orleans, Perancis. Dilansir dari alarabia.net pada Minggu 6 November 2023, bantuan tersebut tiba di Mesir. Lebih lanjut, Prancis juga dikabarkan memiliki 3 kapal angkatan laut di Mediterania Timur yang siap untuk membantu dan merespons situasi yang berkembang di Gaza saat ini. Informasi tersebut diungkapkan oleh para pejabat senior Prancis pada hari Minggu. Lebih lanjut, pengumuman soal pengiriman bantuan ke Gaza itu disampaikan ketika Menteri Luar Negeri Prancis, Catherine Colonna, menyerukan segera dilakukan gencatan senjata kemanusiaan. Hal itu ia ungkapkan selama perjalanan ke Doha, Qatar, dan memperingatkan agar konflik tidak menyebar di wilayah tersebut. Seperti diketahui, hal itu menanggapi Israel yang telah berulang kali menolak seruan internasional untuk melakukan gencatan senjata dalam 4 minggu sejak berkonflik dengan Hamas. Pada 7 Oktober lalu, militan Hamas yang menguasai jalur Gaza menyerbu perbatasan Israel dan menewaskan 1.400 orang serta menyandra lebih dari 240 lainnya. Israel sejak saat itu kemudian melakukan serangan balasan ke Gaza. Serangan-serangan dilakukan baik dari udara maupun darat. Hal itu pun memicu kekhawatiran global terhadap kondisi kemanusiaan di wilayah tersebut. Bahkan menurut para pejabat Gaza pada Minggu 5 November, serangan Israel selama sebulan ini telah menewaskan lebih dari 9.770 warga Palestina. Sebagai informasi, bantuan dari Prancis ini dikirimkan pada akhir pekan dengan 2 pesawat Airbus A400M yang sebagian berlapis baja. Informasi itu diungkapkan oleh tentara Prancis di media sosial X. Menteri Pertahanan Prancis, yakni Sébastien Lecornu, kemudian mengatakan bahwa pesawat bantuan A400M ketiga juga telah tiba di Gaza. Sementara itu, menurut Angkatan Darat Prancis di media sosial X, sebuah kapal induk Prancis yakni Tonnerre yang memiliki fasilitas pendukung medis dan 2 kapal Angkatan Laut Prancis juga berada di Mediterania. Kapal-kapal tersebut disebut sebagai bagian dari perangkat kuat dan serbabisa yang mampu mengintegrasikan perkembangan situasi di wilayah konflik. Sementara pada Kamis 2 November lalu, Menteri Pertahanan Lecornu mengumumkan bahwa kapal induk helikopter kedua Dixmude akan segera dikirim. Militer Israel mengklaim telah mengepung kota Gaza dan membagi jalur wilayah Palestina yang terkepung ini menjadi 2, yakni saat Gaza mengalami pemadaman komunikasi total, yang ketiga sejak dimulainya konflik dengan militan Hamas. Adapun menurut juru bicara militer Israel, Daniel Hagari, pada Minggu 5 November 2023, wilayah tersebut dibagi menjadi 2, yakni Gaza Utara dan Gaza Selatan. Daniel Hagari menyebut hal itu sebagai tahap penting dalam perang Israel melawan militan Hamas.
Dilansir dari Al Jazeera pada Minggu 5 November, media Israel melaporkan bahwa pasukannya diperkirakan akan memasuki kota Gaza dalam waktu 48 jam. Ledakan dahsyat juga terlihat di Gaza Utara setelah malam tiba. Meski begitu, karena terputusnya komunikasi di seluruh Gaza membuat semakin rumit untuk mengkonfirmasi serangan militer Israel tersebut. Adapun terputusnya komunikasi di Gaza sebelumnya dilaporkan oleh kelompok advokasi akses internet netblocks.org dan dikonfirmasi oleh perusahaan telekomunikasi Palestina yakni Paltel. Dikabarkan pemadaman listrik Gaza pertama telah berlangsung selama 36 jam dan pemadaman yang kedua berlangsung selama beberapa jam saja. Di sisi lain, selama pemadaman listrik tersebut, dikabarkan bahwa pengeboman terus berlangsung. Pada Minggu 5 November lalu, pesawat tempur Israel menyerang 2 kamp pengungsi di Gaza Tengah. Serangan tersebut menewaskan sedikitnya 53 orang dan melukai puluhan lainnya menurut pejabat kesehatan Gaza. Sementara Israel mengatakan bahwa pihaknya akan terus melanjutkan serangan terhadap Hamas. Hal itu meskipun Amerika Serikat atau AS meminta jeda singkat untuk memberikan bantuan kepada warga sipil Palestina yang menderita di Gaza. Sebagai informasi dampak dari konflik Israel dan Hamas ini, Kementerian Kesehatan Palestina mengatakan bahwa lebih dari 9.700 warga Palestina telah tewas. Adapun lebih dari 4.000 orang diantaranya adalah anak-anak. Dikabarkan jumlah korban tewas kemudian kemungkinan juga akan meningkat, yakni ketika pasukan Israel bergerak maju ke lingkungan perkotaan yang padat penduduk di Gaza. Terlebih serangan udara Israel juga telah menghantam kamp pengungsi Magazi pada Minggu 5 November. Serangan itu menewaskan sedikitnya 40 orang dan melukai 34 lainnya menurut Kementerian Kesehatan Gaza. Adapun diketahui kamp tersebut berada pada zona di mana militer Israel mendesak warga sipil Palestina mengungsi untuk mencari perlindungan. Kota Sderot yang diduduki Israel tidak lagi dilindungi oleh sistem Iron Dome atau kubah besi milik Israel. Dilansir dari almayadin.net pada Senin 6 November 2023, koresponden I24 Israel melaporkan informasi tersebut. Koresponden yang tiba di pemukiman pendudukan kurang dari 1 km dari jalur Gaza itu mengatakan bahwa kota Sderot sekarang telah menjadi kota hantu. Hal itu terjadi setelah otoritas pendudukan mengevakuasi para pemukimnya. Koresponden juga melaporkan pasukan Israel mengatakan kepada kru I-24 bahwa kota tersebut tidak lagi dilindungi oleh baterai Iron Dome untuk melindungi daerah sasaran. Adapun kru I-24 juga disarankan untuk tetap berada di dekat tempat perlindungan jika terjadi serangan roket. Seperti diketahui, jalur Gaza telah menjadi tempat konfrontasi yang intens dalam beberapa hari terakhir, yakni ketika militer pendudukan Israel berupaya mengepung kota Gaza, mengisolasinya dari wilayah lain di jalur Gaza. Sebagai informasi, channel 13 Israel sebelumnya juga melaporkan bahwa Iron Dome tidak efektif melawan roket perlawanan Lebanon. Bahkan ada sebuah video yang beredar di media sosial menunjukkan satu rudal pencegat Iron Dome tidak berfungsi. Rudal tersebut justru berbalik arah menargetkan daerah berpenduduk di pemukiman Rishon LeZion di selatan Tel Aviv. Channel 13 Israel juga melaporkan bahwa Iron Dome tidak efektif melawan roket-roket perlawanan Lebanon.
Karena waktu reaksinya yang sangat singkat, sehingga roket-roket tersebut ditembakkan dari Lebanon Selatan ke arah Kiryat Shmona yang jaraknya cukup dekat. Sebagai informasi, konflik yang terjadi di Timur Tengah antara Israel dan Hamas ini memang semakin menyebar, melibatkan pihak lain. Salah satunya kelompok militan Hizbullah di Lebanon yang mendukung Hamas ikut menyerang Israel. Konflik ini terjadi dan berlangsung selama lebih dari 1 bulan. Sejak perang meletus pada Sabtu 7 Oktober 2023, jumlah korban tewas telah mencapai 9.770. Informasi tersebut menurut Kementerian Kesehatan Palestina. Di antara korban-korban tewas itu ada 4.008 anak-anak tewas dalam pertempuran di Gaza. Menurut Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB, sedikitnya 1,5 juta orang dari total populasi 2,3 juta jiwa telah menjadi pengungsi internal di Gaza. Pasukan Israel terus berupaya untuk menembus jalur Gaza melalui segala arah, namun upaya tersebut mampu digagalkan oleh Hamas, di mana militan Palestina itu mampu menghancurkan kendaraan tempur Israel hingga ratusan prajurit IDF tewas. Dikutip dari tribunnews.com, sebelumnya pasukan Israel telah meningkatkan serangan ke kota Gaza termasuk Gaza Utara. Mereka menggunakan sejumlah pesawat tempur, artileri, dan kapal perang. Namun, serangan itu digagalkan pasukan Hamas, yakni sayap militernya Brigade Al-Qassam, dan justru telah berbalik menyerang tentara Israel. Bahkan Al-Qassam menghancurkan kendaraan militer dan tank dengan granat berpeluncur roket. Lebih lanjut di bagian selatan kota Gaza, tentara Israel terus menembaki daerah di lingkungan Al-Zaitun dan Tal Al-Hawa dengan pesawat tempur dan artileri. Di sana, pasukan Hamas mampu menghancurkan tank Israel menggunakan rudal Al-Yasin 105. Sementara itu, juru bicara Al-Qassam Abu Obeidah menyebut pejuang Hamas sedang melawan pasukan Israel di Beit Hanon, di jalur Gaza Utara dan di barat kota Gaza. Selain itu, Abu Obeidah menuturkan bahwa Hamas telah menghancurkan 24 kendaraan militer Israel dalam 2 hari terakhir. Lebih lanjut, tentara Israel juga menyebut mereka telah kehilangan 345 tentara sejak pecahnya pertempuran di jalur Gaza pada 7 Oktober lalu. Kendaraan lapis baja milik militer Israel yang rusak berat dalam perang melawan Hamas kembali bertambah. Setidaknya ada 6 tank rezim Zionis yang hancur dalam pertempuran terbarunya. Brigade Ezzedin Al-Hassam dalam pernyataan terbarunya pada Senin 6 November 2023 mengumumkan keberhasilannya menghancurkan 6 tank Israel di berbagai wilayah Gaza. Berdasarkan keterangan tersebut, pasukan Brigade Al-Hassam menghancurkan sebuah tank di barat laut Gaza. Kemudian 2 tank di Al-Hawa yang berada di selatan Gaza dan 3 tank tentara Israel di Beit Hanon dengan roket Yasin 105. Akibat hancurnya tank-tank tersebut, sejumlah besar tentara Zionis tewas. Namun hingga berita ini diturunkan, tentara rezim Zionis belum mengeluarkan pernyataan mengenai hal ini. Menanggapi berlanjutnya pemboman Gaza oleh rezim Zionis, Brigade Al-Hassam menargetkan berbagai wilayah Tel Aviv dengan serangan roket pada Minggu 5 November malam. Rudal Al-Hassam telah menghantam wilayah Al-Tel Aviv. Iron Dome pun dinilai gagal mencegatnya. Arab Saudi mengutuk keras pernyataan seorang menteri Israel yang menyerukan militer melakukan serangan nuklir di jalur Gaza Palestina. Seruan berbahaya itu disampaikan oleh Menteri Warisan Israel Amichai Eliyahu.
Kementerian Luar Negeri Arab Saudi pada Jumat 3 November lalu mengatakan bahwa komentar Eliyahu menunjukkan adanya pengaruh ekstremisme dan kebrutalan di kalangan anggota pemerintah Israel. Ia juga turut mengomentari soal langkah Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu yang membekukan Eliyahu. Menurutnya, tidak dipecatnya Eliyahu sama halnya mengabaikan semua standar dan nilai-nilai kemanusiaan. Pernyataan Eliyahu juga membuat marah Kementerian Luar Negeri Qatar dan Yordania. Qatar menyebut seruan menggunakan nuklir di Gaza sebagai hasutan serius untuk melakukan kejahatan perang dan pengabaian terhadap nilai-nilai kemanusiaan dan moral serta hukum internasional. Sementara Yordania menggambarkan komentar tersebut sebagai seruan untuk melakukan genosida dan kejahatan kebencian yang tidak dapat ditoleransi. Sebelumnya diberitakan Eliyahu mengatakan senjata nuklir bisa menjadi pilihan perang yang sedang berlangsung dengan Hamas. Ia mengaku tidak puas dengan skala pembalasan Israel setelah serangan Hamas pada 7 Oktober lalu. Buntut seruan penggunaan senjata nuklir tersebut, Eliyahu dinonaktifkan dari jabatannya. Kantor Perdana Menteri Israel mengatakan bahwa pernyataan Eliyahu tidak dapat didasari oleh kenyataannya. Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Antony Blinken diam-diam melakukan kunjungan ke Irak pada Minggu 5 November. Dalam kunjungan tidak terjadwal itu, Blinken menemui Perdana Menteri Irak Muhammad Shia al-Sudani. Blinken mendarat dan berangkat dari Kedutaan Amerika Serikat di zona hijau di Baghdad dan bukan dari bandara internasional. Dia terlihat mengenakan baju pelindung lapis baja. Dalam pertemuan itu, Muhammad Shia al-Sudani menegaskan bahwa Irak menolak agresi Zionis ke jalur Gaza. Dia juga menuntut gencatan senjata segera serta membuka perbatasan Rafah untuk menyalurkan lebih banyak bantuan kemanusiaan. Al-Sudani mengatakan dunia internasional harus bertanggung jawab atas pembantaian yang dilakukan pasukan Israel di jalur Gaza. Sementara itu, Blinken menyatakan bahwa Amerika Serikat bekerja keras untuk memastikan bahwa konflik di Gaza tidak meluas. Adapun kunjungan Blinken ke Baghdad ketika kelompok militer Irak pro-Iran menyerang sejumlah pangkalan militer Amerika Serikat di wilayah tersebut. Dalam kesempatan itu, Blinken juga berpesan kepada Irak untuk tidak menyerang personil Amerika Serikat di Timur Tengah. Blinken menegaskan bahwa Amerika Serikat tidak mencari konflik dengan Iran. Ia mengatakan Amerika Serikat akan melindungi baik pasukan maupun warga sipilnya. Militer Israel mengklaim telah mengepung total kota Gaza, Palestina pada Minggu 5 November 2023. IDF membagi wilayah kantong tersebut menjadi 2 bagian. Demikian disampaikan oleh juru bicara IDF Daniel Hagari. Dia mengklaim Gaza terbelah menjadi bagian utara dan selatan. Hagari menyatakan pasukan Israel sudah mencapai garis pantai dan menahannya. Adapun pasukan Israel dipimpin oleh unit pengintai Brigade Golani. Menurutnya IDF akan terus mengizinkan warga sipil meninggalkan Gaza Utara untuk melakukan perjalanan ke selatan. Di saat yang bersamaan, Kepala Staf IDF Gerzi Halevi mengatakan bahwa militer Israel siap untuk melancarkan serangan di bagian utara Gaza kapan saja. Ia mengklaim telah menangkis serangan roket harian dari Hizbullah Lebanon beberapa pekan terakhir. Halevi menyebut militer Israel telah menyepakati untuk memulihkan situasi keamanan yang jauh lebih baik di jalur Gaza dan juga di perbatasan. Israel menembak jatuh rudal balistik di luar angkasa untuk pertama kalinya dalam sejarah. Israel disebut menggunakan sistem rudal Arrow untuk menembak jatuh rudal balistik di luar atmosfer bumi. Demikian dilaporkan The Telegraph pada Minggu 5 November 2023. Publikasi tersebut mencatat hal ini sebagai pertempuran pertama di luar angkasa. Rudal tersebut diluncurkan dari Yaman oleh Houthi yang didukung Iran pada Rabu 1 November lalu. Disebut rudal terbang sejauh hampir 1000 mil atau 1600 km di atas semenanjung Arab dalam perjalanan menuju kota pelabuhan Israel Eilat. Dalam sebuah pernyataan, IDF mengatakan bahwa sistem IAF melacak lintasan
rudal tersebut, kemudian mencegatnya pada waktu dan lokasi operasional yang paling tepat. Diketahui Angkatan Udara Israel memiliki beberapa baterai sistem Arrow 2. Sistem tersebut menggunakan pencegat hipersonik untuk menghancurkan rudal yang terbang di luar angkasa. Sementara itu dalam foto yang dipublikasi terlihat jejak asap dari pencegat Arrow di Eilat. Penduduk mengaku sempat mendengar ledakan keras di wilayah tersebut. Houthi Yaman juga merilis rekaman yang diduga menunjukkan bahwa rudal tersebut ditembakkan sebagai bagian dari rentetan pesawat berawak dan senjata jarak jauh lainnya yang ditujukan ke wilayah Israel. Perdana Menteri Israel Amichai Eliyahu dinonaktifkan setelah memberikan pernyataan kontroversial soal Gaza Palestina. Dia membahas terkait menjatuhkan bom nuklir hingga mengusulkan agar sipil Gaza tinggal di padang pasir. Sontak pernyataan berbahaya ini mendapat kecaman keras dari berbagai pihak. Lantas siapa sosok Amichai Eliyahu? Mengutip Sky News Senin 6 November, Amichai Eliyahu merupakan seorang menteri dari partai sayap kanan Itamar Ben-Gvir. Dia bukan bagian dari kabinet perang Israel yang dibentuk setelah serangan Hamas pada 7 Oktober lalu. Eliyahu disebut tidak mempunyai pengaruh dalam pengambilan keputusan pemerintah dalam perang tersebut. Namun pernyataan Eliyahu yang menghasut itu mendapat kecaman oleh anggota kabinet lainnya. Imbas pernyataannya, Menteri Muda itu terancam dipecat. Menteri Pertahanan Israel Yoav Gallant menyerukan pemecatan Eliyahu segera mungkin. Sebelumnya, kantor Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu telah menonaktifkan Eliyahu setelah pernyataannya menuai kecaman. Netanyahu menyebut komentar Eliyahu keluar dari realitas, sekaligus mengklaim pihaknya selalu menjunjung tinggi hukum internasional. Setidaknya 100 dokter Israel telah menandatangani surat terbuka yang menyerukan IDF untuk mengebom rumah sakit Al-Shifa di Gaza. Sontak seruan ini memicu kecaman dari para dokter di Palestina. Adapun surat terbuka tersebut berbahasa Ibrani dan diunggah oleh wartawan bernama Muna Omari melalui akun Twitter pribadinya pada Minggu 5 November. Dalam surat terbuka itu disebut rumah sakit terbesar di Gaza itu merupakan infrastruktur yang digunakan oleh kelompok Hamas. Para dokter Israel menuding Hamas menggunakan rumah sakit sebagai markas mereka. Surat itu menyatakan tidak ada tempat yang aman bagi siapapun yang mengacaukan rumah sakit dengan kegiatan teror. Disebut penduduk Gaza yang setuju mengubah rumah sakit menjadi markas Hamas, sama halnya menghancurkan mereka sendiri. Surat tersebut mengatakan bahwa kewajiban bagi tentara Israel untuk menargetkan rumah sakit yang diduga untuk melindungi Hamas. Menanggapi surat terbuka itu, Ghazan Abu Sita, seorang ahli bedah Inggris Palestina yang saat ini berada di Gaza, memberikan kecaman. Melalui media sosial Twitternya, dia mengkritik surat itu dengan menyebut para dokter Israel mengambil sumpah Hipokrates yang sama seperti Harold Shipman. Harold Shipman merupakan dokter sadis yang membunuh 250 pasien dengan obat dosis tinggi. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mengejek pemimpin Hamas yakni Yahya Sinwar. Netanyahu menyebut Sinwar sebagai pemimpin Nazi Adolf Hitler yang bersembunyi di bunker sementara rakyatnya menderita akibat perang. Demikian disampaikan Netanyahu dalam wawancaranya di Tel Aviv sebagaimana dikutip dari Jerusalem Post pada Senin 6 November. Dia menuding pimpinan Hamas itu tidak peduli dengan rakyatnya dan menganggap Sinwar bertindak seperti Hitler kecil di dalam bunker. Netanyahu menyebut Sinwar tidak memperhatikan warga sipil di jalur Gaza. Adapun pernyataan Netanyahu ini muncul setelah Menteri Pertahanan Yoav Gallant berjanji militernya akan membunuh Sinwar selama operasi darat di Gaza. Diketahui Hamas yang didukung Iran melakukan serangan mendadak pada 7 Oktober yang menewaskan 1.400 orang dan menyandera lebih dari 240 orang Israel. Tindakan ini memicu operasi pedang besi di mana Israel bersumpah untuk mengusir kelompok Hamas dari wilayah pesisir itu. Juru bicara IDF Daniel Hagari mengungkapkan informasi intelijen terbarunya soal Hamas. Dari informasi intelijen, Hamas disebut menggunakan fasilitas medis di jalur Gaza. Hal ini disampaikan oleh Kementerian Luar Negeri Israel melalui unggahan Twitternya pada Senin 6 November. Dalam keterangan unggahan,
Disebut Hagari juga memberikan bukti video rekaman yang menunjukkan pintu masuk bawah tanah. Pintu itu disebut berada di rumah sakit Sheikh Hamad di Gaza yang terhubung langsung dengan jaringan terowongan Hamas. Inilah penampakan rumah sakit Sheikh Hamad yang diklaim Israel sebagai infrastruktur bawah tanah yang digunakan Hamas. Dalam rekaman video yang berdurasi 45 detik itu terlihat pintu bawah tanah rumah sakit di Gaza. Rekaman juga menunjukkan beberapa orang berada di sekitar rumah sakit yang dikosongkan itu. Selain itu terlihat juga kendaraan militer yang diduga milik militan Hamas. Teheran menuding Washington menjadi pemicu konflik di Timur Tengah. Menteri Pertahanan Iran memperingatkan Amerika Serikat akan sangat terpukul jika tidak ada gencatan senjata di Gaza, Palestina. Demikian disampaikan Menteri Pertahanan Iran Muhammad Reza Astiani pada Minggu 5 November lalu. Menurutnya Amerika Serikat akan menghadapi dampak besar jika konflik di Gaza tidak segera diakhiri. Iran telah menyerukan gencatan senjata di daerah kantong Palestina itu. Bahkan Iran berulang kali menuding Washington memicu ketegangan di Timur Tengah sejak perang pecah pada 7 Oktober lalu. Adapun pernyataan Astiani ini muncul setelah juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran, Nasser Kanani, mengatakan bahwa Israel melakukan kejahatan perang dan genosida. Menurutnya kejahatan ini terjadi karena dukungan penuh dari pemerintahan Joe Biden. Sementara Amerika Serikat menolak keras untuk menyerukan gencatan penuh antara Israel dengan Hamas. Menlu AS Antony Blinken memilih jeda kemanusiaan sebagai opsinya. Sebagaimana diketahui, Amerika Serikat telah mengirimkan senjata tambahan kepada pasukan Israel dan mengirim armada angkatan laut ke Mediterania Barat untuk menunjukkan dukungan ke Israel. Di sisi lain, Amerika Serikat menuding Iran mendalangi serangan-serangan Hamas terhadap sipil Israel dan memasok senjata kepada kelompok tersebut. Selain itu, Amerika Serikat juga meyakini Iran mendukung milisi-milisi yang telah melakukan serangan UAV dan roket ke pangkalan-pangkalan Amerika Serikat di Timur Tengah. Militer Israel mengklaim telah merebut benteng kelompok Hamas Palestina. Dalam waktu yang bersamaan, IDF menyerang setidaknya 450 sasaran milik Hamas selama 24 jam terakhir. Mengutip The Time of Israel Senin 6 November, benteng yang direbut IDF mencakup pos pengamatan, tempat pelatihan, dan terowongan bawah tanah Hamas. Menurut IDF, beberapa militan Hamas tewas ketika pasukan merebut fasilitas tersebut. Beberapa komandan lapangan Hamas lainnya tewas dalam pertempuran lainnya. Secara terpisah, jet tempur IDF telah menewaskan pejabat Hamas bernama Jamal Musa. Pejabat Hamas tersebut yang bertanggung jawab atas operasi keamanan khusus organisasi tersebut. Selain itu, tentara IDF membunuh komandan batalion Hamas dalam pertempuran di lapangan. Dilaporkan juga bahwa jet tempur IDF menyerang lebih dari 450 sasaran Hamas di jalur Gaza selama 24 jam terakhir, termasuk terowongan, fasilitas militer, pos pengamatan, dan posisi peluncuran rudal anti-tank. Militan Hizbullah kembali membuat Israel kocar-kacir. Pasukan Lebanon tersebut menggunakan senjata neraka roket Katyusha hingga membuat Iron Dome Israel jebol. Peluncur roket Katyusha sendiri ternyata dikenal sebagai salah satu senjata paling mematikan saat Perang Dunia II. Roket Katyusha Hizbullah kembali menghantam beberapa titik di Israel pada Minggu 5 November 2023. Roket yang memporak-porandakan Iron Dome Israel itu ternyata dulunya juga ditakuti oleh prajurit Jerman dalam Perang Dunia II. Roket dengan nama resmi BM-13 tersebut mampu diarahkan untuk menghantam berbagai wilayah yang diincar. BM sendiri berarti mesin tempur dan 13 merujuk pada kaliber rudal yang digunakan. Rudal Katyusha juga disebut memiliki efek yang sangat cepat dan menghancurkan. Hal ini disebabkan oleh tenaga Katyusha yang mampu menghasilkan beberapa ton ledakan hanya dalam beberapa detik dan mencakup area yang luas. Dalam satu tembakan, roket ini sebanding dengan 70 senjata artileri barat yang digabungkan secara serentak. Militer Israel mengklaim telah merebut benteng kelompok Hamas Palestina. Dalam waktu yang bersamaan, IDF menyerang setidaknya 450 sasaran milik Hamas selama 24 jam terakhir.
Mengutip The Time of Israel Senin 6 November, benteng yang direbut IDF mencakup pos pengamatan, tempat pelatihan, dan terowongan bawah tanah Hamas. Menurut IDF, beberapa militan Hamas tewas ketika pasukan merebut fasilitas tersebut. Beberapa komandan lapangan Hamas lainnya tewas dalam pertempuran lainnya. Secara terpisah, jet tempur IDF telah menewaskan pejabat Hamas bernama Jamal Musa. Pejabat Hamas tersebut yang bertanggung jawab atas operasi keamanan khusus organisasi tersebut. Selain itu, tentara IDF membunuh komandan batalion Hamas dalam pertempuran di lapangan. Dilaporkan juga bahwa jet tempur IDF menyerang lebih dari 450 sasaran Hamas di jalur Gaza selama 24 jam terakhir, termasuk terowongan, fasilitas militer, pos pengamatan, dan posisi peluncuran rudal anti-tank. Militer Israel mengklaim telah merebut benteng kelompok Hamas Palestina. Dalam waktu yang bersamaan, IDF menyerang setidaknya 450 sasaran milik Hamas selama 24 jam terakhir. Mengutip The Time of Israel Senin 6 November, benteng yang direbut IDF mencakup pos pengamatan, tempat pelatihan, dan terowongan bawah tanah Hamas. Menurut IDF, beberapa militan Hamas tewas ketika pasukan merebut fasilitas tersebut. Beberapa komandan lapangan Hamas lainnya tewas dalam pertempuran lainnya. Secara terpisah, jet tempur IDF telah menewaskan pejabat Hamas bernama Jamal Musa. Pejabat Hamas tersebut yang bertanggung jawab atas operasi keamanan khusus organisasi tersebut. Selain itu, tentara IDF membunuh komandan batalion Hamas dalam pertempuran di lapangan. Dilaporkan juga bahwa jet tempur IDF menyerang lebih dari 450 sasaran Hamas di jalur Gaza selama 24 jam terakhir, termasuk terowongan, fasilitas militer, pos pengamatan, dan posisi peluncuran rudal anti-tank. Di tengah konflik Israel-Hamas, sosok Ahed Tamimi menjadi sorotan. Tamimi dikenal sebagai gadis pahlawan Palestina yang saat ini kembali dipenjara oleh tentara Israel. Ia ditangkap di tepi barat setelah dituduh menghasut kekerasan dan menyerang pasukan pertahanan Israel atau IDF. Sosok Ahed Tamimi merupakan seorang aktivis terkemuka Palestina. Gadis 22 tahun tersebut menjadi ikon pejuang Palestina sejak usia 14 tahun ketika ia menggigit seorang tentara Israel, di mana saat itu ia berupaya mencegah para tentara Zionis untuk menangkap adik laki-lakinya. Beberapa tahun lalu Tamimi juga sempat viral karena mendorong, menendang, dan menampar tentara Israel yang bersenjata lengkap. Pada tahun 2018, ia juga sempat ditahan selama 4 bulan atas 4 tuduhan penyerangan terhadap tentara Israel. Ia juga disebut telah menghasut dan campur tangan terhadap pasukan tersebut. Kini ia kembali ditangkap oleh militer Israel karena dicurigai menghasut kekerasan dan kegiatan terorisme di kota Nabi Saleh. Karena berbagai aksinya itu, potret besar Tamimi pun dilukis di tembok pemisah Israel dengan tepi barat di dekat Yerusalem. Surat kabar Israel Haaretz mengecam pernyataan dari Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu yang menanggapi soal bom nuklir yang diungkapkan oleh Menteri Warisan Israel. Surat kabar itu bahkan menyebut bahwa kini Netanyahu telah meninggalkan Israel dengan lebih memprioritaskan pemerintahannya. Diketahui bahwa Menteri Warisan Amichai Eliyahu sempat menyarankan untuk menggunakan bom nuklir terhadap penduduk sipil di jalur Gaza. Namun hal itu mendapat kecaman dari Netanyahu hingga akan memecat menteri tersebut. Surat kabar Haaretz mengkritik tanggapan Netanyahu sebagai respons yang lemah. Mereka mengatakan bahwa Netanyahu memprioritaskan pelestarian pemerintahannya dibandingkan pelestarian Israel. Surat kabar itu menegaskan bahwa isu ini lebih dari sekedar pernyataan dari Menteri Warisan tersebut. Namun juga disebutkan oleh Haaretz bahwa akar permasalahan terletak pada legitimasi dan pemerintahan Israel yang dikendalikan oleh partai ekstrim milik Netanyahu. Surat kabar tersebut menambahkan bahwa kehadiran Netanyahu yang melegitimasi kelompok ekstrim kanan dan Kahanisme juga merupakan sebuah masalah, mengingat bahwa di bawah pemerintahannya Israel telah menjadi lebih ekstrim. Pasukan Israel kembali melancarkan serangan darat ke Gaza dengan merangsek ke tepi barat Palestina. Kendaraan lapis baja itu pun seketika meledak karena jebakan yang dibuat oleh Hamas.
Dalam video diunggah di media sosial Telegram pada Senin 6 November memperlihatkan konvoi kendaraan lapis baja Israel merangsek ke tepi barat Palestina. Namun saat kendaraan itu melaju, secara tiba-tiba kendaraan pun meledak. Akibat ledakan itu membuat kepulan asap pekat membumbung tinggi di udara. Dikabarkan bahwa konvoi Israel itu dicegah dengan alat peledak improvisasi atau IED alias bom di tepi barat. Terlihat kendaraan lapis baja yang di belakang pun menghentikan lajunya. Tampak Israel mencoba merangsek ke tepi barat pada malam hari. Sebelumnya, Brigadir Jenderal Ido Misrahi, Kepala Insinyur Militer Israel, mengatakan bahwa Hamas telah mempersiapkan diri untuk pertempuran darat dengan Israel. Hal itu terlihat dari adanya medan tempur di Gaza yang ditanami banyak ladang ranjau dan jebakan, sehingga hal tersebut menyulitkan pasukan Zionis untuk memasuki Gaza. Hizbullah kembali melancarkan serangan di Kiryat Shmona, kota di Israel. Pasukan Lebanon dengan menggunakan roket Katyusha mampu menjebol Iron Dome milik Israel. Bahkan atas serangan itu menyebabkan kebakaran hebat di kota tersebut. Terlihat dalam video detik-detik saat kota di Israel itu dihantam menggunakan roket Katyusha milik Hizbullah. Dalam video tersebut terlihat roket Hizbullah menghantam beberapa titik di kota Kiryat. Hantaman roket itu pun mampu menciptakan ledakan hebat di kota tersebut. Bahkan ledakan itu juga membakar sejumlah titik di kota itu. Sementara itu, Al-Mayadin melaporkan bahwa Hizbullah mengaku bertanggung jawab atas serangan tersebut. Dalam pernyataannya, Hizbullah mengatakan serangan itu sebagai aksi balas dendam setelah Israel menyerang seorang wanita dan 3 cucunya. Ini bukan pertama kalinya Kiryat Shmona dihantam roket oleh Hizbullah. Pada Kamis pekan lalu, Hizbullah meluncurkan serangan roket yang sama di wilayah tersebut. Para pejuang Hizbullah menyerang secara bersamaan dengan sayap bersenjata Hamas bagian Lebanon. Mereka menyebut telah menembakkan selusin roket ke kota itu sebagai tanggapan atas pembantahan pendudukan atau Israel terhadap rakyat di Gaza. Serangan itu memicu kebakaran hebat yang mengenai sejumlah gedung di kota tersebut. Bahkan deretan mobil yang terparkir di sebelahnya juga ikut hangus. Sejumlah tentara Israel yang ada di Gaza Utara dilaporkan mundur. Hal itu terjadi seusai mereka menghadapi perlawanan sengit dari pasukan Brigade Al-Qassam. Perang panas itu menyebabkan puluhan tentara Israel tewas dan sebagian lainnya terluka. Dikutip dari Tribun News, sebelumnya pasukan Israel telah meningkatkan serangan ke kota Gaza, termasuk Gaza Utara. Para tentara Zionis itu menggunakan pesawat tempur, artileri hingga kapal perang. Di sisi lain, pasukan Hamas Brigade Al-Qassam menyatakan telah melakukan serangan balik. Bahkan pihaknya mengklaim telah menghancurkan 24 kendaraan militer dan tank milik Israel. Diketahui pasukan Israel itu mundur dari Gaza Utara pada Sabtu 4 November 2023. Mereka awalnya ditempatkan di daerah Al-Mahousi di utara kota Gaza. Sebagian lainnya ditempatkan di wilayah utara kamp pengungsi Al-Shati, barat laut kota Gaza. Kini pasukan Israel itu kembali ke utara dan ditempatkan di daerah Al-Amrikia, barat laut Beit Lahia. Itu berarti pasukan Israel mundur 2 km dari daerah yang dicapai pada hari pertama operasi darat. Tempat mundurnya pasukan militer Israel itu diketahui di kawasan pertanian yang jauh dari pemukiman warga. Jumlah tentara Israel yang tewas dalam pertempuran melawan Hamas terus bertambah. Pada Minggu 5 November kemarin, militer Israel mengonfirmasi 347 tentara tewas sejak perang dimulai. Juru bicara militer Israel, Daniel Hagari, menyebut ratusan tentara yang gugur sebagai pahlawan. Rata-rata korban masih berusia muda antara 20 hingga 30 tahun. Selain kematian tentara, Israel juga melaporkan jumlah warga sipil yang tewas sejak 7 Oktober, yakni 1.400 orang. Kemudian 240 warga masih disandra kelompok militan Hamas di jalur Gaza. Saat ini, pertempuran kedua pihak masih berlanjut melalui darat. Israel mengklaim berhasil mengepung Gaza dan membaginya menjadi 2 bagian. Tujuan utamanya adalah untuk membebaskan sandera serta membunuh para petinggi Hamas. Namun faktanya, warga sipil di Gaza yang justru kebanyakan menjadi korban. Menurut Kementerian Kesehatan Palestina, data kematian sejak 7 Oktober menembus angka 9.770 jiwa.
Perancis mengantarkan 3 pesawat yang mengangkut 54 ton bantuan untuk para warga yang terdampak perang di Gaza. Adapun pesawat tentara Airbus A400M milik Angkatan Udara Perancis terlihat sebelum lepas landas untuk mengirimkan bantuan kemanusiaan di Gaza, yakni pada Sabtu 4 November 2023 di Pangkalan Udara Orleans, Perancis. Dilansir dari alarabia.net pada Minggu 6 November 2023, bantuan tersebut tiba di Mesir. Lebih lanjut, Prancis juga dikabarkan memiliki 3 kapal angkatan laut di Mediterania Timur yang siap untuk membantu dan merespons situasi yang berkembang di Gaza saat ini. Informasi tersebut diungkapkan oleh para pejabat senior Prancis pada hari Minggu. Lebih lanjut, pengumuman soal pengiriman bantuan ke Gaza itu disampaikan ketika Menteri Luar Negeri Prancis, Catherine Colonna, menyerukan segera dilakukan gencatan senjata kemanusiaan. Hal itu ia ungkapkan selama perjalanan ke Doha, Qatar, dan memperingatkan agar konflik tidak menyebar di wilayah tersebut. Seperti diketahui, hal itu menanggapi Israel yang telah berulang kali menolak seruan internasional untuk melakukan gencatan senjata dalam 4 minggu sejak berkonflik dengan Hamas. Pada 7 Oktober lalu, militan Hamas yang menguasai jalur Gaza menyerbu perbatasan Israel dan menewaskan 1.400 orang serta menyandra lebih dari 240 lainnya. Israel sejak saat itu kemudian melakukan serangan balasan ke Gaza. Serangan-serangan dilakukan baik dari udara maupun darat. Hal itu pun memicu kekhawatiran global terhadap kondisi kemanusiaan di wilayah tersebut. Bahkan menurut para pejabat Gaza pada Minggu 5 November, serangan Israel selama sebulan ini telah menewaskan lebih dari 9.770 warga Palestina. Sebagai informasi, bantuan dari Prancis ini dikirimkan pada akhir pekan dengan 2 pesawat Airbus A400M yang sebagian berlapis baja. Informasi itu diungkapkan oleh tentara Prancis di media sosial X. Menteri Pertahanan Prancis, yakni Sébastien Lecornu, kemudian mengatakan bahwa pesawat bantuan A400M ketiga juga telah tiba di Gaza. Sementara itu, menurut Angkatan Darat Prancis di media sosial X, sebuah kapal induk Prancis yakni Tonnerre yang memiliki fasilitas pendukung medis dan 2 kapal Angkatan Laut Prancis juga berada di Mediterania. Kapal-kapal tersebut disebut sebagai bagian dari perangkat kuat dan serbabisa yang mampu mengintegrasikan perkembangan situasi di wilayah konflik. Sementara pada Kamis 2 November lalu, Menteri Pertahanan Lecornu mengumumkan bahwa kapal induk helikopter kedua Dixmude akan segera dikirim. Militer Israel mengklaim telah mengepung kota Gaza dan membagi jalur wilayah Palestina yang terkepung ini menjadi 2, yakni saat Gaza mengalami pemadaman komunikasi total, yang ketiga sejak dimulainya konflik dengan militan Hamas. Adapun menurut juru bicara militer Israel, Daniel Hagari, pada Minggu 5 November 2023, wilayah tersebut dibagi menjadi 2, yakni Gaza Utara dan Gaza Selatan. Daniel Hagari menyebut hal itu sebagai tahap penting dalam perang Israel melawan militan Hamas.
Dilansir dari Al Jazeera pada Minggu 5 November, media Israel melaporkan bahwa pasukannya diperkirakan akan memasuki kota Gaza dalam waktu 48 jam. Ledakan dahsyat juga terlihat di Gaza Utara setelah malam tiba. Meski begitu, karena terputusnya komunikasi di seluruh Gaza membuat semakin rumit untuk mengkonfirmasi serangan militer Israel tersebut. Adapun terputusnya komunikasi di Gaza sebelumnya dilaporkan oleh kelompok advokasi akses internet netblocks.org dan dikonfirmasi oleh perusahaan telekomunikasi Palestina yakni Paltel. Dikabarkan pemadaman listrik Gaza pertama telah berlangsung selama 36 jam dan pemadaman yang kedua berlangsung selama beberapa jam saja. Di sisi lain, selama pemadaman listrik tersebut, dikabarkan bahwa pengeboman terus berlangsung. Pada Minggu 5 November lalu, pesawat tempur Israel menyerang 2 kamp pengungsi di Gaza Tengah. Serangan tersebut menewaskan sedikitnya 53 orang dan melukai puluhan lainnya menurut pejabat kesehatan Gaza. Sementara Israel mengatakan bahwa pihaknya akan terus melanjutkan serangan terhadap Hamas. Hal itu meskipun Amerika Serikat atau AS meminta jeda singkat untuk memberikan bantuan kepada warga sipil Palestina yang menderita di Gaza. Sebagai informasi dampak dari konflik Israel dan Hamas ini, Kementerian Kesehatan Palestina mengatakan bahwa lebih dari 9.700 warga Palestina telah tewas. Adapun lebih dari 4.000 orang diantaranya adalah anak-anak. Dikabarkan jumlah korban tewas kemudian kemungkinan juga akan meningkat, yakni ketika pasukan Israel bergerak maju ke lingkungan perkotaan yang padat penduduk di Gaza. Terlebih, serangan udara Israel juga telah menghantam kamp pengungsi Magazi pada Minggu 5 November. Serangan itu menewaskan sedikitnya 40 orang dan melukai 34 lainnya menurut Kementerian Kesehatan Gaza. Adapun diketahui kamp tersebut berada pada zona di mana militer Israel mendesak warga sipil Palestina mengungsi untuk mencari perlindungan. Kota Sderot yang diduduki Israel tidak lagi dilindungi oleh sistem Iron Dome atau kubah besi milik Israel. Dilansir dari almayadin.net pada Senin 6 November 2023, koresponden I24 Israel melaporkan informasi tersebut. Koresponden yang tiba di pemukiman pendudukan kurang dari 1 km dari jalur Gaza itu mengatakan bahwa kota Sderot sekarang telah menjadi kota hantu. Hal itu terjadi setelah otoritas pendudukan mengevakuasi para pemukimnya. Koresponden juga melaporkan pasukan Israel mengatakan kepada kru I-2 sebelum lepas landas untuk mengirimkan bantuan kemanusiaan di Gaza, yakni pada Sabtu 4 November 2023 di Pangkalan Udara Orleans, Prancis. Dilansir dari alarabia.net pada Minggu 6 November 2023, bantuan tersebut tiba di Mesir. Lebih lanjut, Prancis juga dikabarkan memiliki 3 kapal angkatan laut di Mediterania Timur yang siap untuk membantu dan merespons situasi yang berkembang di Gaza saat ini. Informasi tersebut diungkapkan oleh para pejabat senior Perancis pada hari Minggu. Lebih lanjut, pengumuman soal pengiriman bantuan ke Gaza itu disampaikan ketika Menteri Luar Negeri Perancis Catherine Colonna menyerukan segera dilakukan gencatan senjata kemanusiaan. Hal itu ia ungkapkan selama perjalanan ke Doha, Qatar, dan memperingatkan agar konflik tidak menyebar di wilayah tersebut.
Seperti diketahui, hal itu menanggapi Israel yang telah berulang kali menolak seruan internasional untuk melakukan gencatan senjata dalam 4 minggu sejak berkonflik dengan Hamas. Pada 7 Oktober lalu, militan Hamas yang menguasai jalur Gaza menyerbu perbatasan Israel dan menewaskan 1.400 orang serta menyandra lebih dari 240 lainnya. Israel sejak saat itu kemudian melakukan serangan balasan ke Gaza. Serangan-serangan dilakukan baik dari udara maupun darat. Hal itu pun memicu kekhawatiran global terhadap kondisi kemanusiaan di wilayah tersebut. Bahkan menurut para pejabat Gaza pada Minggu 5 November, serangan Israel selama sebulan ini telah menewaskan lebih dari 9.770 warga Palestina. Sebagai informasi, bantuan dari Prancis ini dikirimkan pada akhir pekan dengan 2 pesawat Airbus A400M yang sebagian berlapis baja. Informasi itu diungkapkan oleh tentara Prancis di media sosial X. Menteri Pertahanan Prancis, yakni Sébastien Lecornu, kemudian mengatakan bahwa pesawat bantuan A400M ketiga juga telah tiba di Gaza. Sementara itu, menurut Angkatan Darat Prancis di media sosial X, sebuah kapal induk Prancis yakni Tonnerre yang memiliki fasilitas pendukung medis dan 2 kapal Angkatan Laut Prancis juga berada di Mediterania. Kapal-kapal tersebut disebut sebagai bagian dari perangkat kuat dan serbabisa yang mampu mengintegrasikan perkembangan situasi di wilayah konflik. Sementara pada Kamis 2 November lalu, Menteri Pertahanan Lecornu mengumumkan bahwa kapal induk helikopter kedua Dixmude akan segera dikirim. Militer Israel mengklaim telah mengepung kota Gaza dan membagi jalur wilayah Palestina yang terkepung ini menjadi 2, yakni saat Gaza mengalami pemadaman komunikasi total, yang ketiga sejak dimulainya konflik dengan militan Hamas. Adapun menurut juru bicara militer Israel, Daniel Hagari, pada Minggu 5 November 2023, wilayah tersebut dibagi menjadi 2, yakni Gaza Utara dan Gaza Selatan. Daniel Hagari menyebut hal itu sebagai tahap penting dalam perang Israel melawan militan Hamas. Dilansir dari Al Jazeera pada Minggu 5 November, media Israel melaporkan bahwa pasukannya diperkirakan akan memasuki kota Gaza dalam waktu 48 jam. Ledakan dahsyat juga terlihat di Gaza Utara setelah malam tiba. Meski begitu, karena terputusnya komunikasi di seluruh Gaza membuat semakin rumit untuk mengkonfirmasi serangan militer Israel tersebut. Adapun terputusnya komunikasi di Gaza sebelumnya dilaporkan oleh kelompok advokasi akses internet netblocks.org dan dikonfirmasi oleh perusahaan telekomunikasi Palestina yakni Paltel. Dikabarkan pemadaman listrik Gaza pertama telah berlangsung selama 36 jam dan pemadaman yang kedua berlangsung selama beberapa jam saja. Di sisi lain, selama pemadaman listrik tersebut, dikabarkan bahwa pengeboman terus berlangsung. Pada Minggu 5 November lalu, pesawat tempur Israel menyerang 2 kamp pengungsi di Gaza Tengah. Serangan tersebut menewaskan sedikitnya 53 orang dan melukai puluhan lainnya menurut pejabat kesehatan Gaza. Sementara Israel mengatakan bahwa pihaknya akan terus melanjutkan serangan terhadap Hamas.
Hal itu meskipun Amerika Serikat atau AS meminta jeda singkat untuk memberikan bantuan kepada warga sipil Palestina yang menderita di Gaza. Sebagai informasi dampak dari konflik Israel dan Hamas ini, Kementerian Kesehatan Palestina mengatakan bahwa lebih dari 9.700 warga Palestina telah tewas. Adapun lebih dari 4.000 orang diantaranya adalah anak-anak. Dikabarkan jumlah korban tewas kemudian kemungkinan juga akan meningkat, yakni ketika pasukan Israel bergerak maju ke lingkungan perkotaan yang padat penduduk di Gaza. Terlebih, serangan udara Israel juga telah menghantam kamp pengungsi Magazi pada Minggu 5 November. Serangan itu menewaskan sedikitnya 40 orang dan melukai 34 lainnya menurut Kementerian Kesehatan Gaza. Adapun diketahui, kamp tersebut berada pada zona di mana militer Israel mendesak warga sipil Palestina mengungsi untuk mencari perlindungan. Kota Sderot yang diduduki Israel tidak lagi dilindungi oleh sistem Iron Dome atau kubah besi milik Israel. Dilansir dari almayadin.net pada Senin 6 November 2023, koresponden I24 Israel melaporkan informasi tersebut. Koresponden yang tiba di pemukiman pendudukan kurang dari 1 km dari jalur Gaza itu mengatakan bahwa kota Sderot sekarang telah menjadi kota hantu. Hal itu terjadi setelah otoritas pendudukan mengevakuasi para pemukimnya. Koresponden juga melaporkan pasukan Israel mengatakan kepada kru I24 bahwa kota tersebut tidak lagi dilindungi oleh baterai Iron Dome untuk melindungi daerah sasaran. Adapun kru I24 juga disarankan untuk tetap berada di dekat tempat perlindungan jika terjadi serangan roket. Seperti diketahui, jalur Gaza telah menjadi tempat konfrontasi yang intens dalam beberapa hari terakhir, yakni ketika militer pendudukan Israel berupaya mengepung kota Gaza, mengisolasinya dari wilayah lain di jalur Gaza. Sebagai informasi, channel 13 Israel sebelumnya juga melaporkan bahwa Iron Dome tidak efektif melawan roket perlawanan Lebanon. Bahkan ada sebuah video yang beredar di media sosial menunjukkan satu rudal pencegat Iron Dome tidak berfungsi. Rudal tersebut justru berbalik arah menargetkan daerah berpenduduk di pemukiman Rishon LeZion di selatan Tel Aviv. Channel 13 Israel juga melaporkan bahwa Iron Dome tidak efektif melawan roket-roket perlawanan Lebanon karena waktu reaksinya yang sangat singkat sehingga roket-roket tersebut ditembakkan dari Lebanon Selatan ke arah Kiryat Shmona yang jaraknya cukup dekat. Sebagai informasi, konflik yang terjadi di Timur Tengah antara Israel dan Hamas ini memang semakin menyebar melibatkan pihak lain. Salah satunya kelompok militan Hizbullah di Lebanon yang mendukung Hamas ikut menyerang Israel. Konflik ini terjadi dan berlangsung selama lebih dari 1 bulan. Sejak perang meletus pada Sabtu 7 Oktober 2023, jumlah korban tewas telah mencapai 9.770. Informasi tersebut menurut Kementerian Kesehatan Palestina. Di antara korban-korban tewas itu ada 4.008 anak-anak tewas dalam pertempuran di Gaza. Menurut Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB, sedikitnya 1,5 juta orang dari total populasi 2,3 juta jiwa telah menjadi pengungsi internal di Gaza.
Pasukan Israel terus berupaya untuk menembus jalur Gaza melalui segala arah, namun upaya tersebut mampu digagalkan oleh Hamas, di mana militan Palestina itu mampu menghancurkan kendaraan tempur Israel hingga ratusan prajurit IDF tewas. Dikutip dari tribunnews.com, sebelumnya pasukan Israel telah meningkatkan serangan ke kota Gaza termasuk Gaza Utara. Mereka menggunakan sejumlah pesawat tempur, artileri, dan kapal perang. Namun, serangan itu digagalkan pasukan Hamas, yakni sayap militernya Brigade Al-Qassam, dan justru telah berbalik menyerang tentara Israel. Bahkan Al-Qassam menghancurkan kendaraan militer dan tank dengan granat berpeluncur roket. Lebih lanjut di bagian selatan kota Gaza, tentara Israel terus menembaki daerah di lingkungan Al-Zaitun dan Tal Al-Hawa dengan pesawat tempur dan artileri. Di sana, pasukan Hamas mampu menghancurkan tank Israel menggunakan rudal Al-Yasin 105. Sementara itu, juru bicara Al-Qassam Abu Obaidah menyebut pejuang Hamas sedang melawan pasukan Israel di Beit Hanon, di jalur Gaza Utara dan di barat kota Gaza. Selain itu, Abu Obaidah menuturkan bahwa Hamas telah menghancurkan 24 kendaraan militer Israel dalam 2 hari terakhir. Lebih lanjut, tentara Israel juga menyebut mereka telah kehilangan 345 tentara sejak pecahnya pertempuran di jalur Gaza pada 7 Oktober lalu. Kendaraan lapis baja milik militer Israel yang rusak berat dalam perang melawan Hamas kembali bertambah. Setidaknya ada 6 tank rezim Zionis yang hancur dalam pertempuran terbarunya. Brigade Ezzedin Al-Hassam dalam pernyataan terbarunya pada Senin 6 November 2023 mengumumkan keberhasilannya menghancurkan 6 tank Israel di berbagai wilayah Gaza. Berdasarkan keterangan tersebut, pasukan Brigade Al-Hassam menghancurkan sebuah tank di barat laut Gaza. Kemudian 2 tank di Al-Hawa yang berada di selatan Gaza dan 3 tank tentara Israel di Beit Hanon dengan roket Yasin 105. Akibat hancurnya tank-tank tersebut, sejumlah besar tentara Zionis tewas. Namun hingga berita ini diturunkan, tentara rezim Zionis belum mengeluarkan pernyataan mengenai hal ini. Menanggapi berlanjutnya pemboman Gaza oleh rezim Zionis, Brigade Al-Hassam menargetkan berbagai wilayah Tel Aviv dengan serangan roket pada Minggu 5 November malam. Rudal Al-Hassam telah menghantam wilayah Al-Tel Aviv. Iron Dome pun dinilai gagal mencegatnya. Arab Saudi mengutuk keras pernyataan seorang menteri Israel yang menyerukan militer melakukan serangan nuklir di jalur Gaza, Palestina. Seruan berbahaya itu disampaikan oleh Menteri Warisan Israel Amichai Eliyahu. Kementerian Luar Negeri Arab Saudi pada Jumat 3 November lalu mengatakan bahwa komentar Eliyahu menunjukkan adanya pengaruh ekstremisme dan kebrutalan di kalangan anggota pemerintah Israel. Ia juga turut mengomentari soal langkah Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu yang membekukan Eliyahu. Menurutnya, tidak dipecatnya Eliyahu sama halnya mengabaikan semua standar dan nilai-nilai kemanusiaan. Pernyataan Eliyahu juga membuat marah Kementerian Luar Negeri Qatar dan Yordania. Qatar menyebut seruan menggunakan nuklir di Gaza sebagai hasutan serius untuk melakukan kejahatan perang dan pengabaian terhadap nilai-nilai kemanusiaan dan moral serta hukum internasional. Sementara Yordania menggambarkan komentar tersebut sebagai seruan untuk melakukan genosida dan kejahatan kebencian yang tidak dapat ditoleransi. Sebelumnya diberitakan Eliyahu mengatakan senjata nuklir bisa menjadi pilihan perang yang sedang berlangsung dengan Hamas. Ia mengaku tidak puas dengan skala pembalasan Israel setelah serangan Hamas pada 7 Oktober lalu. Buntut seruan penggunaan senjata nuklir tersebut, Eliyahu dinonaktifkan dari jabatannya. Kantor Perdana Menteri Israel mengatakan bahwa pernyataan Eliyahu tidak dapat didasari oleh kenyataannya. Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Antony Blinken diam-diam melakukan kunjungan ke Irak pada Minggu 5 November. Dalam kunjungan tidak terjadwal itu, Blinken menemui Perdana Menteri Irak Muhammad Shia al-Sudani.
Blinken mendarat dan berangkat dari kedutaan Amerika Serikat di zona hijau di Baghdad dan bukan dari bandara internasional. Dia terlihat mengenakan baju pelindung lapis baja. Dalam pertemuan itu, Muhammad Syia al-Sudani menegaskan bahwa Irak menolak agresi Zionis ke jalur Gaza. Dia juga menuntut gencatan senjata segera serta membuka perbatasan Rafah untuk menyalurkan lebih banyak bantuan kemanusiaan. Al-Sudani mengatakan dunia internasional harus bertanggung jawab atas pembantaian yang dilakukan pasukan Israel di jalur Gaza. Sementara itu, Blinken menyatakan bahwa Amerika Serikat bekerja keras untuk memastikan bahwa konflik di Gaza tidak meluas. Adapun kunjungan Blinken ke Baghdad ketika kelompok militer Irak pro-Iran menyerang sejumlah pangkalan militer Amerika Serikat di wilayah tersebut. Dalam kesempatan itu, Blinken juga berpesan kepada Irak untuk tidak menyerang personil Amerika Serikat di Timur Tengah. Blinken menegaskan bahwa Amerika Serikat tidak mencari konflik dengan Iran. Ia mengatakan Amerika Serikat akan melindungi baik pasukan maupun warga sipilnya. Militer Israel mengklaim telah mengepung total kota Gaza, Palestina pada Minggu 5 November 2023. IDF membagi wilayah kantong tersebut menjadi dua bagian. Demikian disampaikan oleh juru bicara IDF Daniel Hagari. Dia mengklaim Gaza terbelah menjadi bagian utara dan selatan. Hagari menyatakan pasukan Israel sudah mencapai garis pantai dan menahannya. Adapun pasukan Israel dipimpin oleh unit pengintai Brigade Golani. Menurutnya IDF akan terus mengizinkan warga sipil meninggalkan Gaza Utara untuk melakukan perjalanan ke selatan. Di saat yang bersamaan, Kepala Staf IDF Gerzi Halevi mengatakan bahwa militer Israel siap untuk melancarkan serangan di bagian utara Gaza kapan saja. Ia mengklaim telah menangkis serangan roket harian dari Hizbullah Lebanon beberapa pekan terakhir. Halevi menyebut militer Israel telah menyepakati untuk memulihkan situasi keamanan yang jauh lebih baik di jalur Gaza dan juga di perbatasan. Israel menembak jatuh rudal balistik di luar angkasa untuk pertama kalinya dalam sejarah. Israel disebut menggunakan sistem rudal Arrow untuk menembak jatuh rudal balistik di luar atmosfer bumi. Demikian dilaporkan The Telegraph pada Minggu 5 November 2023. Publikasi tersebut mencatat hal ini sebagai pertempuran pertama di luar angkasa. Rudal tersebut diluncurkan dari Yaman oleh Houthi yang didukung Iran pada Rabu 1 November lalu. Disebut rudal terbang sejauh hampir 1000 mil atau 1600 km di atas semenanjung Arab dalam perjalanan menuju kota pelabuhan Israel Eilat. Dalam sebuah pernyataan, IDF mengatakan bahwa sistem IAF melacak lintasan rudal tersebut, kemudian mencegatnya pada waktu dan lokasi operasional yang paling tepat. Diketahui Angkatan Udara Israel memiliki beberapa baterai sistem Arrow 2. Sistem tersebut menggunakan pencegat hipersonik untuk menghancurkan rudal yang terbang di luar angkasa. Sementara itu, dalam foto yang dipublikasi terlihat jejak asap dari pencegat Arrow di Eilat. Penduduk mengaku sempat mendengar ledakan keras di wilayah tersebut. Houthi Yaman juga merilis rekaman yang diduga menunjukkan bahwa rudal tersebut ditembakkan sebagai bagian dari rentetan pesawat berawak dan senjata jarak jauh lainnya yang ditujukan ke wilayah Israel. Perdana Menteri Israel Amichai Eliyahu dinonaktifkan setelah memberikan pernyataan kontroversial soal Gaza Palestina. Dia membahas terkait menjatuhkan bom nuklir hingga mengusulkan agar sipil Gaza tinggal di padang pasir. Sontak pernyataan berbahaya ini mendapat kecaman keras dari berbagai pihak. Lantas siapa sosok Amichai Eliyahu? Mengutip Sky News Senin 6 November, Amichai Eliyahu merupakan seorang menteri dari partai sayap kanan Itamar Ben-Gvir. Dia bukan bagian dari kabinet perang Israel yang dibentuk setelah serangan Hamas pada 7 Oktober lalu. Eliyahu disebut tidak mempunyai pengaruh dalam pengambilan keputusan pemerintah dalam perang tersebut. Namun pernyataan Eliyahu yang menghasut itu mendapat kecaman oleh anggota kabinet lainnya. Imbas pernyataannya, Menteri Muda itu terancam dipecat. Menteri Pertahanan Israel Yoav Gallant menyerukan pemecatan Eliyahu segera mungkin.
Sebelumnya, kantor Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu telah menonaktifkan Eliyahu setelah pernyataannya menuai kecaman. Netanyahu menyebut komentar Eliyahu keluar dari realitas, sekaligus mengklaim pihaknya selalu menjunjung tinggi hukum internasional. Setidaknya 100 dokter Israel telah menandatangani surat terbuka yang menyerukan IDF untuk mengebom rumah sakit Al-Shifa di Gaza. Sontak seruan ini memicu kecaman dari para dokter di Palestina. Adapun surat terbuka tersebut berbahasa Ibrani dan diunggah oleh wartawan bernama Muna Omari melalui akun Twitter pribadinya pada Minggu 5 November. Dalam surat terbuka itu disebut rumah sakit terbesar di Gaza itu merupakan infrastruktur yang digunakan oleh kelompok Hamas. Para dokter Israel menuding Hamas menggunakan rumah sakit sebagai markas mereka. Surat itu menyatakan tidak ada tempat yang aman bagi siapapun yang mengacaukan rumah sakit dengan kegiatan teror. Disebut penduduk Gaza yang setuju mengubah rumah sakit menjadi markas Hamas sama halnya menghancurkan mereka sendiri. Surat tersebut mengatakan bahwa kewajiban bagi tentara Israel untuk menargetkan rumah sakit yang diduga untuk melindungi Hamas. Menanggapi surat terbuka itu, Ghazan Abu Sita, seorang ahli bedah Inggris Palestina yang saat ini berada di Gaza, memberikan kecaman. Melalui media sosial Twitternya, dia mengkritik surat itu dengan menyebut para dokter Israel mengambil sumpah Hipokrates yang sama seperti Harold Shipman. Harold Shipman merupakan dokter sadis yang membunuh 250 pasien dengan obat dosis tinggi. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mengejek pemimpin Hamas yakni Yahya Sinwar. Netanyahu menyebut Sinwar sebagai pemimpin Nazi Adolf Hitler yang bersembunyi di bunker sementara rakyatnya menderita akibat perang. Demikian disampaikan Netanyahu dalam wawancaranya di Tel Aviv sebagaimana dikutip dari Jerusalem Post pada Senin 6 November. Dia menuding pimpinan Hamas itu tidak peduli dengan rakyatnya dan menganggap Sinwar bertindak seperti Hitler kecil di dalam bunker. Netanyahu menyebut Sinwar tidak memperhatikan warga sipil di jalur Gaza. Adapun pernyataan Netanyahu ini muncul setelah Menteri Pertahanan Yoav Gallant berjanji militernya akan membunuh Sinwar selama operasi darat di Gaza. Diketahui Hamas yang didukung Iran melakukan serangan mendadak pada 7 Oktober yang menewaskan 1.400 orang dan menyandera lebih dari 240 orang Israel. Tindakan ini memicu operasi pedang besi di mana Israel bersumpah untuk mengusir kelompok Hamas dari wilayah pesisir itu. Juru bicara IDF Daniel Hagari mengungkapkan informasi intelijen terbarunya soal Hamas. Dari informasi intelijen, Hamas disebut menggunakan fasilitas medis di jalur Gaza. Hal ini disampaikan oleh Kementerian Luar Negeri Israel melalui unggahan Twitternya pada Senin 6 November. Dalam keterangan unggahan, disebut Hagari juga memberikan bukti video rekaman yang menunjukkan pintu masuk bawah tanah. Pintu itu disebut berada di rumah sakit Sheikh Hamad di Gaza yang terhubung langsung dengan jaringan terowongan Hamas. Inilah penampakan rumah sakit Sheikh Hamad yang diklaim Israel sebagai infrastruktur bawah tanah yang digunakan Hamas. Dalam rekaman video yang berdurasi 45 detik itu terlihat pintu bawah tanah rumah sakit di Gaza. Rekaman juga menunjukkan beberapa orang berada di sekitar rumah sakit yang dikosongkan itu. Selain itu terlihat juga kendaraan militer yang diduga milik militan Hamas. Teheran menuding Washington menjadi pemicu konflik di Timur Tengah. Menteri Pertahanan Iran memperingatkan Amerika Serikat akan sangat terpukul jika tidak ada gencatan senjata di Gaza, Palestina. Demikian disampaikan Menteri Pertahanan Iran Muhammad Reza Astiani pada Minggu 5 November lalu. Menurutnya Amerika Serikat akan menghadapi dampak besar jika konflik di Gaza tidak segera diakhiri. Iran telah menyerukan gencatan senjata di daerah kantong Palestina itu. Bahkan Iran berulang kali menuding Washington memicu ketegangan di Timur Tengah sejak perang pecah pada 7 Oktober lalu. Adapun pernyataan Astiani ini muncul setelah juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran, Nasser Kanani, mengatakan bahwa Israel melakukan kejahatan perang dan genosida. Menurutnya kejahatan ini terjadi karena dukungan penuh dari pemerintahan Joe Biden. Sementara Amerika Serikat menolak keras untuk menyerukan gencatan penuh antara Israel dengan Hamas. Menlu AS Antony Blinken memilih jeda kemanusiaan sebagai opsinya.
Sebagaimana diketahui, Amerika Serikat telah mengirimkan senjata tambahan kepada pasukan Israel dan mengirim armada Angkatan Laut ke Mediterania Barat untuk menunjukkan dukungan ke Israel. Di sisi lain, Amerika Serikat menuding Iran mendalangi serangan-serangan Hamas terhadap sipil Israel dan memasok senjata kepada kelompok tersebut. Selain itu, Amerika Serikat juga meyakini Iran mendukung milisi-milisi yang telah melakukan serangan UAV dan roket ke pangkalan-pangkalan Amerika Serikat di Timur Tengah. Militer Israel mengklaim telah merebut benteng kelompok Hamas Palestina. Dalam waktu yang bersamaan, IDF menyerang setidaknya 450 sasaran milik Hamas selama 24 jam terakhir. Mengutip The Time of Israel Senin 6 November, benteng yang direbut IDF mencakup pos pengamatan, tempat pelatihan, dan terowongan bawah tanah Hamas. Menurut IDF, beberapa militan Hamas tewas ketika pasukan merebut fasilitas tersebut. Beberapa komandan lapangan Hamas lainnya tewas dalam pertempuran lainnya. Secara terpisah, jet tempur IDF telah melewaskan pejabat Hamas bernama Jamal Musa. Pejabat Hamas tersebut yang bertanggung jawab atas operasi keamanan khusus organisasi tersebut. Selain itu, tentara IDF membunuh komandan batalion Hamas dalam pertempuran di lapangan. Dilaporkan juga bahwa jet tempur IDF menyerang lebih dari 450 sasaran Hamas di jalur Gaza selama 24 jam terakhir, termasuk terowongan, fasilitas militer, pos pengamatan, dan posisi peluncuran rudal anti-tank. Militan Hizbullah kembali membuat Israel kocar-kacir. Pasukan Lebanon tersebut menggunakan senjata neraka roket Katyusha hingga membuat Iron Dome Israel jebol. Peluncur roket Katyusha sendiri ternyata dikenal sebagai salah satu senjata paling mematikan saat Perang Dunia II. Roket Katyusha Hizbullah kembali menghantam beberapa titik di Israel pada Minggu 5 November 2023. Roket yang memporak-porandakan Iron Dome Israel itu ternyata dulunya juga ditakuti oleh prajurit Jerman dalam Perang Dunia II. Roket dengan nama resmi BM-13 tersebut mampu diarahkan untuk menghantam berbagai wilayah yang diincar. BM sendiri berarti mesin tempur dan 13 merujuk pada kaliber rudal yang digunakan. Rudal Katyusha juga disebut memiliki efek yang sangat cepat dan menghancurkan. Hal ini disebabkan oleh tenaga Katyusha yang mampu menghasilkan beberapa ton ledakan hanya dalam beberapa detik dan mencakup area yang luas. Dalam satu tembakan, roket ini sebanding dengan 70 senjata artileri barat yang digabungkan secara serentak. Militer Israel mengklaim telah merebut benteng kelompok Hamas Palestina. Dalam waktu yang bersamaan, IDF menyerang setidaknya 450 sasaran milik Hamas selama 24 jam terakhir. Mengutip The Time of Israel Senin 6 November, benteng yang direbut IDF mencakup pos pengamatan, tempat pelatihan, dan terowongan bawah tanah Hamas. Menurut IDF, beberapa militan Hamas tewas ketika pasukan merebut fasilitas tersebut. Beberapa komandan lapangan Hamas lainnya tewas dalam pertempuran lainnya. Secara terpisah, jet tempur IDF telah melewaskan pejabat Hamas bernama Jamal Musa. Pejabat Hamas tersebut yang bertanggung jawab atas operasi keamanan khusus organisasi tersebut. Selain itu, tentara IDF membunuh komandan batalion Hamas dalam pertempuran di lapangan. Dilaporkan juga bahwa jet tempur IDF menyerang lebih dari 450 sasaran Hamas di jalur Gaza selama 24 jam terakhir, termasuk terowongan, fasilitas militer, pos pengamatan, dan posisi peluncuran rudal anti-tank. Militer Israel mengklaim telah merebut benteng kelompok Hamas Palestina. Dalam waktu yang bersamaan, IDF menyerang setidaknya 450 sasaran milik Hamas selama 24 jam terakhir. Mengutip The Time of Israel Senin 6 November, benteng yang direbut IDF mencakup pos pengamatan, tempat pelatihan, dan terowongan bawah tanah Hamas. Menurut IDF, beberapa militan Hamas tewas ketika pasukan merebut fasilitas tersebut. Beberapa komandan lapangan Hamas lainnya tewas dalam pertempuran lainnya. Secara terpisah, jet tempur IDF telah melewaskan pejabat Hamas bernama Jamal Musa. Pejabat Hamas tersebut yang bertanggung jawab atas operasi keamanan khusus organisasi tersebut. Selain itu, tentara IDF membunuh komandan batalion Hamas dalam pertempuran di lapangan. Dilaporkan juga bahwa jet tempur IDF menyerang lebih dari 450 sasaran Hamas di jalur Gaza selama 24 jam terakhir, termasuk terowongan, fasilitas militer, pos pengamatan, dan posisi peluncuran rudal anti-tank.
Di tengah konflik Israel-Hamas, sosok Ahed Tamimi menjadi sorotan. Tamimi dikenal sebagai gadis pahlawan Palestina yang saat ini kembali dipenjara oleh tentara Israel. Ia ditangkap di tepi barat setelah dituduh menghasut kekerasan dan menyerang pasukan pertahanan Israel atau IDF. Sosok Ahed Tamimi merupakan seorang aktivis terkemuka Palestina. Gadis 22 tahun tersebut menjadi ikon pejuang Palestina sejak usia 14 tahun ketika ia menggigit seorang tentara Israel, di mana saat itu ia berupaya mencegah para tentara Zionis untuk menangkap adik laki-lakinya. Beberapa tahun lalu Tamimi juga sempat viral karena mendorong, menendang, dan menampar tentara Israel yang bersenjata lengkap. Pada tahun 2018, ia juga sempat ditahan selama 4 bulan atas 4 tuduhan penyerangan terhadap tentara Israel. Ia juga disebut telah menghasut dan campur tangan terhadap pasukan tersebut. Kini ia kembali ditangkap oleh militer Israel karena dicurigai menghasut kekerasan dan kegiatan terorisme di kota Nabi Saleh. Karena berbagai aksinya itu, potret besar Tamimi pun dilukis di tembok pemisah Israel dengan tepi barat di dekat Yerusalem. Surat kabar Israel Haaretz mengecam pernyataan dari Perdana Menteri Israel Benyamin Netanyahu yang menanggapi soal bom nuklir yang diungkapkan oleh Menteri Warisan Israel. Surat kabar itu bahkan menyebut bahwa kini Netanyahu telah meninggalkan Israel dengan lebih memprioritaskan pemerintahannya. Diketahui bahwa Menteri Warisan Amichai Eliyahu sempat menyarankan untuk menggunakan bom nuklir terhadap penduduk sipil di jalur Gaza. Namun hal itu mendapat kecaman dari Netanyahu hingga akan memecat menteri tersebut. Surat kabar Haaretz mengkritik tanggapan Netanyahu sebagai respons yang lemah. Mereka mengatakan bahwa Netanyahu memprioritaskan pelestarian pemerintahannya dibandingkan pelestarian Israel. Surat kabar itu menegaskan bahwa isu ini lebih dari sekedar pernyataan dari Menteri Warisan tersebut. Namun juga disebutkan oleh Haaretz bahwa akar permasalahan terletak pada legitimasi dan pemerintahan Israel yang dikendalikan oleh partai ekstrim milik Netanyahu. Surat kabar tersebut menambahkan bahwa kehadiran Netanyahu yang melegitimasi kelompok ekstrim kanan dan Kahanisme juga merupakan sebuah masalah, mengingat bahwa di bawah pemerintahannya Israel telah menjadi lebih ekstrim. Pasukan Israel kembali melancarkan serangan darat ke Gaza dengan merangsek ke tepi barat Palestina. Kendaraan lapis baja itu pun seketika meledak karena jebakan yang dibuat oleh Hamas. Dalam video yang diunggah di media sosial Telegram pada Senin 6 November memperlihatkan konvoi kendaraan lapis baja Israel merangsek ke tepi barat Palestina. Namun saat kendaraan itu melaju, secara tiba-tiba kendaraan pun meledak. Akibat ledakan itu membuat kepulan asap pekat membumbung tinggi di udara. Dikabarkan bahwa konvoi Israel itu dicegah dengan alat peledak improvisasi atau IED alias bom di tepi barat. Terlihat kendaraan lapis baja yang di belakang pun menghentikan lajunya. Tampak Israel mencoba merangsek ke tepi barat pada malam hari. Sebelumnya, Brigadir Jenderal Ido Misrahi, Kepala Insinyur Militer Israel, mengatakan bahwa Hamas telah mempersiapkan diri untuk pertempuran darat dengan Israel. Hal itu terlihat dari adanya medan tempur di Gaza yang ditanami banyak ladang ranjau dan jebakan, sehingga hal tersebut menyulitkan pasukan Zionis untuk memasuki Gaza. Hizbullah kembali melancarkan serangan di Kiryat Shmona, kota di Israel. Pasukan Lebanon dengan menggunakan roket Katyusha mampu menjebol Iron Dome milik Israel. Bahkan atas serangan itu menyebabkan kebakaran hebat di kota tersebut. Terlihat dalam video detik-detik saat kota di Israel itu dihantam menggunakan roket Katyusha milik Hizbullah. Dalam video tersebut terlihat roket Hizbullah menghantam beberapa titik di kota Kiryat. Hantaman roket itu pun mampu menciptakan ledakan hebat di kota tersebut. Bahkan ledakan itu juga membakar sejumlah titik di kota itu. Sementara itu, Al-Mayadin melaporkan bahwa Hizbullah mengaku bertanggung jawab atas serangan tersebut. Dalam pernyataannya, Hizbullah mengatakan serangan itu sebagai aksi balas dendam setelah Israel menyerang seorang wanita dan 3 cucunya. Ini bukan pertama kalinya Kiryat Shmona dihantam roket oleh Hizbullah. Pada Kamis pekan lalu, Hizbullah meluncurkan serangan roket yang sama di wilayah tersebut. Para pejuang Hizbullah menyerang secara bersamaan dengan sayap bersenjata Hamas bagian Lebanon. Mereka menyebut telah menembakkan selusin roket ke kota itu sebagai tanggapan atas pembantaian pendudukan atau Israel terhadap rakyat di Gaza. Serangan itu memicu kebakaran hebat yang mengenai sejumlah gedung di kota tersebut. Bahkan deretan mobil yang terparkir di sebelahnya juga ikut hangus.
Sejumlah tentara Israel yang ada di Gaza Utara dilaporkan mundur. Hal itu terjadi seusai mereka menghadapi perlawanan sengit dari pasukan Brigade Al-Qassam. Perang panas itu menyebabkan puluhan tentara Israel tewas dan sebagian lainnya terluka. Dikutip dari Tribun News, sebelumnya pasukan Israel telah meningkatkan serangan ke kota Gaza, termasuk Gaza Utara. Para tentara Zionis itu menggunakan pesawat tempur, artileri hingga kapal perang. Di sisi lain, pasukan Hamas Brigade Al-Qassam menyatakan telah melakukan serangan balik. Bahkan pihaknya mengklaim telah menghancurkan 24 kendaraan militer dan tank milik Israel. Diketahui pasukan Israel itu mundur dari Gaza Utara pada Sabtu 4 November 2023. Mereka awalnya ditempatkan di daerah Al-Mahousi di utara kota Gaza. Sebagian lainnya ditempatkan di wilayah utara kamp pengungsi Al-Shati, barat laut kota Gaza. Kini pasukan Israel itu kembali ke utara dan ditempatkan di daerah Al-Amrikia, barat laut Beit Lahia. Itu berarti pasukan Israel mundur 2 km dari daerah yang dicapai pada hari pertama operasi darat. Tempat mundurnya pasukan militer Israel itu diketahui di kawasan pertanian yang jauh dari pemukiman warga. Jumlah tentara Israel yang tewas dalam pertempuran melawan Hamas terus bertambah. Pada Minggu 5 November kemarin, militer Israel mengonfirmasi 347 tentara tewas sejak perang dimulai. Juru bicara militer Israel, Daniel Hagari, menyebut ratusan tentara yang gugur sebagai pahlawan. Rata-rata korban masih berusia muda antara 20 hingga 30 tahun. Selain kematian tentara, Israel juga melaporkan jumlah warga sipil yang tewas sejak 7 Oktober, yakni 1.400 orang. Kemudian 240 warga masih disandra kelompok militan Hamas di jalur Gaza. Saat ini, pertempuran kedua pihak masih berlanjut melalui darat. Israel mengklaim berhasil mengepung Gaza dan membaginya menjadi 2 bagian. Tujuan utamanya adalah untuk membebaskan sandera serta membunuh para petinggi Hamas. Namun faktanya, warga sipil di Gaza yang justru kebanyakan menjadi korban. Menurut Kementerian Kesehatan Palestina, data kematian sejak 7 Oktober menembus angka 9.770 jiwa. Perancis mengantarkan 3 pesawat yang mengangkut 54 ton bantuan untuk para perang di Gaza. Pun lihat sebelum lepas landas untuk mengirimkan bantuan kemanusiaan di Gaza, yakni pada Sabtu 4 November 2023 di Pangkalan Orleans, Prancis. Dilansir dari alarabia.net pada Minggu 6 November 2023, lebih lanjut Prancis juga dikabarkan kapal angkatan laut di Mediterania Timur yang siap untuk membantu dan merespons situasi yang berkembang di Gaza saat ini. Informasi tersebut diungkapkan oleh para pejabat senior Perancis pada hari Minggu. Lebih lanjut, pengumuman soal pengiriman bantuan ke Gaza itu disampaikan ketika Menteri Luar Negeri Perancis, Catherine, menyeru dilakukan gencatan senjata kemanusiaan. Hal itu ia ungkapkan selama perjalanan ke Doha, Qatar, dan memperingatkan agar konflik tidak menyebar di wilayah tersebut. Seperti diketahui, hal itu menanggapi Israel yang telah berulang kali menolak seruan internasional untuk melakukan gencatan senjata dalam 4 minggu sejak berkonflik dengan Hamas. Pada 7 Oktober lalu, militan Hamas yang menguasai jalur Gaza menyerbu perbatasan Israel dan menewaskan 1.400 orang serta menyandra lebih dari lainnya. Serangan-serangan dilakukan baik dari udara maupun darat. Hal itu pun memicu kekhawatiran global terhadap kondisi tersebut. Bahkan menurut para pejabat Gaza pada Minggu 5 November, serangan Israel selama sebulan ini lebih dari 9.770 warga Palestina. Sebagai informasi, bantuan dari Prancis ini dikirimkan pada akhir pekan dengan 2 pesawat Airbus
A400M yang sebagian berlapis baja. Informasi itu diungkapkan oleh tentara Prancis di media sosial X. Menteri Pertahanan Prancis, yakni Sebastien Lecornu, kemudian mengatakan bahwa pesawat bantuan A400M ketiga juga telah tiba di Gaza. Sementara itu, menurut Angkatan Darat Prancis di media sosial X, sebuah kapal induk Prancis yakni Tonnerre yang memiliki fasilitas pendukung medis dan 2 kapal Angkatan Laut Prancis juga berada di Mediterania. Kapal-kapal tersebut disebut sebagai bagian dari perangkat kuat dan serbabisa yang mampu mengintegrasikan perkembangan situasi di wilayah konflik. Sementara pada Kamis 2 November lalu, Menteri Pertahanan Lecornu mengumumkan bahwa kapal induk helikopter kedua Dixmude akan segera dikirim. Militer Israel mengklaim telah mengepung kota Gaza dan membagi jalur wilayah Palestina yang terkepung ini menjadi 2, yakni saat Gaza mengalami pemadaman komunikasi total, yang ketiga sejak dimulainya konflik dengan militan Hamas. Adapun menurut juru bicara militer Israel, Daniel Hagari, pada Minggu 5 November 2023, wilayah tersebut dibagi menjadi 2, yakni Gaza Utara dan Gaza Selatan. Daniel Hagari menyebut hal itu sebagai penting dalam perang Israel melawan militan Hamas. Dilansir dari Al Jazeera pada Minggu 5 November, media Israel melaporkan bahwa pasukannya diperkirakan akan memasuki kota Gaza dalam waktu 48 jam. Akan dahsyat juga terlihat di Gaza Utara setelah seluruh Gaza membuat semakin rumit untuk mengkonfirmasi serangan militer Israel tersebut. Adapun terputusnya komunikasi di Gaza sebelumnya dilaporkan oleh kelompok advokasi akses internet netblocks.org dan dikonfirmasi oleh perusahaan telekomunikasi Palestina yakni Paltel. Dikabarkan pemadaman listrik Gaza pertama telah berlangsung selama 36 jam dan pemadaman yang kedua berlangsung selama beberapa jam saja. Di sisi lain, selama pemadaman listrik tersebut, dikabarkan bahwa pengeboman terus berlangsung. Pada Minggu 5 November lalu, pesawat tempur Israel menyerang 2 kamp pengungsi di Gaza Tengah. Serangan tersebut menewaskan sedikitnya 53 orang dan melukai puluhan lainnya menurut pejabat kesehatan Gaza. Sementara Israel mengatakan bahwa pihaknya akan terus melanjutkan serangan terhadap Hamas. Hal itu meskipun Amerika Serikat atau AS meminta jeda singkat untuk memberikan bantuan kepada warga sipil Palestina yang menderita di Gaza. Sebagai informasi dampak dari konflik Israel dan Hamas ini, Kementerian Kesehatan Palestina mengatakan bahwa lebih dari 9.700 warga Palestina telah tewas. Adapun lebih dari 4.000 orang diantaranya adalah anak-anak. Dikabarkan jumlah korban tewas kemudian kemungkinan juga akan meningkat, yakni ketika pasukan Israel bergerak maju ke lingkungan perkotaan yang padat penduduk di Gaza. Terlebih, serangan udara Israel juga telah menghantam kamp pengungsi Magazi pada Minggu 5 November. Serangan itu menewaskan sedikitnya 40 orang dan melukai 34 lainnya menurut Kementerian Kesehatan Gaza. Adapun diketahui, kamp tersebut berada pada zona di mana militer Israel mendesak warga sipil Palestina mengungsi untuk mencari perlindungan.
Kota Sderot yang diduduki Israel tidak lagi dilindungi oleh sistem Iron Dome atau kubah besi milik Israel. Dilansir dari almayadin.net pada Senin 6 November 2023, koresponden I24 Israel melaporkan informasi tersebut. Koresponden yang tiba di pemukiman pendudukan kurang dari 1 kilometer dari jalur Gaza itu mengatakan bahwa kota Sderot sekarang telah menjadi kota hantu. Hal itu terjadi setelah otoritas pendudukan mengevakuasi para pemukimnya. Koresponden juga melaporkan pasukan Israel mengatakan kepada kru I-24 bahwa kota tersebut tidak lagi dilindungi oleh baterai Iron Dome untuk melindungi daerah sasaran. Adapun kru I-24 juga disarankan untuk tetap berada di dekat tempat perlindungan jika terjadi serangan roket. Seperti diketahui, jalur Gaza telah menjadi tempat konfrontasi yang intens dalam beberapa hari terakhir, yakni ketika militer pendudukan Israel berupaya mengepung kota Gaza, mengisolasinya dari wilayah lain di jalur Gaza. Sebagai informasi, channel 13 Israel sebelumnya juga melaporkan bahwa Iron Dome tidak efektif melawan roket perlawanan Lebanon. Bahkan ada sebuah video yang beredar di media sosial menunjukkan satu rudal pencegat Iron Dome tidak berfungsi. Rudal tersebut justru berbalik arah menargetkan daerah berpenduduk di pemukiman Rishon LeZion di selatan Tel Aviv. Channel 13 Israel juga melaporkan bahwa Iron Dome tidak efektif melawan roket-roket perlawanan Lebanon. Karena waktu reaksinya yang sangat singkat, sehingga roket-roket tersebut ditembakkan dari Lebanon Selatan ke arah Kiryat Shmona yang jaraknya cukup dekat. Sebagai informasi, konflik yang terjadi di Timur Tengah antara Israel dan Hamas ini memang semakin menyebar, melibatkan pihak lain. Salah satunya kelompok militan Hizbullah di Lebanon yang mendukung Hamas ikut menyerang Israel. Konflik ini terjadi dan berlangsung selama lebih dari 1 bulan. Sejak perang meletus pada Sabtu 7 Oktober 2023, jumlah korban tewas telah mencapai 9.770. Informasi tersebut menurut Kementerian Kesehatan Palestina. Di antara korban-korban tewas itu ada 4.008 anak-anak tewas dalam pertempuran di Gaza. Menurut Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB, sedikitnya 1,5 juta orang dari total populasi 2,3 juta jiwa telah menjadi pengungsi internal di Gaza. Pasukan Israel terus berupaya untuk menembus jalur Gaza melalui segala arah, namun upaya tersebut mampu digagalkan oleh Hamas, di mana militan Palestina itu mampu menghancurkan kendaraan tempur Israel hingga ratusan prajurit IDF tewas. Dikutip dari tribunnews.com, sebelumnya pasukan Israel telah meningkatkan serangan ke kota Gaza termasuk Gaza Utara. Mereka menggunakan sejumlah pesawat tempur, artileri, dan kapal perang. Namun, serangan itu digagalkan pasukan Hamas, yakni sayap militernya Brigade Al-Qassam, dan justru telah berbalik menyerang tentara Israel. Bahkan Al-Qassam menghancurkan kendaraan militer dan tank dengan granat berpeluncur roket. Lebih lanjut di bagian selatan kota Gaza, tentara Israel terus menembaki daerah di lingkungan Al-Zaitun dan Tal Al-Hawa dengan pesawat tempur dan artileri. Di sana, pasukan Hamas mampu menghancurkan tank Israel menggunakan rudal Al-Yasin 105. Sementara itu, juru bicara Al-Qassam Abu Obeidah menyebut pejuang Hamas sedang melawan pasukan Israel di Beit Hanon, di jalur Gaza Utara dan di barat kota Gaza. Selain itu, Abu Obeidah menuturkan bahwa Hamas telah menghancurkan 24 kendaraan militer Israel dalam 2 hari terakhir. Lebih lanjut, tentara Israel juga menyebut mereka telah kehilangan 345 tentara sejak pecahnya pertempuran di jalur Gaza pada 7 Oktober lalu.
Kendaraan lapis baja milik militer Israel yang rusak berat dalam perang melawan Hamas kembali bertambah. Setidaknya ada 6 tank rezim Zionis yang hancur dalam pertempuran terbarunya. Brigade Ezzedin Al-Hassam dalam pernyataan terbarunya pada Senin 6 November 2023 mengumumkan keberhasilannya menghancurkan 6 tank Israel di berbagai wilayah Gaza. Berdasarkan keterangan tersebut, pasukan Brigade Al-Hassam menghancurkan sebuah tank di barat laut Gaza. Kemudian 2 tank di Al-Hawa yang berada di selatan Gaza dan 3 tank tentara Israel di Beit Hanoun dengan roket Yasin 105. Akibat hancurnya tank-tank tersebut, sejumlah besar tentara Zionis tewas. Namun hingga berita ini diturunkan, tentara rezim Zionis belum mengeluarkan pernyataan mengenai hal ini. Menanggapi berlanjutnya pemboman Gaza oleh rezim Zionis, Brigade Al-Hassam menargetkan berbagai wilayah Tel Aviv dengan serangan roket pada Minggu 5 November malam. Rudal Al-Hassam telah menghantam wilayah Al-Tel Aviv. Iron Dome pun dinilai gagal mencegatnya. Arab Saudi mengutuk keras pernyataan seorang menteri Israel yang menyerukan militer melakukan serangan nuklir di jalur Gaza, Palestina. Seruan berbahaya itu disampaikan oleh Menteri Warisan Israel Amichai Eliyahu. Kementerian Luar Negeri Arab Saudi pada Jumat 3 November lalu mengatakan bahwa komentar Eliyahu menunjukkan adanya pengaruh ekstremisme dan kebrutalan di kalangan anggota pemerintah Israel. Ia juga turut mengomentari soal langkah Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu yang membekukan Eliyahu. Menurutnya, tidak dipecatnya Eliyahu sama halnya mengabaikan semua standar dan nilai-nilai kemanusiaan. Pernyataan Eliyahu juga membuat marah Kementerian Luar Negeri Qatar dan Yordania. Qatar menyebut seruan menggunakan nuklir di Gaza sebagai hasutan serius untuk melakukan kejahatan perang dan pengabaian terhadap nilai-nilai kemanusiaan dan moral serta hukum internasional. Sementara Yordania menggambarkan komentar tersebut sebagai seruan untuk melakukan genosida dan kejahatan kebencian yang tidak dapat ditoleransi. Sebelumnya diberitakan Eliyahu mengatakan senjata nuklir bisa menjadi pilihan perang yang sedang berlangsung dengan Hamas. Ia mengaku tidak puas dengan skala pembalasan Israel setelah serangan Hamas pada 7 Oktober lalu. Buntut seruan penggunaan senjata nuklir tersebut, Eliyahu dinonaktifkan dari jabatannya. Kantor Perdana Menteri Israel mengatakan bahwa pernyataan Eliyahu tidak dapat didasari oleh kenyataannya. Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Antony Blinken diam-diam melakukan kunjungan ke Irak pada Minggu 5 November. Dalam kunjungan tidak terjadwal itu, Blinken menemui Perdana Menteri Irak Muhammad Shia al-Sudani. Blinken mendarat dan berangkat dari Kedutaan Amerika Serikat di zona hijau di Baghdad dan bukan dari bandara internasional. Dia terlihat mengenakan baju pelindung lapis baja. Dalam pertemuan itu, Muhammad Shia al-Sudani menegaskan bahwa Irak menolak agresi Zionis ke jalur Gaza. Dia juga menuntut gencatan senjata segera serta membuka perbatasan Rafah untuk menyalurkan lebih banyak bantuan kemanusiaan. Al-Sudani mengatakan dunia internasional harus bertanggung jawab atas pembantaian yang dilakukan pasukan Israel di jalur Gaza. Sementara itu, Blinken menyatakan bahwa Amerika Serikat bekerja keras untuk memastikan bahwa konflik di Gaza tidak meluas. Adapun kunjungan Blinken ke Baghdad ketika kelompok militer Irak pro-Iran menyerang sejumlah pangkalan militer Amerika Serikat di wilayah tersebut. Dalam kesempatan itu, Blinken juga berpesan kepada Irak untuk tidak menyerang personil Amerika Serikat di Timur Tengah. Blinken menegaskan bahwa Amerika Serikat tidak mencari konflik dengan Iran. Ia mengatakan Amerika Serikat akan melindungi baik pasukan maupun warga sipilnya. Militer Israel mengklaim telah mengepung total kota Gaza, Palestina pada Minggu 5 November 2023. IDF membagi wilayah kantong tersebut menjadi 2 bagian. Demikian disampaikan oleh juru bicara IDF Daniel Hagari. Dia mengklaim Gaza terbelah menjadi bagian utara dan selatan. Hagari menyatakan pasukan Israel sudah mencapai garis pantai dan menahannya. Adapun pasukan Israel dipimpin oleh unit pengintai Brigade Golani. Menurutnya IDF akan terus mengizinkan warga sipil meninggalkan Gaza Utara untuk melakukan perjalanan ke selatan.
Di saat yang bersamaan, Kepala Staf IDF Gerzi Halevi mengatakan bahwa militer Israel siap untuk melancarkan serangan di bagian utara Gaza kapan saja. Ia mengklaim telah menangkis serangan roket harian dari Hizbullah Lebanon beberapa pekan terakhir. Halevi menyebut militer Israel telah menyepakati untuk memulihkan situasi keamanan yang jauh lebih baik di jalur Gaza dan juga di perbatasan. Israel menembak jatuh rudal balistik di luar angkasa untuk pertama kalinya dalam sejarah. Israel disebut menggunakan sistem rudal Arrow untuk menembak jatuh rudal balistik di luar atmosfer bumi. Demikian dilaporkan The Telegraph pada Minggu 5 November 2023. Publikasi tersebut mencatat hal ini sebagai pertempuran pertama di luar angkasa. Rudal tersebut diluncurkan dari Yaman oleh Houthi yang didukung Iran pada Rabu 1 November lalu. Disebut rudal terbang sejauh hampir 1000 mil atau 1600 km di atas semenanjung Arab dalam perjalanan menuju kota pelabuhan Israel Eilat. Dalam sebuah pernyataan, IDF mengatakan bahwa sistem IAF melacak lintasan rudal tersebut, kemudian mencegatnya pada waktu dan lokasi operasional yang paling tepat. Diketahui Angkatan Udara Israel memiliki beberapa baterai sistem Arrow 2. Sistem tersebut menggunakan pencegat hipersonik untuk menghancurkan rudal yang terbang di luar angkasa. Sementara itu dalam foto yang dipublikasi terlihat jejak asap dari pencegat Arrow di Eilat. Penduduk mengaku sempat mendengar ledakan keras di wilayah tersebut. Houthi Yaman juga merilis rekaman yang diduga menunjukkan bahwa rudal tersebut ditembakkan sebagai bagian dari rentetan pesawat berawak dan senjata jarak jauh lainnya yang ditujukan ke wilayah Israel. Perdana Menteri Israel Amichai Eliyahu dinonaktifkan setelah memberikan pernyataan kontroversial soal Gaza Palestina. Dia membahas terkait menjatuhkan bom nuklir hingga mengusulkan agar sipil Gaza tinggal di padang pasir. Sontak pernyataan berbahaya ini mendapat kecaman keras dari berbagai pihak. Lantas siapa sosok Amichai Eliyahu? Mengutip Sky News Senin 6 November, Amichai Eliyahu merupakan seorang menteri dari partai sayap kanan Itamar Ben-Gvir. Dia bukan bagian dari kabinet perang Israel yang dibentuk setelah serangan Hamas pada 7 Oktober lalu. Eliyahu disebut tidak mempunyai pengaruh dalam pengambilan keputusan pemerintah dalam perang tersebut. Namun pernyataan Eliyahu yang menghasut itu mendapat kecaman oleh anggota kabinet lainnya. Imbas pernyataannya, Menteri Muda itu terancam dipecat. Menteri Pertahanan Israel Yoav Gallant menyerukan pemecatan Eliyahu segera mungkin. Sebelumnya, kantor Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu telah menonaktifkan Eliyahu setelah pernyataannya menuai kecaman. Netanyahu menyebut komentar Eliyahu keluar dari realitas, sekaligus mengklaim pihaknya selalu menjunjung tinggi hukum internasional. Setidaknya 100 dokter Israel telah menandatangani surat terbuka yang menyerukan IDF untuk mengebom rumah sakit Al-Shifa di Gaza. Sontak seruan ini memicu kecaman dari para dokter di Palestina. Adapun surat terbuka tersebut berbahasa Ibrani dan diunggah oleh wartawan bernama Muna Omari melalui akun Twitter pribadinya pada Minggu 5 November. Dalam surat terbuka itu disebut rumah sakit terbesar di Gaza itu merupakan infrastruktur yang digunakan oleh kelompok Hamas. Para dokter Israel menuding Hamas menggunakan rumah sakit sebagai markas mereka. Surat itu menyatakan tidak ada tempat yang aman bagi siapapun yang mengacaukan rumah sakit dengan kegiatan teror. Disebut penduduk Gaza yang setuju mengubah rumah sakit menjadi markas Hamas, sama halnya menghancurkan mereka sendiri. Surat tersebut mengatakan bahwa kewajiban bagi tentara Israel untuk menargetkan rumah sakit yang diduga untuk melindungi Hamas. Menanggapi surat terbuka itu, Ghazan Abu Sita, seorang ahli bedah Inggris Palestina yang saat ini berada di Gaza, memberikan kecaman. Melalui media sosial Twitternya, dia mengkritik surat itu dengan menyebut para dokter Israel mengambil sumpah Hipokrates yang sama seperti Harold Shipman. Harold Shipman merupakan dokter sadis yang membunuh 250 pasien dengan obat dosis tinggi.
Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mengejek pemimpin Hamas yakni Yahya Sinwar. Netanyahu menyebut Sinwar sebagai pemimpin Nazi Adolf Hitler yang bersembunyi di bunker sementara rakyatnya menderita akibat perang. Demikian disampaikan Netanyahu dalam wawancaranya di Tel Aviv sebagaimana dikutip dari Jerusalem Post pada Senin 6 November. Dia menuding pimpinan Hamas itu tidak peduli dengan rakyatnya dan menganggap Sinwar bertindak seperti Hitler kecil di dalam bunker. Netanyahu menyebut Sinwar tidak memperhatikan warga sipil di jalur Gaza. Adapun pernyataan Netanyahu ini muncul setelah Menteri Pertahanan Yoav Gallant berjanji militernya akan membunuh Sinwar selama operasi darat di Gaza. Diketahui Hamas yang didukung Iran melakukan serangan mendadak pada 7 Oktober yang menewaskan 1.400 orang dan menyandera lebih dari 240 orang Israel. Tindakan ini memicu operasi pedang besi di mana Israel bersumpah untuk mengusir kelompok Hamas dari wilayah pesisir itu. Juru bicara IDF Daniel Hagari mengungkapkan informasi intelijen terbarunya soal Hamas. Dari informasi intelijen, Hamas disebut menggunakan fasilitas medis di jalur Gaza. Hal ini disampaikan oleh Kementerian Luar Negeri Israel melalui unggahan Twitternya pada Senin 6 November. Dalam keterangan unggahan, disebut Hagari juga memberikan bukti video rekaman yang menunjukkan pintu masuk bawah tanah. Pintu itu disebut berada di rumah sakit Sheikh Hamad di Gaza yang terhubung langsung dengan jaringan terowongan Hamas. Inilah penampakan rumah sakit Sheikh Hamad yang diklaim Israel sebagai infrastruktur bawah tanah yang digunakan Hamas. Dalam rekaman video yang berdurasi 45 detik itu terlihat pintu bawah tanah rumah sakit di Gaza. Rekaman juga menunjukkan beberapa orang berada di sekitar rumah sakit yang dikosongkan itu. Selain itu terlihat juga kendaraan militer yang diduga milik militan Hamas. Teheran menuding Washington menjadi pemicu konflik di Timur Tengah. Menteri Pertahanan Iran memperingatkan Amerika Serikat akan sangat terpukul jika tidak ada gencatan senjata di Gaza, Palestina. Demikian disampaikan Menteri Pertahanan Iran Muhammad Reza Astiani pada Minggu 5 November lalu. Menurutnya Amerika Serikat akan menghadapi dampak besar jika konflik di Gaza tidak segera diakhiri. Iran telah menyerukan gencatan senjata di daerah kantong Palestina itu. Bahkan Iran berulang kali menuding Washington memicu ketegangan di Timur Tengah sejak perang pecah pada 7 Oktober lalu. Adapun pernyataan Astiani ini muncul setelah juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran, Nasser Kanani, mengatakan bahwa Israel melakukan kejahatan perang dan genosida. Menurutnya kejahatan ini terjadi karena dukungan penuh dari pemerintahan Joe Biden. Sementara Amerika Serikat menolak keras untuk menyerukan gencatan penuh antara Israel dengan Hamas. Menlu AS Antony Blinken memilih jeda kemanusiaan sebagai opsinya. Sebagaimana diketahui, Amerika Serikat telah mengirimkan senjata tambahan kepada pasukan Israel dan mengirim armada angkatan laut ke Mediterania Barat untuk menunjukkan dukungan ke Israel. Di sisi lain, Amerika Serikat menuding Iran mendalangi serangan-serangan Hamas terhadap sipil Israel dan memasok senjata kepada kelompok tersebut. Selain itu, Amerika Serikat juga meyakini Iran mendukung milisi-milisi yang telah melakukan serangan UAV dan roket ke pangkalan-pangkalan Amerika Serikat di Timur Tengah. Militer Israel mengklaim telah merebut benteng kelompok Hamas Palestina. Dalam waktu yang bersamaan, IDF menyerang setidaknya 450 sasaran milik Hamas selama 24 jam terakhir. Mengutip The Time of Israel Senin 6 November, benteng yang direbut IDF mencakup pos pengamatan, tempat pelatihan, dan terowongan bawah tanah Hamas. Menurut IDF, beberapa militan Hamas tewas ketika pasukan merebut fasilitas tersebut. Beberapa komandan lapangan Hamas lainnya tewas dalam pertempuran lainnya. Secara terpisah, jet tempur IDF telah menewaskan pejabat Hamas bernama Jamal Musa. Pejabat Hamas tersebut yang bertanggung jawab atas operasi keamanan khusus organisasi tersebut. Selain itu, tentara IDF membunuh komandan batalion Hamas dalam pertempuran di lapangan. Dilaporkan juga bahwa jet tempur IDF menyerang lebih dari 450 sasaran Hamas di jalur Gaza selama 24 jam terakhir, termasuk terowongan, fasilitas militer, pos pengamatan, dan posisi peluncuran rudal anti-tank. Militan Hizbullah kembali membuat Israel kocar-kacir. Pasukan Lebanon tersebut menggunakan senjata neraka roket Katyusha hingga membuat Iron Dome Israel jebol.
Peluncur roket Katyusha sendiri ternyata dikenal sebagai salah satu senjata paling mematikan saat Perang Dunia II. Roket Katyusha Hezbollah kembali menghantam beberapa titik di Israel pada Minggu 5 November 2023. Roket yang memporak-porandakan Iron Dome Israel itu ternyata dulunya juga ditakuti oleh prajurit Jerman dalam Perang Dunia II. Roket dengan nama resmi BM-13 tersebut mampu diarahkan untuk menghantam berbagai wilayah yang diincar. BM sendiri berarti mesin tempur dan 13 merujuk pada kaliber rudal yang digunakan. Rudal Katyusha juga disebut memiliki efek yang sangat cepat dan menghancurkan. Hal ini disebabkan oleh tenaga Katyusha yang mampu menghasilkan beberapa ton ledakan hanya dalam beberapa detik dan mencakup area yang luas. Dalam satu tembakan, roket ini sebanding dengan 70 senjata artileri barat yang digabungkan secara serentak. Militer Israel mengklaim telah merebut benteng kelompok Hamas Palestina. Dalam waktu yang bersamaan, IDF menyerang setidaknya 450 sasaran milik Hamas selama 24 jam terakhir. Mengutip The Time of Israel Senin 6 November, benteng yang direbut IDF mencakup pos pengamatan, tempat pelatihan, dan terowongan bawah tanah Hamas. Menurut IDF, beberapa militan Hamas tewas ketika pasukan merebut fasilitas tersebut. Beberapa komandan lapangan Hamas lainnya tewas dalam pertempuran lainnya. Secara terpisah, jet tempur IDF telah menewaskan pejabat Hamas bernama Jamal Musa. Pejabat Hamas tersebut yang bertanggung jawab atas operasi keamanan khusus organisasi tersebut. Selain itu, tentara IDF membunuh komandan batalion Hamas dalam pertempuran di lapangan. Dilaporkan juga bahwa jet tempur IDF menyerang lebih dari 450 sasaran Hamas di jalur Gaza selama 24 jam terakhir, termasuk terowongan, fasilitas militer, pos pengamatan, dan posisi peluncuran rudal anti-tank. Militer Israel mengklaim telah merebut benteng kelompok Hamas Palestina. Dalam waktu yang bersamaan, IDF menyerang setidaknya 450 sasaran milik Hamas selama 24 jam terakhir. Mengutip The Time of Israel Senin 6 November, benteng yang direbut IDF mencakup pos pengamatan, tempat pelatihan, dan terowongan bawah tanah Hamas. Menurut IDF, beberapa militan Hamas tewas ketika pasukan merebut fasilitas tersebut. Beberapa komandan lapangan Hamas lainnya tewas dalam pertempuran lainnya. Secara terpisah, jet tempur IDF telah menewaskan pejabat Hamas bernama Jamal Musa. Pejabat Hamas tersebut yang bertanggung jawab atas operasi keamanan khusus organisasi tersebut. Selain itu, tentara IDF membunuh komandan batalion Hamas dalam pertempuran di lapangan. Dilaporkan juga bahwa jet tempur IDF menyerang lebih dari 450 sasaran Hamas di jalur Gaza selama 24 jam terakhir, termasuk terowongan, fasilitas militer, pos pengamatan, dan posisi peluncuran rudal anti-tank. Di tengah konflik Israel-Hamas, sosok Ahed Tamimi menjadi sorotan. Tamimi dikenal sebagai gadis pahlawan Palestina yang saat ini kembali dipenjara oleh tentara Israel. Ia ditangkap di tepi barat setelah dituduh menghasut kekerasan dan menyerang pasukan pertahanan Israel atau IDF. Sosok Ahed Tamimi merupakan seorang aktivis terkemuka Palestina. Gadis 22 tahun tersebut menjadi ikon pejuang Palestina sejak usia 14 tahun ketika ia menggigit seorang tentara Israel, di mana saat itu ia berupaya mencegah para tentara Zionis untuk menangkap adik laki-lakinya. Beberapa tahun lalu Tamimi juga sempat viral karena mendorong, menendang, dan menampar tentara Israel yang bersenjata lengkap. Pada tahun 2018, ia juga sempat ditahan selama 4 bulan atas 4 tuduhan penyerangan terhadap tentara Israel. Ia juga disebut telah menghasut dan campur tangan terhadap pasukan tersebut. Kini ia kembali ditangkap oleh militer Israel karena dicurigai menghasut kekerasan dan kegiatan terorisme di kota Nabi Saleh. Karena berbagai aksinya itu, potret besar Tamimi pun dilukis di tembok pemisah Israel dengan tepi barat di dekat Yerusalem. Surat kabar Israel Haaretz mengecam pernyataan dari Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu yang menanggapi soal bom nuklir yang diungkapkan oleh Menteri Warisan Israel. Surat kabar itu bahkan menyebut bahwa kini Netanyahu telah meninggalkan Israel dengan lebih memprioritaskan pemerintahannya.
Diketahui bahwa Menteri Warisan Amichai Eliyahu sempat menyarankan untuk menggunakan bom nuklir terhadap penduduk sipil di jalur Gaza. Namun hal itu mendapat kecaman dari Netanyahu hingga akan memecat menteri tersebut. Surat kabar Haaretz mengkritik tanggapan Netanyahu sebagai respons yang lemah. Mereka mengatakan bahwa Netanyahu memprioritaskan pelestarian pemerintahannya dibandingkan pelestarian Israel. Surat kabar itu menegaskan bahwa isu ini lebih dari sekedar pernyataan dari Menteri Warisan tersebut. Namun juga disebutkan oleh Haaretz bahwa akar permasalahan terletak pada legitimasi dan pemerintahan Israel yang dikendalikan oleh partai ekstrim milik Netanyahu. Surat kabar tersebut menambahkan bahwa kehadiran Netanyahu yang melegitimasi kelompok ekstrim kanan dan Kahanisme juga merupakan sebuah masalah, mengingat bahwa di bawah pemerintahannya Israel telah menjadi lebih ekstrim. Pasukan Israel kembali melancarkan serangan darat ke Gaza dengan merangsek ke tepi barat Palestina. Kendaraan lapis baja itu pun seketika meledak karena jebakan yang dibuat oleh Hamas. Dalam video diunggah di media sosial Telegram pada Senin 6 November memperlihatkan konvoi kendaraan lapis baja Israel merangsek ke tepi barat Palestina. Namun saat kendaraan itu melaju, secara tiba-tiba kendaraan pun meledak. Akibat ledakan itu membuat kepulan asap pekat membumbung tinggi di udara. Dikabarkan bahwa konvoi Israel itu dicegah dengan alat peledak improvisasi atau IED alias bom di tepi barat. Terlihat kendaraan lapis baja yang di belakang pun menghentikan lajunya. Tampak Israel mencoba merangsek ke tepi barat pada malam hari. Sebelumnya, Brigadir Jenderal Ido Mizrahi, Kepala Insinyur Militer Israel mengatakan bahwa Hamas telah mempersiapkan diri untuk pertempuran darat dengan Israel. Hal itu terlihat dari adanya medan tempur di Gaza yang ditanami banyak ladang ranjau dan jebakan, sehingga hal tersebut menyulitkan pasukan Zionis untuk memasuki Gaza. Hizbullah kembali melancarkan serangan di Kiryat Shmona, kota di Israel. Pasukan Lebanon dengan menggunakan roket Katyusha mampu menjebol Iron Dome milik Israel. Bahkan atas serangan itu menyebabkan kebakaran hebat di kota tersebut. Terlihat dalam video detik-detik saat kota di Israel itu dihantam menggunakan roket Katyusha milik Hizbullah. Dalam video tersebut terlihat roket Hizbullah menghantam beberapa titik di kota Kiryat. Hantaman roket itu pun mampu menciptakan ledakan hebat di kota tersebut. Bahkan ledakan itu juga membakar sejumlah titik di kota itu. Sementara itu, Al-Mayadin melaporkan bahwa Hizbullah mengaku bertanggung jawab atas serangan tersebut. Dalam pernyataannya, Hizbullah mengatakan serangan itu sebagai aksi balas dendam setelah Israel menyerang seorang wanita dan 3 cucunya. Ini bukan pertama kalinya Kiryat Shmona dihantam roket oleh Hizbullah. Pada Kamis pekan lalu, Hizbullah meluncurkan serangan roket yang sama di wilayah tersebut. Para pejuang Hizbullah menyerang secara bersamaan dengan sayap bersenjata Hamas bagian Lebanon. Mereka menyebut telah menembakkan selusin roket ke kota itu sebagai tanggapan atas pembantaian pendudukan atau Israel terhadap rakyat di Gaza. Serangan itu memicu kebakaran hebat yang mengenai sejumlah gedung di kota tersebut. Bahkan deretan mobil yang terparkir di sebelahnya juga ikut hangus. Sejumlah tentara Israel yang ada di Gaza Utara dilaporkan mundur. Hal itu terjadi seusai mereka menghadapi perlawanan sengit dari pasukan Brigade Al-Qassam. Perang panas itu menyebabkan puluhan tentara Israel tewas dan sebagian lainnya terluka. Dikutip dari Tribunnews, sebelumnya pasukan Israel telah meningkatkan serangan ke kota Gaza, termasuk Gaza Utara. Para tentara Zionis itu menggunakan pesawat tempur, artileri hingga kapal perang. Di sisi lain, pasukan Hamas Brigade Al-Qassam menyatakan telah melakukan serangan balik. Bahkan telah menghancurkan 24 kendaraan militer dan tank milik Israel. Diketahui pasukan Israel itu mundur dari Gaza Utara pada Sabtu 4 November 2023. Mereka awalnya ditempatkan di daerah Al-Mahousi di utara kota Gaza. Sebagian lainnya ditempatkan di wilayah utara kamp pengungsi Al-Shati, barat laut kota Gaza. Kini pasukan Israel itu kembali ke utara dan ditempatkan di daerah Al-Amrikia, barat laut Beit Lahia. Itu berarti pasukan Israel mundur 2 km dari daerah yang dicapai pada hari pertama operasi darat. Tempat mundurnya pasukan militer Israel itu diketahui di kawasan pertanian yang jauh dari pemukiman warga.
Jumlah tentara Israel yang tewas dalam pertempuran melawan Hamas terus bertambah. Pada Minggu 5 November kemarin, militer Israel mengonfirmasi 347 tentara tewas sejak perang dimulai. Juru bicara militer Israel, Daniel Hagari menyebut ratusan tentara yang gugur sebagai pahlawan. Rata-rata korban masih berusia muda antara 20 hingga 30 tahun. Selain kematian tentara, Israel juga melaporkan jumlah warga sipil yang tewas sejak 7 Oktober, yakni 1.400 orang. Kemudian 240 warga masih disandra kelompok militan Hamas di jalur Gaza. Saat ini, pertempuran kedua pihak masih berlanjut melalui darat. Israel mengklaim berhasil mengepung Gaza dan membaginya menjadi 2 bagian. Tujuan utamanya adalah untuk membebaskan sandera serta membunuh para petinggi Hamas. Namun faktanya, warga sipil di Gaza yang justru kebanyakan menjadi korban. Menurut Kementerian Kesehatan Palestina, data kematian sejak 7 Oktober menembus angka 9.770 jiwa. Perancis mengantarkan 3 pesawat yang mengangkut 54 ton bantuan untuk para warga yang terdampak perang di Gaza. Adapun pesawat tentara Airbus A400M milik Angkatan Udara Perancis terlihat sebelum lepas landas untuk mengirimkan bantuan kemanusiaan di Gaza, yakni pada Sabtu 4 November 2023 di Pangkalan Udara Orleans, Perancis. Dilansir dari alarabia.net pada Minggu 6 November 2023, bantuan tersebut tiba di Mesir. Lebih lanjut, Prancis juga dikabarkan memiliki 3 kapal angkatan laut di Mediterania Timur yang siap untuk membantu dan merespons situasi yang berkembang di Gaza saat ini. Informasi tersebut diungkapkan oleh para pejabat senior Prancis pada hari Minggu. Lebih lanjut, pengumuman soal pengiriman bantuan ke Gaza itu disampaikan ketika Menteri Luar Negeri Prancis, Catherine Colonna, menyerukan segera dilakukan gencatan senjata kemanusiaan. Hal itu ia ungkapkan selama perjalanan ke Doha, Qatar, dan memperingatkan agar konflik tidak menyebar di wilayah tersebut. Seperti diketahui, hal itu menanggapi Israel yang telah berulang kali menolak seruan internasional untuk melakukan gencatan senjata dalam 4 minggu sejak berkonflik dengan Hamas. Pada 7 Oktober lalu, militan Hamas yang menguasai jalur Gaza menyerbu perbatasan Israel dan menewaskan 1.400 orang serta menyandra lebih dari 240 lainnya. Israel sejak saat itu kemudian melakukan serangan balasan ke Gaza. Serangan-serangan dilakukan baik dari udara maupun darat. Hal itu pun memicu kekhawatiran global terhadap kondisi kemanusiaan di wilayah tersebut. Bahkan menurut para pejabat Gaza pada Minggu 5 November, serangan Israel selama sebulan ini telah menewaskan lebih dari 9.770 warga Palestina. Sebagai informasi, bantuan dari Prancis ini dikirimkan pada akhir pekan dengan 2 pesawat Airbus A400M yang sebagian berlapis baja. Informasi itu diungkapkan oleh tentara Prancis di media sosial X. Menteri Pertahanan Prancis, yakni Sébastien Lecornu, kemudian mengatakan bahwa pesawat bantuan A400M ketiga juga telah tiba di Gaza. Sementara itu, menurut Angkatan Darat Prancis di media sosial X, sebuah kapal induk Prancis yakni Tonnerre yang memiliki fasilitas pendukung medis dan 2 kapal Angkatan Laut Prancis juga berada di Mediterania. Kapal-kapal tersebut disebut sebagai bagian dari perangkat kuat dan serbabisa yang mampu mengintegrasikan perkembangan situasi di wilayah konflik. Sementara pada Kamis 2 November lalu, Menteri Pertahanan Lecornu mengumumkan bahwa kapal induk helikopter kedua Dixmude akan segera dikirim.
Militer Israel mengklaim telah mengepung kota Gaza dan membagi jalur wilayah Palestina yang terkepung ini menjadi dua, yakni saat Gaza mengalami pemadaman komunikasi total, yang ketiga sejak dimulainya konflik dengan militan Hamas. Adapun menurut juru bicara militer Israel, Daniel Hagari, pada Minggu 5 November 2023, wilayah tersebut dibagi menjadi dua, yakni Gaza Utara dan Gaza Selatan. Daniel Hagari menyebut hal itu sebagai tahap penting dalam perang Israel melawan militan Hamas. Dilansir dari Al Jazeera pada Minggu 5 November, media Israel melaporkan bahwa pasukannya diperkirakan akan memasuki kota Gaza dalam waktu 48 jam. Ledakan dahsyat juga terlihat di Gaza Utara setelah malam tiba. Meski begitu, karena terputusnya komunikasi di seluruh Gaza membuat semakin rumit untuk mengkonfirmasi serangan militer Israel tersebut. Adapun terputusnya komunikasi di Gaza sebelumnya dilaporkan oleh kelompok advokasi akses internet netblocks.org dan dikonfirmasi oleh perusahaan telekomunikasi Palestina yakni Paltel. Dikabarkan pemadaman listrik Gaza pertama telah berlangsung selama 36 jam dan pemadaman yang kedua berlangsung selama beberapa jam saja. Di sisi lain, selama pemadaman listrik tersebut, dikabarkan bahwa pengeboman terus berlangsung. Pada Minggu 5 November lalu, pesawat tempur Israel menyerang 2 kamp pengungsi di Gaza Tengah. Serangan tersebut menewaskan sedikitnya 53 orang dan melukai puluhan lainnya menurut pejabat kesehatan Gaza. Sementara Israel mengatakan bahwa pihaknya akan terus melanjutkan serangan terhadap Hamas. Hal itu meskipun Amerika Serikat atau AS meminta jeda singkat untuk memberikan bantuan kepada warga sipil Palestina yang menderita di Gaza. Sebagai informasi dampak dari konflik Israel dan Hamas ini, Kementerian Kesehatan Palestina mengatakan bahwa lebih dari 9.700 warga Palestina telah tewas. Adapun lebih dari 4.000 orang diantaranya adalah anak-anak. Dikabarkan jumlah korban tewas kemudian kemungkinan juga akan meningkat, yakni ketika pasukan Israel bergerak maju ke lingkungan perkotaan yang padat penduduk di Gaza. Terlebih, serangan udara Israel juga telah menghantam kamp pengungsi Magazi pada Minggu 5 November. Serangan itu menewaskan sedikitnya 40 orang dan melukai 34 lainnya menurut Kementerian Kesehatan Gaza. Adapun diketahui kamp tersebut berada pada zona di mana militer Israel mendesak warga sipil Palestina mengungsi untuk mencari perlindungan. Kota Sderot yang diduduki Israel tidak lagi dilindungi oleh sistem Iron Dome atau kubah besi milik Israel. Dilansir dari almayadin.net pada Senin 6 November 2023, koresponden I24 Israel melaporkan informasi tersebut. Koresponden yang tiba di pemukiman pendudukan kurang dari 1 km dari jalur Gaza itu mengatakan bahwa kota Sderot sekarang telah menjadi kota hantu. Hal itu terjadi setelah otoritas pendudukan mengevakuasi para pemukimnya. Koresponden juga melaporkan pasukan Israel mengatakan kepada kru I-24 bahwa kota tersebut tidak lagi dilindungi oleh baterai Iron Dome untuk melindungi daerah sasaran. Adapun kru I-24 juga disarankan untuk tetap berada di dekat tempat perlindungan jika terjadi serangan roket. Seperti diketahui, jalur Gaza telah menjadi tempat konfrontasi yang intens dalam beberapa hari terakhir, yakni ketika militer pendudukan Israel berupaya mengepung kota Gaza, mengisolasinya dari wilayah lain di jalur Gaza.
Sebagai informasi, channel 13 Israel sebelumnya juga melaporkan bahwa Iron Dome tidak efektif melawan roket perlawanan Lebanon. Bahkan ada sebuah video yang beredar di media sosial menunjukkan satu rudal pencegat Iron Dome tidak berfungsi. Rudal tersebut justru berbalik arah menargetkan daerah berpenduduk di pemukiman Rishon LeZion di selatan Tel Aviv. Channel 13 Israel juga melaporkan bahwa Iron Dome tidak efektif melawan roket-roket perlawanan Lebanon karena waktu reaksinya yang sangat singkat sehingga roket-roket tersebut ditembakkan dari Lebanon Selatan ke arah Kiryat Shmona yang jaraknya cukup dekat. Sebagai informasi, konflik yang terjadi di Timur Tengah antara Israel dan Hamas ini memang semakin menyebar melibatkan pihak lain. Salah satunya kelompok militan Hizbullah di Lebanon yang mendukung Hamas ikut menyerang Israel. Konflik ini terjadi dan berlangsung selama lebih dari 1 bulan. Sejak perang meletus pada Sabtu 7 Oktober 2023, jumlah korban tewas telah mencapai 9.770. Informasi tersebut menurut Kementerian Kesehatan Palestina. Di antara korban-korban tewas itu ada 4.008 anak-anak tewas dalam pertempuran di Gaza. Menurut Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB, sedikitnya 1,5 juta orang dari total populasi 2,3 juta jiwa telah menjadi pengungsi internal di Gaza. Pasukan Israel terus berupaya untuk menembus jalur Gaza melalui segala arah, namun upaya tersebut mampu digagalkan oleh Hamas, di mana militan Palestina itu mampu menghancurkan kendaraan tempur Israel hingga ratusan prajurit IDF tewas. Dikutip dari tribunnews.com, sebelumnya pasukan Israel telah meningkatkan serangan ke kota Gaza termasuk Gaza Utara. Mereka menggunakan sejumlah pesawat tempur, artileri, dan kapal perang. Namun, serangan itu digagalkan pasukan Hamas, yakni sayap militernya Brigade Al-Qassam, dan justru telah berbalik menyerang tentara Israel. Bahkan Al-Qassam menghancurkan kendaraan militer dan tank dengan granat berpeluncur roket. Lebih lanjut di bagian selatan kota Gaza, tentara Israel terus menembaki daerah di lingkungan Al-Zaitun dan Tal Al-Hawa dengan pesawat tempur dan artileri. Di sana, pasukan Hamas mampu menghancurkan tank Israel menggunakan rudal Al-Yasin 105. Sementara itu, juru bicara Al-Qassam Abu Obeidah menyebut pejuang Hamas sedang melawan pasukan Israel di Beit Hanon, di jalur Gaza Utara dan di barat kota Gaza. Selain itu, Abu Obeidah menuturkan bahwa Hamas telah menghancurkan 24 kendaraan militer Israel dalam 2 hari terakhir. Lebih lanjut, tentara Israel juga menyebut mereka telah kehilangan 345 tentara sejak pecahnya pertempuran di jalur Gaza pada 7 Oktober lalu. Kendaraan lapis baja milik militer Israel yang rusak berat dalam perang melawan Hamas kembali bertambah. Setidaknya ada 6 tank rezim Zionis yang hancur dalam pertempuran terbarunya. Brigade Ezzedin Al-Hassam dalam pernyataan terbarunya pada Senin 6 November 2023 mengumumkan keberhasilannya menghancurkan 6 tank Israel di berbagai wilayah Gaza. Berdasarkan keterangan tersebut, pasukan Brigade Al-Hassam menghancurkan sebuah tank di barat laut Gaza. Kemudian 2 tank di Al-Hawa yang berada di selatan Gaza dan 3 tank tentara Israel di Beit Hanon dengan roket Yasin 105. Akibat hancurnya tank-tank tersebut, sejumlah besar tentara Zionis tewas. Namun hingga berita ini diturunkan, tentara rezim Zionis belum mengeluarkan pernyataan mengenai hal ini. Menanggapi berlanjutnya pemboman Gaza oleh rezim Zionis, Brigade Al-Hassam menargetkan berbagai wilayah Tel Aviv dengan serangan roket pada Minggu 5 November malam. Rudal Al-Hassam telah menghantam wilayah Al-Tel Aviv. Iron Dome pun dinilai gagal mencegatnya.
Arab Saudi mengutuk keras pernyataan seorang menteri Israel yang menyerukan militer melakukan serangan nuklir di jalur Gaza, Palestina. Seruan berbahaya itu disampaikan oleh Menteri Warisan Israel Amichai Eliyahu. Kementerian Luar Negeri Arab Saudi pada Jumat 3 November lalu mengatakan bahwa komentar Eliyahu menunjukkan adanya pengaruh ekstremisme dan kebrutalan di kalangan anggota pemerintah Israel. Ia juga turut mengomentari soal langkah Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu yang membekukan Eliyahu. Menurutnya, tidak dipecatnya Eliyahu sama halnya mengabaikan semua standar dan nilai-nilai kemanusiaan. Pernyataan Eliyahu juga membuat marah Kementerian Luar Negeri Qatar dan Yordania. Qatar menyebut seruan menggunakan nuklir di Gaza sebagai hasutan serius untuk melakukan kejahatan perang dan pengabaian terhadap nilai-nilai kemanusiaan dan moral serta hukum internasional. Sementara Yordania menggambarkan komentar tersebut sebagai seruan untuk melakukan genosida dan kejahatan kebencian yang tidak dapat ditoleransi. Sebelumnya diberitakan Eliyahu mengatakan senjata nuklir bisa menjadi pilihan perang yang sedang berlangsung dengan Hamas. Ia mengaku tidak puas dengan skala pembalasan Israel setelah serangan Hamas pada 7 Oktober lalu. Buntut seruan penggunaan senjata nuklir tersebut, Eliyahu dinonaktifkan dari jabatannya. Kantor Perdana Menteri Israel mengatakan bahwa pernyataan Eliyahu tidak dapat didasari oleh kenyataannya. Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Antony Blinken diam-diam melakukan kunjungan ke Irak pada Minggu 5 November. Dalam kunjungan tidak terjadwal itu, Blinken menemui Perdana Menteri Irak Muhammad Shia al-Sudani. Blinken mendarat dan berangkat dari Kedutaan Amerika Serikat di zona hijau di Baghdad dan bukan dari bandara internasional. Dia terlihat mengenakan baju pelindung lapis baja. Dalam pertemuan itu, Muhammad Shia al-Sudani menegaskan bahwa Irak menolak agresi Zionis ke jalur Gaza. Dia juga menuntut gencatan senjata segera serta membuka perbatasan Rafah untuk menyalurkan lebih banyak bantuan kemanusiaan. Al-Sudani mengatakan dunia internasional harus bertanggung jawab atas pembantaian yang dilakukan pasukan Israel di jalur Gaza. Sementara itu, Blinken menyatakan bahwa Amerika Serikat bekerja keras untuk memastikan bahwa konflik di Gaza tidak meluas. Adapun kunjungan Blinken ke Baghdad ketika kelompok militan Irak pro-Iran menyerang sejumlah pangkalan militer Amerika Serikat di wilayah tersebut. Dalam kesempatan itu, Blinken juga berpesan kepada Irak untuk tidak menyerang personil Amerika Serikat di Timur Tengah. Blinken menegaskan bahwa Amerika Serikat tidak mencari konflik dengan Iran. Ia mengatakan Amerika Serikat akan melindungi baik pasukan maupun warga sipilnya. Militer Israel mengklaim telah mengepung total kota Gaza, Palestina pada Minggu 5 November 2023. IDF membagi wilayah kantong tersebut menjadi 2 bagian. Demikian disampaikan oleh juru bicara IDF Daniel Hagari. Dia mengklaim Gaza terbelah menjadi bagian utara dan selatan. Hagari menyatakan pasukan Israel sudah mencapai garis pantai dan menahannya. Adapun pasukan Israel dipimpin oleh unit pengintai Brigade Golani. Menurutnya IDF akan terus mengizinkan warga sipil meninggalkan Gaza Utara untuk melakukan perjalanan ke selatan. Di saat yang bersamaan, Kepala Staf IDF Gerzi Halevi mengatakan bahwa militer Israel siap untuk melancarkan serangan di bagian utara Gaza kapan saja. Ia mengklaim telah menangkis serangan roket harian dari Hizbullah Lebanon beberapa pekan terakhir. Halevi menyebut militer Israel telah menyepakati untuk memulihkan situasi keamanan yang jauh lebih baik di jalur Gaza dan juga di perbatasan. Israel menembak jatuh rudal balistik di luar angkasa untuk pertama kalinya dalam sejarah. Israel disebut menggunakan sistem rudal Arrow untuk menembak jatuh rudal balistik di luar atmosfer bumi. Demikian dilaporkan The Telegraph pada Minggu 5 November 2023. Publikasi tersebut mencatat hal ini sebagai pertempuran pertama di luar angkasa. Rudal tersebut diluncurkan dari Yaman oleh Houthi yang didukung Iran pada Rabu 1 November lalu. Disebut rudal terbang sejauh hampir 1000 mil atau 1600 km di atas semenanjung Arab dalam perjalanan menuju kota pelabuhan Israel Eilat. Dalam sebuah pernyataan, IDF mengatakan bahwa sistem IAF melacak lintasan rudal
rudal tersebut, kemudian mencegatnya pada waktu dan lokasi operasional yang paling tepat. Diketahui Angkatan Udara Israel memiliki beberapa baterai sistem Arrow 2. Sistem tersebut menggunakan pencegat hipersonik untuk menghancurkan rudal yang terbang di luar angkasa. Sementara itu dalam foto yang dipublikasi terlihat jejak asap dari pencegat Arrow di Eilat. Penduduk mengaku sempat mendengar ledakan keras di wilayah tersebut. Houthi Yaman juga merilis rekaman yang diduga menunjukkan bahwa rudal tersebut ditembakkan sebagai bagian dari rentetan pesawat berawak dan senjata jarak jauh lainnya yang ditujukan ke wilayah Israel. Perdana Menteri Israel Amichai Eliyahu dinonaktifkan setelah memberikan pernyataan kontroversial soal Gaza Palestina. Dia membahas terkait menjatuhkan bom nuklir hingga mengusulkan agar sipil Gaza tinggal di padang pasir. Sontak pernyataan berbahaya ini mendapat kecaman keras dari berbagai pihak. Lantas siapa sosok Amichai Eliyahu? Mengutip Sky News Senin 6 November, Amichai Eliyahu merupakan seorang menteri dari partai sayap kanan Itamar Ben-Gvir. Dia bukan bagian dari kabinet perang Israel yang dibentuk setelah serangan Hamas pada 7 Oktober lalu. Eliyahu disebut tidak mempunyai pengaruh dalam pengambilan keputusan pemerintah dalam perang tersebut. Namun pernyataan Eliyahu yang menghasut itu mendapat kecaman oleh anggota kabinet lainnya. Imbas pernyataannya, Menteri Muda itu terancam dipecat. Menteri Pertahanan Israel Yoav Gallant menyerukan pemecatan Eliyahu segera mungkin. Sebelumnya, kantor Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu telah menonaktifkan Eliyahu setelah pernyataannya menuai kecaman. Netanyahu menyebut komentar Eliyahu keluar dari realitas, sekaligus mengklaim pihaknya selalu menjunjung tinggi hukum internasional. Setidaknya 100 dokter Israel telah menandatangani surat terbuka yang menyerukan IDF untuk mengebom rumah sakit Al-Shifa di Gaza. Sontak seruan ini memicu kecaman dari para dokter di Palestina. Adapun surat terbuka tersebut berbahasa Ibrani dan diunggah oleh wartawan bernama Muna Omari melalui akun Twitter pribadinya pada Minggu 5 November. Dalam surat terbuka itu disebut rumah sakit terbesar di Gaza itu merupakan infrastruktur yang digunakan oleh kelompok Hamas. Para dokter Israel menuding Hamas menggunakan rumah sakit sebagai markas mereka. Surat itu menyatakan tidak ada tempat yang aman bagi siapapun yang mengacaukan rumah sakit dengan kegiatan teror. Disebut penduduk Gaza yang setuju mengubah rumah sakit menjadi markas Hamas, sama halnya menghancurkan mereka sendiri. Surat tersebut mengatakan bahwa kewajiban bagi tentara Israel untuk menargetkan rumah sakit yang diduga untuk melindungi Hamas. Menanggapi surat terbuka itu, Ghazan Abu Sita, seorang ahli bedah Inggris Palestina yang saat ini berada di Gaza, memberikan kecaman. Melalui media sosial Twitternya, dia mengkritik surat itu dengan menyebut para dokter Israel mengambil sumpah Hipokrates yang sama seperti Harold Shipman. Harold Shipman merupakan dokter sadis yang membunuh 250 pasien dengan obat dosis tinggi. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mengejek pemimpin Hamas yakni Yahya Sinwar. Netanyahu menyebut Sinwar sebagai pemimpin Nazi Adolf Hitler yang bersembunyi di bunker sementara rakyatnya menderita akibat perang. Demikian disampaikan Netanyahu dalam wawancaranya di Tel Aviv sebagaimana dikutip dari Jerusalem Post pada Senin 6 November. Dia menuding pimpinan Hamas itu tidak peduli dengan rakyatnya dan menganggap Sinwar bertindak seperti Hitler kecil di dalam bunker. Netanyahu menyebut Sinwar tidak memperhatikan warga sipil di jalur Gaza. Adapun pernyataan Netanyahu ini muncul setelah Menteri Pertahanan Yoav Gallant berjanji militernya akan membunuh Sinwar selama operasi darat di Gaza. Diketahui Hamas yang didukung Iran melakukan serangan mendadak pada 7 Oktober yang menewaskan 1.400 orang dan menyandera lebih dari 240 orang Israel. Tindakan ini memicu operasi pedang besi di mana Israel bersumpah untuk mengusir kelompok Hamas dari wilayah pesisir itu. Juru bicara IDF Daniel Hagari mengungkapkan informasi intelijen terbarunya soal Hamas. Dari informasi intelijen, Hamas disebut menggunakan fasilitas medis di jalur Gaza. Hal ini disampaikan oleh Kementerian Luar Negeri Israel melalui unggahan Twitternya pada Senin 6 November. Dalam keterangan unggahan,
Disebut Hagari juga memberikan bukti video rekaman yang menunjukkan pintu masuk bawah tanah. Pintu itu disebut berada di rumah sakit Sheikh Hamad di Gaza yang terhubung langsung dengan jaringan terowongan Hamas. Inilah penampakan rumah sakit Sheikh Hamad yang diklaim Israel sebagai infrastruktur bawah tanah yang digunakan Hamas. Dalam rekaman video yang berdurasi 45 detik itu terlihat pintu bawah tanah rumah sakit di Gaza. Rekaman juga menunjukkan beberapa orang berada di sekitar rumah sakit yang dikosongkan itu. Selain itu terlihat juga kendaraan militer yang diduga milik militan Hamas. Teheran menuding Washington menjadi pemicu konflik di Timur Tengah. Menteri Pertahanan Iran memperingatkan Amerika Serikat akan sangat terpukul jika tidak ada gencatan senjata di Gaza, Palestina. Demikian disampaikan Menteri Pertahanan Iran Muhammad Reza Astiani pada Minggu 5 November lalu. Menurutnya Amerika Serikat akan menghadapi dampak besar jika konflik di Gaza tidak segera diakhiri. Iran telah menyerukan gencatan senjata di daerah kantong Palestina itu. Bahkan Iran berulang kali menuding Washington memicu ketegangan di Timur Tengah sejak perang pecah pada 7 Oktober lalu. Adapun pernyataan Astiani ini muncul setelah juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran, Nasser Kanani, mengatakan bahwa Israel melakukan kejahatan perang dan genosida. Menurutnya kejahatan ini terjadi karena dukungan penuh dari pemerintahan Joe Biden. Sementara Amerika Serikat menolak keras untuk menyerukan gencatan penuh antara Israel dengan Hamas. Menlu AS Antony Blinken memilih jeda kemanusiaan sebagai opsinya. Sebagaimana diketahui, Amerika Serikat telah mengirimkan senjata tambahan kepada pasukan Israel dan mengirim armada angkatan laut ke Mediterania Barat untuk menunjukkan dukungan ke Israel. Di sisi lain, Amerika Serikat menuding Iran mendalangi serangan-serangan Hamas terhadap sipil Israel dan memasok senjata kepada kelompok tersebut. Selain itu, Amerika Serikat juga meyakini Iran mendukung milisi-milisi yang telah melakukan serangan UAV dan roket ke pangkalan-pangkalan Amerika Serikat di Timur Tengah. Militer Israel mengklaim telah merebut benteng kelompok Hamas Palestina. Dalam waktu yang bersamaan, IDF menyerang setidaknya 450 sasaran milik Hamas selama 24 jam terakhir. Mengutip The Time of Israel Senin 6 November, benteng yang direbut IDF mencakup pos pengamatan, tempat pelatihan, dan terowongan bawah tanah Hamas. Menurut IDF, beberapa militan Hamas tewas ketika pasukan merebut fasilitas tersebut. Beberapa komandan lapangan Hamas lainnya tewas dalam pertempuran lainnya. Secara terpisah, jet tempur IDF telah menewaskan pejabat Hamas bernama Jamal Musa. Pejabat Hamas tersebut yang bertanggung jawab atas operasi keamanan khusus organisasi tersebut. Selain itu, tentara IDF membunuh komandan batalion Hamas dalam pertempuran di lapangan. Dilaporkan juga bahwa jet tempur IDF menyerang lebih dari 450 sasaran Hamas di jalur Gaza selama 24 jam terakhir, termasuk terowongan, fasilitas militer, pos pengamatan, dan posisi peluncuran rudal anti-tank. Militan Hizbullah kembali membuat Israel kocar-kacir. Pasukan Lebanon tersebut menggunakan senjata neraka roket Katyusha hingga membuat Iron Dome Israel jebol. Peluncur roket Katyusha sendiri ternyata dikenal sebagai salah satu senjata paling mematikan saat Perang Dunia II. Roket Katyusha Hizbullah kembali menghantam beberapa titik di Israel pada Minggu 5 November 2023. Roket yang memporak-porandakan Iron Dome Israel itu ternyata dulunya juga ditakuti oleh prajurit Jerman dalam Perang Dunia II. Roket dengan nama resmi BM-13 tersebut mampu diarahkan untuk menghantam berbagai wilayah yang diincar. BM sendiri berarti mesin tempur dan 13 merujuk pada kaliber rudal yang digunakan. Rudal Katyusha juga disebut memiliki efek yang sangat cepat dan menghancurkan. Hal ini disebabkan oleh tenaga Katyusha yang mampu menghasilkan beberapa ton ledakan hanya dalam beberapa detik dan mencakup area yang luas. Dalam satu tembakan, roket ini sebanding dengan 70 senjata artileri barat yang digabungkan secara serentak. Militer Israel mengklaim telah merebut benteng kelompok Hamas Palestina. Dalam waktu yang bersamaan, IDF menyerang setidaknya 450 sasaran milik Hamas selama 24 jam terakhir.
Mengutip The Time of Israel Senin 6 November, benteng yang direbut IDF mencakup pos pengamatan, tempat pelatihan, dan terowongan bawah tanah Hamas. Menurut IDF, beberapa militan Hamas tewas ketika pasukan merebut fasilitas tersebut. Beberapa komandan lapangan Hamas lainnya tewas dalam pertempuran lainnya. Secara terpisah, jet tempur IDF telah melewaskan pejabat Hamas bernama Jamal Musa. Pejabat Hamas tersebut yang bertanggung jawab atas operasi keamanan khusus organisasi tersebut. Selain itu, tentara IDF membunuh komandan batalion Hamas dalam pertempuran di lapangan. Dilaporkan juga bahwa jet tempur IDF menyerang lebih dari 450 sasaran Hamas di jalur Gaza selama 24 jam terakhir, termasuk terowongan, fasilitas militer, pos pengamatan, dan posisi peluncuran rudal anti-tank. Militer Israel mengklaim telah merebut benteng kelompok Hamas Palestina. Dalam waktu yang bersamaan, IDF menyerang setidaknya 450 sasaran milik Hamas selama 24 jam terakhir. Mengutip The Time of Israel Senin 6 November, benteng yang direbut IDF mencakup pos pengamatan, tempat pelatihan, dan terowongan bawah tanah Hamas. Menurut IDF, beberapa militan Hamas tewas ketika pasukan merebut fasilitas tersebut. Beberapa komandan lapangan Hamas lainnya tewas dalam pertempuran lainnya. Secara terpisah, jet tempur IDF telah melewaskan pejabat Hamas bernama Jamal Musa. Pejabat Hamas tersebut yang bertanggung jawab atas operasi keamanan khusus organisasi tersebut. Selain itu, tentara IDF membunuh komandan batalion Hamas dalam pertempuran di lapangan. Dilaporkan juga bahwa jet tempur IDF menyerang lebih dari 450 sasaran Hamas di jalur Gaza selama 24 jam terakhir, termasuk terowongan, fasilitas militer, pos pengamatan, dan posisi peluncuran rudal anti-tank. Di tengah konflik Israel-Hamas, sosok Ahed Tamimi menjadi sorotan. Tamimi dikenal sebagai gadis pahlawan Palestina yang saat ini kembali dipenjara oleh tentara Israel. Ia ditangkap di tepi barat setelah dituduh menghasut kekerasan dan menyerang pasukan pertahanan Israel atau IDF. Sosok Ahed Tamimi merupakan seorang aktivis terkemuka Palestina. Gadis 22 tahun tersebut menjadi ikon pejuang Palestina sejak usia 14 tahun ketika ia menggigit seorang tentara Israel, di mana saat itu ia berupaya mencegah para tentara Zionis untuk menangkap adik laki-lakinya. Beberapa tahun lalu Tamimi juga sempat viral karena mendorong, menendang, dan menampar tentara Israel yang bersenjata lengkap. Pada tahun 2018, ia juga sempat ditahan selama 4 bulan atas 4 tuduhan penyerangan terhadap tentara Israel. Ia juga disebut telah menghasut dan campur tangan terhadap pasukan tersebut. Kini ia kembali ditangkap oleh militer Israel karena dicurigai menghasut kekerasan dan kegiatan terorisme di kota Nabi Saleh. Karena berbagai aksinya itu, potret besar Tamimi pun dilukis di tembok pemisah Israel dengan tepi barat di dekat Yerusalem. Surat kabar Israel Haaretz mengecam pernyataan dari Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu yang menanggapi soal bom nuklir yang diungkapkan oleh Menteri Warisan Israel. Surat kabar itu bahkan menyebut bahwa kini Netanyahu telah meninggalkan Israel dengan lebih memprioritaskan pemerintahannya. Diketahui bahwa Menteri Warisan Amichai Eliyahu sempat menyarankan untuk menggunakan bom nuklir terhadap penduduk sipil di jalur Gaza. Namun hal itu mendapat kecaman dari Netanyahu hingga akan memecat menteri tersebut. Surat kabar Haaretz mengkritik tanggapan Netanyahu sebagai respons yang lemah. Mereka mengatakan bahwa Netanyahu memprioritaskan pelestarian pemerintahannya dibandingkan pelestarian Israel. Surat kabar itu menegaskan bahwa isu ini lebih dari sekedar pernyataan dari Menteri Warisan tersebut. Namun juga disebutkan oleh Haaretz bahwa akar permasalahan terletak pada legitimasi dan pemerintahan Israel yang dikendalikan oleh partai ekstrim milik Netanyahu. Surat kabar tersebut menambahkan bahwa kehadiran Netanyahu yang melegitimasi kelompok ekstrim kanan dan kahanisme juga merupakan sebuah masalah, mengingat bahwa di bawah pemerintahannya Israel telah menjadi lebih ekstrim. Pasukan Israel kembali melancarkan serangan darat ke Gaza dengan merangsek ke tepi barat Palestina. Kendaraan lapis baja itu pun seketika meledak karena jebakan yang dibuat oleh Hamas.
Dalam video diunggah di media sosial Telegram pada Senin 6 November memperlihatkan konvoi kendaraan lapis baja Israel merangsek ke tepi barat Palestina. Namun saat kendaraan itu melaju, secara tiba-tiba kendaraan pun meledak. Akibat ledakan itu membuat kepulan asap pekat membumbung tinggi di udara. Dikabarkan bahwa konvoi Israel itu dicegah dengan alat peledak improvisasi atau IED alias bom di tepi barat. Terlihat kendaraan lapis baja yang di belakang pun menghentikan lajunya. Tampak Israel mencoba merangsek ke tepi barat pada malam hari. Sebelumnya, Brigadir Jenderal Ido Misrahi, Kepala Insinyur Militer Israel, mengatakan bahwa Hamas telah mempersiapkan diri untuk pertempuran darat dengan Israel. Hal itu terlihat dari adanya medan tempur di Gaza yang ditanami banyak ladang ranjau dan jebakan, sehingga hal tersebut menyulitkan pasukan Zionis untuk memasuki Gaza. Hizbullah kembali melancarkan serangan di Kiryat Shmona, kota di Israel. Pasukan Lebanon dengan menggunakan roket Katyusha mampu menjebol Iron Dome milik Israel. Bahkan atas serangan itu menyebabkan kebakaran hebat di kota tersebut. Terlihat dalam video detik-detik saat kota di Israel itu dihantam menggunakan roket Katyusha milik Hizbullah. Dalam video tersebut terlihat roket Hizbullah menghantam beberapa titik di kota Kiryat. Hantaman roket itu pun mampu menciptakan ledakan hebat di kota tersebut. Bahkan ledakan itu juga membakar sejumlah titik di kota itu. Sementara itu, Al-Mayadin melaporkan bahwa Hizbullah mengaku bertanggung jawab atas serangan tersebut. Dalam pernyataannya, Hizbullah mengatakan serangan itu sebagai aksi balas dendam setelah Israel menyerang seorang wanita dan 3 cucunya. Ini bukan pertama kalinya Kiryat Shmona dihantam roket oleh Hizbullah. Pada Kamis pekan lalu, Hizbullah meluncurkan serangan roket yang sama di wilayah tersebut. Para pejuang Hizbullah menyerang secara bersamaan dengan sayap bersenjata Hamas bagian Lebanon. Mereka menyebut telah menembakkan selusin roket ke kota itu sebagai tanggapan atas pembantaian pendudukan atau Israel terhadap rakyat di Gaza. Serangan itu memicu kebakaran hebat yang mengenai sejumlah gedung di kota tersebut. Bahkan deretan mobil yang terparkir di sebelahnya juga ikut hangus. Sejumlah tentara Israel yang ada di Gaza Utara dilaporkan mundur. Hal itu terjadi seusai mereka menghadapi perlawanan sengit dari pasukan Brigade Al-Qassam. Perang panas itu menyebabkan puluhan tentara Israel tewas dan sebagian lainnya terluka. Dikutip dari Tribun News, sebelumnya pasukan Israel telah meningkatkan serangan ke kota Gaza, termasuk Gaza Utara. Para tentara Zionis itu menggunakan pesawat tempur, artileri hingga kapal perang. Di sisi lain, pasukan Hamas Brigade Al-Qassam menyatakan telah melakukan serangan balik. Bahkan pihaknya mengklaim telah menghancurkan 24 kendaraan militer dan tank milik Israel. Diketahui pasukan Israel itu mundur dari Gaza Utara pada Sabtu 4 November 2023. Mereka awalnya ditempatkan di daerah Al-Mahousi di utara kota Gaza. Sebagian lainnya ditempatkan di wilayah utara kamp pengungsi Al-Shati, barat laut kota Gaza. Kini pasukan Israel itu kembali ke utara dan ditempatkan di daerah Al-Amrikia, barat laut Beit Lahia. Itu berarti pasukan Israel mundur 2 km dari daerah yang dicapai pada hari pertama operasi darat. Tempat mundurnya pasukan militer Israel itu diketahui di kawasan pertanian yang jauh dari pemukiman warga. Jumlah tentara Israel yang tewas dalam pertempuran melawan Hamas terus bertambah. Pada Minggu 5 November kemarin, militer Israel mengonfirmasi 347 tentara tewas sejak perang dimulai. Juru bicara militer Israel, Daniel Hagari, menyebut ratusan tentara yang gugur sebagai pahlawan. Rata-rata korban masih berusia muda antara 20 hingga 30 tahun. Selain kematian tentara, Israel juga melaporkan jumlah warga sipil yang tewas sejak 7 Oktober, yakni 1.400 orang. Kemudian 240 warga masih disandra kelompok militan Hamas di jalur Gaza. Saat ini, pertempuran kedua pihak masih berlanjut melalui darat. Israel mengklaim berhasil mengepung Gaza dan membaginya menjadi 2 bagian. Tujuan utamanya adalah untuk membebaskan sandera serta membunuh para petinggi Hamas. Namun faktanya, warga sipil di Gaza yang justru kebanyakan menjadi korban. Menurut Kementerian Kesehatan Palestina, data kematian sejak 7 Oktober menembus angka 9.770 jiwa.
Perancis mengantarkan 3 pesawat yang mengangkut 54 ton bantuan untuk para warga yang terdampak perang di Gaza. Adapun pesawat tentara Airbus A400M milik Angkatan Udara Perancis terlihat sebelum lepas landas untuk mengirimkan bantuan kemanusiaan di Gaza, yakni pada Sabtu 4 November 2023 di Pangkalan Udara Orleans, Perancis. Dilansir dari alarabia.net pada Minggu 6 November 2023, bantuan tersebut tiba di Mesir. Lebih lanjut, Prancis juga dikabarkan memiliki 3 kapal angkatan laut di Mediterania Timur yang siap untuk membantu dan merespons situasi yang berkembang di Gaza saat ini. Informasi tersebut diungkapkan oleh para pejabat senior Prancis pada hari Minggu. Lebih lanjut, pengumuman soal pengiriman bantuan ke Gaza itu disampaikan ketika Menteri Luar Negeri Prancis, Catherine Colonna, menyerukan segera dilakukan gencatan senjata kemanusiaan. Hal itu ia ungkapkan selama perjalanan ke Doha, Qatar, dan memperingatkan agar konflik tidak menyebar di wilayah tersebut. Seperti diketahui, hal itu menanggapi Israel yang telah berulang kali menolak seruan internasional untuk melakukan gencatan senjata dalam 4 minggu sejak berkonflik dengan Hamas. Pada 7 Oktober lalu, militan Hamas yang menguasai jalur Gaza menyerbu perbatasan Israel dan menewaskan 1.400 orang serta menyandra lebih dari 240 lainnya. Israel sejak saat itu kemudian melakukan serangan balasan ke Gaza. Serangan-serangan dilakukan baik dari udara maupun darat. Hal itu pun memicu kekhawatiran global terhadap kondisi kemanusiaan di wilayah tersebut. Bahkan menurut para pejabat Gaza pada Minggu 5 November, serangan Israel selama sebulan ini telah menewaskan lebih dari 9.770 warga Palestina. Sebagai informasi, bantuan dari Prancis ini dikirimkan pada akhir pekan dengan 2 pesawat Airbus A400M yang sebagian berlapis baja. Informasi itu diungkapkan oleh tentara Prancis di media sosial X. Menteri Pertahanan Prancis, yakni Sébastien Lecornu, kemudian mengatakan bahwa pesawat bantuan A400M ketiga juga telah tiba di Gaza. Sementara itu, menurut Angkatan Darat Prancis di media sosial X, sebuah kapal induk Prancis yakni Tonnerre yang memiliki fasilitas pendukung medis dan 2 kapal Angkatan Laut Prancis juga berada di Mediterania. Kapal-kapal tersebut disebut sebagai bagian dari perangkat kuat dan serbabisa yang mampu mengintegrasikan perkembangan situasi di wilayah konflik. Sementara pada Kamis 2 November lalu, Menteri Pertahanan Lecornu mengumumkan bahwa kapal induk helikopter kedua Dixmude akan segera dikirim. Militer Israel mengklaim telah mengepung kota Gaza dan membagi jalur wilayah Palestina yang terkepung ini menjadi 2, yakni saat Gaza mengalami pemadaman komunikasi total, yang ketiga sejak dimulainya konflik dengan militan Hamas. Adapun menurut juru bicara militer Israel, Daniel Hagari, pada Minggu 5 November 2023, wilayah tersebut dibagi menjadi 2, yakni Gaza Utara dan Gaza Selatan. Daniel Hagari menyebut hal itu sebagai tahap penting dalam perang Israel melawan militan Hamas.
Dilansir dari Al Jazeera pada Minggu 5 November, media Israel melaporkan bahwa pasukannya diperkirakan akan memasuki kota Gaza dalam waktu 48 jam. Ledakan dahsyat juga terlihat di Gaza Utara setelah malam tiba. Meski begitu, karena terputusnya komunikasi di seluruh Gaza membuat semakin rumit untuk mengkonfirmasi serangan militer Israel tersebut. Adapun terputusnya komunikasi di Gaza sebelumnya dilaporkan oleh kelompok advokasi akses internet netblocks.org dan dikonfirmasi oleh perusahaan telekomunikasi Palestina yakni Paltel. Dikabarkan pemadaman listrik Gaza pertama telah berlangsung selama 36 jam dan pemadaman yang kedua berlangsung selama beberapa jam saja. Di sisi lain, selama pemadaman listrik tersebut, dikabarkan bahwa pengeboman terus berlangsung. Pada Minggu 5 November lalu, pesawat tempur Israel menyerang 2 kamp pengungsi di Gaza Tengah. Serangan tersebut menewaskan sedikitnya 53 orang dan melukai puluhan lainnya menurut pejabat kesehatan Gaza. Sementara Israel mengatakan bahwa pihaknya akan terus melanjutkan serangan terhadap Hamas. Hal itu meskipun Amerika Serikat atau AS meminta jeda singkat untuk memberikan bantuan kepada warga sipil Palestina yang menderita di Gaza. Sebagai informasi dampak dari konflik Israel dan Hamas ini, Kementerian Kesehatan Palestina mengatakan bahwa lebih dari 9.700 warga Palestina telah tewas. Adapun lebih dari 4.000 orang diantaranya adalah anak-anak. Dikabarkan jumlah korban tewas kemudian kemungkinan juga akan meningkat, yakni ketika pasukan Israel bergerak maju ke lingkungan perkotaan yang padat penduduk di Gaza. Terlebih serangan udara Israel juga telah menghantam kamp pengungsi Magazi pada Minggu 5 November. Serangan itu menewaskan sedikitnya 40 orang dan melukai 34 lainnya menurut Kementerian Kesehatan Gaza. Adapun diketahui, kamp tersebut berada pada zona di mana militer Israel mendesak warga sipil Palestina mengungsi untuk mencari perlindungan. Kota Sderot yang diduduki Israel tidak lagi dilindungi oleh sistem Iron Dome atau kubah besi milik Israel. Dilansir dari almayadin.net pada Senin 6 November 2023, koresponden I24 Israel melaporkan informasi tersebut. Koresponden yang tiba di pemukiman pendudukan kurang dari 1 kilometer dari jalur Gaza itu mengatakan bahwa kota Sderot sekarang telah menjadi kota hantu. Hal itu terjadi setelah otoritas pendudukan mengevakuasi para pemukimnya. Koresponden juga melaporkan pasukan Israel mengatakan kepada kru I-24 bahwa kota tersebut tidak lagi dilindungi oleh baterai Iron Dome untuk melindungi daerah sasaran. Adapun kru I-24 juga disarankan untuk tetap berada di dekat tempat perlindungan jika terjadi serangan roket. Seperti diketahui, jalur Gaza telah menjadi tempat konfrontasi yang intens dalam beberapa hari terakhir, yakni ketika militer pendudukan Israel berupaya mengepung kota Gaza, mengisolasinya dari wilayah lain di jalur Gaza. Sebagai informasi, channel 13 Israel sebelumnya juga melaporkan bahwa Iron Dome tidak efektif melawan roket perlawanan Lebanon. Bahkan ada sebuah video yang beredar di media sosial menunjukkan satu rudal pencegat Iron Dome tidak berfungsi. Rudal tersebut justru berbalik arah menargetkan daerah berpenduduk di pemukiman Rishon LeZion di selatan Tel Aviv. Channel 13 Israel juga melaporkan bahwa Iron Dome tidak efektif melawan roket-roket perlawanan Lebanon.
Karena waktu reaksinya yang sangat singkat, sehingga roket-roket tersebut ditembakkan dari Lebanon Selatan ke arah Kiryat Smona yang jaraknya cukup dekat. Sebagai informasi, konflik yang terjadi di Timur Tengah antara Israel dan Hamas ini memang semakin menyebar, melibatkan pihak lain. Salah satunya kelompok militan Hizbullah di Lebanon yang mendukung Hamas ikut menyerang Israel. Konflik ini terjadi dan berlangsung selama lebih dari 1 bulan. Sejak perang meletus pada Sabtu 7 Oktober 2023, jumlah korban tewas telah mencapai 9.770. Informasi tersebut menurut Kementerian Kesehatan Palestina. Di antara korban-korban tewas itu ada 4.008 anak-anak tewas dalam pertempuran di Gaza. Menurut Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB, sedikitnya 1,5 juta orang dari total populasi 2,3 juta jiwa telah menjadi pengungsi internal di Gaza. Pasukan Israel terus berupaya untuk menembus jalur Gaza melalui segala arah, namun upaya tersebut mampu digagalkan oleh Hamas, di mana militan Palestina itu mampu menghancurkan kendaraan tempur Israel hingga ratusan prajurit IDF tewas. Dikutip dari tribunnews.com, sebelumnya pasukan Israel telah meningkatkan serangan ke kota Gaza termasuk Gaza Utara. Mereka menggunakan sejumlah pesawat tempur, artileri, dan kapal perang. Namun, serangan itu digagalkan pasukan Hamas, yakni sayap militernya Brigade Al-Qassam, dan justru telah berbalik menyerang tentara Israel. Bahkan Al-Qassam menghancurkan kendaraan militer dan tank dengan granat berpeluncur roket. Lebih lanjut di bagian selatan kota Gaza, tentara Israel terus menembaki daerah di lingkungan Al-Zaitun dan Tal Al-Hawa dengan pesawat tempur dan artileri. Di sana, pasukan Hamas mampu menghancurkan tank Israel menggunakan rudal Al-Yasin 105. Sementara itu, juru bicara Al-Qassam Abu Obeidah menyebut pejuang Hamas sedang melawan pasukan Israel di Beit Hanon, di jalur Gaza Utara dan di barat kota Gaza. Selain itu, Abu Obeidah menuturkan bahwa Hamas telah menghancurkan 24 kendaraan militer Israel dalam 2 hari terakhir. Lebih lanjut, tentara Israel juga menyebut mereka telah kehilangan 345 tentara sejak pecahnya pertempuran di jalur Gaza pada 7 Oktober lalu. Kendaraan lapis baja milik militer Israel yang rusak berat dalam perang melawan Hamas kembali bertambah. Setidaknya ada 6 tank rezim Zionis yang hancur dalam pertempuran terbarunya. Brigade Ezzedin Al-Hassam dalam pernyataan terbarunya pada Senin 6 November 2023 mengumumkan keberhasilannya menghancurkan 6 tank Israel di berbagai wilayah Gaza. Berdasarkan keterangan tersebut, pasukan Brigade Al-Hassam menghancurkan sebuah tank di barat laut Gaza. Kemudian 2 tank di Al-Hawa yang berada di selatan Gaza dan 3 tank tentara Israel di Beit Hanon dengan roket Yasin 105. Akibat hancurnya tank-tank tersebut, sejumlah besar tentara Zionis tewas. Namun hingga berita ini diturunkan, tentara rezim Zionis belum mengeluarkan pernyataan mengenai hal ini. Menanggapi berlanjutnya pemboman Gaza oleh rezim Zionis, Brigade Al-Hassam menargetkan berbagai wilayah Tel Aviv dengan serangan roket pada Minggu 5 November malam. Rudal Al-Hassam telah menghantam wilayah Al-Tel Aviv. Iron Dome pun dinilai gagal mencegatnya. Arab Saudi mengutuk keras pernyataan seorang menteri Israel yang menyerukan militer melakukan serangan nuklir di jalur Gaza Palestina. Seruan berbahaya itu disampaikan oleh Menteri Warisan Israel Amichai Eliyahu.
Kementerian Luar Negeri Arab Saudi pada Jumat 3 November lalu mengatakan bahwa komentar Eliyahu menunjukkan adanya pengaruh ekstremisme dan kebrutalan di kalangan anggota pemerintah Israel. Ia juga turut mengomentari soal langkah Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu yang membekukan Eliyahu. Menurutnya, tidak dipecatnya Eliyahu sama halnya mengabaikan semua standar dan nilai-nilai kemanusiaan. Pernyataan Eliyahu juga membuat marah Kementerian Luar Negeri Qatar dan Yordania. Qatar menyebut seruan menggunakan nuklir di Gaza sebagai hasutan serius untuk melakukan kejahatan perang dan pengabaian terhadap nilai-nilai kemanusiaan dan moral serta hukum internasional. Sementara Yordania menggambarkan komentar tersebut sebagai seruan untuk melakukan genosida dan kejahatan kebencian yang tidak dapat ditoleransi. Sebelumnya diberitakan Eliyahu mengatakan senjata nuklir bisa menjadi pilihan perang yang sedang berlangsung dengan Hamas. Ia mengaku tidak puas dengan skala pembalasan Israel setelah serangan Hamas pada 7 Oktober lalu. Buntut seruan penggunaan senjata nuklir tersebut, Eliyahu dinonaktifkan dari jabatannya. Kantor Perdana Menteri Israel mengatakan bahwa pernyataan Eliyahu tidak dapat didasari oleh kenyataannya. Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Antony Blinken diam-diam melakukan kunjungan ke Irak pada Minggu 5 November. Dalam kunjungan tidak terjadwal itu, Blinken menemui Perdana Menteri Irak Muhammad Shia al-Sudani. Blinken mendarat dan berangkat dari Kedutaan Amerika Serikat di zona hijau di Baghdad dan bukan dari bandara internasional. Dia terlihat mengenakan baju pelindung lapis baja. Dalam pertemuan itu, Muhammad Shia al-Sudani menegaskan bahwa Irak menolak agresi Zionis ke jalur Gaza. Dia juga menuntut gencatan senjata segera serta membuka perbatasan Rafah untuk menyalurkan lebih banyak bantuan kemanusiaan. Al-Sudani mengatakan dunia internasional harus bertanggung jawab atas pembantaian yang dilakukan pasukan Israel di jalur Gaza. Sementara itu, Blinken menyatakan bahwa Amerika Serikat bekerja keras untuk memastikan bahwa konflik di Gaza tidak meluas. Adapun kunjungan Blinken ke Baghdad ketika kelompok militan Irak pro-Iran menyerang sejumlah pangkalan militer Amerika Serikat di wilayah tersebut. Dalam kesempatan itu, Blinken juga berpesan kepada Irak untuk tidak menyerang personil Amerika Serikat di Timur Tengah. Blinken menegaskan bahwa Amerika Serikat tidak mencari konflik dengan Iran. Ia mengatakan Amerika Serikat akan melindungi baik pasukan maupun warga sipilnya. Militer Israel mengklaim telah mengepung total kota Gaza, Palestina pada Minggu 5 November 2023. IDF membagi wilayah kantong tersebut menjadi 2 bagian. Demikian disampaikan oleh juru bicara IDF Daniel Hagari. Dia mengklaim Gaza terbelah menjadi bagian utara dan selatan. Hagari menyatakan pasukan Israel sudah mencapai garis pantai dan menahannya, adapun pasukan Israel dipimpin oleh unit pengintai Brigade Golani. Menurutnya, IDF akan terus mengizinkan warga sipil meninggalkan Gaza Utara untuk melakukan perjalanan ke selatan. Di saat yang bersamaan, Kepala Staf IDF Gerzi Halevi mengatakan bahwa militer Israel siap untuk melancarkan serangan di bagian utara Gaza kapan saja. Ia mengklaim telah menangkis serangan roket harian dari Hizbullah Lebanon beberapa pekan terakhir. Halevi menyebut militer Israel telah menyepakati untuk memulihkan situasi keamanan yang jauh lebih baik di jalur Gaza dan juga di perbatasan. Israel menembak jatuh rudal balistik di luar angkasa untuk pertama kalinya dalam sejarah. Israel disebut menggunakan sistem rudal Arrow untuk menembak jatuh rudal balistik di luar atmosfer bumi. Demikian dilaporkan The Telegraph pada Minggu 5 November 2023. Publikasi tersebut mencatat hal ini sebagai pertempuran pertama di luar angkasa. Rudal tersebut diluncurkan dari Yaman oleh Houthi yang didukung Iran pada Rabu 1 November lalu. Disebut rudal terbang sejauh hampir 1000 mil atau 1600 km di atas semenanjung Arab dalam perjalanan menuju kota pelabuhan Israel Eilat. Dalam sebuah pernyataan, IDF mengatakan bahwa sistem IAF melacak lintasan rudal
rudal tersebut, kemudian mencegatnya pada waktu dan lokasi operasional yang paling tepat. Diketahui Angkatan Udara Israel memiliki beberapa baterai sistem Arrow 2. Sistem tersebut menggunakan pencegat hipersonik untuk menghancurkan rudal yang terbang di luar angkasa. Sementara itu dalam foto yang dipublikasi terlihat jejak asap dari pencegat Arrow di Eilat. Penduduk mengaku sempat mendengar ledakan keras di wilayah tersebut. Houthi Yaman juga merilis rekaman yang diduga menunjukkan bahwa rudal tersebut ditembakkan sebagai bagian dari rentetan pesawat berawak dan senjata jarak jauh lainnya yang ditujukan ke wilayah Israel. Perdana Menteri Israel Amichai Eliyahu dinonaktifkan setelah memberikan pernyataan kontroversial soal Gaza Palestina. Dia membahas terkait menjatuhkan bom nuklir hingga mengusulkan agar sipil Gaza tinggal di padang pasir. Sontak pernyataan berbahaya ini mendapat kecaman keras dari berbagai pihak. Lantas siapa sosok Amichai Eliyahu? Mengutip Sky News Senin 6 November, Amichai Eliyahu merupakan seorang menteri dari partai sayap kanan Itamar Ben-Gvir. Dia bukan bagian dari kabinet perang Israel yang dibentuk setelah serangan Hamas pada 7 Oktober lalu. Eliyahu disebut tidak mempunyai pengaruh dalam pengambilan keputusan pemerintah dalam perang tersebut. Namun pernyataan Eliyahu yang menghasut itu mendapat kecaman oleh anggota kabinet lainnya. Imbas pernyataannya, Menteri Muda itu terancam dipecat. Menteri Pertahanan Israel Yoav Gallant menyerukan pemecatan Eliyahu segera mungkin. Sebelumnya, kantor Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu telah menonaktifkan Eliyahu setelah pernyataannya menuai kecaman. Netanyahu menyebut komentar Eliyahu keluar dari realitas, sekaligus mengklaim pihaknya selalu menjunjung tinggi hukum internasional. Setidaknya 100 dokter Israel telah menandatangani surat terbuka yang menyerukan IDF untuk mengebom rumah sakit Al-Shifa di Gaza. Sontak seruan ini memicu kecaman dari para dokter di Palestina. Adapun surat terbuka tersebut berbahasa Ibrani dan diunggah oleh wartawan bernama Muna Omari melalui akun Twitter pribadinya pada Minggu 5 November. Dalam surat terbuka itu disebut rumah sakit terbesar di Gaza itu merupakan infrastruktur yang digunakan oleh kelompok Hamas. Para dokter Israel menuding Hamas menggunakan rumah sakit sebagai markas mereka. Surat itu menyatakan tidak ada tempat yang aman bagi siapapun yang mengacaukan rumah sakit dengan kegiatan teror. Disebut penduduk Gaza yang setuju mengubah rumah sakit menjadi markas Hamas, sama halnya menghancurkan mereka sendiri. Surat tersebut mengatakan bahwa kewajiban bagi tentara Israel untuk menargetkan rumah sakit yang diduga untuk melindungi Hamas. Menanggapi surat terbuka itu, Ghazan Abu Sita, seorang ahli bedah Inggris Palestina yang saat ini berada di Gaza, memberikan kecaman. Melalui media sosial Twitternya, dia mengkritik surat itu dengan menyebut para dokter Israel mengambil sumpah Hipokrates yang sama seperti Harold Shipman. Harold Shipman merupakan dokter sadis yang membunuh 250 pasien dengan obat dosis tinggi. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mengejek pemimpin Hamas yakni Yahya Sinwar. Netanyahu menyebut Sinwar sebagai pemimpin Nazi Adolf Hitler yang bersembunyi di bunker sementara rakyatnya menderita akibat perang. Demikian disampaikan Netanyahu dalam wawancaranya di Tel Aviv sebagaimana dikutip dari Jerusalem Post pada Senin 6 November. Dia menuding pimpinan Hamas itu tidak peduli dengan rakyatnya dan menganggap Sinwar bertindak seperti Hitler kecil di dalam bunker. Netanyahu menyebut Sinwar tidak memperhatikan warga sipil di jalur Gaza. Adapun pernyataan Netanyahu ini muncul setelah Menteri Pertahanan Yoav Gallant berjanji militernya akan membunuh Sinwar selama operasi darat di Gaza. Diketahui Hamas yang didukung Iran melakukan serangan mendadak pada 7 Oktober yang menewaskan 1.400 orang dan menyandera lebih dari 240 orang Israel. Tindakan ini memicu operasi pedang besi di mana Israel bersumpah untuk mengusir kelompok Hamas dari wilayah pesisir itu. Juru bicara IDF Daniel Hagari mengungkapkan informasi intelijen terbarunya soal Hamas. Dari informasi intelijen, Hamas disebut menggunakan fasilitas medis di jalur Gaza. Hal ini disampaikan oleh Kementerian Luar Negeri Israel melalui unggahan Twitternya pada Senin 6 November. Dalam keterangan unggahan,
Disebut Hagari juga memberikan bukti video rekaman yang menunjukkan pintu masuk bawah tanah. Pintu itu disebut berada di rumah sakit Sheikh Hamad di Gaza yang terhubung langsung dengan jaringan terowongan Hamas. Inilah penampakan rumah sakit Sheikh Hamad yang diklaim Israel sebagai infrastruktur bawah tanah yang digunakan Hamas. Dalam rekaman video yang berdurasi 45 detik itu terlihat pintu bawah tanah rumah sakit di Gaza. Rekaman juga menunjukkan beberapa orang berada di sekitar rumah sakit yang dikosongkan itu. Selain itu terlihat juga kendaraan militer yang diduga milik militan Hamas. Teheran menuding Washington menjadi pemicu konflik di Timur Tengah. Menteri Pertahanan Iran memperingatkan Amerika Serikat akan sangat terpukul jika tidak ada gencatan senjata di Gaza, Palestina. Demikian disampaikan Menteri Pertahanan Iran Muhammad Reza Astiani pada Minggu 5 November lalu. Menurutnya Amerika Serikat akan menghadapi dampak besar jika konflik di Gaza tidak segera diakhiri. Iran telah menyerukan gencatan senjata di daerah kantong Palestina itu. Bahkan Iran berulang kali menuding Washington memicu ketegangan di Timur Tengah sejak perang pecah pada 7 Oktober lalu. Adapun pernyataan Astiani ini muncul setelah juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran, Nasser Kanani, mengatakan bahwa Israel melakukan kejahatan perang dan genosida. Menurutnya kejahatan ini terjadi karena dukungan penuh dari pemerintahan Joe Biden. Sementara Amerika Serikat menolak keras untuk menyerukan gencatan penuh antara Israel dengan Hamas. Menlu AS Antony Blinken memilih jeda kemanusiaan sebagai opsinya. Sebagaimana diketahui, Amerika Serikat telah mengirimkan senjata tambahan kepada pasukan Israel dan mengirim armada angkatan laut ke Mediterania Barat untuk menunjukkan dukungan ke Israel. Di sisi lain, Amerika Serikat menuding Iran mendalangi serangan-serangan Hamas terhadap sipil Israel dan memasok senjata kepada kelompok tersebut. Selain itu, Amerika Serikat juga meyakini Iran mendukung milisi-milisi yang telah melakukan serangan UAV dan roket ke pangkalan-pangkalan Amerika Serikat di Timur Tengah. Militer Israel mengklaim telah merebut benteng kelompok Hamas Palestina. Dalam waktu yang bersamaan, IDF menyerang setidaknya 450 sasaran milik Hamas selama 24 jam terakhir. Mengutip The Time of Israel Senin 6 November, benteng yang direbut IDF mencakup pos pengamatan, tempat pelatihan, dan terowongan bawah tanah Hamas. Menurut IDF, beberapa militan Hamas tewas ketika pasukan merebut fasilitas tersebut. Beberapa komandan lapangan Hamas lainnya tewas dalam pertempuran lainnya. Secara terpisah, jet tempur IDF telah melewaskan pejabat Hamas bernama Jamal Musa. Pejabat Hamas tersebut yang bertanggung jawab atas operasi keamanan khusus organisasi tersebut. Selain itu, tentara IDF membunuh komandan batalion Hamas dalam pertempuran di lapangan. Dilaporkan juga bahwa jet tempur IDF menyerang lebih dari 450 sasaran Hamas di jalur Gaza selama 24 jam terakhir, termasuk terowongan, fasilitas militer, pos pengamatan, dan posisi peluncuran rudal anti-tank. Militan Hizbullah kembali membuat Israel kocar-kacir. Pasukan Lebanon tersebut menggunakan senjata neraka roket Katyusha hingga membuat Iron Dome Israel jebol. Peluncur roket Katyusha sendiri ternyata dikenal sebagai salah satu senjata paling mematikan saat Perang Dunia II. Roket Katyusha Hizbullah kembali menghantam beberapa titik di Israel pada Minggu 5 November 2023. Roket yang memporak-porandakan Iron Dome Israel itu ternyata dulunya juga ditakuti oleh prajurit Jerman dalam Perang Dunia II. Roket dengan nama resmi BM-13 tersebut mampu diarahkan untuk menghantam berbagai wilayah yang diincar. BM sendiri berarti mesin tempur dan 13 merujuk pada kaliber rudal yang digunakan. Rudal Katyusha juga disebut memiliki efek yang sangat cepat dan menghancurkan. Hal ini disebabkan oleh tenaga Katyusha yang mampu menghasilkan beberapa ton ledakan hanya dalam beberapa detik dan mencakup area yang luas. Dalam satu tembakan, roket ini sebanding dengan 70 senjata artileri barat yang digabungkan secara serentak. Militer Israel mengklaim telah merebut benteng kelompok Hamas Palestina. Dalam waktu yang bersamaan, IDF menyerang setidaknya 450 sasaran milik Hamas selama 24 jam terakhir.
Mengutip The Time of Israel Senin 6 November, benteng yang direbut IDF mencakup pos pengamatan, tempat pelatihan, dan terowongan bawah tanah Hamas. Menurut IDF, beberapa militan Hamas tewas ketika pasukan merebut fasilitas tersebut. Beberapa komandan lapangan Hamas lainnya tewas dalam pertempuran lainnya. Secara terpisah, jet tempur IDF telah menewaskan pejabat Hamas bernama Jamal Musa. Pejabat Hamas tersebut yang bertanggung jawab atas operasi keamanan khusus organisasi tersebut. Selain itu, tentara IDF membunuh komandan batalion Hamas dalam pertempuran di lapangan. Dilaporkan juga bahwa jet tempur IDF menyerang lebih dari 450 sasaran Hamas di jalur Gaza selama 24 jam terakhir, termasuk terowongan, fasilitas militer, pos pengamatan, dan posisi peluncuran rudal anti-tank. Militer Israel mengklaim telah merebut benteng kelompok Hamas Palestina. Dalam waktu yang bersamaan, IDF menyerang setidaknya 450 sasaran milik Hamas selama 24 jam terakhir. Mengutip The Time of Israel Senin 6 November, benteng yang direbut IDF mencakup pos pengamatan, tempat pelatihan, dan terowongan bawah tanah Hamas. Menurut IDF, beberapa militan Hamas tewas ketika pasukan merebut fasilitas tersebut. Beberapa komandan lapangan Hamas lainnya tewas dalam pertempuran lainnya. Secara terpisah, jet tempur IDF telah menewaskan pejabat Hamas bernama Jamal Musa. Pejabat Hamas tersebut yang bertanggung jawab atas operasi keamanan khusus organisasi tersebut. Selain itu, tentara IDF membunuh komandan batalion Hamas dalam pertempuran di lapangan. Dilaporkan juga bahwa jet tempur IDF menyerang lebih dari 450 sasaran Hamas di jalur Gaza selama 24 jam terakhir, termasuk terowongan, fasilitas militer, pos pengamatan, dan posisi peluncuran rudal anti-tank. Di tengah konflik Israel-Hamas, sosok Ahed Tamimi menjadi sorotan. Tamimi dikenal sebagai gadis pahlawan Palestina yang saat ini kembali dipenjara oleh tentara Israel. Ia ditangkap di tepi barat setelah dituduh menghasut kekerasan dan menyerang pasukan pertahanan Israel atau IDF. Sosok Ahed Tamimi merupakan seorang aktivis terkemuka Palestina. Gadis 22 tahun tersebut menjadi ikon pejuang Palestina sejak usia 14 tahun ketika ia menggigit seorang tentara Israel, di mana saat itu ia berupaya mencegah para tentara Zionis untuk menangkap adik laki-lakinya. Beberapa tahun lalu Tamimi juga sempat viral karena mendorong, menendang, dan menampar tentara Israel yang bersenjata lengkap. Pada tahun 2018, ia juga sempat ditahan selama 4 bulan atas 4 tuduhan penyerangan terhadap tentara Israel. Ia juga disebut telah menghasut dan campur tangan terhadap pasukan tersebut. Kini ia kembali ditangkap oleh militer Israel karena dicurigai menghasut kekerasan dan kegiatan terorisme di kota Nabi Saleh. Karena berbagai aksinya itu, potret besar Tamimi pun dilukis di tembok pemisah Israel dengan tepi barat di dekat Yerusalem. Surat kabar Israel Haaretz mengecam pernyataan dari Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu yang menanggapi soal bom nuklir yang diungkapkan oleh Menteri Warisan Israel. Surat kabar itu bahkan menyebut bahwa kini Netanyahu telah meninggalkan Israel dengan lebih memprioritaskan pemerintahannya. Diketahui bahwa Menteri Warisan Amichai Eliyahu sempat menyarankan untuk menggunakan bom nuklir terhadap penduduk sipil di jalur Gaza. Namun hal itu mendapat kecaman dari Netanyahu hingga akan memecat menteri tersebut. Surat kabar Haaretz mengkritik tanggapan Netanyahu sebagai respons yang lemah. Mereka mengatakan bahwa Netanyahu memprioritaskan pelestarian pemerintahannya dibandingkan pelestarian Israel. Surat kabar itu menegaskan bahwa isu ini lebih dari sekedar pernyataan dari Menteri Warisan tersebut. Namun juga disebutkan oleh Haaretz bahwa akar permasalahan terletak pada legitimasi dan pemerintahan Israel yang dikendalikan oleh partai ekstrim milik Netanyahu. Surat kabar tersebut menambahkan bahwa kehadiran Netanyahu yang melegitimasi kelompok ekstrim kanan dan kahanisme juga merupakan sebuah masalah, mengingat bahwa di bawah pemerintahannya Israel telah menjadi lebih ekstrim. Pasukan Israel kembali melancarkan serangan darat ke Gaza dengan merangsek ke tepi barat Palestina. Kendaraan lapis baja itu pun seketika meledak karena jebakan yang dibuat oleh Hamas.
Dalam video diunggah di media sosial Telegram pada Senin 6 November memperlihatkan konvoi kendaraan lapis baja Israel merangsek ke tepi barat Palestina. Namun saat kendaraan itu melaju, secara tiba-tiba kendaraan pun meledak. Akibat ledakan itu membuat kepulan asap pekat membumbung tinggi di udara. Dikabarkan bahwa konvoi Israel itu dicegah dengan alat peledak improvisasi atau IED alias bom di tepi barat. Terlihat kendaraan lapis baja yang di belakang pun menghentikan lajunya. Tampak Israel mencoba merangsek ke tepi barat pada malam hari. Sebelumnya, Brigadir Jenderal Ido Misrahi, Kepala Insinyur Militer Israel mengatakan bahwa Hamas telah mempersiapkan diri untuk pertempuran darat dengan Israel. Hal itu terlihat dari adanya medan tempur di Gaza yang ditanami banyak ladang ranjau dan jebakan, sehingga hal tersebut menyulitkan pasukan Zionis untuk memasuki Gaza. Hizbullah kembali melancarkan serangan di Kiryat Shmona, kota di Israel. Pasukan Lebanon dengan menggunakan roket Katyusha mampu menjebol Iron Dome milik Israel. Bahkan atas serangan itu menyebabkan kebakaran hebat di kota tersebut. Terlihat dalam video detik-detik saat kota di Israel itu dihantam menggunakan roket Katyusha milik Hizbullah. Dalam video tersebut terlihat roket Hizbullah menghantam beberapa titik di kota Kiryat. Hantaman roket itu pun mampu menciptakan ledakan hebat di kota tersebut. Bahkan ledakan itu juga membakar sejumlah titik di kota itu. Sementara itu, Al-Mayadin melaporkan bahwa Hizbullah mengaku bertanggung jawab atas serangan tersebut. Dalam pernyataannya, Hizbullah mengatakan serangan itu sebagai aksi balas dendam setelah Israel menyerang seorang wanita dan 3 cucunya. Ini bukan pertama kalinya Kiryat Shmona dihantam roket oleh Hizbullah. Pada Kamis pekan lalu, Hizbullah meluncurkan serangan roket yang sama di wilayah tersebut. Para pejuang Hizbullah menyerang secara bersamaan dengan sayap bersenjata Hamas bagian Lebanon. Mereka menyebut telah menembakkan selusin roket ke kota itu sebagai tanggapan atas pembantahan pendudukan atau Israel terhadap rakyat di Gaza. Serangan itu memicu kebakaran hebat yang mengenai sejumlah gedung di kota tersebut. Bahkan deretan mobil yang terparkir di sebelahnya juga ikut hangus. Sejumlah tentara Israel yang ada di Gaza Utara dilaporkan mundur. Hal itu terjadi seusai mereka menghadapi perlawanan sengit dari pasukan Brigade Al-Qassam. Perang panas itu menyebabkan puluhan tentara Israel tewas dan sebagian lainnya terluka. Dikutip dari Tribun News, sebelumnya pasukan Israel telah meningkatkan serangan ke kota Gaza, termasuk Gaza Utara. Para tentara Zionis itu menggunakan pesawat tempur, artileri hingga kapal perang. Di sisi lain, pasukan Hamas Brigade Al-Qassam menyatakan telah melakukan serangan balik. Bahkan pihaknya mengklaim telah menghancurkan 24 kendaraan militer dan tank milik Israel. Diketahui pasukan Israel itu mundur dari Gaza Utara pada Sabtu 4 November 2023. Mereka awalnya ditempatkan di daerah Al-Mahousi di utara kota Gaza. Sebagian lainnya ditempatkan di wilayah utara kamp pengungsi Al-Shati, barat laut kota Gaza. Kini pasukan Israel itu kembali ke utara dan ditempatkan di daerah Al-Amrikia, barat laut Beit Lahia. Itu berarti pasukan Israel mundur 2 km dari daerah yang dicapai pada hari pertama operasi darat. Tempat mundurnya pasukan militer Israel itu diketahui di kawasan pertanian yang jauh dari pemukiman warga. Jumlah tentara Israel yang tewas dalam pertempuran melawan Hamas terus bertambah. Pada Minggu 5 November kemarin, militer Israel mengonfirmasi 347 tentara tewas sejak perang dimulai. Juru bicara militer Israel, Daniel Hagari menyebut ratusan tentara yang gugur sebagai pahlawan. Rata-rata korban masih berusia muda antara 20 hingga 30 tahun. Selain kematian tentara, Israel juga melaporkan jumlah warga sipil yang tewas sejak 7 Oktober yakni 1.400 orang. Kemudian 240 warga masih disandra kelompok militan Hamas di jalur Gaza. Saat ini, pertempuran kedua pihak masih berlanjut melalui darat. Israel mengklaim berhasil mengepung Gaza dan membaginya menjadi 2 bagian. Tujuan utamanya adalah untuk membebaskan sandera serta membunuh para petinggi Hamas. Namun faktanya, warga sipil di Gaza yang justru kebanyakan menjadi korban. Menurut Kementerian Kesehatan Palestina, data kematian sejak 7 Oktober menembus angka 9.770 jiwa.
Perancis mengantarkan 3 pesawat yang mengangkut 54 ton bantuan untuk para warga yang terdampak perang di Gaza. Adapun pesawat tentara Airbus A400M milik Angkatan Udara Perancis terlihat sebelum lepas landas untuk mengirimkan bantuan kemanusiaan di Gaza, yakni pada Sabtu 4 November 2023 di Pangkalan Udara Orleans, Perancis. Dilansir dari alarabia.net pada Minggu 6 November 2023, bantuan tersebut tiba di Mesir. Lebih lanjut, Prancis juga dikabarkan memiliki 3 kapal angkatan laut di Mediterania Timur yang siap untuk membantu dan merespons situasi yang berkembang di Gaza saat ini. Informasi tersebut diungkapkan oleh para pejabat senior Prancis pada hari Minggu. Lebih lanjut, pengumuman soal pengiriman bantuan ke Gaza itu disampaikan ketika Menteri Luar Negeri Prancis, Catherine Colonna, menyerukan segera dilakukan gencatan senjata kemanusiaan. Hal itu ia ungkapkan selama perjalanan ke Doha, Qatar, dan memperingatkan agar konflik tidak menyebar di wilayah tersebut. Seperti diketahui, hal itu menanggapi Israel yang telah berulang kali menolak seruan internasional untuk melakukan gencatan senjata dalam 4 minggu sejak berkonflik dengan Hamas. Pada 7 Oktober lalu, militan Hamas yang menguasai jalur Gaza menyerbu perbatasan Israel dan menewaskan 1.400 orang serta menyandra lebih dari 240 lainnya. Israel sejak saat itu kemudian melakukan serangan balasan ke Gaza. Serangan-serangan dilakukan baik dari udara maupun darat. Hal itu pun memicu kekhawatiran global terhadap kondisi kemanusiaan di wilayah tersebut. Bahkan menurut para pejabat Gaza pada Minggu 5 November, serangan Israel selama sebulan ini telah menewaskan lebih dari 9.770 warga Palestina. Sebagai informasi, bantuan dari Prancis ini dikirimkan pada akhir pekan dengan 2 pesawat Airbus A400M yang sebagian berlapis baja. Informasi itu diungkapkan oleh tentara Prancis di media sosial X. Menteri Pertahanan Prancis, yakni Sébastien Lecornu, kemudian mengatakan bahwa pesawat bantuan A400M ketiga juga telah tiba di Gaza. Sementara itu, menurut Angkatan Darat Prancis di media sosial X, sebuah kapal induk Prancis yakni Tonnerre yang memiliki fasilitas pendukung medis dan 2 kapal Angkatan Laut Prancis juga berada di Mediterania. Kapal-kapal tersebut disebut sebagai bagian dari perangkat kuat dan serbabisa yang mampu mengintegrasikan perkembangan situasi di wilayah konflik. Sementara pada Kamis 2 November lalu, Menteri Pertahanan Lecornu mengumumkan bahwa kapal induk helikopter kedua Dixmude akan segera dikirim. Militer Israel mengklaim telah mengepung kota Gaza dan membagi jalur wilayah Palestina yang terkepung ini menjadi 2, yakni saat Gaza mengalami pemadaman komunikasi total, yang ketiga sejak dimulainya konflik dengan militan Hamas. Adapun menurut juru bicara militer Israel, Daniel Hagari, pada Minggu 5 November 2023, wilayah tersebut dibagi menjadi 2, yakni Gaza Utara dan Gaza Selatan. Daniel Hagari menyebut hal itu sebagai tahap penting dalam perang Israel melawan militan Hamas.
Dilansir dari Al Jazeera pada Minggu 5 November, media Israel melaporkan bahwa pasukannya diperkirakan akan memasuki kota Gaza dalam waktu 48 jam. Ledakan dahsyat juga terlihat di Gaza Utara setelah malam tiba. Meski begitu, karena terputusnya komunikasi di seluruh Gaza membuat semakin rumit untuk mengkonfirmasi serangan militer Israel tersebut. Adapun terputusnya komunikasi di Gaza sebelumnya dilaporkan oleh kelompok advokasi akses internet netblocks.org dan dikonfirmasi oleh perusahaan telekomunikasi Palestina yakni Paltel. Dikabarkan pemadaman listrik Gaza pertama telah berlangsung selama 36 jam dan pemadaman yang kedua berlangsung selama beberapa jam saja. Di sisi lain, selama pemadaman listrik tersebut, dikabarkan bahwa pengeboman terus berlangsung. Pada Minggu 5 November lalu, pesawat tempur Israel menyerang 2 kamp pengungsi di Gaza Tengah. Serangan tersebut menewaskan sedikitnya 53 orang dan melukai puluhan lainnya menurut pejabat kesehatan Gaza. Sementara Israel mengatakan bahwa pihaknya akan terus melanjutkan serangan terhadap Hamas. Hal itu meskipun Amerika Serikat atau AS meminta jeda singkat untuk memberikan bantuan kepada warga sipil Palestina yang menderita di Gaza. Sebagai informasi dampak dari konflik Israel dan Hamas ini, Kementerian Kesehatan Palestina mengatakan bahwa lebih dari 9.700 warga Palestina telah tewas. Adapun lebih dari 4.000 orang diantaranya adalah anak-anak. Dikabarkan jumlah korban tewas kemudian kemungkinan juga akan meningkat, yakni ketika pasukan Israel bergerak maju ke lingkungan perkotaan yang padat penduduk di Gaza. Terlebih serangan udara Israel juga telah menghantam kamp pengungsi Magazi pada Minggu 5 November. Serangan itu menewaskan sedikitnya 40 orang dan melukai 34 lainnya menurut Kementerian Kesehatan Gaza. Adapun diketahui, kamp tersebut berada pada zona di mana militer Israel mendesak warga sipil Palestina mengungsi untuk mencari perlindungan. Kota Sderot yang diduduki Israel tidak lagi dilindungi oleh sistem Iron Dome atau kubah besi milik Israel. Dilansir dari almayadin.net pada Senin 6 November 2023, koresponden I24 Israel melaporkan informasi tersebut. Koresponden yang tiba di pemukiman pendudukan kurang dari 1 km dari jalur Gaza itu mengatakan bahwa kota Sderot sekarang telah menjadi kota hantu. Hal itu terjadi setelah otoritas pendudukan mengevakuasi para pemukimnya. Koresponden juga melaporkan pasukan Israel mengatakan kepada kru I-2 sebelum lepas landas untuk mengirimkan bantuan kemanusiaan di Gaza, yakni pada Sabtu 4 November 2023 di Pangkalan Udara Orleans, Prancis. Dilansir dari alarabia.net pada Minggu 6 November 2023, bantuan tersebut tiba di Mesir. Lebih lanjut, Prancis juga dikabarkan memiliki 3 kapal angkatan laut di Mediterania Timur yang siap untuk membantu dan merespons situasi yang berkembang di Gaza saat ini. Informasi tersebut diungkapkan oleh para pejabat senior Perancis pada hari Minggu. Lebih lanjut, pengumuman soal pengiriman bantuan ke Gaza itu disampaikan ketika Menteri Luar Negeri Perancis Catherine Colonna menyerukan segera dilakukan gencatan senjata kemanusiaan. Hal itu ia ungkapkan selama perjalanan ke Doha, Qatar, dan memperingatkan agar konflik tidak menyebar di wilayah tersebut.
Seperti diketahui, hal itu menanggapi Israel yang telah berulang kali menolak seruan internasional untuk melakukan gencatan senjata dalam 4 minggu sejak berkonflik dengan Hamas. Pada 7 Oktober lalu, militan Hamas yang menguasai jalur Gaza menyerbu perbatasan Israel dan menewaskan 1.400 orang serta menyandra lebih dari 240 lainnya. Israel sejak saat itu kemudian melakukan serangan balasan ke Gaza. Serangan-serangan dilakukan baik dari udara maupun darat. Hal itu pun memicu kekhawatiran global terhadap kondisi kemanusiaan di wilayah tersebut. Bahkan menurut para pejabat Gaza pada Minggu 5 November, serangan Israel selama sebulan ini telah menewaskan lebih dari 9.770 warga Palestina. Sebagai informasi, bantuan dari Prancis ini dikirimkan pada akhir pekan dengan 2 pesawat Airbus A400M yang sebagian berlapis baja. Informasi itu diungkapkan oleh tentara Prancis di media sosial X. Menteri Pertahanan Prancis, yakni Sébastien Lecornu, kemudian mengatakan bahwa pesawat bantuan A400M ketiga juga telah tiba di Gaza. Sementara itu, menurut Angkatan Darat Prancis di media sosial X, sebuah kapal induk Prancis yakni Tonnerre yang memiliki fasilitas pendukung medis dan 2 kapal Angkatan Laut Prancis juga berada di Mediterania. Kapal-kapal tersebut disebut sebagai bagian dari perangkat kuat dan serbabisa yang mampu mengintegrasikan perkembangan situasi di wilayah konflik. Sementara pada Kamis 2 November lalu, Menteri Pertahanan Lecornu mengumumkan bahwa kapal induk helikopter kedua Dixmude akan segera dikirim. Militer Israel mengklaim telah mengepung kota Gaza dan membagi jalur wilayah Palestina yang terkepung ini menjadi 2, yakni saat Gaza mengalami pemadaman komunikasi total, yang ketiga sejak dimulainya konflik dengan militan Hamas. Adapun menurut juru bicara militer Israel, Daniel Hagari, pada Minggu 5 November 2023, wilayah tersebut dibagi menjadi 2, yakni Gaza Utara dan Gaza Selatan. Daniel Hagari menyebut hal itu sebagai tahap penting dalam perang Israel melawan militan Hamas. Dilansir dari Al Jazeera pada Minggu 5 November, media Israel melaporkan bahwa pasukannya diperkirakan akan memasuki kota Gaza dalam waktu 48 jam. Ledakan dahsyat juga terlihat di Gaza Utara setelah malam tiba. Meski begitu, karena terputusnya komunikasi di seluruh Gaza membuat semakin rumit untuk mengkonfirmasi serangan militer Israel tersebut. Adapun terputusnya komunikasi di Gaza sebelumnya dilaporkan oleh kelompok advokasi akses internet netblocks.org dan dikonfirmasi oleh perusahaan telekomunikasi Palestina yakni Paltel. Dikabarkan pemadaman listrik Gaza pertama telah berlangsung selama 36 jam dan pemadaman yang kedua berlangsung selama beberapa jam saja. Di sisi lain, selama pemadaman listrik tersebut, dikabarkan bahwa pengeboman terus berlangsung. Pada Minggu 5 November lalu, pesawat tempur Israel menyerang 2 kamp pengungsi di Gaza Tengah. Serangan tersebut menewaskan sedikitnya 53 orang dan melukai puluhan lainnya menurut pejabat kesehatan Gaza. Sementara Israel mengatakan bahwa pihaknya akan terus melanjutkan serangan terhadap Hamas.
Hal itu meskipun Amerika Serikat atau AS meminta jeda singkat untuk memberikan bantuan kepada warga sipil Palestina yang menderita di Gaza. Sebagai informasi dampak dari konflik Israel dan Hamas ini, Kementerian Kesehatan Palestina mengatakan bahwa lebih dari 9.700 warga Palestina telah tewas. Adapun lebih dari 4.000 orang diantaranya adalah anak-anak. Dikabarkan jumlah korban tewas kemudian kemungkinan juga akan meningkat, yakni ketika pasukan Israel bergerak maju ke lingkungan perkotaan yang padat penduduk di Gaza. Terlebih, serangan udara Israel juga telah menghantam kamp pengungsi Magazi pada Minggu 5 November. Serangan itu menewaskan sedikitnya 40 orang dan melukai 34 lainnya menurut Kementerian Kesehatan Gaza. Adapun diketahui, kamp tersebut berada pada zona di mana militer Israel mendesak warga sipil Palestina mengungsi untuk mencari perlindungan. Kota Sderot yang diduduki Israel tidak lagi dilindungi oleh sistem Iron Dome atau kubah besi milik Israel. Dilansir dari almayadin.net pada Senin 6 November 2023, koresponden I24 Israel melaporkan informasi tersebut. Koresponden yang tiba di pemukiman pendudukan kurang dari 1 km dari jalur Gaza itu mengatakan bahwa kota Sderot sekarang telah menjadi kota hantu. Hal itu terjadi setelah otoritas pendudukan mengevakuasi para pemukimnya. Koresponden juga melaporkan pasukan Israel mengatakan kepada kru I24 bahwa kota tersebut tidak lagi dilindungi oleh baterai Iron Dome untuk melindungi daerah sasaran. Adapun kru I24 juga disarankan untuk tetap berada di dekat tempat perlindungan jika terjadi serangan roket. Seperti diketahui, jalur Gaza telah menjadi tempat konfrontasi yang intens dalam beberapa hari terakhir, yakni ketika militer pendudukan Israel berupaya mengepung kota Gaza, mengisolasinya dari wilayah lain di jalur Gaza. Sebagai informasi, channel 13 Israel sebelumnya juga melaporkan bahwa Iron Dome tidak efektif melawan roket perlawanan Lebanon. Bahkan ada sebuah video yang beredar di media sosial menunjukkan satu rudal pencegat Iron Dome tidak berfungsi. Rudal tersebut justru berbalik arah menargetkan daerah berpenduduk di pemukiman Rishon LeZion di selatan Tel Aviv. Channel 13 Israel juga melaporkan bahwa Iron Dome tidak efektif melawan roket-roket perlawanan Lebanon. Karena waktu reaksinya yang sangat singkat, sehingga roket-roket tersebut ditembakkan dari Lebanon Selatan ke arah Kiryat Shmona yang jaraknya cukup dekat. Sebagai informasi, konflik yang terjadi di Timur Tengah antara Israel dan Hamas ini memang semakin menyebar, melibatkan pihak lain. Salah satunya kelompok militan Hizbullah di Lebanon yang mendukung Hamas ikut menyerang Israel. Konflik ini terjadi dan berlangsung selama lebih dari 1 bulan. Sejak perang meletus pada Sabtu 7 Oktober 2023, jumlah korban tewas telah mencapai 9.770. Informasi tersebut menurut Kementerian Kesehatan Palestina. Di antara korban-korban tewas itu ada 4.008 anak-anak tewas dalam pertempuran di Gaza. Menurut Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB, sedikitnya 1,5 juta orang dari total populasi 2,3 juta jiwa telah menjadi pengungsi internal di Gaza.
Pasukan Israel terus berupaya untuk menembus jalur Gaza melalui segala arah, namun upaya tersebut mampu digagalkan oleh Hamas, di mana militan Palestina itu mampu menghancurkan kendaraan tempur Israel hingga ratusan prajurit IDF tewas. Dikutip dari tribunnews.com, sebelumnya pasukan Israel telah meningkatkan serangan ke kota Gaza termasuk Gaza Utara. Mereka menggunakan sejumlah pesawat tempur, artileri, dan kapal perang. Namun, serangan itu digagalkan pasukan Hamas, yakni sayap militernya Brigade Al-Qassam, dan justru telah berbalik menyerang tentara Israel. Bahkan Al-Qassam menghancurkan kendaraan militer dan tank dengan granat berpeluncur roket. Lebih lanjut di bagian selatan kota Gaza, tentara Israel terus menembaki daerah di lingkungan Al-Zaitun dan Tal Al-Hawa dengan pesawat tempur dan artileri. Di sana, pasukan Hamas mampu menghancurkan tank Israel menggunakan rudal Al-Yasin 105. Sementara itu, juru bicara Al-Qassam Abu Obeidah menyebut pejuang Hamas sedang melawan pasukan Israel di Beit Hanon, di jalur Gaza Utara dan di barat kota Gaza. Selain itu, Abu Obeidah menuturkan bahwa Hamas telah menghancurkan 24 kendaraan militer Israel dalam 2 hari terakhir. Lebih lanjut, tentara Israel juga menyebut mereka telah kehilangan 345 tentara sejak pecahnya pertempuran di jalur Gaza pada 7 Oktober lalu. Kendaraan lapis baja milik militer Israel yang rusak berat dalam perang melawan Hamas kembali bertambah. Setidaknya ada 6 tank rezim Zionis yang hancur dalam pertempuran terbarunya. Brigade Ezzedin Al-Hassam dalam pernyataan terbarunya pada Senin 6 November 2023 mengumumkan keberhasilannya menghancurkan 6 tank Israel di berbagai wilayah Gaza. Berdasarkan keterangan tersebut, pasukan Brigade Al-Hassam menghancurkan sebuah tank di barat laut Gaza. Kemudian 2 tank di Al-Hawa yang berada di selatan Gaza dan 3 tank tentara Israel di Beit Hanon dengan roket Yasin 105. Akibat hancurnya tank-tank tersebut, sejumlah besar tentara Zionis tewas. Namun hingga berita ini diturunkan, tentara rezim Zionis belum mengeluarkan pernyataan mengenai hal ini. Menanggapi berlanjutnya pemboman Gaza oleh rezim Zionis, Brigade Al-Hassam menargetkan berbagai wilayah Tel Aviv dengan serangan roket pada Minggu 5 November malam. Rudal Al-Hassam telah menghantam wilayah Al-Tel Aviv. Iron Dome pun dinilai gagal mencegatnya. Arab Saudi mengutuk keras pernyataan seorang menteri Israel yang menyerukan militer melakukan serangan nuklir di jalur Gaza, Palestina. Seruan berbahaya itu disampaikan oleh Menteri Warisan Israel Amichai Eliyahu. Kementerian Luar Negeri Arab Saudi pada Jumat 3 November lalu mengatakan bahwa komentar Eliyahu menunjukkan adanya pengaruh ekstremisme dan kebrutalan di kalangan anggota pemerintah Israel. Ia juga turut mengomentari soal langkah Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu yang membekukan Eliyahu. Menurutnya, tidak dipecatnya Eliyahu sama halnya mengabaikan semua standar dan nilai-nilai kemanusiaan. Pernyataan Eliyahu juga membuat marah Kementerian Luar Negeri Qatar dan Yordania. Qatar menyebut seruan menggunakan nuklir di Gaza sebagai hasutan serius untuk melakukan kejahatan perang dan pengabaian terhadap nilai-nilai kemanusiaan dan moral serta hukum internasional. Sementara Yordania menggambarkan komentar tersebut sebagai seruan untuk melakukan genosida dan kejahatan kebencian yang tidak dapat ditoleransi. Sebelumnya diberitakan Eliyahu mengatakan senjata nuklir bisa menjadi pilihan perang yang sedang berlangsung dengan Hamas. Ia mengaku tidak puas dengan skala pembalasan Israel setelah serangan Hamas pada 7 Oktober lalu. Buntut seruan penggunaan senjata nuklir tersebut, Eliyahu dinonaktifkan dari jabatannya. Kantor Perdana Menteri Israel mengatakan bahwa pernyataan Eliyahu tidak dapat didasari oleh kenyataannya. Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Antony Blinken diam-diam melakukan kunjungan ke Irak pada Minggu 5 November. Dalam kunjungan tidak terjadwal itu, Blinken menemui Perdana Menteri Irak Muhammad Shia al-Sudani.
Blinken mendarat dan berangkat dari kedutaan Amerika Serikat di zona hijau di Baghdad dan bukan dari bandara internasional. Dia terlihat mengenakan baju pelindung lapis baja. Dalam pertemuan itu, Muhammad Syia al-Sudani menegaskan bahwa Irak menolak agresi Zionis ke jalur Gaza. Dia juga menuntut gencatan senjata segera serta membuka perbatasan Rafah untuk menyalurkan lebih banyak bantuan kemanusiaan. Al-Sudani mengatakan dunia internasional harus bertanggung jawab atas pembantaian yang dilakukan pasukan Israel di jalur Gaza. Sementara itu, Blinken menyatakan bahwa Amerika Serikat bekerja keras untuk memastikan bahwa konflik di Gaza tidak meluas. Adapun kunjungan Blinken ke Baghdad ketika kelompok militer Irak pro-Iran menyerang sejumlah pangkalan militer Amerika Serikat di wilayah tersebut. Dalam kesempatan itu, Blinken juga berpesan kepada Irak untuk tidak menyerang personil Amerika Serikat di Timur Tengah. Blinken menegaskan bahwa Amerika Serikat tidak mencari konflik dengan Iran. Ia mengatakan Amerika Serikat akan melindungi baik pasukan maupun warga sipilnya. Militer Israel mengklaim telah mengepung total kota Gaza, Palestina pada Minggu 5 November 2023. IDF membagi wilayah kantong tersebut menjadi dua bagian. Demikian disampaikan oleh juru bicara IDF Daniel Hagari. Dia mengklaim Gaza terbelah menjadi bagian utara dan selatan. Hagari menyatakan pasukan Israel sudah mencapai garis pantai dan menahannya. Adapun pasukan Israel dipimpin oleh unit pengintai Brigade Golani. Menurutnya IDF akan terus mengizinkan warga sipil meninggalkan Gaza Utara untuk melakukan perjalanan ke selatan. Di saat yang bersamaan, Kepala Staf IDF Gerzi Halevi mengatakan bahwa militer Israel siap untuk melancarkan serangan di bagian utara Gaza kapan saja. Ia mengklaim telah menangkis serangan roket harian dari Hizbullah Lebanon beberapa pekan terakhir. Halevi menyebut militer Israel telah menyepakati untuk memulihkan situasi keamanan yang jauh lebih baik di jalur Gaza dan juga di perbatasan. Israel menembak jatuh rudal balistik di luar angkasa untuk pertama kalinya dalam sejarah. Israel disebut menggunakan sistem rudal Arrow untuk menembak jatuh rudal balistik di luar atmosfer bumi. Demikian dilaporkan The Telegraph pada Minggu 5 November 2023. Publikasi tersebut mencatat hal ini sebagai pertempuran pertama di luar angkasa. Rudal tersebut diluncurkan dari Yaman oleh Houthi yang didukung Iran pada Rabu 1 November lalu. Disebut rudal terbang sejauh hampir 1000 mil atau 1600 km di atas semenanjung Arab dalam perjalanan menuju kota pelabuhan Israel Eilat. Dalam sebuah pernyataan, IDF mengatakan bahwa sistem IAF melacak lintasan rudal tersebut, kemudian mencegatnya pada waktu dan lokasi operasional yang paling tepat. Diketahui Angkatan Udara Israel memiliki beberapa baterai sistem Arrow 2. Sistem tersebut menggunakan pencegat hipersonik untuk menghancurkan rudal yang terbang di luar angkasa. Sementara itu, dalam foto yang dipublikasi terlihat jejak asap dari pencegat Arrow di Eilat. Penduduk mengaku sempat mendengar ledakan keras di wilayah tersebut. Houthi Yaman juga merilis rekaman yang diduga menunjukkan bahwa rudal tersebut ditembakkan sebagai bagian dari rentetan pesawat berawak dan senjata jarak jauh lainnya yang ditujukan ke wilayah Israel. Perdana Menteri Israel Amichai Eliyahu dinonaktifkan setelah memberikan pernyataan kontroversial soal Gaza Palestina. Dia membahas terkait menjatuhkan bom nuklir hingga mengusulkan agar sipil Gaza tinggal di padang pasir. Sontak pernyataan berbahaya ini mendapat kecaman keras dari berbagai pihak. Lantas siapa sosok Amichai Eliyahu? Mengutip Sky News Senin 6 November, Amichai Eliyahu merupakan seorang menteri dari partai sayap kanan Itamar Ben-Gvir. Dia bukan bagian dari kabinet perang Israel yang dibentuk setelah serangan Hamas pada 7 Oktober lalu. Eliyahu disebut tidak mempunyai pengaruh dalam pengambilan keputusan pemerintah dalam perang tersebut. Namun pernyataan Eliyahu yang menghasut itu mendapat kecaman oleh anggota kabinet lainnya. Imbas pernyataannya, Menteri Muda itu terancam dipecat. Menteri Pertahanan Israel Yoav Gallant menyerukan pemecatan Eliyahu segera mungkin.
Sebelumnya, kantor Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu telah menonaktifkan Eliyahu setelah pernyataannya menuai kecaman. Netanyahu menyebut komentar Eliyahu keluar dari realitas, sekaligus mengklaim pihaknya selalu menjunjung tinggi hukum internasional. Setidaknya 100 dokter Israel telah menandatangani surat terbuka yang menyerukan IDF untuk mengebom rumah sakit Al-Shifa di Gaza. Sontak seruan ini memicu kecaman dari para dokter di Palestina. Adapun surat terbuka tersebut berbahasa Ibrani dan diunggah oleh wartawan bernama Muna Omari melalui akun Twitter pribadinya pada Minggu 5 November. Dalam surat terbuka itu disebut rumah sakit terbesar di Gaza itu merupakan infrastruktur yang digunakan oleh kelompok Hamas. Para dokter Israel menuding Hamas menggunakan rumah sakit sebagai markas mereka. Surat itu menyatakan tidak ada tempat yang aman bagi siapapun yang mengacaukan rumah sakit dengan kegiatan teror. Disebut penduduk Gaza yang setuju mengubah rumah sakit menjadi markas Hamas sama halnya menghancurkan mereka sendiri. Surat tersebut mengatakan bahwa kewajiban bagi tentara Israel untuk menargetkan rumah sakit yang diduga untuk melindungi Hamas. Menanggapi surat terbuka itu, Ghazan Abu Sita, seorang ahli bedah Inggris Palestina yang saat ini berada di Gaza, memberikan kecaman. Melalui media sosial Twitternya, dia mengkritik surat itu dengan menyebut para dokter Israel mengambil sumpah Hipokrates yang sama seperti Harold Shipman. Harold Shipman merupakan dokter sadis yang membunuh 250 pasien dengan obat dosis tinggi. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mengejek pemimpin Hamas yakni Yahya Sinwar. Netanyahu menyebut Sinwar sebagai pemimpin Nazi Adolf Hitler yang bersembunyi di bunker sementara rakyatnya menderita akibat perang. Demikian disampaikan Netanyahu dalam wawancaranya di Tel Aviv sebagaimana dikutip dari Jerusalem Post pada Senin 6 November. Dia menuding pimpinan Hamas itu tidak peduli dengan rakyatnya dan menganggap Sinwar bertindak seperti Hitler kecil di dalam bunker. Netanyahu menyebut Sinwar tidak memperhatikan warga sipil di jalur Gaza. Adapun pernyataan Netanyahu ini muncul setelah Menteri Pertahanan Yoav Gallant berjanji militernya akan membunuh Sinwar selama operasi darat di Gaza. Diketahui Hamas yang didukung Iran melakukan serangan mendadak pada 7 Oktober yang menewaskan 1.400 orang dan menyandera lebih dari 240 orang Israel. Tindakan ini memicu operasi pedang besi di mana Israel bersumpah untuk mengusir kelompok Hamas dari wilayah pesisir itu. Juru bicara IDF Daniel Hagari mengungkapkan informasi intelijen terbarunya soal Hamas. Dari informasi intelijen, Hamas disebut menggunakan fasilitas medis di jalur Gaza. Hal ini disampaikan oleh Kementerian Luar Negeri Israel melalui unggahan Twitternya pada Senin 6 November. Dalam keterangan unggahan, disebut Hagari juga memberikan bukti video rekaman yang menunjukkan pintu masuk bawah tanah. Pintu itu disebut berada di rumah sakit Sheikh Hamad di Gaza yang terhubung langsung dengan jaringan terowongan Hamas. Inilah penampakan rumah sakit Sheikh Hamad yang diklaim Israel sebagai infrastruktur bawah tanah yang digunakan Hamas. Dalam rekaman video yang berdurasi 45 detik itu terlihat pintu bawah tanah rumah sakit di Gaza. Rekaman juga menunjukkan beberapa orang berada di sekitar rumah sakit yang dikosongkan itu. Selain itu terlihat juga kendaraan militer yang diduga milik militan Hamas. Teheran menuding Washington menjadi pemicu konflik di Timur Tengah. Menteri Pertahanan Iran memperingatkan Amerika Serikat akan sangat terpukul jika tidak ada gencatan senjata di Gaza, Palestina. Demikian disampaikan Menteri Pertahanan Iran Muhammad Reza Astiani pada Minggu 5 November lalu. Menurutnya Amerika Serikat akan menghadapi dampak besar jika konflik di Gaza tidak segera diakhiri. Iran telah menyerukan gencatan senjata di daerah kantong Palestina itu. Bahkan Iran berulang kali menuding Washington memicu ketegangan di Timur Tengah sejak perang pecah pada 7 Oktober lalu. Adapun pernyataan Astiani ini muncul setelah juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran, Nasser Kanani, mengatakan bahwa Israel melakukan kejahatan perang dan genosida. Menurutnya kejahatan ini terjadi karena dukungan penuh dari pemerintahan Joe Biden. Sementara Amerika Serikat menolak keras untuk menyerukan gencatan penuh antara Israel dengan Hamas. Menlu AS Antony Blinken memilih jeda kemanusiaan sebagai opsinya.
Sebagaimana diketahui, Amerika Serikat telah mengirimkan senjata tambahan kepada pasukan Israel dan mengirim armada angkatan laut ke Mediterania Barat untuk menunjukkan dukungan ke Israel. Di sisi lain, Amerika Serikat menuding Iran mendalangi serangan-serangan Hamas terhadap sipil Israel dan memasok senjata kepada kelompok tersebut. Selain itu, Amerika Serikat juga meyakini Iran mendukung milisi-milisi yang telah melakukan serangan UAV dan roket ke pangkalan-pangkalan Amerika Serikat di Timur Tengah. Militer Israel mengklaim telah merebut benteng kelompok Hamas Palestina. Dalam waktu yang bersamaan, IDF menyerang setidaknya 450 sasaran milik Hamas selama 24 jam terakhir. Mengutip The Time of Israel Senin 6 November, benteng yang direbut IDF mencakup pos pengamatan, tempat pelatihan, dan terowongan bawah tanah Hamas. Menurut IDF, beberapa militan Hamas tewas ketika pasukan merebut fasilitas tersebut. Beberapa komandan lapangan Hamas lainnya tewas dalam pertempuran lainnya. Secara terpisah, jet tempur IDF telah menewaskan pejabat Hamas bernama Jamal Musa. Pejabat Hamas tersebut yang bertanggung jawab atas operasi keamanan khusus organisasi tersebut. Selain itu, tentara IDF membunuh komandan batalion Hamas dalam pertempuran di lapangan. Dilaporkan juga bahwa jet tempur IDF menyerang lebih dari 450 sasaran Hamas di jalur Gaza selama 24 jam terakhir, termasuk terowongan, fasilitas militer, pos pengamatan, dan posisi peluncuran rudal anti-tank. Militan Hizbullah kembali membuat Israel kocar-kacir. Pasukan Lebanon tersebut menggunakan senjata neraka roket Katyusha hingga membuat Iron Dome Israel jebol. Peluncur roket Katyusha sendiri ternyata dikenal sebagai salah satu senjata paling mematikan saat Perang Dunia II. Roket Katyusha Hizbullah kembali menghantam beberapa titik di Israel pada Minggu 5 November 2023. Roket yang memporak-porandakan Iron Dome Israel itu ternyata dulunya juga ditakuti oleh prajurit Jerman dalam Perang Dunia II. Roket dengan nama resmi BM-13 tersebut mampu diarahkan untuk menghantam berbagai wilayah yang diincar. BM sendiri berarti mesin tempur dan 13 merujuk pada kaliber rudal yang digunakan. Rudal Katyusha juga disebut memiliki efek yang sangat cepat dan menghancurkan. Hal ini disebabkan oleh tenaga Katyusha yang mampu menghasilkan beberapa ton ledakan hanya dalam beberapa detik dan mencakup area yang luas. Dalam satu tembakan, roket ini sebanding dengan 70 senjata artileri barat yang digabungkan secara serentak. Militer Israel mengklaim telah merebut benteng kelompok Hamas Palestina. Dalam waktu yang bersamaan, IDF menyerang setidaknya 450 sasaran milik Hamas selama 24 jam terakhir. Mengutip The Time of Israel Senin 6 November, benteng yang direbut IDF mencakup pos pengamatan, tempat pelatihan, dan terowongan bawah tanah Hamas. Menurut IDF, beberapa militan Hamas tewas ketika pasukan merebut fasilitas tersebut. Beberapa komandan lapangan Hamas lainnya tewas dalam pertempuran lainnya. Secara terpisah, jet tempur IDF telah menewaskan pejabat Hamas bernama Jamal Musa. Pejabat Hamas tersebut yang bertanggung jawab atas operasi keamanan khusus organisasi tersebut. Selain itu, tentara IDF membunuh komandan batalion Hamas dalam pertempuran di lapangan. Dilaporkan juga bahwa jet tempur IDF menyerang lebih dari 450 sasaran Hamas di jalur Gaza selama 24 jam terakhir, termasuk terowongan, fasilitas militer, pos pengamatan, dan posisi peluncuran rudal anti-tank. Militer Israel mengklaim telah merebut benteng kelompok Hamas Palestina. Dalam waktu yang bersamaan, IDF menyerang setidaknya 450 sasaran milik Hamas selama 24 jam terakhir. Mengutip The Time of Israel Senin 6 November, benteng yang direbut IDF mencakup pos pengamatan, tempat pelatihan, dan terowongan bawah tanah Hamas. Menurut IDF, beberapa militan Hamas tewas ketika pasukan merebut fasilitas tersebut. Beberapa komandan lapangan Hamas lainnya tewas dalam pertempuran lainnya. Secara terpisah, jet tempur IDF telah menewaskan pejabat Hamas bernama Jamal Musa. Pejabat Hamas tersebut yang bertanggung jawab atas operasi keamanan khusus organisasi tersebut. Selain itu, tentara IDF membunuh komandan batalion Hamas dalam pertempuran di lapangan. Dilaporkan juga bahwa jet tempur IDF menyerang lebih dari 450 sasaran Hamas di jalur Gaza selama 24 jam terakhir, termasuk terowongan, fasilitas militer, pos pengamatan, dan posisi peluncuran rudal anti-tank.
Di tengah konflik Israel-Hamas, sosok Ahed Tamimi menjadi sorotan. Tamimi dikenal sebagai gadis pahlawan Palestina yang saat ini kembali dipenjara oleh tentara Israel. Ia ditangkap di tepi barat setelah dituduh menghasut kekerasan dan menyerang pasukan pertahanan Israel atau IDF. Sosok Ahed Tamimi merupakan seorang aktivis terkemuka Palestina. Gadis 22 tahun tersebut menjadi ikon pejuang Palestina sejak usia 14 tahun ketika ia menggigit seorang tentara Israel, di mana saat itu ia berupaya mencegah para tentara Zionis untuk menangkap adik laki-lakinya. Beberapa tahun lalu Tamimi juga sempat viral karena mendorong, menendang, dan menampar tentara Israel yang bersenjata lengkap. Pada tahun 2018, ia juga sempat ditahan selama 4 bulan atas 4 tuduhan penyerangan terhadap tentara Israel. Ia juga disebut telah menghasut dan campur tangan terhadap pasukan tersebut. Kini ia kembali ditangkap oleh militer Israel karena dicurigai menghasut kekerasan dan kegiatan terorisme di kota Nabi Saleh. Karena berbagai aksinya itu, potret besar Tamimi pun dilukis di tembok pemisah Israel dengan tepi barat di dekat Yerusalem. Surat kabar Israel Haaretz mengecam pernyataan dari Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu yang menanggapi soal bom nuklir yang diungkapkan oleh Menteri Warisan Israel. Surat kabar itu bahkan menyebut bahwa kini Netanyahu telah meninggalkan Israel dengan lebih memprioritaskan pemerintahannya. Diketahui bahwa Menteri Warisan Amichai Eliyahu sempat menyarankan untuk menggunakan bom nuklir terhadap penduduk sipil di jalur Gaza. Namun hal itu mendapat kecaman dari Netanyahu hingga akan memecat menteri tersebut. Surat kabar Haaretz mengkritik tanggapan Netanyahu sebagai respons yang lemah. Mereka mengatakan bahwa Netanyahu memprioritaskan pelestarian pemerintahannya dibandingkan pelestarian Israel. Surat kabar itu menegaskan bahwa isu ini lebih dari sekedar pernyataan dari Menteri Warisan tersebut. Namun juga disebutkan oleh Haaretz bahwa akar permasalahan terletak pada legitimasi dan pemerintahan Israel yang dikendalikan oleh partai ekstrim milik Netanyahu. Surat kabar tersebut menambahkan bahwa kehadiran Netanyahu yang melegitimasi kelompok ekstrim kanan dan Kahanisme juga merupakan sebuah masalah, mengingat bahwa di bawah pemerintahannya Israel telah menjadi lebih ekstrim. Pasukan Israel kembali melancarkan serangan darat ke Gaza dengan merangsek ke tepi barat Palestina. Kendaraan lapis baja itu pun seketika meledak karena jebakan yang dibuat oleh Hamas. Dalam video diunggah di media sosial Telegram pada Senin 6 November memperlihatkan konvoi kendaraan lapis baja Israel merangsek ke tepi barat Palestina. Namun saat kendaraan itu melaju, secara tiba-tiba kendaraan pun meledak. Akibat ledakan itu membuat kepulan asap pekat membumbung tinggi di udara. Dikabarkan bahwa konvoi Israel itu dicegah dengan alat peledak improvisasi atau IED alias bom di tepi barat. Terlihat kendaraan lapis baja yang di belakang pun menghentikan lajunya. Tampak Israel mencoba merangsek ke tepi barat pada malam hari. Sebelumnya, Brigadir Jenderal Ido Misrahi, Kepala Insinyur Militer Israel, mengatakan bahwa Hamas telah mempersiapkan diri untuk pertempuran darat dengan Israel. Hal itu terlihat dari adanya medan tempur di Gaza yang ditanami banyak ladang ranjau dan jebakan, sehingga hal tersebut menyulitkan pasukan Zionis untuk memasuki Gaza. Hizbullah kembali melancarkan serangan di Kiryat Shmona, kota di Israel. Pasukan Lebanon dengan menggunakan roket Katyusha mampu menjebol Iron Dome milik Israel. Bahkan atas serangan itu menyebabkan kebakaran hebat di kota tersebut. Terlihat dalam video detik-detik saat kota di Israel itu dihantam menggunakan roket Katyusha milik Hizbullah. Dalam video tersebut terlihat roket Hizbullah menghantam beberapa titik di kota Kiryat. Hantaman roket itu pun mampu menciptakan ledakan hebat di kota tersebut. Bahkan ledakan itu juga membakar sejumlah titik di kota itu. Sementara itu, Al-Mayadin melaporkan bahwa Hizbullah mengaku bertanggung jawab atas serangan tersebut. Dalam pernyataannya, Hizbullah mengatakan serangan itu sebagai aksi balas dendam setelah Israel menyerang seorang wanita dan 3 cucunya. Ini bukan pertama kalinya Kiryat Shmona dihantam roket oleh Hizbullah. Pada Kamis pekan lalu, Hizbullah meluncurkan serangan roket yang sama di wilayah tersebut. Para pejuang Hizbullah menyerang secara bersamaan dengan sayap bersenjata Hamas bagian Lebanon. Mereka menyebut telah menembakkan selusin roket ke kota itu sebagai tanggapan atas pembantaian pendudukan atau Israel terhadap rakyat di Gaza. Serangan itu memicu kebakaran hebat yang mengenai sejumlah gedung di kota tersebut. Bahkan deretan mobil yang terparkir di sebelahnya juga ikut hangus.
Sejumlah tentara Israel yang ada di Gaza Utara dilaporkan mundur. Hal itu terjadi seusai mereka menghadapi perlawanan sengit dari pasukan Brigade Al-Qassam. Perang panas itu menyebabkan puluhan tentara Israel tewas dan sebagian lainnya terluka. Dikutip dari Tribun News, sebelumnya pasukan Israel telah meningkatkan serangan ke kota Gaza, termasuk Gaza Utara. Para tentara Zionis itu menggunakan pesawat tempur, artileri hingga kapal perang. Di sisi lain, pasukan Hamas Brigade Al-Qassam menyatakan telah melakukan serangan balik. Bahkan pihaknya mengklaim telah menghancurkan 24 kendaraan militer dan tank milik Israel. Diketahui pasukan Israel itu mundur dari Gaza Utara pada Sabtu 4 November 2023. Mereka awalnya ditempatkan di daerah Al-Mahouzi di utara kota Gaza. Sebagian lainnya ditempatkan di wilayah utara kamp pengungsi Al-Shati, barat laut kota Gaza. Kini pasukan Israel itu kembali ke utara dan ditempatkan di daerah Al-Amrikia, barat laut Beit Lahia. Itu berarti pasukan Israel mundur 2 km dari daerah yang dicapai pada hari pertama operasi darat. Tempat mundurnya pasukan militer Israel itu diketahui di kawasan pertanian yang jauh dari pemukiman warga. Jumlah tentara Israel yang tewas dalam pertempuran melawan Hamas terus bertambah. Pada Minggu 5 November kemarin, militer Israel mengonfirmasi 347 tentara tewas sejak perang dimulai. Juru bicara militer Israel, Daniel Hagari, menyebut ratusan tentara yang gugur sebagai pahlawan. Rata-rata korban masih berusia muda antara 20 hingga 30 tahun. Selain kematian tentara, Israel juga melaporkan jumlah warga sipil yang tewas sejak 7 Oktober, yakni 1.400 orang. Kemudian 240 warga masih disandra kelompok militan Hamas di jalur Gaza. Saat ini, pertempuran kedua pihak masih berlanjut melalui darat. Israel mengklaim berhasil mengepung Gaza dan membaginya menjadi 2 bagian. Tujuan utamanya adalah untuk membebaskan sandera serta membunuh para petinggi Hamas. Namun faktanya, warga sipil di Gaza yang justru kebanyakan menjadi korban. Menurut Kementerian Kesehatan Palestina, data kematian sejak 7 Oktober menembus angka 9.770 jiwa. Perancis mengantarkan 3 pesawat yang mengangkut 54 ton bantuan untuk para perang di Gaza. Pun lihat sebelum lepas landas untuk mengirimkan bantuan kemanusiaan di Gaza, yakni pada Sabtu 4 November 2023 di Pangkalan Orleans, Prancis. Dilansir dari alarabia.net pada Minggu 6 November 2023, lebih lanjut, Prancis juga dikabarkan kapal angkatan laut di Mediterania Timur yang siap untuk membantu dan merespons situasi yang berkembang di Gaza saat ini. Informasi tersebut diungkapkan oleh para pejabat senior Prancis pada hari Minggu. Lebih lanjut, pengumuman soal pengiriman bantuan ke Gaza itu disampaikan ketika Menteri Luar Negeri Prancis, Catherine, menyeru melakukan gencatan senjata kemanusiaan. Hal itu ia ungkapkan selama perjalanan ke Doha, Qatar, dan memperingatkan agar konflik tidak menyebar di wilayah tersebut. Seperti diketahui, hal itu menanggapi Israel yang telah berulang kali menolak seruan internasional untuk melakukan gencatan senjata dalam 4 minggu sejak berkonflik dengan Hamas. Pada 7 Oktober lalu, militan Hamas yang menguasai jalur Gaza menyerbu perbatasan Israel dan menewaskan 1.400 orang serta menyandra lebih dari lainnya. Serangan-serangan dilakukan baik dari udara maupun darat. Hal itu pun memicu kekhawatiran global terhadap kondisi tersebut. Bahkan menurut para pejabat Gaza pada Minggu 5 November, serangan Israel selama sebulan ini lebih dari 9.770 warga Palestina. Sebagai informasi, bantuan dari Prancis ini dikirimkan pada akhir pekan dengan 2 pesawat Airbus
A400M yang sebagian berlapis baja. Informasi itu diungkapkan oleh tentara Prancis di media sosial X. Menteri Pertahanan Prancis, yakni Sebastien Lecornu, kemudian mengatakan bahwa pesawat bantuan A400M ketiga juga telah tiba di Gaza. Sementara itu, menurut Angkatan Darat Prancis di media sosial X, sebuah kapal induk Prancis yakni Tonnerre yang memiliki fasilitas pendukung medis dan 2 kapal Angkatan Laut Prancis juga berada di Mediterania. Kapal-kapal tersebut disebut sebagai bagian dari perangkat kuat dan serbabisa yang mampu mengintegrasikan perkembangan situasi di wilayah konflik. Sementara pada Kamis 2 November lalu, Menteri Pertahanan Lecornu mengumumkan bahwa kapal induk helikopter kedua Dixmude akan segera dikirim. Militer Israel mengklaim telah mengepung kota Gaza dan membagi jalur wilayah Palestina yang terkepung ini menjadi 2, yakni saat Gaza mengalami pemadaman komunikasi total, yang ketiga sejak dimulainya konflik dengan militan Hamas. Adapun menurut juru bicara militer Israel, Daniel Hagari, pada Minggu 5 November 2023, wilayah tersebut dibagi menjadi 2, yakni Gaza Utara dan Gaza Selatan. Daniel Hagari menyebut hal itu sebagai penting dalam perang Israel melawan militan Hamas. Dilansir dari Al Jazeera pada Minggu 5 November, media Israel melaporkan bahwa pasukannya diperkirakan akan memasuki kota Gaza dalam waktu 48 jam. Akan dahsyat juga terlihat di Gaza Utara setelah seluruh Gaza membuat semakin rumit untuk mengkonfirmasi serangan militer Israel tersebut. Adapun terputusnya komunikasi di Gaza sebelumnya dilaporkan oleh kelompok advokasi akses internet netblocks.org dan dikonfirmasi oleh perusahaan telekomunikasi Palestina yakni Paltel. Dikabarkan pemadaman listrik Gaza pertama telah berlangsung selama 36 jam dan pemadaman yang kedua berlangsung selama beberapa jam saja. Di sisi lain, selama pemadaman listrik tersebut, dikabarkan bahwa pengeboman terus berlangsung. Pada Minggu 5 November lalu, pesawat tempur Israel menyerang 2 kamp pengungsi di Gaza Tengah. Serangan tersebut menewaskan sedikitnya 53 orang dan melukai puluhan lainnya menurut pejabat kesehatan Gaza. Sementara Israel mengatakan bahwa pihaknya akan terus melanjutkan serangan terhadap Hamas. Hal itu meskipun Amerika Serikat atau AS meminta jeda singkat untuk memberikan bantuan kepada warga sipil Palestina yang menderita di Gaza. Sebagai informasi dampak dari konflik Israel dan Hamas ini, Kementerian Kesehatan Palestina mengatakan bahwa lebih dari 9.700 warga Palestina telah tewas. Adapun lebih dari 4.000 orang diantaranya adalah anak-anak. Dikabarkan jumlah korban tewas kemudian kemungkinan juga akan meningkat, yakni ketika pasukan Israel bergerak maju ke lingkungan perkotaan yang padat penduduk di Gaza. Terlebih, serangan udara Israel juga telah menghantam kamp pengungsi Magazi pada Minggu 5 November. Serangan itu menewaskan sedikitnya 40 orang dan melukai 34 lainnya menurut Kementerian Kesehatan Gaza. Adapun diketahui kamp tersebut berada pada zona di mana militer Israel mendesak warga sipil Palestina mengungsi untuk mencari perlindungan.
Kota Sderot yang diduduki Israel tidak lagi dilindungi oleh sistem Iron Dome atau kubah besi milik Israel. Dilansir dari almayadin.net pada Senin 6 November 2023, koresponden I24 Israel melaporkan informasi tersebut. Koresponden yang tiba di pemukiman pendudukan kurang dari 1 kilometer dari jalur Gaza itu mengatakan bahwa kota Sderot sekarang telah menjadi kota hantu. Hal itu terjadi setelah otoritas pendudukan mengevakuasi para pemukimnya. Koresponden juga melaporkan pasukan Israel mengatakan kepada kru I-24 bahwa kota tersebut tidak lagi dilindungi oleh baterai Iron Dome untuk melindungi daerah sasaran. Adapun kru I-24 juga disarankan untuk tetap berada di dekat tempat perlindungan jika terjadi serangan roket. Seperti diketahui, jalur Gaza telah menjadi tempat konfrontasi yang intens dalam beberapa hari terakhir, yakni ketika militer pendudukan Israel berupaya mengepung kota Gaza, mengisolasinya dari wilayah lain di jalur Gaza. Sebagai informasi, channel 13 Israel sebelumnya juga melaporkan bahwa Iron Dome tidak efektif melawan roket perlawanan Lebanon. Bahkan ada sebuah video yang beredar di media sosial menunjukkan satu rudal pencegat Iron Dome tidak berfungsi. Rudal tersebut justru berbalik arah menargetkan daerah berpenduduk di pemukiman Rishon LeZion di selatan Tel Aviv. Channel 13 Israel juga melaporkan bahwa Iron Dome tidak efektif melawan roket-roket perlawanan Lebanon. Karena waktu reaksinya yang sangat singkat, sehingga roket-roket tersebut ditembakkan dari Lebanon Selatan ke arah Kiryat Shmona yang jaraknya cukup dekat. Sebagai informasi, konflik yang terjadi di Timur Tengah antara Israel dan Hamas ini memang semakin menyebar, melibatkan pihak lain. Salah satunya kelompok militan Hizbullah di Lebanon yang mendukung Hamas ikut menyerang Israel. Konflik ini terjadi dan berlangsung selama lebih dari 1 bulan. Sejak perang meletus pada Sabtu 7 Oktober 2023, jumlah korban tewas telah mencapai 9.770. Informasi tersebut menurut Kementerian Kesehatan Palestina. Di antara korban-korban tewas itu ada 4.008 anak-anak tewas dalam pertempuran di Gaza. Menurut Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB, sedikitnya 1,5 juta orang dari total populasi 2,3 juta jiwa telah menjadi pengungsi internal di Gaza. Pasukan Israel terus berupaya untuk menembus jalur Gaza melalui segala arah, namun upaya tersebut mampu digagalkan oleh Hamas, di mana militan Palestina itu mampu menghancurkan kendaraan tempur Israel hingga ratusan prajurit IDF tewas. Dikutip dari tribunnews.com, sebelumnya pasukan Israel telah meningkatkan serangan ke kota Gaza termasuk Gaza Utara. Mereka menggunakan sejumlah pesawat tempur, artileri, dan kapal perang. Namun, serangan itu digagalkan pasukan Hamas, yakni sayap militernya Brigade Al-Qassam, dan justru telah berbalik menyerang tentara Israel. Bahkan Al-Qassam menghancurkan kendaraan militer dan tank dengan granat berpeluncur roket. Lebih lanjut di bagian selatan kota Gaza, tentara Israel terus menembaki daerah di lingkungan Al-Zaitun dan Tal Al-Hawa dengan pesawat tempur dan artileri. Di sana, pasukan Hamas mampu menghancurkan tank Israel menggunakan rudal Al-Yasin 105. Sementara itu, juru bicara Al-Qassam Abu Obeidah menyebut pejuang Hamas sedang melawan pasukan Israel di Beit Hanon, di jalur Gaza Utara dan di barat kota Gaza. Selain itu, Abu Obeidah menuturkan bahwa Hamas telah menghancurkan 24 kendaraan militer Israel dalam 2 hari terakhir. Lebih lanjut, tentara Israel juga menyebut mereka telah kehilangan 345 tentara sejak pecahnya pertempuran di jalur Gaza pada 7 Oktober lalu.
Kendaraan lapis baja milik militer Israel yang rusak berat dalam perang melawan Hamas kembali bertambah. Setidaknya ada 6 tank rezim Zionis yang hancur dalam pertempuran terbarunya. Brigade Ezzedin Al-Hassam dalam pernyataan terbarunya pada Senin 6 November 2023 mengumumkan keberhasilannya menghancurkan 6 tank Israel di berbagai wilayah Gaza. Berdasarkan keterangan tersebut, pasukan Brigade Al-Hassam menghancurkan sebuah tank di barat laut Gaza. Kemudian 2 tank di Al-Hawa yang berada di selatan Gaza dan 3 tank tentara Israel di Beit Hanon dengan roket Yasin 105. Akibat hancurnya tank-tank tersebut, sejumlah besar tentara Zionis tewas. Namun hingga berita ini diturunkan, tentara rezim Zionis belum mengeluarkan pernyataan mengenai hal ini. Menanggapi berlanjutnya pemboman Gaza oleh rezim Zionis, Brigade Al-Hassam menargetkan berbagai wilayah Tel Aviv dengan serangan roket pada Minggu 5 November malam. Rudal Al-Hassam telah menghantam wilayah Al-Tel Aviv. Iron Dome pun dinilai gagal mencegatnya. Arab Saudi mengutuk keras pernyataan seorang menteri Israel yang menyerukan militer melakukan serangan nuklir di jalur Gaza, Palestina. Seruan berbahaya itu disampaikan oleh Menteri Warisan Israel Amichai Eliyahu. Kementerian Luar Negeri Arab Saudi pada Jumat 3 November lalu mengatakan bahwa komentar Eliyahu menunjukkan adanya pengaruh ekstremisme dan kebrutalan di kalangan anggota pemerintah Israel. Ia juga turut mengomentari soal langkah Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu yang membekukan Eliyahu. Menurutnya, tidak dipecatnya Eliyahu sama halnya mengabaikan semua standar dan nilai-nilai kemanusiaan. Pernyataan Eliyahu juga membuat marah Kementerian Luar Negeri Qatar dan Yordania. Qatar menyebut seruan menggunakan nuklir di Gaza sebagai hasutan serius untuk melakukan kejahatan perang dan pengabaian terhadap nilai-nilai kemanusiaan dan moral serta hukum internasional. Sementara Yordania menggambarkan komentar tersebut sebagai seruan untuk melakukan genosida dan kejahatan kebencian yang tidak dapat ditoleransi. Sebelumnya diberitakan Eliyahu mengatakan senjata nuklir bisa menjadi pilihan perang yang sedang berlangsung dengan Hamas. Ia mengaku tidak puas dengan skala pembalasan Israel setelah serangan Hamas pada 7 Oktober lalu. Buntut seruan penggunaan senjata nuklir tersebut, Eliyahu dinonaktifkan dari jabatannya. Kantor Perdana Menteri Israel mengatakan bahwa pernyataan Eliyahu tidak dapat didasari oleh kenyataannya. Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Antony Blinken diam-diam melakukan kunjungan ke Irak pada Minggu 5 November. Dalam kunjungan tidak terjadwal itu, Blinken menemui Perdana Menteri Irak Muhammad Shia al-Sudani. Blinken mendarat dan berangkat dari Kedutaan Amerika Serikat di zona hijau di Baghdad dan bukan dari bandara internasional. Dia terlihat mengenakan baju pelindung lapis baja. Dalam pertemuan itu, Muhammad Shia al-Sudani menegaskan bahwa Irak menolak agresi Zionis ke jalur Gaza. Dia juga menuntut gencatan senjata segera serta membuka perbatasan Rafah untuk menyalurkan lebih banyak bantuan kemanusiaan. Al-Sudani mengatakan dunia internasional harus bertanggung jawab atas pembantaian yang dilakukan pasukan Israel di jalur Gaza. Sementara itu, Blinken menyatakan bahwa Amerika Serikat bekerja keras untuk memastikan bahwa konflik di Gaza tidak meluas. Adapun kunjungan Blinken ke Baghdad ketika kelompok militer Irak pro-Iran menyerang sejumlah pangkalan militer Amerika Serikat di wilayah tersebut. Dalam kesempatan itu, Blinken juga berpesan kepada Irak untuk tidak menyerang personil Amerika Serikat di Timur Tengah. Blinken menegaskan bahwa Amerika Serikat tidak mencari konflik dengan Iran. Ia mengatakan Amerika Serikat akan melindungi baik pasukan maupun warga sipilnya. Militer Israel mengklaim telah mengepung total kota Gaza, Palestina pada Minggu 5 November 2023. IDF membagi wilayah kantong tersebut menjadi 2 bagian. Demikian disampaikan oleh juru bicara IDF Daniel Hagari. Dia mengklaim Gaza terbelah menjadi bagian utara dan selatan. Hagari menyatakan pasukan Israel sudah mencapai garis pantai dan menahannya. Adapun pasukan Israel dipimpin oleh unit pengintai Brigade Golani. Menurutnya IDF akan terus mengizinkan warga sipil meninggalkan Gaza Utara untuk melakukan perjalanan ke selatan.
Di saat yang bersamaan, Kepala Staf IDF Gerzi Halevi mengatakan bahwa militer Israel siap untuk melancarkan serangan di bagian utara Gaza kapan saja. Ia mengklaim telah menangkis serangan roket harian dari Hizbullah Lebanon beberapa pekan terakhir. Halevi menyebut militer Israel telah menyepakati untuk memulihkan situasi keamanan yang jauh lebih baik di jalur Gaza dan juga di perbatasan. Israel menembak jatuh rudal balistik di luar angkasa untuk pertama kalinya dalam sejarah. Israel disebut menggunakan sistem rudal Arrow untuk menembak jatuh rudal balistik di luar atmosfer bumi. Demikian dilaporkan The Telegraph pada Minggu 5 November 2023. Publikasi tersebut mencatat hal ini sebagai pertempuran pertama di luar angkasa. Rudal tersebut diluncurkan dari Yaman oleh Houthi yang didukung Iran pada Rabu 1 November lalu. Disebut rudal terbang sejauh hampir 1000 mil atau 1600 km di atas semenanjung Arab dalam perjalanan menuju kota pelabuhan Israel Eilat. Dalam sebuah pernyataan, IDF mengatakan bahwa sistem IAF melacak lintasan rudal tersebut, kemudian mencegatnya pada waktu dan lokasi operasional yang paling tepat. Diketahui Angkatan Udara Israel memiliki beberapa baterai sistem Arrow 2. Sistem tersebut menggunakan pencegat hipersonik untuk menghancurkan rudal yang terbang di luar angkasa. Sementara itu dalam foto yang dipublikasi terlihat jejak asap dari pencegat Arrow di Eilat. Penduduk mengaku sempat mendengar ledakan keras di wilayah tersebut. Houthi Yaman juga merilis rekaman yang diduga menunjukkan bahwa rudal tersebut ditembakkan sebagai bagian dari rentetan pesawat abrawak dan senjata jarak jauh lainnya yang ditujukan ke wilayah Israel. Perdana Menteri Israel Amichai Eliyahu dinonaktifkan setelah memberikan pernyataan kontroversial soal Gaza Palestina. Dia membahas terkait menjatuhkan bom nuklir hingga mengusulkan agar sipil Gaza tinggal di padang pasir. Sontak pernyataan berbahaya ini mendapat kecaman keras dari berbagai pihak. Lantas siapa sosok Amichai Eliyahu? Mengutip Sky News Senin 6 November, Amichai Eliyahu merupakan seorang menteri dari partai sayap kanan Itamar Ben-Gvir. Dia bukan bagian dari kabinet perang Israel yang dibentuk setelah serangan Hamas pada 7 Oktober lalu. Eliyahu disebut tidak mempunyai pengaruh dalam pengambilan keputusan pemerintah dalam perang tersebut. Namun pernyataan Eliyahu yang menghasut itu mendapat kecaman oleh anggota kabinet lainnya. Imbas pernyataannya, Menteri Muda itu terancam dipecat. Menteri Pertahanan Israel Yoav Gallant menyerukan pemecatan Eliyahu segera mungkin. Sebelumnya, kantor Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu telah menonaktifkan Eliyahu setelah pernyataannya menuai kecaman. Netanyahu menyebut komentar Eliyahu keluar dari realitas, sekaligus mengklaim pihaknya selalu menjunjung tinggi hukum internasional. Setidaknya 100 dokter Israel telah menandatangani surat terbuka yang menyerukan IDF untuk mengebom rumah sakit Al-Shifa di Gaza. Sontak seruan ini memicu kecaman dari para dokter di Palestina. Adapun surat terbuka tersebut berbahasa Ibrani dan diunggah oleh wartawan bernama Muna Omari melalui akun Twitter pribadinya pada Minggu 5 November. Dalam surat terbuka itu disebut rumah sakit terbesar di Gaza itu merupakan infrastruktur yang digunakan oleh kelompok Hamas. Para dokter Israel menuding Hamas menggunakan rumah sakit sebagai markas mereka. Surat itu menyatakan tidak ada tempat yang aman bagi siapapun yang mengacaukan rumah sakit dengan kegiatan teror. Disebut penduduk Gaza yang setuju mengubah rumah sakit menjadi markas Hamas, sama halnya menghancurkan mereka sendiri. Surat tersebut mengatakan bahwa kewajiban bagi tentara Israel untuk menargetkan rumah sakit yang diduga untuk melindungi Hamas. Menanggapi surat terbuka itu, Ghazan Abu Sita, seorang ahli bedah Inggris Palestina yang saat ini berada di Gaza, memberikan kecaman. Melalui media sosial Twitternya, dia mengkritik surat itu dengan menyebut para dokter Israel mengambil sumpah Hipokrates yang sama seperti Harold Shipman. Harold Shipman merupakan dokter sadis yang membunuh 250 pasien dengan obat dosis tinggi.
Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mengejek pemimpin Hamas yakni Yahya Sinwar. Netanyahu menyebut Sinwar sebagai pemimpin Nazi Adolf Hitler yang bersembunyi di bunker sementara rakyatnya menderita akibat perang. Demikian disampaikan Netanyahu dalam wawancaranya di Tel Aviv sebagaimana dikutip dari Jerusalem Post pada Senin 6 November. Dia menuding pimpinan Hamas itu tidak peduli dengan rakyatnya dan menganggap Sinwar bertindak seperti Hitler kecil di dalam bunker. Netanyahu menyebut Sinwar tidak memperhatikan warga sipil di jalur Gaza. Adapun pernyataan Netanyahu ini muncul setelah Menteri Pertahanan Yoav Gallant berjanji militernya akan membunuh Sinwar selama operasi darat di Gaza. Diketahui Hamas yang didukung Iran melakukan serangan mendadak pada 7 Oktober yang menewaskan 1.400 orang dan menyandera lebih dari 240 orang Israel. Tindakan ini memicu operasi pedang besi di mana Israel bersumpah untuk mengusir kelompok Hamas dari wilayah pesisir itu. Juru bicara IDF Daniel Hagari mengungkapkan informasi intelijen terbarunya soal Hamas. Dari informasi intelijen, Hamas disebut menggunakan fasilitas medis di jalur Gaza. Hal ini disampaikan oleh Kementerian Luar Negeri Israel melalui unggahan Twitternya pada Senin 6 November. Dalam keterangan unggahan, disebut Hagari juga memberikan bukti video rekaman yang menunjukkan pintu masuk bawah tanah. Pintu itu disebut berada di rumah sakit Sheikh Hamad di Gaza yang terhubung langsung dengan jaringan terowongan Hamas. Inilah penampakan rumah sakit Sheikh Hamad yang diklaim Israel sebagai infrastruktur bawah tanah yang digunakan Hamas. Dalam rekaman video yang berdurasi 45 detik itu terlihat pintu bawah tanah rumah sakit di Gaza. Rekaman juga menunjukkan beberapa orang berada di sekitar rumah sakit yang dikosongkan itu. Selain itu terlihat juga kendaraan militer yang diduga milik militan Hamas. Teheran menuding Washington menjadi pemicu konflik di Timur Tengah. Menteri Pertahanan Iran memperingatkan Amerika Serikat akan sangat terpukul jika tidak ada gencatan senjata di Gaza, Palestina. Demikian disampaikan Menteri Pertahanan Iran Muhammad Reza Astiani pada Minggu 5 November lalu. Menurutnya Amerika Serikat akan menghadapi dampak besar jika konflik di Gaza tidak segera diakhiri. Iran telah menyerukan gencatan senjata di daerah kantong Palestina itu. Bahkan Iran berulang kali menuding Washington memicu ketegangan di Timur Tengah sejak perang pecah pada 7 Oktober lalu. Adapun pernyataan Astiani ini muncul setelah juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran, Nasser Kanani, mengatakan bahwa Israel melakukan kejahatan perang dan genosida. Menurutnya kejahatan ini terjadi karena dukungan penuh dari pemerintahan Joe Biden. Sementara Amerika Serikat menolak keras untuk menyerukan gencatan penuh antara Israel dengan Hamas. Menlu AS Antony Blinken memilih jeda kemanusiaan sebagai opsinya. Sebagaimana diketahui, Amerika Serikat telah mengirimkan senjata tambahan kepada pasukan Israel dan mengirim armada angkatan laut ke Mediterania Barat untuk menunjukkan dukungan ke Israel. Di sisi lain, Amerika Serikat menuding Iran mendalangi serangan-serangan Hamas terhadap sipil Israel dan memasok senjata kepada kelompok tersebut. Selain itu, Amerika Serikat juga meyakini Iran mendukung milisi-milisi yang telah melakukan serangan UAV dan roket ke pangkalan-pangkalan Amerika Serikat di Timur Tengah. Militer Israel mengklaim telah merebut benteng kelompok Hamas Palestina. Dalam waktu yang bersamaan, IDF menyerang setidaknya 450 sasaran milik Hamas selama 24 jam terakhir. Mengutip The Time of Israel Senin 6 November, benteng yang direbut IDF mencakup pos pengamatan, tempat pelatihan, dan terowongan bawah tanah Hamas. Menurut IDF, beberapa militan Hamas tewas ketika pasukan merebut fasilitas tersebut. Beberapa komandan lapangan Hamas lainnya tewas dalam pertempuran lainnya. Secara terpisah, jet tempur IDF telah menewaskan pejabat Hamas bernama Jamal Musa. Pejabat Hamas tersebut yang bertanggung jawab atas operasi keamanan khusus organisasi tersebut. Selain itu, tentara IDF membunuh komandan batalion Hamas dalam pertempuran di lapangan. Dilaporkan juga bahwa jet tempur IDF menyerang lebih dari 450 sasaran Hamas di jalur Gaza selama 24 jam terakhir, termasuk terowongan, fasilitas militer, pos pengamatan, dan posisi peluncuran rudal anti-tank. Militan Hizbullah kembali membuat Israel kocar-kacir. Pasukan Lebanon tersebut menggunakan senjata neraka roket Katyusha hingga membuat Iron Dome Israel jebol.
Peluncur roket Katyusha sendiri ternyata dikenal sebagai salah satu senjata paling mematikan saat Perang Dunia II. Roket Katyusha Hezbollah kembali menghantam beberapa titik di Israel pada Minggu 5 November 2023. Roket yang memporak-porandakan Iron Dome Israel itu ternyata dulunya juga ditakuti oleh prajurit Jerman dalam Perang Dunia II. Roket dengan nama resmi BM-13 tersebut mampu diarahkan untuk menghantam berbagai wilayah yang diincar. BM sendiri berarti mesin tempur dan 13 merujuk pada kaliber rudal yang digunakan. Rudal Katyusha juga disebut memiliki efek yang sangat cepat dan menghancurkan. Hal ini disebabkan oleh tenaga Katyusha yang mampu menghasilkan beberapa ton ledakan hanya dalam beberapa detik dan mencakup area yang luas. Dalam satu tembakan, roket ini sebanding dengan 70 senjata artileri barat yang digabungkan secara serentak. Militer Israel mengklaim telah merebut benteng kelompok Hamas Palestina. Dalam waktu yang bersamaan, IDF menyerang setidaknya 450 sasaran milik Hamas selama 24 jam terakhir. Mengutip The Time of Israel Senin 6 November, benteng yang direbut IDF mencakup pos pengamatan, tempat pelatihan, dan terowongan bawah tanah Hamas. Menurut IDF, beberapa militan Hamas tewas ketika pasukan merebut fasilitas tersebut. Beberapa komandan lapangan Hamas lainnya tewas dalam pertempuran lainnya. Secara terpisah, jet tempur IDF telah menewaskan pejabat Hamas bernama Jamal Musa. Pejabat Hamas tersebut yang bertanggung jawab atas operasi keamanan khusus organisasi tersebut. Selain itu, tentara IDF membunuh komandan batalion Hamas dalam pertempuran di lapangan. Dilaporkan juga bahwa jet tempur IDF menyerang lebih dari 450 sasaran Hamas di jalur Gaza selama 24 jam terakhir, termasuk terowongan, fasilitas militer, pos pengamatan, dan posisi peluncuran rudal anti-tank. Militer Israel mengklaim telah merebut benteng kelompok Hamas Palestina. Dalam waktu yang bersamaan, IDF menyerang setidaknya 450 sasaran milik Hamas selama 24 jam terakhir. Mengutip The Time of Israel Senin 6 November, benteng yang direbut IDF mencakup pos pengamatan, tempat pelatihan, dan terowongan bawah tanah Hamas. Menurut IDF, beberapa militan Hamas tewas ketika pasukan merebut fasilitas tersebut. Beberapa komandan lapangan Hamas lainnya tewas dalam pertempuran lainnya. Secara terpisah, jet tempur IDF telah menewaskan pejabat Hamas bernama Jamal Musa. Pejabat Hamas tersebut yang bertanggung jawab atas operasi keamanan khusus organisasi tersebut. Selain itu, tentara IDF membunuh komandan batalion Hamas dalam pertempuran di lapangan. Dilaporkan juga bahwa jet tempur IDF menyerang lebih dari 450 sasaran Hamas di jalur Gaza selama 24 jam terakhir, termasuk terowongan, fasilitas militer, pos pengamatan, dan posisi peluncuran rudal anti-tank. Di tengah konflik Israel-Hamas, sosok Ahed Tamimi menjadi sorotan. Tamimi dikenal sebagai gadis pahlawan Palestina yang saat ini kembali dipenjara oleh tentara Israel. Ia ditangkap di tepi barat setelah dituduh menghasut kekerasan dan menyerang pasukan pertahanan Israel atau IDF. Sosok Ahed Tamimi merupakan seorang aktivis terkemuka Palestina. Gadis 22 tahun tersebut menjadi ikon pejuang Palestina sejak usia 14 tahun ketika ia menggigit seorang tentara Israel, di mana saat itu ia berupaya mencegah para tentara Zionis untuk menangkap adik laki-lakinya. Beberapa tahun lalu Tamimi juga sempat viral karena mendorong, menendang, dan menampar tentara Israel yang bersenjata lengkap. Pada tahun 2018, ia juga sempat ditahan selama 4 bulan atas 4 tuduhan penyerangan terhadap tentara Israel. Ia juga disebut telah menghasut dan campur tangan terhadap pasukan tersebut. Kini ia kembali ditangkap oleh militer Israel karena dicurigai menghasut kekerasan dan kegiatan terorisme di kota Nabi Saleh. Karena berbagai aksinya itu, potret besar Tamimi pun dilukis di tembok pemisah Israel dengan tepi barat di dekat Yerusalem. Surat kabar Israel Haaretz mengecam pernyataan dari Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu yang menanggapi soal bom nuklir yang diungkapkan oleh Menteri Warisan Israel. Surat kabar itu bahkan menyebut bahwa kini Netanyahu telah meninggalkan Israel dengan lebih memprioritaskan pemerintahannya.
Diketahui bahwa Menteri Warisan Amichai Eliyahu sempat menyarankan untuk menggunakan bom nuklir terhadap penduduk sipil di jalur Gaza. Namun hal itu mendapat kecaman dari Netanyahu hingga akan memecat menteri tersebut. Surat kabar Haaretz mengkritik tanggapan Netanyahu sebagai respons yang lemah. Mereka mengatakan bahwa Netanyahu memprioritaskan pelestarian pemerintahannya dibandingkan pelestarian Israel. Surat kabar itu menegaskan bahwa isu ini lebih dari sekedar pernyataan dari Menteri Warisan tersebut. Namun juga disebutkan oleh Haaretz bahwa akar permasalahan terletak pada legitimasi dan pemerintahan Israel yang dikendalikan oleh partai ekstrim milik Netanyahu. Surat kabar tersebut menambahkan bahwa kehadiran Netanyahu yang melegitimasi kelompok ekstrim kanan dan kahanisme juga merupakan sebuah masalah, mengingat bahwa di bawah pemerintahannya Israel telah menjadi lebih ekstrim. Pasukan Israel kembali melancarkan serangan darat ke Gaza dengan merangsek ke tepi barat Palestina. Kendaraan lapis baja itu pun seketika meledak karena jebakan yang dibuat oleh Hamas. Dalam video diunggah di media sosial Telegram pada Senin 6 November memperlihatkan konvoi kendaraan lapis baja Israel merangsek ke tepi barat Palestina. Namun saat kendaraan itu melaju, secara tiba-tiba kendaraan pun meledak. Akibat ledakan itu membuat kepulan asap pekat membumbung tinggi di udara. Dikabarkan bahwa konvoi Israel itu dicegah dengan alat peledak improvisasi atau IED alias bom di tepi barat. Terlihat kendaraan lapis baja yang di belakang pun menghentikan lajunya. Tampak Israel mencoba merangsek ke tepi barat pada malam hari. Sebelumnya, Brigadir Jenderal Ido Mizrahi, Kepala Insinyur Militer Israel mengatakan bahwa Hamas telah mempersiapkan diri untuk pertempuran darat dengan Israel. Hal itu terlihat dari adanya medan tempur di Gaza yang ditanami banyak ladang ranjau dan jebakan, sehingga hal tersebut menyulitkan pasukan Zionis untuk memasuki Gaza. Hizbullah kembali melancarkan serangan di Kiryat Shmona, kota di Israel. Pasukan Lebanon dengan menggunakan roket Katyusha mampu menjebol Iron Dome milik Israel. Bahkan atas serangan itu menyebabkan kebakaran hebat di kota tersebut. Terlihat dalam video detik-detik saat kota di Israel itu dihantam menggunakan roket Katyusha milik Hizbullah. Dalam video tersebut terlihat roket Hizbullah menghantam beberapa titik di kota Kiryat. Hantaman roket itu pun mampu menciptakan ledakan hebat di kota tersebut. Bahkan ledakan itu juga membakar sejumlah titik di kota itu. Sementara itu, Al-Mayadin melaporkan bahwa Hizbullah mengaku bertanggung jawab atas serangan tersebut. Dalam pernyataannya, Hizbullah mengatakan serangan itu sebagai aksi balas dendam setelah Israel menyerang seorang wanita dan 3 cucunya. Ini bukan pertama kalinya Kiryat Shmona dihantam roket oleh Hizbullah. Pada Kamis pekan lalu, Hizbullah meluncurkan serangan roket yang sama di wilayah tersebut. Para pejuang Hizbullah menyerang secara bersamaan dengan sayap bersenjata Hamas bagian Lebanon. Mereka menyebut telah menembakkan selusin roket ke kota itu sebagai tanggapan atas pembantahan pendudukan atau Israel terhadap rakyat di Gaza. Serangan itu memicu kebakaran hebat yang mengenai sejumlah gedung di kota tersebut. Bahkan deretan mobil yang terparkir di sebelahnya juga ikut hangus. Sejumlah tentara Israel yang ada di Gaza Utara dilaporkan mundur. Hal itu terjadi seusai mereka menghadapi perlawanan sengit dari pasukan Brigade Al-Qassam. Perang panas itu menyebabkan puluhan tentara Israel tewas dan sebagian lainnya terluka. Dikutip dari Tribun News, sebelumnya pasukan Israel telah meningkatkan serangan ke kota Gaza, termasuk Gaza Utara. Para tentara Zionis itu menggunakan pesawat tempur, artileri hingga kapal perang. Di sisi lain, pasukan Hamas Brigade Al-Qassam menyatakan telah melakukan serangan balik. Bahkan telah menghancurkan 24 kendaraan militer dan tank milik Israel. Diketahui pasukan Israel itu mundur dari Gaza Utara pada Sabtu 4 November 2023. Mereka awalnya ditempatkan di daerah Al-Mahousi di utara kota Gaza. Sebagian lainnya ditempatkan di wilayah utara kamp pengungsi Al-Shati, barat laut kota Gaza. Kini pasukan Israel itu kembali ke utara dan ditempatkan di daerah Al-Amrikia, barat laut Beit Lahia. Itu berarti pasukan Israel mundur 2 km dari daerah yang dicapai pada hari pertama operasi darat. Tempat mundurnya pasukan militer Israel itu diketahui di kawasan pertanian yang jauh dari pemukiman warga.
Jumlah tentara Israel yang tewas dalam pertempuran melawan Hamas terus bertambah. Pada Minggu 5 November kemarin, militer Israel mengonfirmasi 347 tentara tewas sejak perang dimulai. Juru bicara militer Israel, Daniel Hagari menyebut ratusan tentara yang gugur sebagai pahlawan. Rata-rata korban masih berusia muda antara 20 hingga 30 tahun. Selain kematian tentara, Israel juga melaporkan jumlah warga sipil yang tewas sejak 7 Oktober, yakni 1.400 orang. Kemudian 240 warga masih disandra kelompok militan Hamas di jalur Gaza. Saat ini, pertempuran kedua pihak masih berlanjut melalui darat. Israel mengklaim berhasil mengepung Gaza dan membaginya menjadi 2 bagian. Tujuan utamanya adalah untuk membebaskan sandera serta membunuh para petinggi Hamas. Namun faktanya warga sipil di Gaza yang justru kebanyakan menjadi korban. Menurut Kementerian Kesehatan Palestina, data kematian sejak 7 Oktober menembus angka 9.770 jiwa. Perancis mengantarkan 3 pesawat yang mengangkut 54 ton bantuan untuk para warga yang terdampak perang di Gaza. Adapun pesawat tentara Airbus A400M milik Angkatan Udara Perancis terlihat sebelum lepas landas untuk mengirimkan bantuan kemanusiaan di Gaza, yakni pada Sabtu 4 November 2023 di Pangkalan Udara Orleans, Perancis. Dilansir dari alarabia.net pada Minggu 6 November 2023, bantuan tersebut tiba di Mesir. Lebih lanjut, Prancis juga dikabarkan memiliki 3 kapal angkatan laut di Mediterania Timur yang siap untuk membantu dan merespons situasi yang berkembang di Gaza saat ini. Informasi tersebut diungkapkan oleh para pejabat senior Prancis pada hari Minggu. Lebih lanjut, pengumuman soal pengiriman bantuan ke Gaza itu disampaikan ketika Menteri Luar Negeri Prancis, Catherine Colonna, menyerukan segera dilakukan gencatan senjata kemanusiaan. Hal itu ia ungkapkan selama perjalanan ke Doha, Qatar, dan memperingatkan agar konflik tidak menyebar di wilayah tersebut. Seperti diketahui, hal itu menanggapi Israel yang telah berulang kali menolak seruan internasional untuk melakukan gencatan senjata dalam 4 minggu sejak berkonflik dengan Hamas. Pada 7 Oktober lalu, militan Hamas yang menguasai jalur Gaza menyerbu perbatasan Israel dan menewaskan 1.400 orang serta menyandra lebih dari 240 lainnya. Israel sejak saat itu kemudian melakukan serangan balasan ke Gaza. Serangan-serangan dilakukan baik dari udara maupun darat. Hal itu pun memicu kekhawatiran global terhadap kondisi kemanusiaan di wilayah tersebut. Bahkan menurut para pejabat Gaza pada Minggu 5 November, serangan Israel selama sebulan ini telah menewaskan lebih dari 9.770 warga Palestina. Sebagai informasi, bantuan dari Prancis ini dikirimkan pada akhir pekan dengan 2 pesawat Airbus A400M yang sebagian berlapis baja. Informasi itu diungkapkan oleh tentara Prancis di media sosial X. Menteri Pertahanan Prancis, yakni Sébastien Lecornu, kemudian mengatakan bahwa pesawat bantuan A400M ketiga juga telah tiba di Gaza. Sementara itu, menurut Angkatan Darat Prancis di media sosial X, sebuah kapal induk Prancis yakni Tonnerre yang memiliki fasilitas pendukung medis dan 2 kapal Angkatan Laut Prancis juga berada di Mediterania. Kapal-kapal tersebut disebut sebagai bagian dari perangkat kuat dan serbabisa yang mampu mengintegrasikan perkembangan situasi di wilayah konflik. Sementara pada Kamis 2 November lalu, Menteri Pertahanan Lecornu mengumumkan bahwa kapal induk helikopter kedua Dixmude akan segera dikirim.
Militer Israel mengklaim telah mengepung kota Gaza dan membagi jalur wilayah Palestina yang terkepung ini menjadi dua, yakni saat Gaza mengalami pemadaman komunikasi total, yang ketiga sejak dimulainya konflik dengan militan Hamas. Adapun menurut juru bicara militer Israel, Daniel Hagari, pada Minggu 5 November 2023, wilayah tersebut dibagi menjadi dua, yakni Gaza Utara dan Gaza Selatan. Daniel Hagari menyebut hal itu sebagai tahap penting dalam perang Israel melawan militan Hamas. Dilansir dari Al Jazeera pada Minggu 5 November, media Israel melaporkan bahwa pasukannya diperkirakan akan memasuki kota Gaza dalam waktu 48 jam. Ledakan dahsyat juga terlihat di Gaza Utara setelah malam tiba. Meski begitu, karena terputusnya komunikasi di seluruh Gaza membuat semakin rumit untuk mengkonfirmasi serangan militer Israel tersebut. Adapun terputusnya komunikasi di Gaza sebelumnya dilaporkan oleh kelompok advokasi akses internet netblocks.org dan dikonfirmasi oleh perusahaan telekomunikasi Palestina yakni Paltel. Dikabarkan pemadaman listrik Gaza pertama telah berlangsung selama 36 jam dan pemadaman yang kedua berlangsung selama beberapa jam saja. Di sisi lain, selama pemadaman listrik tersebut, dikabarkan bahwa pengeboman terus berlangsung. Pada Minggu 5 November lalu, pesawat tempur Israel menyerang 2 kamp pengungsi di Gaza Tengah. Serangan tersebut menewaskan sedikitnya 53 orang dan melukai puluhan lainnya menurut pejabat kesehatan Gaza. Sementara Israel mengatakan bahwa pihaknya akan terus melanjutkan serangan terhadap Hamas. Hal itu meskipun Amerika Serikat atau AS meminta jeda singkat untuk memberikan bantuan kepada warga sipil Palestina yang menderita di Gaza. Sebagai informasi dampak dari konflik Israel dan Hamas ini, Kementerian Kesehatan Palestina mengatakan bahwa lebih dari 9.700 warga Palestina telah tewas. Adapun lebih dari 4.000 orang diantaranya adalah anak-anak. Dikabarkan jumlah korban tewas kemudian kemungkinan juga akan meningkat, yakni ketika pasukan Israel bergerak maju ke lingkungan perkotaan yang padat penduduk di Gaza. Terlebih, serangan udara Israel juga telah menghantam kamp pengungsi Magazi pada Minggu 5 November. Serangan itu menewaskan sedikitnya 40 orang dan melukai 34 lainnya menurut Kementerian Kesehatan Gaza. Adapun diketahui kamp tersebut berada pada zona di mana militer Israel mendesak warga sipil Palestina mengungsi untuk mencari perlindungan. Kota Sderot yang diduduki Israel tidak lagi dilindungi oleh sistem Iron Dome atau kubah besi milik Israel. Dilansir dari almayadin.net pada Senin 6 November 2023, koresponden I24 Israel melaporkan informasi tersebut. Koresponden yang tiba di pemukiman pendudukan kurang dari 1 km dari jalur Gaza itu mengatakan bahwa kota Sderot sekarang telah menjadi kota hantu. Hal itu terjadi setelah otoritas pendudukan mengevakuasi para pemukimnya. Koresponden juga melaporkan pasukan Israel mengatakan kepada kru I-24 bahwa kota tersebut tidak lagi dilindungi oleh baterai Iron Dome untuk melindungi daerah sasaran. Adapun kru I-24 juga disarankan untuk tetap berada di dekat tempat perlindungan jika terjadi serangan roket. Seperti diketahui, jalur Gaza telah menjadi tempat konfrontasi yang intens dalam beberapa hari terakhir, yakni ketika militer pendudukan Israel berupaya mengepung kota Gaza, mengisolasinya dari wilayah lain di jalur Gaza.
Sebagai informasi, channel 13 Israel sebelumnya juga melaporkan bahwa Iron Dome tidak efektif melawan roket perlawanan Lebanon. Bahkan ada sebuah video yang beredar di media sosial menunjukkan satu rudal pencegat Iron Dome tidak berfungsi. Rudal tersebut justru berbalik arah menargetkan daerah berpenduduk di pemukiman Rishon LeZion di selatan Tel Aviv. Channel 13 Israel juga melaporkan bahwa Iron Dome tidak efektif melawan roket-roket perlawanan Lebanon karena waktu reaksinya yang sangat singkat, sehingga roket-roket tersebut ditembakkan dari Lebanon Selatan ke arah Kiryat Shmona yang jaraknya cukup dekat. Sebagai informasi, konflik yang terjadi di Timur Tengah antara Israel dan Hamas ini memang semakin menyebar, melibatkan pihak lain. Salah satunya kelompok militan Hizbullah di Lebanon yang mendukung Hamas ikut menyerang Israel. Konflik ini terjadi dan berlangsung selama lebih dari 1 bulan. Sejak perang meletus pada Sabtu 7 Oktober 2023, jumlah korban tewas telah mencapai 9.770. Informasi tersebut menurut Kementerian Kesehatan Palestina. Di antara korban-korban tewas itu ada 4.008 anak-anak tewas dalam pertempuran di Gaza. Menurut Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB, sedikitnya 1,5 juta orang dari total populasi 2,3 juta jiwa telah menjadi pengungsi internal di Gaza. Pasukan Israel terus berupaya untuk menembus jalur Gaza melalui segala arah, namun upaya tersebut mampu digagalkan oleh Hamas, di mana militan Palestina itu mampu menghancurkan kendaraan tempur Israel hingga ratusan prajurit IDF tewas. Dikutip dari tribunnews.com, sebelumnya pasukan Israel telah meningkatkan serangan ke kota Gaza termasuk Gaza Utara. Mereka menggunakan sejumlah pesawat tempur, artileri, dan kapal perang. Namun, serangan itu digagalkan pasukan Hamas, yakni sayap militernya Brigade Al-Qassam, dan justru telah berbalik menyerang tentara Israel. Bahkan Al-Qassam menghancurkan kendaraan militer dan tank dengan granat berpeluncur roket. Lebih lanjut di bagian selatan kota Gaza, tentara Israel terus menembaki daerah di lingkungan Al-Zaitun dan Tal Al-Hawa dengan pesawat tempur dan artileri. Di sana, pasukan Hamas mampu menghancurkan tank Israel menggunakan rudal Al-Yasin 105. Sementara itu, juru bicara Al-Qassam Abu Obeidah menyebut pejuang Hamas sedang melawan pasukan Israel di Beit Hanon, di jalur Gaza Utara dan di barat kota Gaza. Selain itu, Abu Obeidah menuturkan bahwa Hamas telah menghancurkan 24 kendaraan militer Israel dalam 2 hari terakhir. Lebih lanjut, tentara Israel juga menyebut mereka telah kehilangan 345 tentara sejak pecahnya pertempuran di jalur Gaza pada 7 Oktober lalu. Kendaraan lapis baja milik militer Israel yang rusak berat dalam perang melawan Hamas kembali bertambah. Setidaknya ada 6 tank rezim Zionis yang hancur dalam pertempuran terbarunya. Brigade Ezzedin Al-Hassam dalam pernyataan terbarunya pada Senin 6 November 2023 mengumumkan keberhasilannya menghancurkan 6 tank Israel di berbagai wilayah Gaza. Berdasarkan keterangan tersebut, pasukan Brigade Al-Hassam menghancurkan sebuah tank di barat laut Gaza. Kemudian 2 tank di Al-Hawa yang berada di selatan Gaza dan 3 tank tentara Israel di Beit Hanon dengan roket Yasin 105. Akibat hancurnya tank-tank tersebut, sejumlah besar tentara Zionis tewas. Namun hingga berita ini diturunkan, tentara rezim Zionis belum mengeluarkan pernyataan mengenai hal ini. Menanggapi berlanjutnya pemboman Gaza oleh rezim Zionis, Brigade Al-Hassam menargetkan berbagai wilayah Tel Aviv dengan serangan roket pada Minggu 5 November malam. Rudal Al-Hassam telah menghantam wilayah Al-Tel Aviv. Iron Dome pun dinilai gagal mencegatnya.
Arab Saudi mengutuk keras pernyataan seorang menteri Israel yang menyerukan militer melakukan serangan nuklir di jalur Gaza, Palestina. Seruan berbahaya itu disampaikan oleh Menteri Warisan Israel Amichai Eliyahu. Kementerian Luar Negeri Arab Saudi pada Jumat 3 November lalu mengatakan bahwa komentar Eliyahu menunjukkan adanya pengaruh ekstremisme dan kebrutalan di kalangan anggota pemerintah Israel. Ia juga turut mengomentari soal langkah Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu yang membekukan Eliyahu. Menurutnya, tidak dipecatnya Eliyahu sama halnya mengabaikan semua standar dan nilai-nilai kemanusiaan. Pernyataan Eliyahu juga membuat marah Kementerian Luar Negeri Qatar dan Yordania. Qatar menyebut seruan menggunakan nuklir di Gaza sebagai hasutan serius untuk melakukan kejahatan perang dan pengabaian terhadap nilai-nilai kemanusiaan dan moral serta hukum internasional. Sementara Yordania menggambarkan komentar tersebut sebagai seruan untuk melakukan genosida dan kejahatan kebencian yang tidak dapat ditoleransi. Sebelumnya diberitakan Eliyahu mengatakan senjata nuklir bisa menjadi pilihan perang yang sedang berlangsung dengan Hamas. Ia mengaku tidak puas dengan skala pembalasan Israel setelah serangan Hamas pada 7 Oktober lalu. Buntut seruan penggunaan senjata nuklir tersebut, Eliyahu dinonaktifkan dari jabatannya. Kantor Perdana Menteri Israel mengatakan bahwa pernyataan Eliyahu tidak dapat didasari oleh kenyataannya. Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Antony Blinken diam-diam melakukan kunjungan ke Irak pada Minggu 5 November. Dalam kunjungan tidak terjadwal itu, Blinken menemui Perdana Menteri Irak Muhammad Shia al-Sudani. Blinken mendarat dan berangkat dari Kedutaan Amerika Serikat di zona hijau di Baghdad dan bukan dari bandara internasional. Dia terlihat mengenakan baju pelindung lapis baja. Dalam pertemuan itu, Muhammad Shia al-Sudani menegaskan bahwa Irak menolak agresi Zionis ke jalur Gaza. Dia juga menuntut gencatan senjata segera serta membuka perbatasan Rafah untuk menyalurkan lebih banyak bantuan kemanusiaan. Al-Sudani mengatakan dunia internasional harus bertanggung jawab atas pembantaian yang dilakukan pasukan Israel di jalur Gaza. Sementara itu, Blinken menyatakan bahwa Amerika Serikat bekerja keras untuk memastikan bahwa konflik di Gaza tidak meluas. Adapun kunjungan Blinken ke Baghdad ketika kelompok militan Irak pro-Iran menyerang sejumlah pangkalan militer Amerika Serikat di wilayah tersebut. Dalam kesempatan itu, Blinken juga berpesan kepada Irak untuk tidak menyerang personil Amerika Serikat di Timur Tengah. Blinken menegaskan bahwa Amerika Serikat tidak mencari konflik dengan Iran. Ia mengatakan Amerika Serikat akan melindungi baik pasukan maupun warga sipilnya. Militer Israel mengklaim telah mengepung total kota Gaza, Palestina pada Minggu 5 November 2023. IDF membagi wilayah kantong tersebut menjadi 2 bagian. Demikian disampaikan oleh juru bicara IDF Daniel Hagari. Dia mengklaim Gaza terbelah menjadi bagian utara dan selatan. Hagari menyatakan pasukan Israel sudah mencapai garis pantai dan menahannya. Adapun pasukan Israel dipimpin oleh unit pengintai Brigade Golani. Menurutnya IDF akan terus mengizinkan warga sipil meninggalkan Gaza Utara untuk melakukan perjalanan ke selatan. Di saat yang bersamaan, Kepala Staf IDF Gerzi Halevi mengatakan bahwa militer Israel siap untuk melancarkan serangan di bagian utara Gaza kapan saja. Ia mengklaim telah menangkis serangan roket harian dari Hizbullah Lebanon beberapa pekan terakhir. Halevi menyebut militer Israel telah menyepakati untuk memulihkan situasi keamanan yang jauh lebih baik di jalur Gaza dan juga di perbatasan. Israel menembak jatuh rudal balistik di luar angkasa untuk pertama kalinya dalam sejarah. Israel disebut menggunakan sistem rudal Arrow untuk menembak jatuh rudal balistik di luar atmosfer bumi. Demikian dilaporkan The Telegraph pada Minggu 5 November 2023. Publikasi tersebut mencatat hal ini sebagai pertempuran pertama di luar angkasa. Rudal tersebut diluncurkan dari Yaman oleh Houthi yang didukung Iran pada Rabu 1 November lalu. Disebut rudal terbang sejauh hampir 1000 mil atau 1600 km di atas semenanjung Arab dalam perjalanan menuju kota pelabuhan Israel Eilat. Dalam sebuah pernyataan, IDF mengatakan bahwa sistem IAF melacak lintasan
rudal tersebut, kemudian mencegatnya pada waktu dan lokasi operasional yang paling tepat. Diketahui Angkatan Udara Israel memiliki beberapa baterai sistem Arrow 2. Sistem tersebut menggunakan pencegat hipersonik untuk menghancurkan rudal yang terbang di luar angkasa. Sementara itu dalam foto yang dipublikasi terlihat jejak asap dari pencegat Arrow di Eilat. Penduduk mengaku sempat mendengar ledakan keras di wilayah tersebut. Houthi Yaman juga merilis rekaman yang diduga menunjukkan bahwa rudal tersebut ditembakkan sebagai bagian dari rentetan pesawat berawak dan senjata jarak jauh lainnya yang ditujukan ke wilayah Israel. Perdana Menteri Israel Amichai Eliyahu dinonaktifkan setelah memberikan pernyataan kontroversial soal Gaza Palestina. Dia membahas terkait menjatuhkan bom nuklir hingga mengusulkan agar sipil Gaza tinggal di padang pasir. Sontak pernyataan berbahaya ini mendapat kecaman keras dari berbagai pihak. Lantas siapa sosok Amichai Eliyahu? Mengutip Sky News Senin 6 November, Amichai Eliyahu merupakan seorang menteri dari partai sayap kanan Itamar Ben-Gvir. Dia bukan bagian dari kabinet perang Israel yang dibentuk setelah serangan Hamas pada 7 Oktober lalu. Eliyahu disebut tidak mempunyai pengaruh dalam pengambilan keputusan pemerintah dalam perang tersebut. Namun pernyataan Eliyahu yang menghasut itu mendapat kecaman oleh anggota kabinet lainnya. Imbas pernyataannya, Menteri Muda itu terancam dipecat. Menteri Pertahanan Israel Yoav Gallant menyerukan pemecatan Eliyahu segera mungkin. Sebelumnya, kantor Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu telah menonaktifkan Eliyahu setelah pernyataannya menuai kecaman. Netanyahu menyebut komentar Eliyahu keluar dari realitas, sekaligus mengklaim pihaknya selalu menjunjung tinggi hukum internasional. Setidaknya 100 dokter Israel telah menandatangani surat terbuka yang menyerukan IDF untuk mengebom rumah sakit Al-Shifa di Gaza. Sontak seruan ini memicu kecaman dari para dokter di Palestina. Adapun surat terbuka tersebut berbahasa Ibrani dan diunggah oleh wartawan bernama Muna Omari melalui akun Twitter pribadinya pada Minggu 5 November. Dalam surat terbuka itu disebut rumah sakit terbesar di Gaza itu merupakan infrastruktur yang digunakan oleh kelompok Hamas. Para dokter Israel menuding Hamas menggunakan rumah sakit sebagai markas mereka. Surat itu menyatakan tidak ada tempat yang aman bagi siapapun yang mengacaukan rumah sakit dengan kegiatan teror. Disebut penduduk Gaza yang setuju mengubah rumah sakit menjadi markas Hamas, sama halnya menghancurkan mereka sendiri. Surat tersebut mengatakan bahwa kewajiban bagi tentara Israel untuk menargetkan rumah sakit yang diduga untuk melindungi Hamas. Menanggapi surat terbuka itu, Ghazan Abu Sita, seorang ahli bedah Inggris Palestina yang saat ini berada di Gaza, memberikan kecaman. Melalui media sosial Twitternya, dia mengkritik surat itu dengan menyebut para dokter Israel mengambil sumpah Hipokrates yang sama seperti Harold Shipman. Harold Shipman merupakan dokter sadis yang membunuh 250 pasien dengan obat dosis tinggi. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mengejek pemimpin Hamas yakni Yahya Sinwar. Netanyahu menyebut Sinwar sebagai pemimpin Nazi Adolf Hitler yang bersembunyi di bunker sementara rakyatnya menderita akibat perang. Demikian disampaikan Netanyahu dalam wawancaranya di Tel Aviv sebagaimana dikutip dari Jerusalem Post pada Senin 6 November. Dia menuding pimpinan Hamas itu tidak peduli dengan rakyatnya dan menganggap Sinwar bertindak seperti Hitler kecil di dalam bunker. Netanyahu menyebut Sinwar tidak memperhatikan warga sipil di jalur Gaza. Adapun pernyataan Netanyahu ini muncul setelah Menteri Pertahanan Yoav Gallant berjanji militernya akan membunuh Sinwar selama operasi darat di Gaza. Diketahui Hamas yang didukung Iran melakukan serangan mendadak pada 7 Oktober yang menewaskan 1.400 orang dan menyandera lebih dari 240 orang Israel. Tindakan ini memicu operasi pedang besi di mana Israel bersumpah untuk mengusir kelompok Hamas dari wilayah pesisir itu. Juru bicara IDF Daniel Hagari mengungkapkan informasi intelijen terbarunya soal Hamas. Dari informasi intelijen, Hamas disebut menggunakan fasilitas medis di jalur Gaza. Hal ini disampaikan oleh Kementerian Luar Negeri Israel melalui unggahan Twitternya pada Senin 6 November. Dalam keterangan unggahan,
Disebut Hagari juga memberikan bukti video rekaman yang menunjukkan pintu masuk bawah tanah. Pintu itu disebut berada di rumah sakit Sheikh Hamad di Gaza yang terhubung langsung dengan jaringan terowongan Hamas. Inilah penampakan rumah sakit Sheikh Hamad yang diklaim Israel sebagai infrastruktur bawah tanah yang digunakan Hamas. Dalam rekaman video yang berdurasi 45 detik itu terlihat pintu bawah tanah rumah sakit di Gaza. Rekaman juga menunjukkan beberapa orang berada di sekitar rumah sakit yang dikosongkan itu. Selain itu terlihat juga kendaraan militer yang diduga milik militan Hamas. Teheran menuding Washington menjadi pemicu konflik di Timur Tengah. Menteri Pertahanan Iran memperingatkan Amerika Serikat akan sangat terpukul jika tidak ada gencatan senjata di Gaza, Palestina. Demikian disampaikan Menteri Pertahanan Iran Muhammad Reza Astiani pada Minggu 5 November lalu. Menurutnya Amerika Serikat akan menghadapi dampak besar jika konflik di Gaza tidak segera diakhiri. Iran telah menyerukan gencatan senjata di daerah kantong Palestina itu. Bahkan Iran berulang kali menuding Washington memicu ketegangan di Timur Tengah sejak perang pecah pada 7 Oktober lalu. Adapun pernyataan Astiani ini muncul setelah juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran, Nasser Kanani, mengatakan bahwa Israel melakukan kejahatan perang dan genosida. Menurutnya kejahatan ini terjadi karena dukungan penuh dari pemerintahan Joe Biden. Sementara Amerika Serikat menolak keras untuk menyerukan gencatan penuh antara Israel dengan Hamas. Menlu AS Antony Blinken memilih jeda kemanusiaan sebagai opsinya. Sebagaimana diketahui, Amerika Serikat telah mengirimkan senjata tambahan kepada pasukan Israel dan mengirim armada angkatan laut ke Mediterania Barat untuk menunjukkan dukungan ke Israel. Di sisi lain, Amerika Serikat menuding Iran mendalangi serangan-serangan Hamas terhadap sipil Israel dan memasok senjata kepada kelompok tersebut. Selain itu, Amerika Serikat juga meyakini Iran mendukung milisi-milisi yang telah melakukan serangan UAV dan roket ke pangkalan-pangkalan Amerika Serikat di Timur Tengah. Militer Israel mengklaim telah merebut benteng kelompok Hamas Palestina. Dalam waktu yang bersamaan, IDF menyerang setidaknya 450 sasaran milik Hamas selama 24 jam terakhir. Mengutip The Time of Israel Senin 6 November, benteng yang direbut IDF mencakup pos pengamatan, tempat pelatihan, dan terowongan bawah tanah Hamas. Menurut IDF, beberapa militan Hamas tewas ketika pasukan merebut fasilitas tersebut. Beberapa komandan lapangan Hamas lainnya tewas dalam pertempuran lainnya. Secara terpisah, jet tempur IDF telah menewaskan pejabat Hamas bernama Jamal Musa. Pejabat Hamas tersebut yang bertanggung jawab atas operasi keamanan khusus organisasi tersebut. Selain itu, tentara IDF membunuh komandan batalion Hamas dalam pertempuran di lapangan. Dilaporkan juga bahwa jet tempur IDF menyerang lebih dari 450 sasaran Hamas di jalur Gaza selama 24 jam terakhir, termasuk terowongan, fasilitas militer, pos pengamatan, dan posisi peluncuran rudal anti-tank. Militan Hizbullah kembali membuat Israel kocar-kacir. Pasukan Lebanon tersebut menggunakan senjata neraka roket Katyusha hingga membuat Iron Dome Israel jebol. Peluncur roket Katyusha sendiri ternyata dikenal sebagai salah satu senjata paling mematikan saat Perang Dunia II. Roket Katyusha Hizbullah kembali menghantam beberapa titik di Israel pada Minggu 5 November 2023. Roket yang memporak-porandakan Iron Dome Israel itu ternyata dulunya juga ditakuti oleh prajurit Jerman dalam Perang Dunia II. Roket dengan nama resmi BM-13 tersebut mampu diarahkan untuk menghantam berbagai wilayah yang diincar. BM sendiri berarti mesin tempur dan 13 merujuk pada kaliber rudal yang digunakan. Rudal Katyusha juga disebut memiliki efek yang sangat cepat dan menghancurkan. Hal ini disebabkan oleh tenaga Katyusha yang mampu menghasilkan beberapa ton ledakan hanya dalam beberapa detik dan mencakup area yang luas. Dalam satu tembakan, roket ini sebanding dengan 70 senjata artileri barat yang digabungkan secara serentak. Militer Israel mengklaim telah merebut benteng kelompok Hamas Palestina. Dalam waktu yang bersamaan, IDF menyerang setidaknya 450 sasaran milik Hamas selama 24 jam terakhir.
Mengutip The Time of Israel Senin 6 November, benteng yang direbut IDF mencakup pos pengamatan, tempat pelatihan, dan terowongan bawah tanah Hamas. Menurut IDF, beberapa militan Hamas tewas ketika pasukan merebut fasilitas tersebut. Beberapa komandan lapangan Hamas lainnya tewas dalam pertempuran lainnya. Secara terpisah, jet tempur IDF telah menewaskan pejabat Hamas bernama Jamal Musa. Pejabat Hamas tersebut yang bertanggung jawab atas operasi keamanan khusus organisasi tersebut. Selain itu, tentara IDF membunuh komandan batalion Hamas dalam pertempuran di lapangan. Dilaporkan juga bahwa jet tempur IDF menyerang lebih dari 450 sasaran Hamas di jalur Gaza selama 24 jam terakhir, termasuk terowongan, fasilitas militer, pos pengamatan, dan posisi peluncuran rudal anti-tank. Militer Israel mengklaim telah merebut benteng kelompok Hamas Palestina. Dalam waktu yang bersamaan, IDF menyerang setidaknya 450 sasaran milik Hamas selama 24 jam terakhir. Mengutip The Time of Israel Senin 6 November, benteng yang direbut IDF mencakup pos pengamatan, tempat pelatihan, dan terowongan bawah tanah Hamas. Menurut IDF, beberapa militan Hamas tewas ketika pasukan merebut fasilitas tersebut. Beberapa komandan lapangan Hamas lainnya tewas dalam pertempuran lainnya. Secara terpisah, jet tempur IDF telah menewaskan pejabat Hamas bernama Jamal Musa. Pejabat Hamas tersebut yang bertanggung jawab atas operasi keamanan khusus organisasi tersebut. Selain itu, tentara IDF membunuh komandan batalion Hamas dalam pertempuran di lapangan. Dilaporkan juga bahwa jet tempur IDF menyerang lebih dari 450 sasaran Hamas di jalur Gaza selama 24 jam terakhir, termasuk terowongan, fasilitas militer, pos pengamatan, dan posisi peluncuran rudal anti-tank. Di tengah konflik Israel-Hamas, sosok Ahed Tamimi menjadi sorotan. Tamimi dikenal sebagai gadis pahlawan Palestina yang saat ini kembali dipenjara oleh tentara Israel. Ia ditangkap di tepi barat setelah dituduh menghasut kekerasan dan menyerang pasukan pertahanan Israel atau IDF. Sosok Ahed Tamimi merupakan seorang aktivis terkemuka Palestina. Gadis 22 tahun tersebut menjadi ikon pejuang Palestina sejak usia 14 tahun ketika ia menggigit seorang tentara Israel, di mana saat itu ia berupaya mencegah para tentara Zionis untuk menangkap adik laki-lakinya. Beberapa tahun lalu Tamimi juga sempat viral karena mendorong, menendang, dan menampar tentara Israel yang bersenjata lengkap. Pada tahun 2018, ia juga sempat ditahan selama 4 bulan atas 4 tuduhan penyerangan terhadap tentara Israel. Ia juga disebut telah menghasut dan campur tangan terhadap pasukan tersebut. Kini ia kembali ditangkap oleh militer Israel karena dicurigai menghasut kekerasan dan kegiatan terorisme di kota Nabi Saleh. Karena berbagai aksinya itu, potret besar Tamimi pun dilukis di tembok pemisah Israel dengan tepi barat di dekat Yerusalem. Surat kabar Israel Haaretz mengecam pernyataan dari Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu yang menanggapi soal bom nuklir yang diungkapkan oleh Menteri Warisan Israel. Surat kabar itu bahkan menyebut bahwa kini Netanyahu telah meninggalkan Israel dengan lebih memprioritaskan pemerintahannya. Diketahui bahwa Menteri Warisan Amichai Eliyahu sempat menyarankan untuk menggunakan bom nuklir terhadap penduduk sipil di jalur Gaza. Namun hal itu mendapat kecaman dari Netanyahu hingga akan memecat menteri tersebut. Surat kabar Haaretz mengkritik tanggapan Netanyahu sebagai respons yang lemah. Mereka mengatakan bahwa Netanyahu memprioritaskan pelestarian pemerintahannya dibandingkan pelestarian Israel. Surat kabar itu menegaskan bahwa isu ini lebih dari sekedar pernyataan dari Menteri Warisan tersebut. Namun juga disebutkan oleh Haaretz bahwa akar permasalahan terletak pada legitimasi dan pemerintahan Israel yang dikendalikan oleh partai ekstrim milik Netanyahu. Surat kabar tersebut menambahkan bahwa kehadiran Netanyahu yang melegitimasi kelompok ekstrim kanan dan kahanisme juga merupakan sebuah masalah, mengingat bahwa di bawah pemerintahannya Israel telah menjadi lebih ekstrim. Pasukan Israel kembali melancarkan serangan darat ke Gaza dengan merangsek ke tepi barat Palestina. Kendaraan lapis baja itu pun seketika meledak karena jebakan yang dibuat oleh Hamas.
Dalam video yang diunggah di media sosial Telegram pada Senin 6 November memperlihatkan konvoi kendaraan lapis baja Israel merangsek ke tepi barat Palestina. Namun saat kendaraan itu melaju, secara tiba-tiba kendaraan pun meledak. Akibat ledakan itu membuat kepulan asap pekat membumbung tinggi di udara. Dikabarkan bahwa konvoi Israel itu dicegah dengan alat peledak improvisasi atau IED alias bom di tepi barat. Terlihat kendaraan lapis baja yang di belakang pun menghentikan lajunya. Tampak Israel mencoba merangsek ke tepi barat pada malam hari. Sebelumnya, Brigadir Jenderal Ido Misrahi, Kepala Insinyur Militer Israel mengatakan bahwa Hamas telah mempersiapkan diri untuk pertempuran darat dengan Israel. Hal itu terlihat dari adanya medan tempur di Gaza yang ditanami banyak ladang ranjau dan jebakan, sehingga hal tersebut menyulitkan pasukan Zionis untuk memasuki Gaza. Hizbullah kembali melancarkan serangan di Kiryat Shmona, kota di Israel. Pasukan Lebanon dengan menggunakan roket Katyusha mampu menjebol Iron Dome milik Israel. Bahkan atas serangan itu menyebabkan kebakaran hebat di kota tersebut. Terlihat dalam video detik-detik saat kota di Israel itu dihantam menggunakan roket Katyusha milik Hizbullah. Dalam video tersebut terlihat roket Hizbullah menghantam beberapa titik di kota Kiryat. Hantaman roket itu pun mampu menciptakan ledakan hebat di kota tersebut. Bahkan ledakan itu juga membakar sejumlah titik di kota itu. Sementara itu, Al-Mayadin melaporkan bahwa Hizbullah mengaku bertanggung jawab atas serangan tersebut. Dalam pernyataannya, Hizbullah mengatakan serangan itu sebagai aksi balas dendam setelah Israel menyerang seorang wanita dan 3 cucunya. Ini bukan pertama kalinya Kiryat Shmona dihantam roket oleh Hizbullah. Pada Kamis pekan lalu, Hizbullah meluncurkan serangan roket yang sama di wilayah tersebut. Para pejuang Hizbullah menyerang secara bersamaan dengan sayap bersenjata Hamas bagian Lebanon. Mereka menyebut telah menembakkan selusin roket ke kota itu sebagai tanggapan atas pembantahan pendudukan atau Israel terhadap rakyat di Gaza. Serangan itu memicu kebakaran hebat yang mengenai sejumlah gedung di kota tersebut. Bahkan deretan mobil yang terparkir di sebelahnya juga ikut hangus. Sejumlah tentara Israel yang ada di Gaza Utara dilaporkan mundur. Hal itu terjadi seusai mereka menghadapi perlawanan sengit dari pasukan Brigade Al-Qassam. Perang panas itu menyebabkan puluhan tentara Israel tewas dan sebagian lainnya terluka. Dikutip dari Tribun News, sebelumnya pasukan Israel telah meningkatkan serangan ke kota Gaza, termasuk Gaza Utara. Para tentara Zionis itu menggunakan pesawat tempur, artileri hingga kapal perang. Di sisi lain, pasukan Hamas Brigade Al-Qassam menyatakan telah melakukan serangan balik. Bahkan pihaknya mengklaim telah menghancurkan 24 kendaraan militer dan tank milik Israel. Diketahui pasukan Israel itu mundur dari Gaza Utara pada Sabtu 4 November 2023. Mereka awalnya ditempatkan di daerah Al-Maghouzi di utara kota Gaza. Sebagian lainnya ditempatkan di wilayah utara kamp pengungsi Al-Shati, barat laut kota Gaza. Kini pasukan Israel itu kembali ke utara dan ditempatkan di daerah Al-Amrikia, barat laut Beit Lahia. Itu berarti pasukan Israel mundur 2 km dari daerah yang dicapai pada hari pertama operasi darat. Tempat mundurnya pasukan militer Israel itu diketahui di kawasan pertanian yang jauh dari pemukiman warga. Jumlah tentara Israel yang tewas dalam pertempuran melawan Hamas terus bertambah. Pada Minggu 5 November kemarin, militer Israel mengonfirmasi 347 tentara tewas sejak perang dimulai. Juru bicara militer Israel, Daniel Hagari menyebut ratusan tentara yang gugur sebagai pahlawan. Rata-rata korban masih berusia muda antara 20 hingga 30 tahun. Selain kematian tentara, Israel juga melaporkan jumlah warga sipil yang tewas sejak 7 Oktober, yakni 1.400 orang. Kemudian 240 warga masih disandra kelompok militan Hamas di jalur Gaza. Saat ini, pertempuran kedua pihak masih berlanjut melalui darat. Israel mengklaim berhasil mengepung Gaza dan membaginya menjadi 2 bagian. Tujuan utamanya adalah untuk membebaskan sandera serta membunuh para petinggi Hamas. Namun faktanya, warga sipil di Gaza yang justru kebanyakan menjadi korban. Menurut Kementerian Kesehatan Palestina, data kematian sejak 7 Oktober menembus angka 9.770 jiwa.
Perancis mengantarkan 3 pesawat yang mengangkut 54 ton bantuan untuk para warga yang terdampak perang di Gaza. Adapun pesawat tentara Airbus A400M milik Angkatan Udara Perancis terlihat sebelum lepas landas untuk mengirimkan bantuan kemanusiaan di Gaza, yakni pada Sabtu 4 November 2023 di Pangkalan Udara Orleans, Perancis. Dilansir dari alarabia.net pada Minggu 6 November 2023, bantuan tersebut tiba di Mesir. Lebih lanjut, Prancis juga dikabarkan memiliki 3 kapal angkatan laut di Mediterania Timur yang siap untuk membantu dan merespons situasi yang berkembang di Gaza saat ini. Informasi tersebut diungkapkan oleh para pejabat senior Prancis pada hari Minggu. Lebih lanjut, pengumuman soal pengiriman bantuan ke Gaza itu disampaikan ketika Menteri Luar Negeri Prancis, Catherine Colonna, menyerukan segera dilakukan gencatan senjata kemanusiaan. Hal itu ia ungkapkan selama perjalanan ke Doha, Qatar, dan memperingatkan agar konflik tidak menyebar di wilayah tersebut. Seperti diketahui, hal itu menanggapi Israel yang telah berulang kali menolak seruan internasional untuk melakukan gencatan senjata dalam 4 minggu sejak berkonflik dengan Hamas. Pada 7 Oktober lalu, militan Hamas yang menguasai jalur Gaza menyerbu perbatasan Israel dan menewaskan 1.400 orang serta menyandra lebih dari 240 lainnya. Israel sejak saat itu kemudian melakukan serangan balasan ke Gaza. Serangan-serangan dilakukan baik dari udara maupun darat. Hal itu pun memicu kekhawatiran global terhadap kondisi kemanusiaan di wilayah tersebut. Bahkan menurut para pejabat Gaza pada Minggu 5 November, serangan Israel selama sebulan ini telah menewaskan lebih dari 9.770 warga Palestina. Sebagai informasi, bantuan dari Prancis ini dikirimkan pada akhir pekan dengan 2 pesawat Airbus A400M yang sebagian berlapis baja. Informasi itu diungkapkan oleh tentara Prancis di media sosial X. Menteri Pertahanan Prancis, yakni Sébastien Lecornu, kemudian mengatakan bahwa pesawat bantuan A400M ketiga juga telah tiba di Gaza. Sementara itu, menurut Angkatan Darat Prancis di media sosial X, sebuah kapal induk Prancis yakni Tonnerre yang memiliki fasilitas pendukung medis dan 2 kapal Angkatan Laut Prancis juga berada di Mediterania. Kapal-kapal tersebut disebut sebagai bagian dari perangkat kuat dan serbabisa yang mampu mengintegrasikan perkembangan situasi di wilayah konflik. Sementara pada Kamis 2 November lalu, Menteri Pertahanan Lecornu mengumumkan bahwa kapal induk helikopter kedua Dixmude akan segera dikirim. Militer Israel mengklaim telah mengepung kota Gaza dan membagi jalur wilayah Palestina yang terkepung ini menjadi 2, yakni saat Gaza mengalami pemadaman komunikasi total, yang ketiga sejak dimulainya konflik dengan militan Hamas. Adapun menurut juru bicara militer Israel, Daniel Hagari, pada Minggu 5 November 2023, wilayah tersebut dibagi menjadi 2, yakni Gaza Utara dan Gaza Selatan. Daniel Hagari menyebut hal itu sebagai tahap penting dalam perang Israel melawan militan Hamas.
Dilansir dari Al Jazeera pada Minggu 5 November, media Israel melaporkan bahwa pasukannya diperkirakan akan memasuki kota Gaza dalam waktu 48 jam. Ledakan dahsyat juga terlihat di Gaza Utara setelah malam tiba. Meski begitu, karena terputusnya komunikasi di seluruh Gaza membuat semakin rumit untuk mengkonfirmasi serangan militer Israel tersebut. Adapun terputusnya komunikasi di Gaza sebelumnya dilaporkan oleh kelompok advokasi akses internet netblocks.org dan dikonfirmasi oleh perusahaan telekomunikasi Palestina yakni Paltel. Dikabarkan pemadaman listrik Gaza pertama telah berlangsung selama 36 jam dan pemadaman yang kedua berlangsung selama beberapa jam saja. Di sisi lain, selama pemadaman listrik tersebut, dikabarkan bahwa pengeboman terus berlangsung. Pada Minggu 5 November lalu, pesawat tempur Israel menyerang 2 kamp pengungsi di Gaza Tengah. Serangan tersebut menewaskan sedikitnya 53 orang dan melukai puluhan lainnya menurut pejabat kesehatan Gaza. Sementara Israel mengatakan bahwa pihaknya akan terus melanjutkan serangan terhadap Hamas. Hal itu meskipun Amerika Serikat atau AS meminta jeda singkat untuk memberikan bantuan kepada warga sipil Palestina yang menderita di Gaza. Sebagai informasi dampak dari konflik Israel dan Hamas ini, Kementerian Kesehatan Palestina mengatakan bahwa lebih dari 9.700 warga Palestina telah tewas. Adapun lebih dari 4.000 orang diantaranya adalah anak-anak. Dikabarkan jumlah korban tewas kemudian kemungkinan juga akan meningkat, yakni ketika pasukan Israel bergerak maju ke lingkungan perkotaan yang padat penduduk di Gaza. Terlebih serangan udara Israel juga telah menghantam kamp pengungsi Magazi pada Minggu 5 November. Serangan itu menewaskan sedikitnya 40 orang dan melukai 34 lainnya menurut Kementerian Kesehatan Gaza. Adapun diketahui kamp tersebut berada pada zona di mana militer Israel mendesak warga sipil Palestina mengungsi untuk mencari perlindungan. Kota Sderot yang diduduki Israel tidak lagi dilindungi oleh sistem Iron Dome atau kubah besi milik Israel. Dilansir dari almayadin.net pada Senin 6 November 2023, koresponden I24 Israel melaporkan informasi tersebut. Koresponden yang tiba di pemukiman pendudukan kurang dari 1 km dari jalur Gaza itu mengatakan bahwa kota Sderot sekarang telah menjadi kota hantu. Hal itu terjadi setelah otoritas pendudukan mengevakuasi para pemukimnya. Koresponden juga melaporkan pasukan Israel mengatakan kepada kru I24 bahwa kota tersebut tidak lagi dilindungi oleh baterai Iron Dome untuk melindungi daerah sasaran. Adapun kru I24 juga disarankan untuk tetap berada di dekat tempat perlindungan jika terjadi serangan roket. Seperti diketahui, jalur Gaza telah menjadi tempat konfrontasi yang intens dalam beberapa hari terakhir, yakni ketika militer pendudukan Israel berupaya mengepung kota Gaza, mengisolasinya dari wilayah lain di jalur Gaza. Sebagai informasi, channel 13 Israel sebelumnya juga melaporkan bahwa Iron Dome tidak efektif melawan roket perlawanan Lebanon. Bahkan ada sebuah video yang beredar di media sosial menunjukkan satu rudal pencegat Iron Dome tidak berfungsi. Rudal tersebut justru berbalik arah menargetkan daerah berpenduduk di pemukiman Rishon LeZion di selatan Tel Aviv. Channel 13 Israel juga melaporkan bahwa Iron Dome tidak efektif melawan roket-roket perlawanan Lebanon.
Karena waktu reaksinya yang sangat singkat, sehingga roket-roket tersebut ditembakkan dari Lebanon Selatan ke arah Kiryat Smona yang jaraknya cukup dekat. Sebagai informasi, konflik yang terjadi di Timur Tengah antara Israel dan Hamas ini memang semakin menyebar, melibatkan pihak lain. Salah satunya kelompok militan Hizbullah di Lebanon yang mendukung Hamas ikut menyerang Israel. Konflik ini terjadi dan berlangsung selama lebih dari 1 bulan. Sejak perang meletus pada Sabtu 7 Oktober 2023, jumlah korban tewas telah mencapai 9.770. Informasi tersebut menurut Kementerian Kesehatan Palestina. Di antara korban-korban tewas itu ada 4.008 anak-anak tewas dalam pertempuran di Gaza. Menurut Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB, sedikitnya 1,5 juta orang dari total populasi 2,3 juta jiwa telah menjadi pengungsi internal di Gaza. Pasukan Israel terus berupaya untuk menembus jalur Gaza melalui segala arah, namun upaya tersebut mampu digagalkan oleh Hamas, di mana militan Palestina itu mampu menghancurkan kendaraan tempur Israel hingga ratusan prajurit IDF tewas. Dikutip dari tribunnews.com, sebelumnya pasukan Israel telah meningkatkan serangan ke kota Gaza termasuk Gaza Utara. Mereka menggunakan sejumlah pesawat tempur, artileri, dan kapal perang. Namun, serangan itu digagalkan pasukan Hamas, yakni sayap militernya Brigade Al-Qassam, dan justru telah berbalik menyerang tentara Israel. Bahkan Al-Qassam menghancurkan kendaraan militer dan tank dengan granat berpeluncur roket. Lebih lanjut di bagian selatan kota Gaza, tentara Israel terus menembaki daerah di lingkungan Al-Zaitun dan Tal Al-Hawa dengan pesawat tempur dan artileri. Di sana, pasukan Hamas mampu menghancurkan tank Israel menggunakan rudal Al-Yasin 105. Sementara itu, juru bicara Al-Qassam Abu Obeidah menyebut pejuang Hamas sedang melawan pasukan Israel di Beit Hanon, di jalur Gaza Utara dan di barat kota Gaza. Selain itu, Abu Obeidah menuturkan bahwa Hamas telah menghancurkan 24 kendaraan militer Israel dalam 2 hari terakhir. Lebih lanjut, tentara Israel juga menyebut mereka telah kehilangan 345 tentara sejak pecahnya pertempuran di jalur Gaza pada 7 Oktober lalu. Kendaraan lapis baja milik militer Israel yang rusak berat dalam perang melawan Hamas kembali bertambah. Setidaknya ada 6 tank rezim Zionis yang hancur dalam pertempuran terbarunya. Brigade Ezzedin Al-Hassam dalam pernyataan terbarunya pada Senin 6 November 2023 mengumumkan keberhasilannya menghancurkan 6 tank Israel di berbagai wilayah Gaza. Berdasarkan keterangan tersebut, pasukan Brigade Al-Hassam menghancurkan sebuah tank di barat laut Gaza. Kemudian 2 tank di Al-Hawa yang berada di selatan Gaza dan 3 tank tentara Israel di Beit Hanon dengan roket Yasin 105. Akibat hancurnya tank-tank tersebut, sejumlah besar tentara Zionis tewas. Namun hingga berita ini diturunkan, tentara rezim Zionis belum mengeluarkan pernyataan mengenai hal ini. Menanggapi berlanjutnya pemboman Gaza oleh rezim Zionis, Brigade Al-Hassam menargetkan berbagai wilayah Tel Aviv dengan serangan roket pada Minggu 5 November malam. Rudal Al-Hassam telah menghantam wilayah Al-Tel Aviv. Iron Dome pun dinilai gagal mencegatnya. Arab Saudi mengutuk keras pernyataan seorang menteri Israel yang menyerukan militer melakukan serangan nuklir di jalur Gaza Palestina. Seruan berbahaya itu disampaikan oleh Menteri Warisan Israel Amichai Eliyahu.
Kementerian Luar Negeri Arab Saudi pada Jumat 3 November lalu mengatakan bahwa komentar Eliyahu menunjukkan adanya pengaruh ekstremisme dan kebrutalan di kalangan anggota pemerintah Israel. Ia juga turut mengomentari soal langkah Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu yang membekukan Eliyahu. Menurutnya, tidak dipecatnya Eliyahu sama halnya mengabaikan semua standar dan nilai-nilai kemanusiaan. Pernyataan Eliyahu juga membuat marah Kementerian Luar Negeri Qatar dan Yordania. Qatar menyebut seruan menggunakan nuklir di Gaza sebagai hasutan serius untuk melakukan kejahatan perang dan pengabaian terhadap nilai-nilai kemanusiaan dan moral serta hukum internasional. Sementara Yordania menggambarkan komentar tersebut sebagai seruan untuk melakukan genosida dan kejahatan kebencian yang tidak dapat ditoleransi. Sebelumnya diberitakan Eliyahu mengatakan senjata nuklir bisa menjadi pilihan perang yang sedang berlangsung dengan Hamas. Ia mengaku tidak puas dengan skala pembalasan Israel setelah serangan Hamas pada 7 Oktober lalu. Buntut seruan penggunaan senjata nuklir tersebut, Eliyahu dinonaktifkan dari jabatannya. Kantor Perdana Menteri Israel mengatakan bahwa pernyataan Eliyahu tidak dapat didasari oleh kenyataannya. Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Antony Blinken diam-diam melakukan kunjungan ke Irak pada Minggu 5 November. Dalam kunjungan tidak terjadwal itu, Blinken menemui Perdana Menteri Irak Muhammad Shia al-Sudani. Blinken mendarat dan berangkat dari Kedutaan Amerika Serikat di zona hijau di Baghdad dan bukan dari bandara internasional. Dia terlihat mengenakan baju pelindung lapis baja. Dalam pertemuan itu, Muhammad Shia al-Sudani menegaskan bahwa Irak menolak agresi Zionis ke jalur Gaza. Dia juga menuntut gencatan senjata segera serta membuka perbatasan Rafah untuk menyalurkan lebih banyak bantuan kemanusiaan. Al-Sudani mengatakan dunia internasional harus bertanggung jawab atas pembantaian yang dilakukan pasukan Israel di jalur Gaza. Sementara itu, Blinken menyatakan bahwa Amerika Serikat bekerja keras untuk memastikan bahwa konflik di Gaza tidak meluas. Adapun kunjungan Blinken ke Baghdad ketika kelompok militer Irak pro-Iran menyerang sejumlah pangkalan militer Amerika Serikat di wilayah tersebut. Dalam kesempatan itu, Blinken juga berpesan kepada Irak untuk tidak menyerang personil Amerika Serikat di Timur Tengah. Blinken menegaskan bahwa Amerika Serikat tidak mencari konflik dengan Iran. Ia mengatakan Amerika Serikat akan melindungi baik pasukan maupun warga sipilnya. Militer Israel mengklaim telah mengepung total kota Gaza, Palestina pada Minggu 5 November 2023. IDF membagi wilayah kantong tersebut menjadi 2 bagian. Demikian disampaikan oleh juru bicara IDF Daniel Hagari. Dia mengklaim Gaza terbelah menjadi bagian utara dan selatan. Hagari menyatakan pasukan Israel sudah mencapai garis pantai dan menahannya. Adapun pasukan Israel dipimpin oleh unit pengintai Brigade Golani. Menurutnya IDF akan terus mengizinkan warga sipil meninggalkan Gaza Utara untuk melakukan perjalanan ke selatan. Di saat yang bersamaan, Kepala Staf IDF Gerzi Halevi mengatakan bahwa militer Israel siap untuk melancarkan serangan di bagian utara Gaza kapan saja. Ia mengklaim telah menangkis serangan roket harian dari Hizbullah Lebanon beberapa pekan terakhir. Halevi menyebut militer Israel telah menyepakati untuk memulihkan situasi keamanan yang jauh lebih baik di jalur Gaza dan juga di perbatasan. Israel menembak jatuh rudal balistik di luar angkasa untuk pertama kalinya dalam sejarah. Israel disebut menggunakan sistem rudal Arrow untuk menembak jatuh rudal balistik di luar atmosfer bumi. Demikian dilaporkan The Telegraph pada Minggu 5 November 2023. Publikasi tersebut mencatat hal ini sebagai pertempuran pertama di luar angkasa. Rudal tersebut diluncurkan dari Yaman oleh Houthi yang didukung Iran pada Rabu 1 November lalu. Disebut rudal terbang sejauh hampir 1000 mil atau 1600 km di atas semenanjung Arab dalam perjalanan menuju kota pelabuhan Israel Eilat. Dalam sebuah pernyataan, IDF mengatakan bahwa sistem IAF melacak lintasan
rudal tersebut, kemudian mencegatnya pada waktu dan lokasi operasional yang paling tepat. Diketahui Angkatan Udara Israel memiliki beberapa baterai sistem Arrow 2. Sistem tersebut menggunakan pencegat hipersonik untuk menghancurkan rudal yang terbang di luar angkasa. Sementara itu dalam foto yang dipublikasi terlihat jejak asap dari pencegat Arrow di Eilat. Penduduk mengaku sempat mendengar ledakan keras di wilayah tersebut. Houthi Yaman juga merilis rekaman yang diduga menunjukkan bahwa rudal tersebut ditembakkan sebagai bagian dari rentetan pesawat berawak dan senjata jarak jauh lainnya yang ditujukan ke wilayah Israel. Perdana Menteri Israel Amichai Eliyahu dinonaktifkan setelah memberikan pernyataan kontroversial soal Gaza Palestina. Dia membahas terkait menjatuhkan bom nuklir hingga mengusulkan agar sipil Gaza tinggal di padang pasir. Sontak pernyataan berbahaya ini mendapat kecaman keras dari berbagai pihak. Lantas siapa sosok Amichai Eliyahu? Mengutip Sky News Senin 6 November, Amichai Eliyahu merupakan seorang menteri dari partai sayap kanan Itamar Ben-Gvir. Dia bukan bagian dari kabinet perang Israel yang dibentuk setelah serangan Hamas pada 7 Oktober lalu. Eliyahu disebut tidak mempunyai pengaruh dalam pengambilan keputusan pemerintah dalam perang tersebut. Namun pernyataan Eliyahu yang menghasut itu mendapat kecaman oleh anggota kabinet lainnya. Imbas pernyataannya, menteri muda itu terancam dipecat. Menteri Pertahanan Israel Yoav Gallant menyerukan pemecatan Eliyahu segera mungkin. Sebelumnya, kantor Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu telah menonaktifkan Eliyahu setelah pernyataannya menuai kecaman. Netanyahu menyebut komentar Eliyahu keluar dari realitas, sekaligus mengklaim pihaknya selalu menjunjung tinggi hukum internasional. Setidaknya 100 dokter Israel telah menandatangani surat terbuka yang menyerukan IDF untuk mengebom rumah sakit Al-Shifa di Gaza. Sontak seruan ini memicu kecaman dari para dokter di Palestina. Adapun surat terbuka tersebut berbahasa Ibrani dan diunggah oleh wartawan bernama Muna Omari melalui akun Twitter pribadinya pada Minggu 5 November. Dalam surat terbuka itu disebut rumah sakit terbesar di Gaza itu merupakan infrastruktur yang digunakan oleh kelompok Hamas. Para dokter Israel menuding Hamas menggunakan rumah sakit sebagai markas mereka. Surat itu menyatakan tidak ada tempat yang aman bagi siapapun yang mengacaukan rumah sakit dengan kegiatan teror. Disebut penduduk Gaza yang setuju mengubah rumah sakit menjadi markas Hamas sama halnya menghancurkan mereka sendiri. Surat tersebut mengatakan bahwa kewajiban bagi tentara Israel untuk menargetkan rumah sakit yang diduga untuk melindungi Hamas. Menanggapi surat terbuka itu, Ghazan Abu Sita, seorang ahli bedah Inggris Palestina yang saat ini berada di Gaza, memberikan kecaman. Melalui media sosial Twitternya, dia mengkritik surat itu dengan menyebut para dokter Israel mengambil sumpah Hipokrates yang sama seperti Harold Shipman. Harold Shipman merupakan dokter sadis yang membunuh 250 pasien dengan obat dosis tinggi. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mengejek pemimpin Hamas yakni Yahya Sinwar. Netanyahu menyebut Sinwar sebagai pemimpin Nazi Adolf Hitler yang bersembunyi di bunker sementara rakyatnya menderita akibat perang. Demikian disampaikan Netanyahu dalam wawancaranya di Tel Aviv sebagaimana dikutip dari Jerusalem Post pada Senin 6 November. Dia menuding pimpinan Hamas itu tidak peduli dengan rakyatnya dan menganggap Sinwar bertindak seperti Hitler kecil di dalam bunker. Netanyahu menyebut Sinwar tidak memperhatikan warga sipil di jalur Gaza. Adapun pernyataan Netanyahu ini muncul setelah Menteri Pertahanan Yoav Gallant berjanji militernya akan membunuh Sinwar selama operasi darat di Gaza. Diketahui Hamas yang didukung Iran melakukan serangan mendadak pada 7 Oktober yang menewaskan 1.400 orang dan menyandera lebih dari 240 orang Israel. Tindakan ini memicu operasi pedang besi di mana Israel bersumpah untuk mengusir kelompok Hamas dari wilayah pesisir itu. Juru bicara IDF Daniel Hagari mengungkapkan informasi intelijen terbarunya soal Hamas. Dari informasi intelijen, Hamas disebut menggunakan fasilitas medis di jalur Gaza.
Hal ini disampaikan oleh Kementerian Luar Negeri Israel melalui unggahan Twitternya pada Senin 6 November. Dalam keterangan unggahan, disebut Hagari juga memberikan bukti video rekaman yang menunjukkan pintu masuk bawah tanah. Pintu itu disebut berada di rumah sakit Sheikh Hamad di Gaza yang terhubung langsung dengan jaringan terowongan Hamas. Inilah penampakan rumah sakit Sheikh Hamad yang diklaim Israel sebagai infrastruktur bawah tanah yang digunakan Hamas. Dalam rekaman video yang berdurasi 45 detik itu terlihat pintu bawah tanah rumah sakit di Gaza. Rekaman juga menunjukkan beberapa orang berada di sekitar rumah sakit yang dikosongkan itu. Selain itu terlihat juga kendaraan militer yang diduga milik militan Hamas. Teheran menuding Washington menjadi pemicu konflik di Timur Tengah. Menteri Pertahanan Iran memperingatkan Amerika Serikat akan sangat terpukul jika tidak ada gencatan senjata di Gaza, Palestina. Demikian disampaikan Menteri Pertahanan Iran Muhammad Reza Astiani pada Minggu 5 November lalu. Menurutnya Amerika Serikat akan menghadapi dampak besar jika konflik di Gaza tidak segera diakhiri. Iran telah menyerukan gencatan senjata di daerah kantong Palestina itu. Bahkan Iran berulang kali menuding Washington memicu ketegangan di Timur Tengah sejak perang pecah pada 7 Oktober lalu. Adapun pernyataan Astiani ini muncul setelah juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran, Nasser Kanani, mengatakan bahwa Israel melakukan kejahatan perang dan genosida. Menurutnya kejahatan ini terjadi karena dukungan penuh dari pemerintahan Joe Biden. Sementara Amerika Serikat menolak keras untuk menyerukan gencatan penuh antara Israel dengan Hamas. Menlu AS Antony Blinken memilih jeda kemanusiaan sebagai opsinya. Sebagaimana diketahui, Amerika Serikat telah mengirimkan senjata tambahan kepada pasukan Israel dan mengirim armada angkatan laut ke Mediterania Barat untuk menunjukkan dukungan ke Israel. Di sisi lain, Amerika Serikat menuding Iran mendalangi serangan-serangan Hamas terhadap sipil Israel dan memasok senjata kepada kelompok tersebut. Selain itu, Amerika Serikat juga meyakini Iran mendukung milisi-milisi yang telah melakukan serangan UAV dan roket ke pangkalan-pangkalan Amerika Serikat di Timur Tengah. Militer Israel mengklaim telah merebut benteng kelompok Hamas Palestina. Dalam waktu yang bersamaan, IDF menyerang setidaknya 450 sasaran milik Hamas selama 24 jam terakhir. Mengutip The Time of Israel Senin 6 November, benteng yang direbut IDF mencakup pos pengamatan, tempat pelatihan, dan terowongan bawah tanah Hamas. Menurut IDF, beberapa militan Hamas tewas ketika pasukan merebut fasilitas tersebut. Beberapa komandan lapangan Hamas lainnya tewas dalam pertempuran lainnya. Secara terpisah, jet tempur IDF telah menewaskan pejabat Hamas bernama Jamal Musa. Pejabat Hamas tersebut yang bertanggung jawab atas operasi keamanan khusus organisasi tersebut. Selain itu, tentara IDF membunuh komandan batalion Hamas dalam pertempuran di lapangan. Dilaporkan juga bahwa jet tempur IDF menyerang lebih dari 450 sasaran Hamas di jalur Gaza selama 24 jam terakhir, termasuk terowongan, fasilitas militer, pos pengamatan, dan posisi peluncuran rudal anti-tank. Militan Hizbullah kembali membuat Israel kocar-kacir. Pasukan Lebanon tersebut menggunakan senjata neraka roket Katyusha hingga membuat Iron Dome Israel jebol. Peluncur roket Katyusha sendiri ternyata dikenal sebagai salah satu senjata paling mematikan saat Perang Dunia II. Roket Katyusha Hizbullah kembali menghantam beberapa titik di Israel pada Minggu 5 November 2023. Roket yang memporak-porandakan Iron Dome Israel itu ternyata dulunya juga ditakuti oleh prajurit Jerman dalam Perang Dunia II. Roket dengan nama resmi BM-13 tersebut mampu diarahkan untuk menghantam berbagai wilayah yang diincar. BM sendiri berarti mesin tempur dan 13 merujuk pada kaliber rudal yang digunakan. Rudal Katyusha juga disebut memiliki efek yang sangat cepat dan menghancurkan. Hal ini disebabkan oleh tenaga Katyusha yang mampu menghasilkan beberapa ton ledakan hanya dalam beberapa detik dan mencakup area yang luas. Dalam satu tembakan, roket ini sebanding dengan 70 senjata artileri barat yang digabungkan secara serentak. Militer Israel mengklaim telah merebut benteng kelompok Hamas Palestina. Dalam waktu yang bersamaan, IDF menyerang setidaknya 450 sasaran milik Hamas selama 24 jam terakhir.
Mengutip The Time of Israel Senin 6 November, benteng yang direbut IDF mencakup pos pengamatan, tempat pelatihan, dan terowongan bawah tanah Hamas. Menurut IDF, beberapa militan Hamas tewas ketika pasukan merebut fasilitas tersebut. Beberapa komandan lapangan Hamas lainnya tewas dalam pertempuran lainnya. Secara terpisah, jet tempur IDF telah menewaskan pejabat Hamas bernama Jamal Musa. Pejabat Hamas tersebut yang bertanggung jawab atas operasi keamanan khusus organisasi tersebut. Selain itu, tentara IDF membunuh komandan batalion Hamas dalam pertempuran di lapangan. Dilaporkan juga bahwa jet tempur IDF menyerang lebih dari 450 sasaran Hamas di jalur Gaza selama 24 jam terakhir, termasuk terowongan, fasilitas militer, pos pengamatan, dan posisi peluncuran rudal anti-tank. Militer Israel mengklaim telah merebut benteng kelompok Hamas Palestina. Dalam waktu yang bersamaan, IDF menyerang setidaknya 450 sasaran milik Hamas selama 24 jam terakhir. Mengutip The Time of Israel Senin 6 November, benteng yang direbut IDF mencakup pos pengamatan, tempat pelatihan, dan terowongan bawah tanah Hamas. Menurut IDF, beberapa militan Hamas tewas ketika pasukan merebut fasilitas tersebut. Beberapa komandan lapangan Hamas lainnya tewas dalam pertempuran lainnya. Secara terpisah, jet tempur IDF telah menewaskan pejabat Hamas bernama Jamal Musa. Pejabat Hamas tersebut yang bertanggung jawab atas operasi keamanan khusus organisasi tersebut. Selain itu, tentara IDF membunuh komandan batalion Hamas dalam pertempuran di lapangan. Dilaporkan juga bahwa jet tempur IDF menyerang lebih dari 450 sasaran Hamas di jalur Gaza selama 24 jam terakhir, termasuk terowongan, fasilitas militer, pos pengamatan, dan posisi peluncuran rudal anti-tank. Di tengah konflik Israel-Hamas, sosok Ahed Tamimi menjadi sorotan. Tamimi dikenal sebagai gadis pahlawan Palestina yang saat ini kembali dipenjara oleh tentara Israel. Ia ditangkap di tepi barat setelah dituduh menghasut kekerasan dan menyerang pasukan pertahanan Israel atau IDF. Sosok Ahed Tamimi merupakan seorang aktivis terkemuka Palestina. Gadis 22 tahun tersebut menjadi ikon pejuang Palestina sejak usia 14 tahun ketika ia menggigit seorang tentara Israel, di mana saat itu ia berupaya mencegah para tentara Zionis untuk menangkap adik laki-lakinya. Beberapa tahun lalu Tamimi juga sempat viral karena mendorong, menendang, dan menampar tentara Israel yang bersenjata lengkap. Pada tahun 2018, ia juga sempat ditahan selama 4 bulan atas 4 tuduhan penyerangan terhadap tentara Israel. Ia juga disebut telah menghasut dan campur tangan terhadap pasukan tersebut. Kini ia kembali ditangkap oleh militer Israel karena dicurigai menghasut kekerasan dan kegiatan terorisme di kota Nabi Saleh. Karena berbagai aksinya itu, potret besar Tamimi pun dilukis di tembok pemisah Israel dengan tepi barat di dekat Yerusalem. Surat kabar Israel Haaretz mengecam pernyataan dari Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu yang menanggapi soal bom nuklir yang diungkapkan oleh Menteri Warisan Israel. Surat kabar itu bahkan menyebut bahwa kini Netanyahu telah meninggalkan Israel dengan lebih memprioritaskan pemerintahannya. Diketahui bahwa Menteri Warisan Amichai Eliyahu sempat menyarankan untuk menggunakan bom nuklir terhadap penduduk sipil di jalur Gaza. Namun hal itu mendapat kecaman dari Netanyahu hingga akan memecat menteri tersebut. Surat kabar Haaretz mengkritik tanggapan Netanyahu sebagai respons yang lemah. Mereka mengatakan bahwa Netanyahu memprioritaskan pelestarian pemerintahannya dibandingkan pelestarian Israel. Surat kabar itu menegaskan bahwa isu ini lebih dari sekedar pernyataan dari Menteri Warisan tersebut. Namun juga disebutkan oleh Haaretz bahwa akar permasalahan terletak pada legitimasi dan pemerintahan Israel yang dikendalikan oleh partai ekstrim milik Netanyahu. Surat kabar tersebut menambahkan bahwa kehadiran Netanyahu yang melegitimasi kelompok ekstrim kanan dan Kahanisme juga merupakan sebuah masalah, mengingat bahwa di bawah pemerintahannya Israel telah menjadi lebih ekstrim. Pasukan Israel kembali melancarkan serangan darat ke Gaza dengan merangsek ke tepi barat Palestina. Kendaraan lapis baja itu pun seketika meledak karena jebakan yang dibuat oleh Hamas.
Dalam video diunggah di media sosial Telegram pada Senin 6 November memperlihatkan konvoi kendaraan lapis baja Israel merangsek ke tepi barat Palestina. Namun saat kendaraan itu melaju, secara tiba-tiba kendaraan pun meledak. Akibat ledakan itu membuat kepulan asap pekat membumbung tinggi di udara. Dikabarkan bahwa konvoi Israel itu dicegah dengan alat peledak improvisasi atau IED alias bom di tepi barat. Terlihat kendaraan lapis baja yang di belakang pun menghentikan lajunya. Tampak Israel mencoba merangsek ke tepi barat pada malam hari. Sebelumnya, Brigadir Jenderal Ido Misrahi, Kepala Insinyur Militer Israel, mengatakan bahwa Hamas telah mempersiapkan diri untuk pertempuran darat dengan Israel. Hal itu terlihat dari adanya medan tempur di Gaza yang ditanami banyak ladang ranjau dan jebakan, sehingga hal tersebut menyulitkan pasukan Zionis untuk memasuki Gaza. Hizbullah kembali melancarkan serangan di Kiryat Shmona, kota di Israel. Pasukan Lebanon dengan menggunakan roket Katyusha mampu menjebol Iron Dome milik Israel. Bahkan atas serangan itu menyebabkan kebakaran hebat di kota tersebut. Terlihat dalam video detik-detik saat kota di Israel itu dihantam menggunakan roket Katyusha milik Hizbullah. Dalam video tersebut terlihat roket Hizbullah menghantam beberapa titik di kota Kiryat. Hantaman roket itu pun mampu menciptakan ledakan hebat di kota tersebut. Bahkan ledakan itu juga membakar sejumlah titik di kota itu. Sementara itu, Al-Mayadin melaporkan bahwa Hizbullah mengaku bertanggung jawab atas serangan tersebut. Dalam pernyataannya, Hizbullah mengatakan serangan itu sebagai aksi balas dendam setelah Israel menyerang seorang wanita dan 3 cucunya. Ini bukan pertama kalinya Kiryat Shmona dihantam roket oleh Hizbullah. Pada Kamis pekan lalu, Hizbullah meluncurkan serangan roket yang sama di wilayah tersebut. Para pejuang Hizbullah menyerang secara bersamaan dengan sayap bersenjata Hamas bagian Lebanon. Mereka menyebut telah menembakkan selusin roket ke kota itu sebagai tanggapan atas pembantahan pendudukan atau Israel terhadap rakyat di Gaza. Serangan itu memicu kebakaran hebat yang mengenai sejumlah gedung di kota tersebut. Bahkan deretan mobil yang terparkir di sebelahnya juga ikut hangus. Sejumlah tentara Israel yang ada di Gaza Utara dilaporkan mundur. Hal itu terjadi seusai mereka menghadapi perlawanan sengit dari pasukan Brigade Al-Qassam. Perang panas itu menyebabkan puluhan tentara Israel tewas dan sebagian lainnya terluka. Dikutip dari Tribun News, sebelumnya pasukan Israel telah meningkatkan serangan ke kota Gaza, termasuk Gaza Utara. Para tentara Zionis itu menggunakan pesawat tempur, artileri hingga kapal perang. Di sisi lain, pasukan Hamas Brigade Al-Qassam menyatakan telah melakukan serangan balik. Bahkan pihaknya mengklaim telah menghancurkan 24 kendaraan militer dan tank milik Israel. Diketahui pasukan Israel itu mundur dari Gaza Utara pada Sabtu 4 November 2023. Mereka awalnya ditempatkan di daerah Al-Mahousi di utara kota Gaza. Sebagian lainnya ditempatkan di wilayah utara kamp pengungsi Al-Shati, barat laut kota Gaza. Kini pasukan Israel itu kembali ke utara dan ditempatkan di daerah Al-Amrikia, barat laut Beit Lahia. Itu berarti pasukan Israel mundur 2 km dari daerah yang dicapai pada hari pertama operasi darat. Tempat mundurnya pasukan militer Israel itu diketahui di kawasan pertanian yang jauh dari pemukiman warga. Jumlah tentara Israel yang tewas dalam pertempuran melawan Hamas terus bertambah. Pada Minggu 5 November kemarin, militer Israel mengonfirmasi 347 tentara tewas sejak perang dimulai. Juru bicara militer Israel, Daniel Hagari, menyebut ratusan tentara yang gugur sebagai pahlawan. Rata-rata korban masih berusia muda antara 20 hingga 30 tahun. Selain kematian tentara, Israel juga melaporkan jumlah warga sipil yang tewas sejak 7 Oktober, yakni 1.400 orang. Kemudian 240 warga masih disandra kelompok militan Hamas di jalur Gaza. Saat ini, pertempuran kedua pihak masih berlanjut melalui darat. Israel mengklaim berhasil mengepung Gaza dan membaginya menjadi 2 bagian. Tujuan utamanya adalah untuk membebaskan sandera serta membunuh para petinggi Hamas. Namun faktanya, warga sipil di Gaza yang justru kebanyakan menjadi korban. Menurut Kementerian Kesehatan Palestina, data kematian sejak 7 Oktober menembus angka 9.770 jiwa.
Perancis mengantarkan 3 pesawat yang mengangkut 54 ton bantuan untuk para warga yang terdampak perang di Gaza. Adapun pesawat tentara Airbus A400M milik Angkatan Udara Perancis terlihat sebelum lepas landas untuk mengirimkan bantuan kemanusiaan di Gaza, yakni pada Sabtu 4 November 2023 di Pangkalan Udara Orleans, Perancis. Dilansir dari alarabia.net pada Minggu 6 November 2023, bantuan tersebut tiba di Mesir. Lebih lanjut, Prancis juga dikabarkan memiliki 3 kapal angkatan laut di Mediterania Timur yang siap untuk membantu dan merespons situasi yang berkembang di Gaza saat ini. Informasi tersebut diungkapkan oleh para pejabat senior Prancis pada hari Minggu. Lebih lanjut, pengumuman soal pengiriman bantuan ke Gaza itu disampaikan ketika Menteri Luar Negeri Prancis, Catherine Colonna, menyerukan segera dilakukan gencatan senjata kemanusiaan. Hal itu ia ungkapkan selama perjalanan ke Doha, Qatar, dan memperingatkan agar konflik tidak menyebar di wilayah tersebut. Seperti diketahui, hal itu menanggapi Israel yang telah berulang kali menolak seruan internasional untuk melakukan gencatan senjata dalam 4 minggu sejak berkonflik dengan Hamas. Pada 7 Oktober lalu, militan Hamas yang menguasai jalur Gaza menyerbu perbatasan Israel dan menewaskan 1.400 orang serta menyandra lebih dari 240 lainnya. Israel sejak saat itu kemudian melakukan serangan balasan ke Gaza. Serangan-serangan dilakukan baik dari udara maupun darat. Hal itu pun memicu kekhawatiran global terhadap kondisi kemanusiaan di wilayah tersebut. Bahkan menurut para pejabat Gaza pada Minggu 5 November, serangan Israel selama sebulan ini telah menewaskan lebih dari 9.770 warga Palestina. Sebagai informasi, bantuan dari Prancis ini dikirimkan pada akhir pekan dengan 2 pesawat Airbus A400M yang sebagian berlapis baja. Informasi itu diungkapkan oleh tentara Prancis di media sosial X. Menteri Pertahanan Prancis, yakni Sébastien Lecornu, kemudian mengatakan bahwa pesawat bantuan A400M ketiga juga telah tiba di Gaza. Sementara itu, menurut Angkatan Darat Prancis di media sosial X, sebuah kapal induk Prancis yakni Tonnerre yang memiliki fasilitas pendukung medis dan 2 kapal Angkatan Laut Prancis juga berada di Mediterania. Kapal-kapal tersebut disebut sebagai bagian dari perangkat kuat dan serbabisa yang mampu mengintegrasikan perkembangan situasi di wilayah konflik. Sementara pada Kamis 2 November lalu, Menteri Pertahanan Lecornu mengumumkan bahwa kapal induk helikopter kedua Dixmude akan segera dikirim. Militer Israel mengklaim telah mengepung kota Gaza dan membagi jalur wilayah Palestina yang terkepung ini menjadi 2, yakni saat Gaza mengalami pemadaman komunikasi total, yang ketiga sejak dimulainya konflik dengan militan Hamas. Adapun menurut juru bicara militer Israel, Daniel Hagari, pada Minggu 5 November 2023, wilayah tersebut dibagi menjadi 2, yakni Gaza Utara dan Gaza Selatan. Daniel Hagari menyebut hal itu sebagai tahap penting dalam perang Israel melawan militan Hamas.
Dilansir dari Al Jazeera pada Minggu 5 November, media Israel melaporkan bahwa pasukannya diperkirakan akan memasuki kota Gaza dalam waktu 48 jam. Ledakan dahsyat juga terlihat di Gaza Utara setelah malam tiba. Meski begitu, karena terputusnya komunikasi di seluruh Gaza membuat semakin rumit untuk mengkonfirmasi serangan militer Israel tersebut. Adapun terputusnya komunikasi di Gaza sebelumnya dilaporkan oleh kelompok advokasi akses internet netblocks.org dan dikonfirmasi oleh perusahaan telekomunikasi Palestina yakni Paltel. Dikabarkan pemadaman listrik Gaza pertama telah berlangsung selama 36 jam dan pemadaman yang kedua berlangsung selama beberapa jam saja. Di sisi lain, selama pemadaman listrik tersebut, dikabarkan bahwa pengeboman terus berlangsung. Pada Minggu 5 November lalu, pesawat tempur Israel menyerang 2 kamp pengungsi di Gaza Tengah. Serangan tersebut menewaskan sedikitnya 53 orang dan melukai puluhan lainnya menurut pejabat kesehatan Gaza. Sementara Israel mengatakan bahwa pihaknya akan terus melanjutkan serangan terhadap Hamas. Hal itu meskipun Amerika Serikat atau AS meminta jeda singkat untuk memberikan bantuan kepada warga sipil Palestina yang menderita di Gaza. Sebagai informasi dampak dari konflik Israel dan Hamas ini, Kementerian Kesehatan Palestina mengatakan bahwa lebih dari 9.700 warga Palestina telah tewas. Adapun lebih dari 4.000 orang diantaranya adalah anak-anak. Dikabarkan jumlah korban tewas kemudian kemungkinan juga akan meningkat, yakni ketika pasukan Israel bergerak maju ke lingkungan perkotaan yang padat penduduk di Gaza. Terlebih serangan udara Israel juga telah menghantam kamp pengungsi Magazi pada Minggu 5 November. Serangan itu menewaskan sedikitnya 40 orang dan melukai 34 lainnya menurut Kementerian Kesehatan Gaza. Adapun diketahui kamp tersebut berada pada zona di mana militer Israel mendesak warga sipil Palestina mengungsi untuk mencari perlindungan. Kota Sderot yang diduduki Israel tidak lagi dilindungi oleh sistem Iron Dome atau kubah besi milik Israel. Dilansir dari almayadin.net pada Senin 6 November 2023, koresponden I24 Israel melaporkan informasi tersebut. Koresponden yang tiba di pemukiman pendudukan kurang dari 1 km dari jalur Gaza itu mengatakan bahwa kota Sderot sekarang telah menjadi kota hantu. Hal itu terjadi setelah otoritas pendudukan mengevakuasi para pemukimnya. Koresponden juga melaporkan pasukan Israel mengatakan kepada kru I-2 sebelum lepas landas untuk mengirimkan bantuan kemanusiaan di Gaza, yakni pada Sabtu 4 November 2023 di Pangkalan Udara Orleans, Prancis. Dilansir dari alarabia.net pada Minggu 6 November 2023, bantuan tersebut tiba di Mesir. Lebih lanjut, Prancis juga dikabarkan memiliki 3 kapal angkatan laut di Mediterania Timur yang siap untuk membantu dan merespons situasi yang berkembang di Gaza saat ini. Informasi tersebut diungkapkan oleh para pejabat senior Perancis pada hari Minggu. Lebih lanjut, pengumuman soal pengiriman bantuan ke Gaza itu disampaikan ketika Menteri Luar Negeri Perancis Catherine Colonna menyerukan segera dilakukan gencatan senjata kemanusiaan. Hal itu ia ungkapkan selama perjalanan ke Doha, Qatar, dan memperingatkan agar konflik tidak menyebar di wilayah tersebut.
Seperti diketahui, hal itu menanggapi Israel yang telah berulang kali menolak seruan internasional untuk melakukan gencatan senjata dalam 4 minggu sejak berkonflik dengan Hamas. Pada 7 Oktober lalu, militan Hamas yang menguasai jalur Gaza menyerbu perbatasan Israel dan menewaskan 1.400 orang serta menyandra lebih dari 240 lainnya. Israel sejak saat itu kemudian melakukan serangan balasan ke Gaza. Serangan-serangan dilakukan baik dari udara maupun darat. Hal itu pun memicu kekhawatiran global terhadap kondisi kemanusiaan di wilayah tersebut. Bahkan menurut para pejabat Gaza pada Minggu 5 November, serangan Israel selama sebulan ini telah menewaskan lebih dari 9.770 warga Palestina. Sebagai informasi, bantuan dari Prancis ini dikirimkan pada akhir pekan dengan 2 pesawat Airbus A400M yang sebagian berlapis baja. Informasi itu diungkapkan oleh tentara Prancis di media sosial X. Menteri Pertahanan Prancis, yakni Sébastien Lecornu, kemudian mengatakan bahwa pesawat bantuan A400M ketiga juga telah tiba di Gaza. Sementara itu, menurut Angkatan Darat Prancis di media sosial X, sebuah kapal induk Prancis yakni Tonnerre yang memiliki fasilitas pendukung medis dan 2 kapal Angkatan Laut Prancis juga berada di Mediterania. Kapal-kapal tersebut disebut sebagai bagian dari perangkat kuat dan serbabisa yang mampu mengintegrasikan perkembangan situasi di wilayah konflik. Sementara pada Kamis 2 November lalu, Menteri Pertahanan Lecornu mengumumkan bahwa kapal induk helikopter kedua Dixmude akan segera dikirim. Militer Israel mengklaim telah mengepung kota Gaza dan membagi jalur wilayah Palestina yang terkepung ini menjadi 2, yakni saat Gaza mengalami pemadaman komunikasi total, yang ketiga sejak dimulainya konflik dengan militan Hamas. Adapun menurut juru bicara militer Israel, Daniel Hagari, pada Minggu 5 November 2023, wilayah tersebut dibagi menjadi 2, yakni Gaza Utara dan Gaza Selatan. Daniel Hagari menyebut hal itu sebagai tahap penting dalam perang Israel melawan militan Hamas. Dilansir dari Al Jazeera pada Minggu 5 November, media Israel melaporkan bahwa pasukannya diperkirakan akan memasuki kota Gaza dalam waktu 48 jam. Ledakan dahsyat juga terlihat di Gaza Utara setelah malam tiba. Meski begitu, karena terputusnya komunikasi di seluruh Gaza membuat semakin rumit untuk mengkonfirmasi serangan militer Israel tersebut. Adapun terputusnya komunikasi di Gaza sebelumnya dilaporkan oleh kelompok advokasi akses internet netblocks.org dan dikonfirmasi oleh perusahaan telekomunikasi Palestina yakni Paltel. Dikabarkan pemadaman listrik Gaza pertama telah berlangsung selama 36 jam dan pemadaman yang kedua berlangsung selama beberapa jam saja. Di sisi lain, selama pemadaman listrik tersebut, dikabarkan bahwa pengeboman terus berlangsung. Pada Minggu 5 November lalu, pesawat tempur Israel menyerang 2 kamp pengungsi di Gaza Tengah. Serangan tersebut menewaskan sedikitnya 53 orang dan melukai puluhan lainnya menurut pejabat kesehatan Gaza. Sementara Israel mengatakan bahwa pihaknya akan terus melanjutkan serangan terhadap Hamas.
Hal itu meskipun Amerika Serikat atau AS meminta jeda singkat untuk memberikan bantuan kepada warga sipil Palestina yang menderita di Gaza. Sebagai informasi dampak dari konflik Israel dan Hamas ini, Kementerian Kesehatan Palestina mengatakan bahwa lebih dari 9.700 warga Palestina telah tewas. Adapun lebih dari 4.000 orang diantaranya adalah anak-anak. Dikabarkan jumlah korban tewas kemudian kemungkinan juga akan meningkat, yakni ketika pasukan Israel bergerak maju ke lingkungan perkotaan yang padat penduduk di Gaza. Terlebih serangan udara Israel juga telah menghantam kamp pengungsi Magazi pada Minggu 5 November. Serangan itu menewaskan sedikitnya 40 orang dan melukai 34 lainnya menurut Kementerian Kesehatan Gaza. Adapun diketahui kamp tersebut berada pada zona di mana militer Israel mendesak warga sipil Palestina mengungsi untuk mencari perlindungan. Kota Sderot yang diduduki Israel tidak lagi dilindungi oleh sistem Iron Dome atau kubah besi milik Israel. Dilansir dari almayadin.net pada Senin 6 November 2023, koresponden I24 Israel melaporkan informasi tersebut. Koresponden yang tiba di pemukiman pendudukan kurang dari 1 km dari jalur Gaza itu mengatakan bahwa kota Sderot sekarang telah menjadi kota hantu. Hal itu terjadi setelah otoritas pendudukan mengevakuasi para pemukimnya. Koresponden juga melaporkan pasukan Israel mengatakan kepada kru I24 bahwa kota tersebut tidak lagi dilindungi oleh baterai Iron Dome untuk melindungi daerah sasaran. Adapun kru I24 juga disarankan untuk tetap berada di dekat tempat perlindungan jika terjadi serangan roket. Seperti diketahui, jalur Gaza telah menjadi tempat konfrontasi yang intens dalam beberapa hari terakhir, yakni ketika militer pendudukan Israel berupaya mengepung kota Gaza, mengisolasinya dari wilayah lain di jalur Gaza. Sebagai informasi, channel 13 Israel sebelumnya juga melaporkan bahwa Iron Dome tidak efektif melawan roket perlawanan Lebanon. Bahkan ada sebuah video yang beredar di media sosial menunjukkan satu rudal pencegat Iron Dome tidak berfungsi. Rudal tersebut justru berbalik arah menargetkan daerah berpenduduk di pemukiman Rishon LeZion di selatan Tel Aviv. Channel 13 Israel juga melaporkan bahwa Iron Dome tidak efektif melawan roket-roket perlawanan Lebanon karena waktu reaksinya yang sangat singkat sehingga roket-roket tersebut ditembakkan dari Lebanon Selatan ke arah Kiryat Shmona yang jaraknya cukup dekat. Sebagai informasi, konflik yang terjadi di Timur Tengah antara Israel dan Hamas ini memang semakin menyebar melibatkan pihak lain. Salah satunya kelompok militan Hizbullah di Lebanon yang mendukung Hamas ikut menyerang Israel. Konflik ini terjadi dan berlangsung selama lebih dari 1 bulan. Sejak perang meletus pada Sabtu 7 Oktober 2023, jumlah korban tewas telah mencapai 9.770. Informasi tersebut menurut Kementerian Kesehatan Palestina. Di antara korban-korban tewas itu ada 4.008 anak-anak tewas dalam pertempuran di Gaza. Menurut Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB, sedikitnya 1,5 juta orang dari total populasi 2,3 juta jiwa telah menjadi pengungsi internal di Gaza.
Pasukan Israel terus berupaya untuk menembus jalur Gaza melalui segala arah, namun upaya tersebut mampu digagalkan oleh Hamas, di mana militan Palestina itu mampu menghancurkan kendaraan tempur Israel hingga ratusan prajurit IDF tewas. Dikutip dari tribunnews.com, sebelumnya pasukan Israel telah meningkatkan serangan ke kota Gaza termasuk Gaza Utara. Mereka menggunakan sejumlah pesawat tempur, artileri, dan kapal perang. Namun, serangan itu digagalkan pasukan Hamas, yakni sayap militernya Brigade Al-Qassam, dan justru telah berbalik menyerang tentara Israel. Bahkan Al-Qassam menghancurkan kendaraan militer dan tank dengan granat berpeluncur roket. Lebih lanjut di bagian selatan kota Gaza, tentara Israel terus menembaki daerah di lingkungan Al-Zaitun dan Tal Al-Hawa dengan pesawat tempur dan artileri. Di sana, pasukan Hamas mampu menghancurkan tank Israel menggunakan rudal Al-Yasin 105. Sementara itu, juru bicara Al-Qassam Abu Obeidah menyebut pejuang Hamas sedang melawan pasukan Israel di Beit Hanon, di jalur Gaza Utara dan di barat kota Gaza. Selain itu, Abu Obeidah menuturkan bahwa Hamas telah menghancurkan 24 kendaraan militer Israel dalam 2 hari terakhir. Lebih lanjut, tentara Israel juga menyebut mereka telah kehilangan 345 tentara sejak pecahnya pertempuran di jalur Gaza pada 7 Oktober lalu. Kendaraan lapis baja milik militer Israel yang rusak berat dalam perang melawan Hamas kembali bertambah. Setidaknya ada 6 tank rezim Zionis yang hancur dalam pertempuran terbarunya. Brigade Ezzedin Al-Hassam dalam pernyataan terbarunya pada Senin 6 November 2023 mengumumkan keberhasilannya menghancurkan 6 tank Israel di berbagai wilayah Gaza. Berdasarkan keterangan tersebut, pasukan Brigade Al-Hassam menghancurkan sebuah tank di barat laut Gaza. Kemudian 2 tank di Al-Hawa yang berada di selatan Gaza dan 3 tank tentara Israel di Beit Hanon dengan roket Yasin 105. Akibat hancurnya tank-tank tersebut, sejumlah besar tentara Zionis tewas. Namun hingga berita ini diturunkan, tentara rezim Zionis belum mengeluarkan pernyataan mengenai hal ini. Menanggapi berlanjutnya pemboman Gaza oleh rezim Zionis, Brigade Al-Hassam menargetkan berbagai wilayah Tel Aviv dengan serangan roket pada Minggu 5 November malam. Rudal Al-Hassam telah menghantam wilayah Al-Tel Aviv. Iron Dome pun dinilai gagal mencegatnya. Arab Saudi mengutuk keras pernyataan seorang menteri Israel yang menyerukan militer melakukan serangan nuklir di jalur Gaza Palestina. Seruan berbahaya itu disampaikan oleh Menteri Warisan Israel Amichai Eliyahu. Kementerian Luar Negeri Arab Saudi pada Jumat 3 November lalu mengatakan bahwa komentar Eliyahu menunjukkan adanya pengaruh ekstremisme dan kebrutalan di kalangan anggota pemerintah Israel. Ia juga turut mengomentari soal langkah Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu yang membekukan Eliyahu. Menurutnya, tidak dipecatnya Eliyahu sama halnya mengabaikan semua standar dan nilai-nilai kemanusiaan. Pernyataan Eliyahu juga membuat marah Kementerian Luar Negeri Qatar dan Yordania. Qatar menyebut seruan menggunakan nuklir di Gaza sebagai hasutan serius untuk melakukan kejahatan perang dan pengabaian terhadap nilai-nilai kemanusiaan dan moral serta hukum internasional. Sementara Yordania menggambarkan komentar tersebut sebagai seruan untuk melakukan genosida dan kejahatan kebencian yang tidak dapat ditoleransi. Sebelumnya diberitakan, Eliyahu mengatakan senjata nuklir bisa menjadi pilihan perang yang sedang berlangsung dengan Hamas. Ia mengaku tidak puas dengan skala pembalasan Israel setelah serangan Hamas pada 7 Oktober lalu. Buntut seruan penggunaan senjata nuklir tersebut, Eliyahu dinonaktifkan dari jabatannya. Kantor Perdana Menteri Israel mengatakan bahwa pernyataan Eliyahu tidak dapat didasari oleh kenyataannya. Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Antony Blinken diam-diam melakukan kunjungan ke Irak pada Minggu 5 November. Dalam kunjungan tidak terjadwal itu, Blinken menemui Perdana Menteri Irak Muhammad Shia al-Sudani.
Blinken mendarat dan berangkat dari kedutaan Amerika Serikat di zona hijau di Baghdad dan bukan dari bandara internasional. Dia terlihat mengenakan baju pelindung lapis baja. Dalam pertemuan itu, Muhammad Syia al-Sudani menegaskan bahwa Irak menolak agresi Zionis ke jalur Gaza. Dia juga menuntut gencatan senjata segera serta membuka perbatasan Rafah untuk menyalurkan lebih banyak bantuan kemanusiaan. Al-Sudani mengatakan dunia internasional harus bertanggung jawab atas pembantaian yang dilakukan pasukan Israel di jalur Gaza. Sementara itu, Blinken menyatakan bahwa Amerika Serikat bekerja keras untuk memastikan bahwa konflik di Gaza tidak meluas. Adapun kunjungan Blinken ke Baghdad ketika kelompok militer Irak pro-Iran menyerang sejumlah pangkalan militer Amerika Serikat di wilayah tersebut. Dalam kesempatan itu, Blinken juga berpesan kepada Irak untuk tidak menyerang personil Amerika Serikat di Timur Tengah. Blinken menegaskan bahwa Amerika Serikat tidak mencari konflik dengan Iran. Ia mengatakan Amerika Serikat akan melindungi baik pasukan maupun warga sipilnya. Militer Israel mengklaim telah mengepung total kota Gaza, Palestina pada Minggu 5 November 2023. IDF membagi wilayah kantong tersebut menjadi dua bagian. Demikian disampaikan oleh juru bicara IDF Daniel Hagari. Dia mengklaim Gaza terbelah menjadi bagian utara dan selatan. Hagari menyatakan pasukan Israel sudah mencapai garis pantai dan menahannya. Adapun pasukan Israel dipimpin oleh unit pengintai Brigade Golani. Menurutnya IDF akan terus mengizinkan warga sipil meninggalkan Gaza Utara untuk melakukan perjalanan ke selatan. Di saat yang bersamaan, Kepala Staf IDF Gerzi Halevi mengatakan bahwa militer Israel siap untuk melancarkan serangan di bagian utara Gaza kapan saja. Ia mengklaim telah menangkis serangan roket harian dari Hizbullah Lebanon beberapa pekan terakhir. Halevi menyebut militer Israel telah menyepakati untuk memulihkan situasi keamanan yang jauh lebih baik di jalur Gaza dan juga di perbatasan. Israel menembak jatuh rudal balistik di luar angkasa untuk pertama kalinya dalam sejarah. Israel disebut menggunakan sistem rudal Arrow untuk menembak jatuh rudal balistik di luar atmosfer bumi. Demikian dilaporkan The Telegraph pada Minggu 5 November 2023. Publikasi tersebut mencatat hal ini sebagai pertempuran pertama di luar angkasa. Rudal tersebut diluncurkan dari Yaman oleh Houthi yang didukung Iran pada Rabu 1 November lalu. Disebut rudal terbang sejauh hampir 1000 mil atau 1600 km di atas semenanjung Arab dalam perjalanan menuju kota pelabuhan Israel Eilat. Dalam sebuah pernyataan, IDF mengatakan bahwa sistem IAF melacak lintasan rudal tersebut, kemudian mencegatnya pada waktu dan lokasi operasional yang paling tepat. Diketahui Angkatan Udara Israel memiliki beberapa baterai sistem Arrow 2. Sistem tersebut menggunakan pencegat hipersonik untuk menghancurkan rudal yang terbang di luar angkasa. Sementara itu dalam foto yang dipublikasi terlihat jejak asap dari pencegat Arrow di Eilat. Penduduk mengaku sempat mendengar ledakan keras di wilayah tersebut. Houthi Yaman juga merilis rekaman yang diduga menunjukkan bahwa rudal tersebut ditembakkan sebagai bagian dari rentetan pesawat berawak dan senjata jarak jauh lainnya yang ditujukan ke wilayah Israel. Perdana Menteri Israel Amichai Eliyahu dinonaktifkan setelah memberikan pernyataan kontroversial soal Gaza Palestina. Dia membahas terkait menjatuhkan bom nuklir hingga mengusulkan agar sipil Gaza tinggal di padang pasir. Sontak pernyataan berbahaya ini mendapat kecaman keras dari berbagai pihak. Lantas siapa sosok Amichai Eliyahu? Mengutip Sky News Senin 6 November, Amichai Eliyahu merupakan seorang menteri dari partai sayap kanan Itamar Ben-Gvir. Dia bukan bagian dari kabinet perang Israel yang dibentuk setelah serangan Hamas pada 7 Oktober lalu. Eliyahu disebut tidak mempunyai pengaruh dalam pengambilan keputusan pemerintah dalam perang tersebut. Namun pernyataan Eliyahu yang menghasut itu mendapat kecaman oleh anggota kabinet lainnya. Imbas pernyataannya, menteri muda itu terancam dipecat. Menteri Pertahanan Israel Yoav Gallant menyerukan pemecatan Eliyahu segera mungkin.
Sebelumnya, kantor Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu telah menonaktifkan Eliyahu setelah pernyataannya menuai kecaman. Netanyahu menyebut komentar Eliyahu keluar dari realitas, sekaligus mengklaim pihaknya selalu menjunjung tinggi hukum internasional. Setidaknya 100 dokter Israel telah menandatangani surat terbuka yang menyerukan IDF untuk mengebom rumah sakit Al-Shifa di Gaza. Sontak seruan ini memicu kecaman dari para dokter di Palestina. Adapun surat terbuka tersebut berbahasa Ibrani dan diunggah oleh wartawan bernama Muna Omari melalui akun Twitter pribadinya pada Minggu 5 November. Dalam surat terbuka itu disebut rumah sakit terbesar di Gaza itu merupakan infrastruktur yang digunakan oleh kelompok Hamas. Para dokter Israel menuding Hamas menggunakan rumah sakit sebagai markas mereka. Surat itu menyatakan tidak ada tempat yang aman bagi siapapun yang mengacaukan rumah sakit dengan kegiatan teror. Disebut penduduk Gaza yang setuju mengubah rumah sakit menjadi markas Hamas sama halnya menghancurkan mereka sendiri. Surat tersebut mengatakan bahwa kewajiban bagi tentara Israel untuk menargetkan rumah sakit yang diduga untuk melindungi Hamas. Menanggapi surat terbuka itu, Ghazan Abu Sita, seorang ahli bedah Inggris Palestina yang saat ini berada di Gaza, memberikan kecaman. Melalui media sosial Twitternya, dia mengkritik surat itu dengan menyebut para dokter Israel mengambil sumpah Hipokrates yang sama seperti Harold Shipman. Harold Shipman merupakan dokter sadis yang membunuh 250 pasien dengan obat dosis tinggi. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mengejek pemimpin Hamas yakni Yahya Sinwar. Netanyahu menyebut Sinwar sebagai pemimpin Nazi Adolf Hitler yang bersembunyi di bunker sementara rakyatnya menderita akibat perang. Demikian disampaikan Netanyahu dalam wawancaranya di Tel Aviv sebagaimana dikutip dari Jerusalem Post pada Senin 6 November. Dia menuding pimpinan Hamas itu tidak peduli dengan rakyatnya dan menganggap Sinwar bertindak seperti Hitler kecil di dalam bunker. Netanyahu menyebut Sinwar tidak memperhatikan warga sipil di jalur Gaza. Adapun pernyataan Netanyahu ini muncul setelah Menteri Pertahanan Yoav Gallant berjanji militernya akan membunuh Sinwar selama operasi darat di Gaza. Diketahui Hamas yang didukung Iran melakukan serangan mendadak pada 7 Oktober yang menewaskan 1.400 orang dan menyandera lebih dari 240 orang Israel. Tindakan ini memicu operasi pedang besi di mana Israel bersumpah untuk mengusir kelompok Hamas dari wilayah pesisir itu. Juru bicara IDF Daniel Hagari mengungkapkan informasi intelijen terbarunya soal Hamas. Dari informasi intelijen, Hamas disebut menggunakan fasilitas medis di jalur Gaza. Hal ini disampaikan oleh Kementerian Luar Negeri Israel melalui unggahan Twitternya pada Senin 6 November. Dalam keterangan unggahan, disebut Hagari juga memberikan bukti video rekaman yang menunjukkan pintu masuk bawah tanah. Pintu itu disebut berada di rumah sakit Sheikh Hamad di Gaza yang terhubung langsung dengan jaringan terowongan Hamas. Inilah penampakan rumah sakit Sheikh Hamad yang diklaim Israel sebagai infrastruktur bawah tanah yang digunakan Hamas. Dalam rekaman video yang berdurasi 45 detik itu terlihat pintu bawah tanah rumah sakit di Gaza. Rekaman juga menunjukkan beberapa orang berada di sekitar rumah sakit yang dikosongkan itu. Selain itu terlihat juga kendaraan militer yang diduga milik militan Hamas. Teheran menuding Washington menjadi pemicu konflik di Timur Tengah. Menteri Pertahanan Iran memperingatkan Amerika Serikat akan sangat terpukul jika tidak ada gencatan senjata di Gaza, Palestina. Demikian disampaikan Menteri Pertahanan Iran Muhammad Reza Astiani pada Minggu 5 November lalu. Menurutnya Amerika Serikat akan menghadapi dampak besar jika konflik di Gaza tidak segera diakhiri. Iran telah menyerukan gencatan senjata di daerah kantong Palestina itu. Bahkan Iran berulang kali menuding Washington memicu ketegangan di Timur Tengah sejak perang pecah pada 7 Oktober lalu. Adapun pernyataan Astiani ini muncul setelah juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran, Nasser Kanani, mengatakan bahwa Israel melakukan kejahatan perang dan genosida. Menurutnya kejahatan ini terjadi karena dukungan penuh dari pemerintahan Joe Biden. Sementara Amerika Serikat menolak keras untuk menyerukan gencatan penuh antara Israel dengan Hamas. Menlu AS Antony Blinken memilih jeda kemanusiaan sebagai opsinya.
Sebagaimana diketahui, Amerika Serikat telah mengirimkan senjata tambahan kepada pasukan Israel dan mengirim armada angkatan laut ke Mediterania Barat untuk menunjukkan dukungan ke Israel. Di sisi lain, Amerika Serikat menuding Iran mendalangi serangan-serangan Hamas terhadap sipil Israel dan memasok senjata kepada kelompok tersebut. Selain itu, Amerika Serikat juga meyakini Iran mendukung milisi-milisi yang telah melakukan serangan UAV dan roket ke pangkalan-pangkalan Amerika Serikat di Timur Tengah. Militer Israel mengklaim telah merebut benteng kelompok Hamas Palestina. Dalam waktu yang bersamaan, IDF menyerang setidaknya 450 sasaran milik Hamas selama 24 jam terakhir. Mengutip The Time of Israel Senin 6 November, benteng yang direbut IDF mencakup pos pengamatan, tempat pelatihan, dan terowongan bawah tanah Hamas. Menurut IDF, beberapa militan Hamas tewas ketika pasukan merebut fasilitas tersebut. Beberapa komandan lapangan Hamas lainnya tewas dalam pertempuran lainnya. Secara terpisah, jet tempur IDF telah menewaskan pejabat Hamas bernama Jamal Musa. Pejabat Hamas tersebut yang bertanggung jawab atas operasi keamanan khusus organisasi tersebut. Selain itu, tentara IDF membunuh komandan batalion Hamas dalam pertempuran di lapangan. Dilaporkan juga bahwa jet tempur IDF menyerang lebih dari 450 sasaran Hamas di jalur Gaza selama 24 jam terakhir, termasuk terowongan, fasilitas militer, pos pengamatan, dan posisi peluncuran rudal anti-tank. Militan Hizbullah kembali membuat Israel kocar-kacir. Pasukan Lebanon tersebut menggunakan senjata neraka roket Katyusha hingga membuat Iron Dome Israel jebol. Peluncur roket Katyusha sendiri ternyata dikenal sebagai salah satu senjata paling mematikan saat Perang Dunia II. Roket Katyusha Hizbullah kembali menghantam beberapa titik di Israel pada Minggu 5 November 2023. Roket yang memporak-porandakan Iron Dome Israel itu ternyata dulunya juga ditakuti oleh prajurit Jerman dalam Perang Dunia II. Roket dengan nama resmi BM-13 tersebut mampu diarahkan untuk menghantam berbagai wilayah yang diincar. BM sendiri berarti mesin tempur dan 13 merujuk pada kaliber rudal yang digunakan. Rudal Katyusha juga disebut memiliki efek yang sangat cepat dan menghancurkan. Hal ini disebabkan oleh tenaga Katyusha yang mampu menghasilkan beberapa ton ledakan hanya dalam beberapa detik dan mencakup area yang luas. Dalam satu tembakan, roket ini sebanding dengan 70 senjata artileri barat yang digabungkan secara serentak. Militer Israel mengklaim telah merebut benteng kelompok Hamas Palestina. Dalam waktu yang bersamaan, IDF menyerang setidaknya 450 sasaran milik Hamas selama 24 jam terakhir. Mengutip The Time of Israel Senin 6 November, benteng yang direbut IDF mencakup pos pengamatan, tempat pelatihan, dan terowongan bawah tanah Hamas. Menurut IDF, beberapa militan Hamas tewas ketika pasukan merebut fasilitas tersebut. Beberapa komandan lapangan Hamas lainnya tewas dalam pertempuran lainnya. Secara terpisah, jet tempur IDF telah menewaskan pejabat Hamas bernama Jamal Musa. Pejabat Hamas tersebut yang bertanggung jawab atas operasi keamanan khusus organisasi tersebut. Selain itu, tentara IDF membunuh komandan batalion Hamas dalam pertempuran di lapangan. Dilaporkan juga bahwa jet tempur IDF menyerang lebih dari 450 sasaran Hamas di jalur Gaza selama 24 jam terakhir, termasuk terowongan, fasilitas militer, pos pengamatan, dan posisi peluncuran rudal anti-tank. Militer Israel mengklaim telah merebut benteng kelompok Hamas Palestina. Dalam waktu yang bersamaan, IDF menyerang setidaknya 450 sasaran milik Hamas selama 24 jam terakhir. Mengutip The Time of Israel Senin 6 November, benteng yang direbut IDF mencakup pos pengamatan, tempat pelatihan, dan terowongan bawah tanah Hamas. Menurut IDF, beberapa militan Hamas tewas ketika pasukan merebut fasilitas tersebut. Beberapa komandan lapangan Hamas lainnya tewas dalam pertempuran lainnya. Secara terpisah, jet tempur IDF telah menewaskan pejabat Hamas bernama Jamal Musa. Pejabat Hamas tersebut yang bertanggung jawab atas operasi keamanan khusus organisasi tersebut. Selain itu, tentara IDF membunuh komandan batalion Hamas dalam pertempuran di lapangan. Dilaporkan juga bahwa jet tempur IDF menyerang lebih dari 450 sasaran Hamas di jalur Gaza selama 24 jam terakhir, termasuk terowongan, fasilitas militer, pos pengamatan, dan posisi peluncuran rudal anti-tank.
Di tengah konflik Israel-Hamas, sosok Ahed Tamimi menjadi sorotan. Tamimi dikenal sebagai gadis pahlawan Palestina yang saat ini kembali dipenjara oleh tentara Israel. Ia ditangkap di tepi barat setelah dituduh menghasut kekerasan dan menyerang pasukan pertahanan Israel atau IDF. Sosok Ahed Tamimi merupakan seorang aktivis terkemuka Palestina. Gadis 22 tahun tersebut menjadi ikon pejuang Palestina sejak usia 14 tahun ketika ia menggigit seorang tentara Israel, di mana saat itu ia berupaya mencegah para tentara Zionis untuk menangkap adik laki-lakinya. Beberapa tahun lalu Tamimi juga sempat viral karena mendorong, menendang, dan menampar tentara Israel yang bersenjata lengkap. Pada tahun 2018, ia juga sempat ditahan selama 4 bulan atas 4 tuduhan penyerangan terhadap tentara Israel. Ia juga disebut telah menghasut dan campur tangan terhadap pasukan tersebut. Kini ia kembali ditangkap oleh militer Israel karena dicurigai menghasut kekerasan dan kegiatan terorisme di kota Nabi Saleh. Karena berbagai aksinya itu, potret besar Tamimi pun dilukis di tembok pemisah Israel dengan tepi barat di dekat Yerusalem. Surat kabar Israel Haaretz mengecam pernyataan dari Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu yang menanggapi soal bom nuklir yang diungkapkan oleh Menteri Warisan Israel. Surat kabar itu bahkan menyebut bahwa kini Netanyahu telah meninggalkan Israel dengan lebih memprioritaskan pemerintahannya. Diketahui bahwa Menteri Warisan Amichai Eliyahu sempat menyarankan untuk menggunakan bom nuklir terhadap penduduk sipil di jalur Gaza. Namun hal itu mendapat kecaman dari Netanyahu hingga akan memecat menteri tersebut. Surat kabar Haaretz mengkritik tanggapan Netanyahu sebagai respons yang lemah. Mereka mengatakan bahwa Netanyahu memprioritaskan pelestarian pemerintahannya dibandingkan pelestarian Israel. Surat kabar itu menegaskan bahwa isu ini lebih dari sekedar pernyataan dari Menteri Warisan tersebut. Namun juga disebutkan oleh Haaretz bahwa akar permasalahan terletak pada legitimasi dan pemerintahan Israel yang dikendalikan oleh partai ekstrim milik Netanyahu. Surat kabar tersebut menambahkan bahwa kehadiran Netanyahu yang melegitimasi kelompok ekstrim kanan dan kahanisme juga merupakan sebuah masalah, mengingat bahwa di bawah pemerintahannya Israel telah menjadi lebih ekstrim. Pasukan Israel kembali melancarkan serangan darat ke Gaza dengan merangsek ke tepi barat Palestina. Kendaraan lapis baja itu pun seketika meledak karena jebakan yang dibuat oleh Hamas. Dalam video diunggah di media sosial Telegram pada Senin 6 November memperlihatkan konvoi kendaraan lapis baja Israel merangsek ke tepi barat Palestina. Namun saat kendaraan itu melaju, secara tiba-tiba kendaraan pun meledak. Akibat ledakan itu membuat kepulan asap pekat membumbung tinggi di udara. Dikabarkan bahwa konvoi Israel itu dicegah dengan alat peledak improvisasi atau IED alias bom di tepi barat. Terlihat kendaraan lapis baja yang di belakang pun menghentikan lajunya. Tampak Israel mencoba merangsek ke tepi barat pada malam hari. Sebelumnya, Brigadir Jenderal Ido Mizrahi, Kepala Insinyur Militer Israel, mengatakan bahwa Hamas telah mempersiapkan diri untuk pertempuran darat dengan Israel. Hal itu terlihat dari adanya medan tempur di Gaza yang ditanami banyak ladang ranjau dan jebakan, sehingga hal tersebut menyulitkan pasukan Zionis untuk memasuki Gaza. Hizbullah kembali melancarkan serangan di Kiryat Shmona, kota di Israel. Pasukan Lebanon dengan menggunakan roket Katyusha mampu menjebol Iron Dome milik Israel. Bahkan atas serangan itu menyebabkan kebakaran hebat di kota tersebut. Terlihat dalam video detik-detik saat kota di Israel itu dihantam menggunakan roket Katyusha milik Hizbullah. Dalam video tersebut terlihat roket Hizbullah menghantam beberapa titik di kota Kiryat. Hantaman roket itu pun mampu menciptakan ledakan hebat di kota tersebut. Bahkan ledakan itu juga membakar sejumlah titik di kota itu. Sementara itu, Al-Mayadin melaporkan bahwa Hizbullah mengaku bertanggung jawab atas serangan tersebut. Dalam pernyataannya, Hizbullah mengatakan serangan itu sebagai aksi balas dendam setelah Israel menyerang seorang wanita dan 3 cucunya. Ini bukan pertama kalinya Kiryat Shmona dihantam roket oleh Hizbullah. Pada Kamis pekan lalu, Hizbullah meluncurkan serangan roket yang sama di wilayah tersebut. Para pejuang Hizbullah menyerang secara bersamaan dengan sayap bersenjata Hamas bagian Lebanon. Mereka menyebut telah menembakkan selusin roket ke kota itu sebagai tanggapan atas pembantahan pendudukan atau Israel terhadap rakyat di Gaza. Serangan itu memicu kebakaran hebat yang mengenai sejumlah gedung di kota tersebut. Bahkan deretan mobil yang terparkir di sebelahnya juga ikut hangus.
Sejumlah tentara Israel yang ada di Gaza Utara dilaporkan mundur. Hal itu terjadi seusai mereka menghadapi perlawanan sengit dari pasukan Brigade Al-Qassam. Perang panas itu menyebabkan puluhan tentara Israel tewas dan sebagian lainnya terluka. Dikutip dari Tribun News, sebelumnya pasukan Israel telah meningkatkan serangan ke kota Gaza, termasuk Gaza Utara. Para tentara Zionis itu menggunakan pesawat tempur, artileri hingga kapal perang. Di sisi lain, pasukan Hamas Brigade Al-Qassam menyatakan telah melakukan serangan balik. Bahkan pihaknya mengklaim telah menghancurkan 24 kendaraan militer dan tank milik Israel. Diketahui pasukan Israel itu mundur dari Gaza Utara pada Sabtu 4 November 2023. Mereka awalnya ditempatkan di daerah Al-Mahousi di utara kota Gaza. Sebagian lainnya ditempatkan di wilayah utara kamp pengungsi Al-Shati, barat laut kota Gaza. Kini pasukan Israel itu kembali ke utara dan ditempatkan di daerah Al-Amrikia, barat laut Beit Lahia. Itu berarti pasukan Israel mundur 2 km dari daerah yang dicapai pada hari pertama operasi darat. Tempat mundurnya pasukan militer Israel itu diketahui di kawasan pertanian yang jauh dari pemukiman warga. Jumlah tentara Israel yang tewas dalam pertempuran melawan Hamas terus bertambah. Pada Minggu 5 November kemarin, militer Israel mengonfirmasi 347 tentara tewas sejak perang dimulai. Juru bicara militer Israel, Daniel Hagari, menyebut ratusan tentara yang gugur sebagai pahlawan. Rata-rata korban masih berusia muda antara 20 hingga 30 tahun. Selain kematian tentara, Israel juga melaporkan jumlah warga sipil yang tewas sejak 7 Oktober, yakni 1.400 orang. Kemudian 240 warga masih disandra kelompok militan Hamas di jalur Gaza. Saat ini, pertempuran kedua pihak masih berlanjut melalui darat. Israel mengklaim berhasil mengepung Gaza dan membaginya menjadi 2 bagian. Tujuan utamanya adalah untuk membebaskan sandera serta membunuh para petinggi Hamas. Namun faktanya, warga sipil di Gaza yang justru kebanyakan menjadi korban. Menurut Kementerian Kesehatan Palestina, data kematian sejak 7 Oktober menembus angka 9.770 jiwa. Perancis mengantarkan 3 pesawat yang mengangkut 54 ton bantuan untuk para perang di Gaza. Pun lihat sebelum lepas landas untuk mengirimkan bantuan kemanusiaan di Gaza, yakni pada Sabtu 4 November 2023 di Pangkalan Orleans, Prancis. Dilansir dari alarabia.net pada Minggu 6 November 2023, lebih lanjut Prancis juga dikabarkan kapal angkatan laut di Mediterania Timur yang siap untuk membantu dan merespons situasi yang berkembang di Gaza saat ini. Informasi tersebut diungkapkan oleh para pejabat senior Perancis pada hari Minggu. Lebih lanjut, pengumuman soal pengiriman bantuan ke Gaza itu disampaikan ketika Menteri Luar Negeri Perancis, Catherine, menyeru melakukan gencatan senjata kemanusiaan. Hal itu ia ungkapkan selama perjalanan ke Doha, Qatar, dan memperingatkan agar konflik tidak menyebar di wilayah tersebut. Seperti diketahui, hal itu menanggapi Israel yang telah berulang kali menolak seruan internasional untuk melakukan gencatan senjata dalam 4 minggu sejak berkonflik dengan Hamas. Pada 7 Oktober lalu, militan Hamas yang menguasai jalur Gaza menyerbu perbatasan Israel dan menewaskan 1.400 orang serta menyandra lebih dari lainnya. Serangan-serangan dilakukan baik dari udara maupun darat. Hal itu pun memicu kekhawatiran global terhadap kondisi tersebut. Bahkan menurut para pejabat Gaza pada Minggu 5 November, serangan Israel selama sebulan ini lebih dari 9.770 warga Palestina. Sebagai informasi, bantuan dari Prancis ini dikirimkan pada akhir pekan dengan 2 pesawat Airbus
A400M yang sebagian berlapis baja. Informasi itu diungkapkan oleh tentara Prancis di media sosial X. Menteri Pertahanan Prancis, yakni Sebastien Lecornu, kemudian mengatakan bahwa pesawat bantuan A400M ketiga juga telah tiba di Gaza. Sementara itu, menurut Angkatan Darat Prancis di media sosial X, sebuah kapal induk Prancis yakni Tonnerre yang memiliki fasilitas pendukung medis dan 2 kapal Angkatan Laut Prancis juga berada di Mediterania. Kapal-kapal tersebut disebut sebagai bagian dari perangkat kuat dan serbabisa yang mampu mengintegrasikan perkembangan situasi di wilayah konflik. Sementara pada Kamis 2 November lalu, Menteri Pertahanan Lecornu mengumumkan bahwa kapal induk helikopter kedua Dixmude akan segera dikirim. Militer Israel mengklaim telah mengepung kota Gaza dan membagi jalur wilayah Palestina yang terkepung ini menjadi 2, yakni saat Gaza mengalami pemadaman komunikasi total, yang ketiga sejak dimulainya konflik dengan militan Hamas. Adapun menurut juru bicara militer Israel, Daniel Hagari, pada Minggu 5 November 2023, wilayah tersebut dibagi menjadi 2, yakni Gaza Utara dan Gaza Selatan. Daniel Hagari menyebut hal itu sebagai penting dalam perang Israel melawan militan Hamas. Dilansir dari Al Jazeera pada Minggu 5 November, media Israel melaporkan bahwa pasukannya diperkirakan akan memasuki kota Gaza dalam waktu 48 jam. Akan dahsyat juga terlihat di Gaza Utara setelah seluruh Gaza membuat semakin rumit untuk mengkonfirmasi serangan militer Israel tersebut. Adapun terputusnya komunikasi di Gaza sebelumnya dilaporkan oleh kelompok advokasi akses internet netblocks.org dan dikonfirmasi oleh perusahaan telekomunikasi Palestina yakni Paltel. Dikabarkan pemadaman listrik Gaza pertama telah berlangsung selama 36 jam dan pemadaman yang kedua berlangsung selama beberapa jam saja. Di sisi lain, selama pemadaman listrik tersebut, dikabarkan bahwa pengeboman terus berlangsung. Pada Minggu 5 November lalu, pesawat tempur Israel menyerang 2 kamp pengungsi di Gaza Tengah. Serangan tersebut menewaskan sedikitnya 53 orang dan melukai puluhan lainnya menurut pejabat kesehatan Gaza. Sementara Israel mengatakan bahwa pihaknya akan terus melanjutkan serangan terhadap Hamas. Hal itu meskipun Amerika Serikat atau AS meminta jeda singkat untuk memberikan bantuan kepada warga sipil Palestina yang menderita di Gaza. Sebagai informasi dampak dari konflik Israel dan Hamas ini, Kementerian Kesehatan Palestina mengatakan bahwa lebih dari 9.700 warga Palestina telah tewas. Adapun lebih dari 4.000 orang diantaranya adalah anak-anak. Dikabarkan jumlah korban tewas kemudian kemungkinan juga akan meningkat, yakni ketika pasukan Israel bergerak maju ke lingkungan perkotaan yang padat penduduk di Gaza. Terlebih, serangan udara Israel juga telah menghantam kamp pengungsi Magazi pada Minggu 5 November. Serangan itu menewaskan sedikitnya 40 orang dan melukai 34 lainnya menurut Kementerian Kesehatan Gaza. Adapun diketahui, kamp tersebut berada pada zona di mana militer Israel mendesak warga sipil Palestina mengungsi untuk mencari perlindungan.
Kota Sderot yang diduduki Israel tidak lagi dilindungi oleh sistem Iron Dome atau kubah besi milik Israel. Dilansir dari almayadin.net pada Senin 6 November 2023, koresponden I24 Israel melaporkan informasi tersebut. Koresponden yang tiba di pemukiman pendudukan kurang dari 1 kilometer dari jalur Gaza itu mengatakan bahwa kota Sderot sekarang telah menjadi kota hantu. Hal itu terjadi setelah otoritas pendudukan mengevakuasi para pemukimnya. Koresponden juga melaporkan pasukan Israel mengatakan kepada kru I-24 bahwa kota tersebut tidak lagi dilindungi oleh baterai Iron Dome untuk melindungi daerah sasaran. Adapun kru I-24 juga disarankan untuk tetap berada di dekat tempat perlindungan jika terjadi serangan roket. Seperti diketahui, jalur Gaza telah menjadi tempat konfrontasi yang intens dalam beberapa hari terakhir, yakni ketika militer pendudukan Israel berupaya mengepung kota Gaza, mengisolasinya dari wilayah lain di jalur Gaza. Sebagai informasi, channel 13 Israel sebelumnya juga melaporkan bahwa Iron Dome tidak efektif melawan roket perlawanan Lebanon. Bahkan ada sebuah video yang beredar di media sosial menunjukkan satu rudal pencegat Iron Dome tidak berfungsi. Rudal tersebut justru berbalik arah menargetkan daerah berpenduduk di pemukiman Rishon LeZion di selatan Tel Aviv. Channel 13 Israel juga melaporkan bahwa Iron Dome tidak efektif melawan roket-roket perlawanan Lebanon. Karena waktu reaksinya yang sangat singkat, sehingga roket-roket tersebut ditembakkan dari Lebanon Selatan ke arah Kiryat Shmona yang jaraknya cukup dekat. Sebagai informasi, konflik yang terjadi di Timur Tengah antara Israel dan Hamas ini memang semakin menyebar, melibatkan pihak lain. Salah satunya kelompok militan Hizbullah di Lebanon yang mendukung Hamas ikut menyerang Israel. Konflik ini terjadi dan berlangsung selama lebih dari 1 bulan. Sejak perang meletus pada Sabtu 7 Oktober 2023, jumlah korban tewas telah mencapai 9.770. Informasi tersebut menurut Kementerian Kesehatan Palestina. Di antara korban-korban tewas itu ada 4.008 anak-anak tewas dalam pertempuran di Gaza. Menurut Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB, sedikitnya 1,5 juta orang dari total populasi 2,3 juta jiwa telah menjadi pengungsi internal di Gaza. Pasukan Israel terus berupaya untuk menembus jalur Gaza melalui segala arah, namun upaya tersebut mampu digagalkan oleh Hamas, di mana militan Palestina itu mampu menghancurkan kendaraan tempur Israel hingga ratusan prajurit IDF tewas. Dikutip dari tribunnews.com, sebelumnya pasukan Israel telah meningkatkan serangan ke kota Gaza termasuk Gaza Utara. Mereka menggunakan sejumlah pesawat tempur, artileri, dan kapal perang. Namun, serangan itu digagalkan pasukan Hamas, yakni sayap militernya Brigade Al-Qassam, dan justru telah berbalik menyerang tentara Israel. Bahkan Al-Qassam menghancurkan kendaraan militer dan tank dengan granat berpeluncur roket. Lebih lanjut di bagian selatan kota Gaza, tentara Israel terus menembaki daerah di lingkungan Al-Zaitun dan Tal Al-Hawa dengan pesawat tempur dan artileri. Di sana, pasukan Hamas mampu menghancurkan tank Israel menggunakan rudal Al-Yasin 105. Sementara itu, juru bicara Al-Qassam Abu Obeidah menyebut pejuang Hamas sedang melawan pasukan Israel di Beit Hanon, di jalur Gaza Utara dan di barat kota Gaza. Selain itu, Abu Obeidah menuturkan bahwa Hamas telah menghancurkan 24 kendaraan militer Israel dalam 2 hari terakhir. Lebih lanjut, tentara Israel juga menyebut mereka telah kehilangan 345 tentara sejak pecahnya pertempuran di jalur Gaza pada 7 Oktober lalu.
Kendaraan lapis baja milik militer Israel yang rusak berat dalam perang melawan Hamas kembali bertambah. Setidaknya ada 6 tank rezim Zionis yang hancur dalam pertempuran terbarunya. Brigade Ezzedin Al-Hassam dalam pernyataan terbarunya pada Senin 6 November 2023 mengumumkan keberhasilannya menghancurkan 6 tank Israel di berbagai wilayah Gaza. Berdasarkan keterangan tersebut, pasukan Brigade Al-Hassam menghancurkan sebuah tank di barat laut Gaza. Kemudian 2 tank di Al-Hawa yang berada di selatan Gaza dan 3 tank tentara Israel di Beit Hanon dengan roket Yasin 105. Akibat hancurnya tank-tank tersebut, sejumlah besar tentara Zionis tewas. Namun hingga berita ini diturunkan, tentara rezim Zionis belum mengeluarkan pernyataan mengenai hal ini. Menanggapi berlanjutnya pemboman Gaza oleh rezim Zionis, Brigade Al-Hassam menargetkan berbagai wilayah Tel Aviv dengan serangan roket pada Minggu 5 November malam. Rudal Al-Hassam telah menghantam wilayah Al-Tel Aviv. Iron Dome pun dinilai gagal mencegatnya. Arab Saudi mengutuk keras pernyataan seorang menteri Israel yang menyerukan militer melakukan serangan nuklir di jalur Gaza, Palestina. Seruan berbahaya itu disampaikan oleh Menteri Warisan Israel Amichai Eliyahu. Kementerian Luar Negeri Arab Saudi pada Jumat 3 November lalu mengatakan bahwa komentar Eliyahu menunjukkan adanya pengaruh ekstremisme dan kebrutalan di kalangan anggota pemerintah Israel. Ia juga turut mengomentari soal langkah Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu yang membekukan Eliyahu. Menurutnya, tidak dipecatnya Eliyahu sama halnya mengabaikan semua standar dan nilai-nilai kemanusiaan. Pernyataan Eliyahu juga membuat marah Kementerian Luar Negeri Qatar dan Yordania. Qatar menyebut seruan menggunakan nuklir di Gaza sebagai hasutan serius untuk melakukan kejahatan perang dan pengabaian terhadap nilai-nilai kemanusiaan dan moral serta hukum internasional. Sementara Yordania menggambarkan komentar tersebut sebagai seruan untuk melakukan genosida dan kejahatan kebencian yang tidak dapat ditoleransi. Sebelumnya diberitakan Eliyahu mengatakan senjata nuklir bisa menjadi pilihan perang yang sedang berlangsung dengan Hamas. Ia mengaku tidak puas dengan skala pembalasan Israel setelah serangan Hamas pada 7 Oktober lalu. Buntut seruan penggunaan senjata nuklir tersebut, Eliyahu dinonaktifkan dari jabatannya. Kantor Perdana Menteri Israel mengatakan bahwa pernyataan Eliyahu tidak dapat didasari oleh kenyataannya. Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Antony Blinken diam-diam melakukan kunjungan ke Irak pada Minggu 5 November. Dalam kunjungan tidak terjadwal itu, Blinken menemui Perdana Menteri Irak Muhammad Shia al-Sudani. Blinken mendarat dan berangkat dari Kedutaan Amerika Serikat di zona hijau di Baghdad dan bukan dari bandara internasional. Dia terlihat mengenakan baju pelindung lapis baja. Dalam pertemuan itu, Muhammad Shia al-Sudani menegaskan bahwa Irak menolak agresi Zionis ke jalur Gaza. Dia juga menuntut gencatan senjata segera serta membuka perbatasan Rafah untuk menyalurkan lebih banyak bantuan kemanusiaan. Al-Sudani mengatakan dunia internasional harus bertanggung jawab atas pembantaian yang dilakukan pasukan Israel di jalur Gaza. Sementara itu, Blinken menyatakan bahwa Amerika Serikat bekerja keras untuk memastikan bahwa konflik di Gaza tidak meluas. Adapun kunjungan Blinken ke Baghdad ketika kelompok militan Irak pro-Iran menyerang sejumlah pangkalan militer Amerika Serikat di wilayah tersebut. Dalam kesempatan itu, Blinken juga berpesan kepada Irak untuk tidak menyerang personil Amerika Serikat di Timur Tengah. Blinken menegaskan bahwa Amerika Serikat tidak mencari konflik dengan Iran. Ia mengatakan Amerika Serikat akan melindungi baik pasukan maupun warga sipilnya. Militer Israel mengklaim telah mengepung total kota Gaza, Palestina pada Minggu 5 November 2023. IDF membagi wilayah kantong tersebut menjadi 2 bagian. Demikian disampaikan oleh juru bicara IDF Daniel Hagari. Dia mengklaim Gaza terbelah menjadi bagian utara dan selatan. Hagari menyatakan pasukan Israel sudah mencapai garis pantai dan menahannya, adapun pasukan Israel dipimpin oleh unit pengintai Brigade Golani. Menurutnya, IDF akan terus mengizinkan warga sipil meninggalkan Gaza Utara untuk melakukan perjalanan ke selatan.
Di saat yang bersamaan, Kepala Staf IDF Gerzi Halevi mengatakan bahwa militer Israel siap untuk melancarkan serangan di bagian utara Gaza kapan saja. Ia mengklaim telah menangkis serangan roket harian dari Hizbullah Lebanon beberapa pekan terakhir. Halevi menyebut militer Israel telah menyepakati untuk memulihkan situasi keamanan yang jauh lebih baik di jalur Gaza dan juga di perbatasan. Israel menembak jatuh rudal balistik di luar angkasa untuk pertama kalinya dalam sejarah. Israel disebut menggunakan sistem rudal Arrow untuk menembak jatuh rudal balistik di luar atmosfer bumi. Demikian dilaporkan The Telegraph pada Minggu 5 November 2023. Publikasi tersebut mencatat hal ini sebagai pertempuran pertama di luar angkasa. Rudal tersebut diluncurkan dari Yaman oleh Houthi yang didukung Iran pada Rabu 1 November lalu. Disebut rudal terbang sejauh hampir 1000 mil atau 1600 km di atas semenanjung Arab dalam perjalanan menuju kota pelabuhan Israel Eilat. Dalam sebuah pernyataan, IDF mengatakan bahwa sistem IAF melacak lintasan rudal tersebut, kemudian mencegatnya pada waktu dan lokasi operasional yang paling tepat. Diketahui Angkatan Udara Israel memiliki beberapa baterai sistem Arrow 2. Sistem tersebut menggunakan pencegat hipersonik untuk menghancurkan rudal yang terbang di luar angkasa. Sementara itu dalam foto yang dipublikasi terlihat jejak asap dari pencegat Arrow di Eilat. Penduduk mengaku sempat mendengar ledakan keras di wilayah tersebut. Houthi Yaman juga merilis rekaman yang diduga menunjukkan bahwa rudal tersebut ditembakkan sebagai bagian dari rentetan pesawat berawak dan senjata jarak jauh lainnya yang ditujukan ke wilayah Israel. Perdana Menteri Israel Amichai Eliyahu dinonaktifkan setelah memberikan pernyataan kontroversial soal Gaza Palestina. Dia membahas terkait menjatuhkan bom nuklir hingga mengusulkan agar sipil Gaza tinggal di padang pasir. Sontak pernyataan berbahaya ini mendapat kecaman keras dari berbagai pihak. Lantas siapa sosok Amichai Eliyahu? Mengutip Sky News Senin 6 November, Amichai Eliyahu merupakan seorang menteri dari partai sayap kanan Itamar Ben-Gvir. Dia bukan bagian dari kabinet perang Israel yang dibentuk setelah serangan Hamas pada 7 Oktober lalu. Eliyahu disebut tidak mempunyai pengaruh dalam pengambilan keputusan pemerintah dalam perang tersebut. Namun pernyataan Eliyahu yang menghasut itu mendapat kecaman oleh anggota kabinet lainnya. Imbas pernyataannya, menteri muda itu terancam dipecat. Menteri Pertahanan Israel Yoav Gallant menyerukan pemecatan Eliyahu segera mungkin. Sebelumnya, kantor Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu telah menonaktifkan Eliyahu setelah pernyataannya menuai kecaman. Netanyahu menyebut komentar Eliyahu keluar dari realitas, sekaligus mengklaim pihaknya selalu menjunjung tinggi hukum internasional. Setidaknya 100 dokter Israel telah menandatangani surat terbuka yang menyerukan IDF untuk mengebom rumah sakit Al-Shifa di Gaza. Sontak seruan ini memicu kecaman dari para dokter di Palestina. Adapun surat terbuka tersebut berbahasa Ibrani dan diunggah oleh wartawan bernama Muna Omari melalui akun Twitter pribadinya pada Minggu 5 November. Dalam surat terbuka itu disebut rumah sakit terbesar di Gaza itu merupakan infrastruktur yang digunakan oleh kelompok Hamas. Para dokter Israel menuding Hamas menggunakan rumah sakit sebagai markas mereka. Surat itu menyatakan tidak ada tempat yang aman bagi siapapun yang mengacaukan rumah sakit dengan kegiatan teror. Disebut penduduk Gaza yang setuju mengubah rumah sakit menjadi markas Hamas sama halnya menghancurkan mereka sendiri. Surat tersebut mengatakan bahwa kewajiban bagi tentara Israel untuk menargetkan rumah sakit yang diduga untuk melindungi Hamas. Menanggapi surat terbuka itu, Ghazan Abu Sita, seorang ahli bedah Inggris Palestina yang saat ini berada di Gaza, memberikan kecaman. Melalui media sosial Twitternya, dia mengkritik surat itu dengan menyebut para dokter Israel mengambil sumpah Hipokrates yang sama seperti Harold Shipman. Harold Shipman merupakan dokter sadis yang membunuh 250 pasien dengan obat dosis tinggi.
Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mengejek pemimpin Hamas yakni Yahya Sinwar. Netanyahu menyebut Sinwar sebagai pemimpin Nazi Adolf Hitler yang bersembunyi di bunker sementara rakyatnya menderita akibat perang. Demikian disampaikan Netanyahu dalam wawancaranya di Tel Aviv sebagaimana dikutip dari Jerusalem Post pada Senin 6 November. Dia menuding pimpinan Hamas itu tidak peduli dengan rakyatnya dan menganggap Sinwar bertindak seperti Hitler kecil di dalam bunker. Netanyahu menyebut Sinwar tidak memperhatikan warga sipil di jalur Gaza. Adapun pernyataan Netanyahu ini muncul setelah Menteri Pertahanan Yoav Gallant berjanji militernya akan membunuh Sinwar selama operasi darat di Gaza. Diketahui Hamas yang didukung Iran melakukan serangan mendadak pada 7 Oktober yang menewaskan 1.400 orang dan menyandera lebih dari 240 orang Israel. Tindakan ini memicu operasi pedang besi di mana Israel bersumpah untuk mengusir kelompok Hamas dari wilayah pesisir itu. Juru bicara IDF Daniel Hagari mengungkapkan informasi intelijen terbarunya soal Hamas. Dari informasi